Orkestrasi program nasional ini diorkestrasi oleh 4 Menko. Jadi kalau 4 Menko ini bergerak, ini percapaiannya akan cepat. Dan kami sangat senang karena 4 Menko ini bergerak cepat atas saran Bapak Presiden, sehingga penanganan program nasional secara terpadu melalui peningkatan akurasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program lintas sektor ini bisa jalan. Bapak sekalian, berikutnya terkait dengan penyederhanaan jabatan untuk birokrasi yang lincah. Kemarin kita agak repot sekali karena jabatan pelaksana kita begitu banyak sehingga ini sangat berat untuk bergerak cepat. Maka dari 3.414 klasifikasi kami telah rombak tinggal menjadi 3 klasifikasi saja. Dan ini berdampak pada kelincahan mobilitas 1,4 juta ASN. Begitu juga untuk jabatan fungsional yang ASN hanya bisa pindah dalam satu rumpun. Kalau dulu hanya jadi arsiparis, dia sampai pensiun di arsiparis, sekarang mereka sudah bisa digerakkan sesuai dengan potensi mereka. Sehingga ASN bisa pindah lintas rumpun, sehingga birokrasi jauh lebih lincah, dan ini berdampak kepada 2,1 juta ASN. Berikutnya ASN kalau dulu disibukkan pengisian angka kredit dan pengajuan DUPA atau daftar usulan penetapan angka kredit, sekarang tidak ada lagi pengisian DUPA yang cenderung administratif, sehingga ASN bisa total mengajar dan capaian organisasinya kami harap ke depan jauh lebih tinggi. Terkait dengan penyederhanaan regulasi, Pak Ketua, kami juga ingin laporkan, kami sedang bekerja keras dengan lintas kementerian yang dikoordinir oleh teman-teman di Deputi SDMA. Saat ini ada lebih dari 1.000 regulasi yang over-regulated, tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia. Maka nomor pilihan pertama, revisi Undang-Undang 5 tentang aparatur sipil negara yang sedang diperkarasi oleh teman-teman DPR. Yang kedua adalah perumusan PP manajemen pegawai ASN yang ini akan mencabut seluruhnya dari 307 peraturan, mencabut sebagian dari 16 peraturan, dan ini prakarsa Kemenpan RB yang sekarang sedang dibahas, termasuk nanti akan mencabut 11 PP, 295 Kepres, Perpres, dan 1 Kepres. Nah, sekalian yang berikutnya adalah 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang ini terus menjadi fokus kami, yaitu mall pelayanan publik, yang direct service, pelayanan langsung orang datang ke mall pelayanan publik. Yang berikutnya ada electronic service yang sekarang sudah dikembangkan, yaitu MPP digital. Beberapa daerah telah cukup progresif untuk menuju ke tempat ini. Yang berikutnya adalah self-service, pelayanan mandiri. Yang berikutnya adalah mobile service, pelayanan langsung yang keliling ke berbagai tempat. Nah, MPP digital ini, Bapak sekalian, targetnya Mei ini akan jalan untuk di sedikitnya 20 kabupaten kota dan menuju ke 100 kota. Yang sekarang ini terus dilakukan replikasi dari dari Smart Kampung yang di Banyuwangi bersama dengan Telkom, Mandiri, LNSW, dan juga Peruri. Di mana MPP digital ini merupakan pelayanan publik berbasis elektronik pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Yang fitur-fitur utamanya sekarang Pak Ketua adalah terkait dengan pengajuan permohonan layanan, tracking layanan, riwayat layanan, pengaduan layanan, profil pengguna, dan notifikasi. Nah sekarang ini Pak Ketua, di berbagai daerah sekarang penduduk sedang melakukan face recognition, sekali saja. Sehingga begitu melakukan face recognition, data mereka sudah ada di data digital, mereka tidak perlu lagi berulang untuk pengisian data, karena data mereka telah direkam. Sehingga dengan demikian targetnya, kalau sebelumnya masyarakat mengisi data berulang-ulang, targetnya ke depan masyarakat hanya cukup sekali input data saja. Karena sudah pakai face recognition, maka data mereka keluar. Sehingga kalau dia datang ke rumah sakit, secara bertahap, tidak harus mengisi banyak aplikasi, cukup dengan menggunakan ID yang mereka miliki, data-data itu akan keluar. Inilah rintisan MPP digital di 21 kabupaten kota, yang kemudian juga ada 100 kota berikutnya yang menjadi rintisan dari mall pelayanan publik yang sekarang sedang dikerjakan bersama-sama. Integrasi Adminduk dengan seluruh pelayanan publik ini menjadi pekerjaan kami dengan Kemendagri, Pak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, yang dibantu oleh Telkom, LNSW, Mandiri, dan juga oleh oleh Peruri. Nah, inilah peta sebaran MPP di Indonesia. Ini jumlah MPP berdasarkan tipologinya, ada kabupaten, kepulauan, kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah progres pembentukan MPP, kami ingin laporkan, karena MPP ini digital yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat lewat mall pelayanan publik ini.
belum terdapat di 394, tapi secara bertahap sudah terdata 338 dan masih dalam proses 56 kabupaten kota. Kami kira ini Pak Ketua dan Ibu yang saya hormati, hal-hal pokok dan juga skala prioritas yang sedang kami kerjakan hari-hari ini di Kemenpan RB. Selebihnya jika ada pertanyaan nanti lampiran-lampiran akan terus kami sampaikan, termasuk kami sudah membuka line telepon Pak Ketua, karena beberapa kebijakan baru ini rata-rata tidak dipahami dengan baik oleh daerah. Maka banyak daerah kadang harus konsultasi dan perjalanan dinas ke Jakarta. Supaya tidak menumpuk perjalanan dinas ke Jakarta, maka sudah kami buka ini. Kalau hari Selasa, hari SDM aparatur. Kalau hari Kamis, pelayanan publik, kemudian Rabu hari Kunwas, Jumat kelembagaan, sehingga mereka bisa tanya by phone. Begitu juga kami telah berikan jabatan fungsional, mereka tanyanya ke siapa untuk instansi pusat. Evaluasi kelas jabatan, instansi pusat ke siapa, semua kami deploy untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu juga terkait dengan penanganan dan pengadaan untuk ASN. Sehingga dengan demikian, alhamdulillah, kami juga buat chatbot si pandai, sehingga mereka secara elektronik bisa dijawab dengan cepat kalau pertanyaan-pertanyaan yang sama berulang. Dari apa yang kami kerjakan ini Pak Ketua, kami bisa mengurangi tamu 93%. Jumlah tamu kementerian berkurang datang ke kantor. Dan ini jumlahnya cukup signifikan karena bisa kita selesaikan secara daring, kecuali yang sangat mendesak saja yang datang ke tempat kami. Dan ini kita bisa hemat kurang lebih perjalanan dinas 75 miliar dalam beberapa bulan ini dengan daerah tidak lagi datang ke Jakarta. Dan ternyata jauh lebih efektif. Karena datang ke Jakarta rombongan 15 orang, yang datang kadang cuma 3 orang ke kantor. Nah, 3 orang itu pun kadang sambil main HP nanya-nanya. Tapi dengan ini mereka lebih mendapatkan informasi yang cukup. Kami kira terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri Pan RB. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan. Yang pertama nanti yang terkait dengan soal Sekretariat Jenderal DPR, mungkin setelah ini nanti ditindaklanjuti, ada pertemuan langsung antara Pak Sekjen dengan Bu Sekjen juga. Kemudian yang kedua, kami persilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau. Pak Junimat, Samsul, Pak Daus, Pak Endro, Pak Cornelis, nanti kita bagi aja Pak Haruna, ya. Kita bagi. Pak Wahyu, Pak Agung, Pak Endro, Pak Rifki, Banyak banget. Pak Teddy, Pak Heru, banyak. Silakan Pak Junimat. Ya, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Menteri dan jajarannya, di halaman 10, Pak. Halaman 10 tentang hasil pendataan tenaga non-ASN. Jumlah tenaga non-ASN 2.360.723, Saudara Menteri. Nah, kami ingin bertanya apakah dari total tenaga non-ASN ini sudah termasuk Satpol PP yang lebih kurang 70.137 dan rata-rata mereka yang sudah bekerja di atas 10 tahun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menyangkut IPDN. Saudara Menteri, IPDN itu dalam formasi yang harus dipenuhi karena menyangkut juga peserta dari OAP, orang asli Papua. Orang asli Papua, total yang diajukan itu 1.410 praja untuk tahun 2023. Dan dari total ini ya
merupakan hasil pembahasan dengan tim Kemenpan RB. Ini sudah pernah dibahas, Pak. Kita punya suratnya di sini. Nah, ternyata dari hasil pembahasan yang sudah fix, Kemenpan RB membuat surat bahwa untuk mengisi CPNS di lingkungan organisasi pemerintah, dari IPDN ditetapkan hanya 534 formasi. Begitu, Saudara Menteri. Nah, kalau 534 formasi, ya, menurut kami tidak rasional. Kenapa demikian? Sebagiannya selama ini ya untuk satu kabupaten kota masing-masing terbagi untuk 2 orang pamong. 2 orang pamong di sana. Dan provinsi 4 pamong setiap tahunnya. 4 pamong. Nah, kalau hanya diberikan kuota 5-3 formasi tentu akan membuat kerja-kerja di daerah itu dari pamong akan pincang, Saudara Menteri. Dan kalau kuota setiap tahun 534, maka dipastikan IPDN akan kosong. IPDN akan kosong. Kenapa demikian? Kuota IPDN itu lebih kurang di atas 1.100, Pak, selama ini. Dan anggaran sudah kita ketok untuk tahun 2023, Pak Menteri. Nah, dibandingkan dengan sekolah-sekolah kedinasan lain, ya, seperti misalnya Kementerian Perhubungan membutuhkan 1.408 kebutuhan, keuangan 1.100, hukum dan HAM 525, ini tidak berubah, Pak. Kenapa IPDN itu mesti dirubah? Nah, dari segi perbandingan biasanya, dan itu dari hasil kajian, setiap tahun 2 untuk kabupaten kota, ya, untuk provinsi 4, Saudara Menteri. Ini kira-kira apa rasionalitas dari Kementerian PAN untuk memberikan kuota yang jauh sekali dari kuota yang sebelumnya, dari 1.410 menjadi 534 formasi. Ini, Pak. Apa pertimbangan rasionalitasnya? Nah, saya menyinggung sedikit tentang parlemen. Kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, bahwa parlemen membutuhkan 400 formasi, Saudara Menteri. 400 formasi. 400 formasi dan semua punya unit kerja di sana. Tetapi surat dari Kemenpan mengatakan mengurangi, kalau saya nggak salah, 70%. Ya, Pak Sekjen? Efisiensi 70%. Ya, kami yang merasakan di DPR ini bagaimana Kesekjen itu bekerja ya, secara terus-menerus, dan apabila dilakukan efisiensi 70%, maka tidak usah menurut Kesekjenan. Menurut kami ini akan membuat kerja-kerja di DPR akan terganggu. Nah, lagi pula kenapa harus misalnya ada surat dari Kemenpan, ya, Kemenpan yang hanya memberikan kewenangan kepada 4 instansi atau lembaga yang bisa menerima calon ASN, yaitu yudikatif, Mahkamah Agung, kalau saya nggak salah BIN, dosen, dan kejaksaan. Artinya
tolong dari Kemenpan itu melakukan kajian kembali supaya parlemen juga dimasukkan. Ya. Dalam salah satu lembaga, jadi 4 tambah 1 jadi 5. Nah, bagaimana nanti aturan mainnya atau apa yang perlu didetailkan, ya menurut kami dari Sekjen Kemenpan bisa koordinasi dengan Sekjen DPR RI. Ya, apalagi DPD itu efisiensinya tidak sampai 70, Pak. DPD. Iya kan? Tidak sampai 70%. Nah, kok DPR itu efisiensi sampai 70%, Saudara Menteri. Saya kira sementara ini saja, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junimat. Selanjutnya Pak Samsuri Rijal. Terima kasih Ketua, Bapak Pimpinan Komisi 2, serta Menteri Pan-RB, serta seluruh jajaran yang kami hormati, dan para anggota yang berbahagia. Langsung saja kami ingin menyampaikan, bahwasanya untuk dimaklumi, tadi sudah disampaikan bahwa sejumlah pegawai itu justru tidak mengecil, justru membengkak kan Pak Menteri ya. Setelah dilakukan pendataan pegawai non-ASN itu. Termasuk juga di dalamnya sebagaimana yang sudah kita sering bahas adalah pegawai misalnya pegawai honor di KPU, pegawai honor Bawaslu yang mereka itu adalah menjadi tenaga handalan di tempat mereka itu bekerja. Dan itu yang menjadi jaminan untuk memfollow up pekerjaan tahapan di KPU Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu ke depan. Sementara ancaman dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang mereka akan berakhir pada tanggal bulan November tahun 2023 ini, waktunya sudah sangat dekat itu Pak Menteri. Kita sangat mendukung dengan statement Pak Menteri yang sudah tadi diekspos di tengah kita, bahwasanya tidak akan ada PHK massal, dan tidak akan ada pembengkakan anggaran. Kita sangat dukung sekali itu. Dan tidak mengurangi pendapatan dari masing-masing mereka yang akan diterima, serta sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi saya ini agak pelik juga memikirkan bagaimana kombinasi dari keempat hal yang memang sangat kita harapkan itu bisa terwujud. Tapi dalam waktu yang singkat, pertanyaan kami apakah itu bisa direalisir tanpa pengurangan pendapatan mereka, tanpa ada pembengkakan anggaran, kemudian artinya mereka tidak diberhentikan, kemudian mereka itu tidak terkurangi pendapatan atau penerimaan mereka, dan tetap kita akan menggunakan regulasi yang ada. Nah, jadi barangkali secara konkretnya ini bagaimana kira-kira rumusan yang akan kita hadapi. Apakah ini akan kita tuangkan dalam rancangan undang-undang perubahan undang nomor 5 tahun 2014 atau bagaimana? Kalaupun akan dituangkan bagian-bagian itu dalam rancangan undang 2014, apakah perubahan itu akan bisa kita buru menjelang tanggal bulan November tahun 2024 yang sentiasa menjadi ancaman bagi pegawai honor kita se-Indonesia. Ya, kita memang akui ada beberapa keteledoran yang dibuat oleh kepala daerah yang melanggar bahwasanya pelarangan pengangkatan, tapi justru mereka mengangkat pegawai honor itu. Tapi ini udah memang nasi sudah jadi bubur dan mereka tidak bisa kita apa-apain. Walaupun ada dari mereka yang belum menyampaikan SPTJM-nya itu, ya itulah kondisi kita Indonesia. Nah, itu yang pertama kami ingin tanyakan. Yang kedua, memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Pak Junimat tadi itu tentang pegawai parlemen ini Pak Menteri. Kalau saya menyorotnya, ada nanti kepincangan struktur yang ada di dalam struktur kelembagaan di Sekretariat Jenderal DPR RI ini. Kalau tidak kita siapkan pegawai-pegawai negeri dari mereka dan hanya kita siapkan tenaga honor saja misalnya, suatu ketika kan mereka ini akan pensiun.
Nah, bagaimana tata cara kita mengisi kalau mereka yang pensiun dan kekosongan yang terjadi akibat mereka yang pensiun itu? Ya, sangat terganggu. Sementara kan DPR ini akan kerja terus. Di satu sisi. Di sisi lain, kami juga sebagai anggota menjadi kadang-kadang terhalang juga beberapa pelayanan menjadi terhambat. Misalnya pelayanan keuangan atau pelayanan kepegawaian mereka atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kunjungan kita ke satu tempat ke daerah lain. Jadi kalau memang mereka tidak profesional bekerja, mungkin karena tidak ada job yang memberikan semacam motivasi mereka, ini yang kita kasihankan. Jadi pegawai-pegawai ya jelas memerlukan motivasi. Dan kami berharap hal ini tidak saja dilihat secara teknis kepegawaian dengan aturan-aturan yang ada, tentu pertimbangan-pertimbangan politis juga mesti kita lihat juga sisi-sisi itu, khusus untuk pegawai parlemen. Nah, saran kami apakah ini akan kita masukkan ke dalam rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu, nanti kita akan bahas ke depan, apakah nanti pegawai itu akan kita bagi pegawai tadi katakan pegawai legislatif, pegawai eksekutif, pegawai yudikatif, sehingga ada cantolannya untuk pegawai parlemen ini. Nah, itu kemungkinan salah satu solusinya. Kita sudah bahas-bahas juga dengan tim ahli DPR, ada kemungkinan untuk memasukkan salah satu pasal di dalam undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 5 2014 itu, kemungkinan kita masuk dalam salah satu pasalnya seperti itu bunyinya. Jadi ada cantolan untuk pegawai parlemen. Nggak bisa kita membiarkan mereka kosong dan tidak berkarir dan tidak punya harapan untuk berkarir ke depan dari sisi kepegawaian. Walaupun tadi konsep ini barangkali yang Pak Menteri sudah ekspos ini sangat bagus, artinya kita bertitik tolak dari kinerja, bukan pegawai itu sebagai tumpukan kertas, kita setuju itu. Tapi itu nanti akan kita buat secara berangsur untuk pegawai parlemen yang ada di DPR RI itu. Kemudian yang ketiga, barangkali terakhir, karena ada rekan-rekan banyak bertanya, ketika kita berbincang dengan para gubernur-gubernur pemekaran di Papua, jadi Provinsi Papua mekar jadi tambahan 3 provinsi, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Papua Barat mekarkan jadi Papua. Jadi ada 6 Papua di sana, 6 provinsi Papua. Problem yang dihadapi ketika itu dan mereka mengadu kepada kita ada persoalan ASN yang ada di sana, Pak Menteri. ASN yang ada di masing-masing Papua itu, pertama mereka yang selama ini duduk di Provinsi Papua Induk, itu tidak serta-merta mau pindah ke Provinsi Pemekaran barunya itu. Karena keluarga-keluarga mereka toh tinggal di Papua Induk, di Papua. Ya mungkin ada fasilitas dan keluarganya dipindahkan ke pegunungan. Nah ini yang menjadi keberatan mereka. Atau dipindahkan ke Merauke, ke Papua Selatan. Atau dipindahkan ke Provinsi Papua Tengah. Jadi ada problem. Jadi kemarin itu gubernur bertengkar, tidak bertengkar. Cuman masing-masing mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena di satu sisi mereka tidak mau pindah, sisi lain juga yang ini masih kekurangan, yang ini berlebihan. Itu dia, orang asli Papua itu tak ada niat untuk jadi ASN. Dia pun tidak begitu familiar dengan apa itu ASN itu. Pegawai negeri itu nggak familiar dia. Jadi ini jadi problem juga, barangkali perlu kita berikan perhatian khusus untuk ASN yang ada di sana, karena sudah ada punya 6 provinsi, jadi saya kira itu tidak sedikit, hampir sebesar Sumatera juga, ya Sumatera ada 8 atau 9 provinsi, mereka sudah 6 dan menjelang akan ada 7 provinsi Papua Utara, yang kita akan segera selesaikan juga naskah akademisnya. Jadi barangkali itu Pak Menteri, 3 hal saja, yang di Papua, kemudian pegawai negeri di ASN di Sekretariat Jenderal, serta tadi itu kira-kira rumusan terhadap pegawai yang akan berhenti ini bagaimana? Agar mereka terhindar dari pemberhentian massal, pendapatan mereka tidak berkurang, kemudian pembengkakan anggaran tidak akan terjadi mudah-mudahan. Dan kita tetap berpedoman pada regulasi yang ada.
formatnya gimana Pak Menteri? Saya kira demikian itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudin Rizal. Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Menpan RB, Pak Zauranas, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Menyimak dan mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri dan membaca berita tentang sikap pemerintah yang disampaikan oleh Menpan RB ke berbagai mass media, dan itu adalah berdasarkan permintaan daripada Bapak Presiden tentang kebijakan non-ASN. Saya meresponi apa yang Bapak ungkapkan itu, di mana kebijakan itu adalah tidak akan mem-PHK para non-ASN, di mana PP yang mengatur tentang itu, bahwa tanggal 28 November sudah tidak ada lagi namanya non-ASN itu. PP ini tentunya membuat galau para non-ASN. Tapi dengan berita-berita yang Bapak ungkapkan, dan saya menggarisbawahi terhadap apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentu para non-ASN merasa gembira karena diperlakukan sesuai dengan harapan dan keinginan, tetapi saya melihat belum jelas grand design daripada solusi terhadap mereka-mereka itu. Yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49 218. Ini kan menjadi simalakama bagi pemerintah pusat, di mana pada pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan di luar non-ASN dan P3K. Artinya dilarang mengangkat para non-ASN. Di satu sisi Bapak di PP ini juga mengatakan bahwa yang 2018 ke bawah itu dinyatakan bahwa pegawai non-ASN masih dapat bekerja sampai dengan 2023. Artinya adalah non-ASN yang diangkat sebelum tahun 2018. Logika berpikirnya adalah pasal 96 itu menyatakan di atas 2018 tidak ada satupun institusi ataupun pejabat untuk melakukan pengangkatan non-ASN. Dan kita selalu berbicara tentang hal ini. Berapa sebetulnya jumlah non-ASN itu? Validitasnya sampai detik ini saya katakan juga belum pas. Walaupun Bapak mengatakan dalam buku kerja Bapak ini mengatakan 2,3 juta lebih.
Ini bisa saya konfirmasi kepada Bapak, ketika Bapak menyampaikan kepada kami, ada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada seluruh institusi, baik pemerintah pusat ataupun daerah, ada yang tidak menjawab. Saya kesal ketika itu. Masa kementerian lembaga, apalagi pemerintah daerah, masih ada, kata Bapak, maaf saya ingat betul itu. Mau dibawa kemana pemerintahan kita, masa Menpan RB yang ditugaskan oleh Presiden menangani persoalan-persoalan tentang aparatur sipil negara dan struktur kepemerintahan, masih saja ada pihak pemerintah pusat satu, saya ingat betul, saya tidak salah barangkali, boleh dikoreksi kalau salah. Itu pernyataan Bapak ketika itu. Termasuk juga kepala-kepala daerah. Nah, berkaitan dengan Bapak baru saja masuk sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden sebagai Menpan RB, Bapak keluarkan surat edaran. Saya juga menyampaikan ketika hasil reses dan juga ada konferensi yang dilaksanakan di MPR ini, saya juga adalah sebagai narasumber. Mereka itu mengeluh dan menyampaikan kepada MPR ketika itu, satu di daerah dapil saya ketika itu di Pariaman dan Kabupaten Solo, sikap daripada pemerintah tidak sebetulnya maksud Bapak Menteri ini sangat luar biasa. Untuk menampung semua data-data itu jangan ada yang tinggal. Sehingga Bapak akan membuat grand design mau dikemanakan para non-ASN ini. Kalau non-ASN ini berbagai macam juga levelnya, Pak. Yang saya ungkapkan ketika itu adalah di mana BKD tidak meresponi, malah Kepala Dinas Pendidikan, Pak. Itu di Padang Pariaman. Datang para guru kepada saya, dia mengatakan data kami tidak bisa dimasukkan menjadi bahagian dari surat edaran. Saya ingat betul ketika itu standarisasi untuk direkrut minimal umur 56 tahun kalau saya tidak salah. Kedua, masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Surat edarannya, Bu. Kalau saya tidak salah, itu bunyinya. Yang intinya yang ingin saya sampaikan adalah masih banyak Bapak Menteri, kepala-kepala daerah, karena apakah kepentingan politik dan lain sebagainya, kalau di Kabupaten Solo saya katakan, orang yang sudah berstatus K2 tidak masuk dalam update data itu. Dia menyampaikan ketika itu di sini, Pak. Dan ini adalah pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan. Silakan lihat di YouTube nanti. Pernah. Yang ingin saya sampaikan adalah non-ASN ini ketika kami bicarakan, Pak, selalu saja naik nilainya, Pak. 500.000, 900.000, 1,2, 1,6, sekarang 2,3. Dan 2,3 juta ini pun saya rasa masih banyak masyarakat yang non-ASN itu berharap dia adalah bagian daripada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada pemerintah. Oleh karena itu, tentu yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana sikap pemerintah, terutama Bapak Menteri Azwar Anas, yang mengomandoi tentang persoalan-persoalan tentang non-ASN ini terhadap mereka yang dalam tanda kutip dizalimi itu. Karena ada BKD nggak usah, dan sebagainya. Banyak alasan, Mbak. Itu salah satu contoh, dan banyak lagi. Seperti yang disampaikan, banyak juga yang datang ke sini tentang Satpol PP, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa upaya yang ingin Bapak lakukan sehingga update data itu betul-betul valid, sehingga Bapak dan pemerintah pusat jelas sikapnya bagaimana terhadap persoalan-persoalan itu.
Oleh karena itu, kemudian yang kedua adalah bentuk daripada solusi ini bagaimana Pak? Ini yang ditunggu-tunggu. Yang jelas dikatakan bahwa 28 November tidak ada yang dipakai. Syukur Alhamdulillah. Ini kebijakan yang sangat luar biasa dan ini adalah yang ditunggu-tunggu. Kalaulah memang ini tidak akan dilakukan PHK dan lain sebagainya, kalimat-kalimat yang tidak akan merugikan para non-ASN, supaya jelas pula masa depan mereka-mereka itu dengan berbagai macam ragam bentuk daripada non-ASN itu, kira-kira solusi yang akan diberikan dan akan dicarikan solusi oleh pemerintah bersama DPR itu, usulan dari Bapak itu kira-kira seperti apa. Ini Zoom Pak, ini didengar oleh semua, ditunggu-tunggu Pak. Kalau Bapak ke sini nih, para non-AS itu menonton dari Aceh sampai Papua Pak. Karena menyangkut harkat martabat kehidupan mereka masa depan. Tolong juga kebijakan yang transparan, jangan ini hanya angin surga karena kita akan menghadapi pemilu. Jangan begini Pak. Kami proporsional dalam menyikapi itu, kalaupun kami ini adalah politisi. Harus jelas mau dibawa kemana para non-ASN sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri Rizal tadi. Anggarannya tidak membengkak, kemudian kesejahteraannya tidak diturunkan, di satu sisi pemasukan kita bagaimana, ini kan sesuatu yang dilematis. Ini yang perlu saya minta penjelasan dari Pak Menteri. Kemudian saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar. Saya ketika itu merasa sudah ada win-win solution tentang DPR, tentang kesekretariatan. Saya barangkali sudah 3,5 tahun dan maaf Pak, sebetulnya saya tidak mau bicara tentang hal ini. Saya bilang sama pimpinan tadi. Tapi lewat lobby-lobby, agaknya apa yang disampaikan oleh DPR belum mendapatkan respon yang positif. Saya perlu juga memberikan gambaran, jangan disamakan DPR ini, lembaga ini dengan kementerian dan lembaga Bapak Ibu, Pak Menteri. Saya 3 periode di DPRD Provinsi, Pak. Pak Menteri pernah jadi bupati. Bahwa seorang sekjen, seorang sekretaris DPR, itu berbeda pelayanannya dibandingkan dengan kementerian dan lembaga, Pak. Bosnya sekjen ini bukan hanya pimpinan DPR. Bosnya DPR, sekjen ini seluruh anggota DPR, Pak. Saya tidak harus melalui ketua untuk berurusan hal-hal yang berkaitan tentang kepentingan pribadi saya dan kawan-kawan, Pak. Kenapa? Karena struktur di kami anggota dewan namanya bukan kepala. Kalau kepala adalah bersifat horizontal dan sifatnya adalah komando dan patuh dan taat apa yang dikatakan oleh kepala. Sedangkan ketua adalah fasilitator, Pak. Mengeluh para sekretariat itu, Pak. Sekretaris DPR, termasuk sekretaris beliau ini. Sekjen kita ini, Pak. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah pola perilaku manajemen di pemerintahan ini harusnya tentu harus kita bedakan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Memang jumlahnya 575, tapi ragam kepala dari 575 ini kalau nggak piawai sekjen ini, barangkali sudah stroke beliau ini. Saya kasihan melihat selalu
Saya kasih melihat beliau nih Pak, nggak pernah duduk sini nih. Ini karena perintah ketua tadi. Nggak berani juga beliau duduk sini Pak. Tapi karena ingin bagaimana komunikasi kita harmonis, apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk. Yang kedua, ada kebijakan dari Menpan RB yang dikatakan tadi oleh Pak Junimar. Ada 4 lembaga, kejaksaan, Mahkamah Agung, BIN, dosen. Tentu kami berharap juga berharap saya ini Pak, kepada Pak Menpan RB, kenapa tidak juga diberlakukan hal yang sama terhadap apa yang menjadi rintihan dari Pak Sekjen kita ini. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Sekjen, Pak Menteri Pak Menteri ATR BPN untuk Menpan RB ya. Ini kabar nanti. Agar bisa merevisi Pak. Surat yang Bapak keluarkan nomor 521 MSM 0100/2003 untuk membuka ruang sebagaimana yang saya katakan tadi Pak. Mudah-mudahan ini jangan menjadi, kalau saya ilustrasikan panjang Pak. Kerja-kerja daripada sekretariat ini nggak sama dengan di institusi yang lain, bisa kerjanya itu sampai pagi Pak. Dan itu pernah saya alami Pak. Sampai subuh, lanjut lagi rapatnya Pak jam 10. Telah baru ketok palunya jam 4, jam 5, lanjut kita briefing. Dan itu tidak hanya kami anggota panja atau pansus, tetapi pasti didampingi oleh sekretariat. Inilah dedikasi yang dipersembahkan oleh sekretariat kami. Tentu baru pertama kali saya ngomong Pak, maaf saya sebetulnya nggak berkehendak, tapi karena perintah Pak Junimar, nah itu yang disampaikan tadi, betul serius Pak. Malu saya bicara, ini sebetulnya lewat lobby antara Pak Junimar, Pak Doli dan pimpinan yang lain dengan Pak Menteri, menurut hemat saya ini sudah selesai nih. Ini masalah rumah tangga kita cukup dibicarakan secara personal, tetapi karena ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Sekjen DPR RI, saya terpaksa juga untuk mengungkapkan ini, karena ini adalah juga merupakan aspirasi dari anggota DPR RI. Bukan Komisi 2 saja nih Pak, karena corongnya di sini adalah untuk bisa bicara dengan Pak Menpan RB adalah Komisi 2. Kami ini ada Pak Menteri, nih ini, ya enggak, saya bicara nanti beliau enggak dengar, saya ngomong beliau ngomong tentu enggak tahu. Saya ingin sampaikan adalah ini adalah aspirasi kawan-kawan anggota komisi dari 1 sampai dengan 11 dan juga alat kelengkapan dewan lainnya. Jadi jangan Bapak lihat ini adalah aspirasi Komisi 2. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Padigaus. Pak Endro. Terima kasih pimpinan. Kami hormati Pak Menteri Pan RB beserta jajarannya. Pertama, saya mengapresiasi dari paparan Pak Menteri kaitannya mulai dari pendataan maupun grand design yang ada. Ada beberapa hal yang mungkin saya dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, kaitannya dengan surat edaran Menteri yang kaitannya penghapusan non-ASN November 2023. Saya minta ini tegas saja di sini diputuskan, dicabut saja gitu. Karena ini berdampak luas dan membingungkan. Ya. Nah ini kan mulai dari yang paling ini kan kontradiksi dengan paparan Pak Menteri yang isu lainnya, penerapan reformasi birokrasi tematik menerjemahkan arahan Presiden. Ada 3, yang satu kemiskinan, indeks reformasi birokrasi,
Yang ketiga adalah mengurangi dampak risiko ke masyarakat. Poin yang paling penting adalah terkait dengan masalah kemiskinan. Di sini kan Presiden Jokowi sedang giat-giatnya menanggulangi kemiskinan, di mana ada yang namanya para pendamping PKH, SDM-nya cukup banyak di kabupaten. Pak Menteri pernah jadi bupati, pasti paham. Ini mau diapakan? Padahal ini tugas mulia yang harus diselesaikan. Belum lagi yang lain-lainnya, termasuk kalau kita turun ke daerah, banyak guru-guru yang juga masih honorer juga banyak dibanding yang PNS maupun yang P3K. Nah ini di sini dari paparan yang ada belum secara tegas, malah dikatakan perlu kesepakatan. Kesepakatan kami adalah untuk mencabut surat ini dulu, supaya tidak menjadi gundah gulana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara masalah kekinian. Ini dari paparan Pak Menteri ini memang luar biasa. Ini pendekatan grand design maupun pendekatannya teknokratik. Ini sebenarnya paparan seperti ini Pak Menteri lebih cocoknya jadi Menko, supaya bisa menerobos kementerian yang lain. Tidak Menpan RB tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Tidak pada level kementerian saja, saya pikir reformasi birokrasi sampai daerah. Betul ada MPP sudah, digitalisasi oke. Satu hal yang lupa adalah manusianya. Reformasi mental manusianya. Ini contoh yang paling sederhana saja, kaitannya masalah data kemiskinan. Orang miskin harus melapor bahwa saya miskin. Orang meninggal harus lapor, saya sudah meninggal. Ini kan carut marutnya birokrasi, di mana birokrasi yang belum hadir untuk menyongsong yang ada. Sistem sudah terbangun, tapi manusianya belum. Bagaimana gerakan-gerakan budaya, kesadaran untuk melaporkan hal-hal yang ada supaya masuk ke dalam sistem. Sistem gampang dibuat, tapi orang itu sulit dibangun ke sana. Yang berikutnya kaitannya kekinian juga. Lebih dari separuh provinsi maupun kabupaten itu dijabat oleh penjabat bupati maupun gubernur. Ini semuanya ASN. Saya menagih tata kelola pemerintahan yang baik, di mana asas-asas umumnya yang baik itu harus dijaga, karena ini levelnya ASN. Maksudnya kita lihat Menpan RB harus berkomunikasi mutlak. Kalau tadi bicara masalah kolaboratif, harus Menpan RB harus berkolaboratif dengan kementerian lain. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri dalam artian pengangkatan PJ. Ribut di samping kita, Provinsi Banten, pengangkatan PJ Sekda oleh PJ Gubernur ini dipertunkan, belum di Musirawas. Karena apa? Dia diangkat jadi PJ Bupati, waktu itu posisinya sebagai Sekda. Begitu dia ngerangkap Sekda, dia
melepaskan diri dari sekda, mengangkat PJ sekda. Ini kan nggak boleh, legal standingnya seperti apa. Saya minta juga dikaji juga di Menpan RB, di BKN ada, ini seperti apa. Ini kan nggak boleh, begitu digugurkan sebagai sekdanya, habis dia sebagai legal standing sebagai PJ kepala daerah. Ingat, ini bukan pemilihan, ini penjabat yang ASN. Di daerah lain, di daerah saya ada kabupaten dapil saya di Lampung, itu juga sama. Nah ini keterlanjuran, kesalahan yang tidak pernah dikoreksi oleh Menpan RB, ini menjadi kebiasaan yang buruk, tata kelola yang jelek. Yang berikutnya, model ini kan tahun politik, di mana begitu rebutan PJ pasti ada masalah, ada apa-apanya, apa adanya, bukan apa adanya, ada apanya. Mereka berlomba-lomba bagaimana melakukan rolling. Nah ini saya yang model begini saya mengapresiasi dari Menpan RB, di mana ada beberapa keputusan konsultasi dengan BKN Menpan RB itu di stop karena belum 2 tahun menduduki posisi terakhir sudah di rolling, baru setahun PJ-nya ada rolling. Nah ini hal-hal inilah yang harus perlu diperkuat kerjasama kolaboratif. Penegakan aturan, ada PP berapa itu, PP 116 kalau nggak salah, 116 Perpres 116 2022. Dia itu kalau merolling harus minta persetujuan BKN. Di daerah saya banyak tuh rolling aja. Kebiasaan yang lama itu hanya dengan Mendagri selesai. Nah ini kan ada Perpres. Saya nggak tahu ini Perpres ini apa bunyi-bunyian atau apa namanya ditaati. Bagaimana mereka yang melanggar Perpres yang ada? Enggak diapa-apakan tuh. Jadi kalau memang nggak ditegakkan Perpres ini dicabut aja, diusulkan, dibuang aja. Ini carut marut di daerah begitu. Begitu ada PJ rolling besar-besar begini-begini. Ini Republik PJ, bahaya. Ini Menpan RB harus di depan untuk mengendalikan birokrasi yang ada. Supaya pada tupoksinya BKN itu luar biasa, ada LAN juga di situ. Ini saya tuntut Menpan RB harus kolaboratif dengan kementerian yang lain. Berikutnya, kaitannya kita bicara masalah CPNS, P3K. Banyak masalah yang kemarin mafia CPNS tidak diselesaikan. Aktor intelektualnya mana? Kami tidak mendapatkan data yang ada. Ini kalau tidak diselesaikan dari akarnya akan terus berulang. Saya temukan di daerah yang menjadi salah satu pemain mafia CPNS juga didiamkan. Kebanyakan BKD. Ada yang didiamkan dalam posisi yang biasa, tetap jabatannya. Ada yang memang kena sanksi. Anehnya dia menjalani hukuman tapi tidak ada keputusan dia dihukum. Balik lagi dia. Saya nggak tahu ini kita bicara asik ke depan, rekrutmen dan sebagainya. Akar masalahnya dari tahun ke tahun begitu ada seleksi, ada mafia dan sebagainya, tidak pernah selesai. Kasihan masyarakat yang nggak punya duit, berprestasi, pintar, jadi di PNS, kena mafia. Saya minta ini tanggung jawab yang ada ini diselesaikan. Terus yang berikutnya kaitannya peningkatan investasi di sini. Saya bicara masalah langsung menerjemahkan apa yang dikatakan oleh paparan ini.
dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi indeks reformasi birokrasi. Ini kan saya orang daerah, jadi begitu aturannya saring bertindian tidak jalan. Daerah banyak kerusakan lingkungan, ternyata izinnya itu di provinsi atau sekarang tarik pusat. Daerah teriak, nggak bisa apa-apa. Saya dekati supaya bicara masalah kerusakan lingkungan, bicara masalah penegakan hukum lingkungan. Dia izinnya di pusat nggak bisa, pusat nggak bisa mengontrol karena itu daerah. Nah, itu mungkin pimpinan, jadi Pak Menpan RB, saya minta ini sudah saatnya Menpan RB tampil ke depan, di mana birokrasi menjadi andalan, di mana apalagi sekarang itu mendekati tahun politik, penjabat-penjabat kepala daerah banyak sekali, yang tadinya sekda menjadi penjabat kepala daerah, dia itu mempejikan orang lain, hilang posisinya, dia masih bercokol juga. Saya minta Pak Menteri bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Ini pintu masuknya Kementerian Dalam Negeri. Biasa lupa kalau ada perpres, apakah tidak disosialisasi. Sanksi yang tegas juga harus diberlakukan. Yang terakhir, ini kaitan ada PLH, PLT, PJS dan sebagainya. Ini ada kan batas waktunya. Ini PJ kepala daerah nantinya sampai terpilih kembali itu ada yang melebihi 2 tahun. Padahal aturannya mengatakan dia kan pejabat kepala daerah bisa 1 tahun kalikan 2. Pejabat itu namanya pejabat. Kalau setelah 2 ini dia mau sebagai apa? Enggak ada perangkat hukumnya. Dia mau memerintah jadi apa? Bulan ke-25 dia ilegal. Enggak ada. Nah ini ya, situasi demikianlah yang harus disiasati ke depan seperti apa. 2 yang kritis, yang tadi saya katakan bulan ke-25 dia tidak dilengkapi dengan regulasi yang ada. Yang kedua, sekda menjabat PJ kepala daerah, dia mem-PJ-kan sekdanya, itu juga kajiannya seperti apa. Itu enggak bisa posisinya dia. Dia jadi PJ kepala daerah karena sekda. Begitu sekdanya dicopot, hilang. Ini masih jalan banyak sekali. Ini harus ditertibkan. Yang ini terakhir ya, kaitannya dengan internal juga BKN, Pak. BKN kan sampai sekarang PLT ya. Itu berapa tahun? 2 tahun lebih itu. Masa nggak ada orang lain sih? Terus kerangka regulasi ini apa? PLT terus. Dari mana bisa jalan seperti ini dengan situasi masalah birokrasi semacam ini dengan harusnya dengan full power, dengan posisi-posisi yang kuat. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Endro. Saya minta persetujuan untuk kita perpanjang ya. Paling lama 13. Tolong Bapak Ibu perhatikan waktunya. Silakan Pak Cornelis. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan, rekan-rekan anggota Dewan, yang terhormat Saudara Menteri, Pan RB dan seluruh jajarannya. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Saya hanya ingin mempertanyakan 2 hal. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Junimat selaku Wakil Ketua mengenai komposisi jatah untuk formasi IPDN. Kalimantan Barat itu hanya dapat
1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 aja. Kabupaten lain tidak dapat. Yang dapat Kapuas Hulu, Mempawah, Sanggau, Landak, Kabupaten Kuburaya, dan Singkawang. Provinsi aja nggak dapat. Sedangkan menurut beliau tadi itu sudah disepakati. Karena formasinya tidak ada. Nah ini kami mohon penjelasan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jedimat. Yang kedua, kepastian tentang tenaga honor ini. Mau diberhentikan atau tidak, sebagaimana tadi sudah dipaparkan, ya kita memang harus memberikan penegasan supaya masyarakat tidak ragu-ragu. Kalau memang mau diberhentikan, ya berhentikan. Kalau memang mau bertahan, bertahan. Ya tapi saya mengharap pada pemerintah untuk dicarikan jalan yang terbaik agar tidak menambah angka kemiskinan. Saya rasa cukup karena jatahnya hanya 5 menit. Mau disampaikan sebenarnya banyak, tapi bagi-bagi dengan teman-teman. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Cornelis. Ini Pak Haruna kemana nih? Lewat. Sholat. Saya juga mau sholat Pak. Pak Wahyu. Terima kasih Ketua. Saudara Menpan RB, pertanyaan saya coba singkat-singkat aja Pak. Semenjak pertama kali menjabat, saya lihat, mohon maaf Pak, Menpan RB ini lebih banyak pencitraan ya Pak daripada yang dikerjakan. Saya agak merinding melihat statement-statement Bapak itu. Kembali ke pertanyaan Pak. Dari halaman 2 sampai dengan halaman 12. Dari penjelasan ini kita sama-sama paham, yang penting itu halaman 13 Pak. Pertanyaannya, kapan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Undang-Undang ASN? Jadi semua yang dari nomor 1 sampai halaman 1 sampai halaman 12 kita rangkum saja pertanyaannya di satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak. Bapak menyatakan tadi, ini juga terkait statement-statement yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Tata kelola birokrasi, penerapan reformasi birokrasi tematis. Tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal. Saya tidak tahu Pak apa hubungannya reformasi birokrasi dengan anggaran kemiskinan, termasuk juga penghematan 500 triliun yang Bapak sampaikan di media sosial. Coba Bapak jelaskan dengan saya, apa yang berdampak terhadap penerapan reformasi birokrasi tematis ini lebih penting daripada melakukan revisi undang-undang. Karena semua yang Bapak ceritakan ini Pak, hampir mustahil dilakukan. Coba saya contohkan lagi Pak ya. Penguatan tata kelola birokrasi merespon mengawasi hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden berdampak serius terhadap masyarakat. Bagaimana caranya Pak? ASN ini Pak, dari Sabang sampai Merauke itu, yang Bapak jelaskan tadi koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, mereka lebih mendengar dengan Menteri Keuangan daripada Menteri Dalam Negeri. Tidak ada yang tidak takut Pak dengan Menteri Keuangan. Peningkatan investasi, reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index untuk melipat gandakan investasi. Balik lagi Pak, kalau undang-undangnya tidak diperbaiki gimana caranya Pak? Ini kan kita membuat semacam narasi yang tidak mungkin kita lakukan. Lagi Pak, transformasi digital. Apa yang dilakukan diidekan ini baik Pak, transformasi digital.
memang platform digital kita ini banyak sekali. Banyak sekali. Tapi untuk mengintegrasikannya, saya rasa butuh 25 tahun, Pak. Kalau Bapak ingin melihat bagaimana tingkat kesulitan kita, coba sinkronisasi dulu sistem aplikasi pengusulan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu ada banyak sekali itu. Ada 3, simpulkan jadi 1 dan 3-tiganya ada di Kementerian Keuangan. Tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu di sini. Kurasa bapak-bapak yang bekas bupati dan wali kota dan gubernur di sini tahu semua kan? Sudah itu. Nah, saya rasa itu saja dulu Ketua. Semoga tadi bisa dijawab dengan baik dan benar oleh Saudara Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Agung. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri yang saya hormati, beserta jajaran, staf pimpinan dan anggota yang kami banggakan. Kanan Pak. Ya, santai aja Pak. Jangan terlalu tegang. Kita pernah punya Menpan sejak periode saya pertama, ada Pak Yudi, ada almarhum Pak Cahyo, dan sekarang Bapak di sini. Semuanya baik Pak. Bahkan yang disampaikan paparan di setiap pembahasan di Komisi 2 pun juga rasa-rasanya lega. Tetapi entah kenapa setiap kali ada undangan RDP dengan Kemenpan, satu, ya Pak, teman-teman honorer apapun sebutannya, pegawai pemerintah yang ada, ini langsung membanjiri HP kita masing-masing. Sehingga mau tidak mau bikin telapak tangan dan kaki kita dingin, Pak. Sementara kepala dan hati panas. Betapapun ini persoalan yang belum pernah terurai dan belum pernah terpecahkan. Saya ingin melakukan pendekatan regulasi, mau menggunakan undang-undang kepegawaian atau undang-undang yang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, atau tentang rencana tindak lanjut RUU perubahan ASN. Saya mencoba untuk melakukan telaah dari sana secara dangkal dalam pemahaman saya, belum ketemu. Bagaimana mungkin kita membahas RUU perubahan ASN yang sampai sekarang belum tuntas, kemudian kita sudah melakukan langkah kebijakan. Kecuali memang kita mau bareng-bareng bunuh diri, mengambil kebijakan yang tidak ada regulasinya. Contoh, di Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, terutama di PP 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah, di pasal 99 di sana ditulis pegawai non-PNS dan atau non-PPK, P3K masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Ini kalimatnya manis sekali Pak, masih dapat bekerja 2023. Tapi teman-teman kami di bawah membacanya setelah November 2023, mereka sudah tidak ada harapan lagi bekerja. Mereka sudah tidak mungkin lagi mendapatkan penghasilan, sementara mereka menghidupi keluarga banyak sekali. Nah, kami mohon, di sana kan Bapak sebutkan perlu ada kesepakatan. Kalau mau menempuh kebijakan itu, ya konsep kesepakatannya, kami mohon jangan di tahun politik, Pak. Itu bunuh diri bareng-bareng, Pak. Dan juga membuat kami ada di sudut ring yang seolah-olah tidak bisa bekerja. Begitu. Kecuali Bapak bisa memastikan bahwa pemilu akan ditunda, silahkan. Kita bahas sampai dengan tuntas. Tetapi kita sudah tetap komitmen on the track 2024. Kalau 2023 bulan November kemudian mereka berhenti semua, jadi percuma kawan-kawan dulu yang pernah datang di balkon itu kemudian datang ke sini dapat harapan-harapan palsu.
Begitu. Kemudian mengenai teman-teman di Kesekjenan, saya bingung. Kalau dalam desain besar penataan kepegawaian pemerintah ini sebetulnya seperti apa konsepnya? Kemarin saya bicara di media, baik televisi maupun radio, menyoroti tanggapan terhadap rendahnya tukin di Kementerian Keuangan. Di sana tertulis paling rendah 5,3, paling tinggi 117 dari 44.602 PNS. Sementara di DPR paling rendah 1,56, paling tinggi 11 juta dari 3.000 PNS yang ada. Belum lagi Kemendak dan kementerian lembaga yang lain. Kita sedang membahas bagaimana ada kesetaraan, keadilan tentang tukin. Tiba-tiba dari lembaga internal kami, kita tidak bisa menuntut lebih atau berharap lebih untuk kawan-kawan yang mereka sudah menjalankan fungsinya. Berdasarkan fungsi yang ada, mereka adalah supporting unit yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Kalau tidak ada penyedia tata naskah, kalau tidak ada legal drafter, kalau tidak ada kemudian kelompok jabatan staf ahli dan sebagainya, bagaimana mungkin proses berjalannya lembaga legislasi yang ada di DPR ini berjalan dengan baik. Jadi tolong, kalau perlu Pak, segera rapat kerja dan terbitkan surat lex specialis derogat lex generali. Setidaknya ada aturan khusus, di samping aturan yang lain. Toh masih banyak juga jabatan-jabatan struktural di lembaga-lembaga lain yang mereka tukinya juga masih tinggi. No tukin, no tusi. Tidak ada tunjangan kinerja kalau tidak ada tugas fungsi. Saya terima itu. Tetapi kalau sudah tugas fungsi dijalankan dengan baik, harusnya mereka berhak menanyakan dong, mana tukinnya gitu loh. Karena tukin adalah salah satu prasyaratnya penyelesaian tugas-tugas dengan baik. Gitu. Selanjutnya Pak, kami juga ingin menanyakan, di sana ada disebutkan November 2023 mereka kemudian tidak bekerja lagi, masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Artinya November 2023 mereka sudah tidak bekerja lagi. Lah, apa akibatnya Pak? Kalau sekarang ini kan sudah berjalan, mereka masih berjalan mengabdi pada pemerintah dengan apapun sebutannya, berapapun tunjangannya. Kalau sekiranya ini mengganggu postur APBN, Bapak sampaikan dengan angka-angka, kira-kira ya beban APBN itu untuk penanganan kepegawaian pegawai pemerintah dengan apapun sebutannya itu berapa, supaya nanti kita juga nagih sama Ibu Menteri Keuangan jelas, begitu Pak. Jangan Bapak mengambil kebijakan, kemudian ternyata dari kementerian lain tidak memberikan respon dukungan dari sisi APBN. Selanjutnya Pak, masalah tentang mall pelayanan publik. Ini bagus sekali, rasa-rasanya kalau ini bisa berjalan dengan baik, berapapun pegawainya, kalau Bapak mau terapkan struktur yang ideal, saya rasa bisa. Tetapi kalau mall pelayanan publik dan juga kebijakan-kebijakan teknologi informatika itu pendekatannya masih pendekatan proyek, pengadaan sistem elektronik, sistem pemerintahan berbasis elektronik, apapun sebutannya di sana, saya yakin tidak akan pernah selesai. Tadi Bapak menyebutkan salah satu contohnya, salah satu contoh dari sistem ini nanti memperkecil pejabat-pejabat daerah datang ke Jakarta. Dengan demikian ada penghematan. Nah, kami minta catatan berapa penghematan sesungguhnya. Berapa harga sistem teknologi informatika ini, dan teknologi informatika ini kita beli untuk durasi berapa waktu lamanya. Karena 2024 kita mau pindah ke pusat, Pak. Gitu loh. Jangan sampai nanti belanja lagi sistem teknologinya. Untuk mall pelayanan publik, kami mengapresiasi target-target itu.
Tetapi tolong Pak koreksi, karena apa? Masih ada warga masyarakat datang ke MPP tetap masih membutuhkan otorisasi dari pejabat OPD terkait gitu. Ini jelas mengganggu dan ini ambigu. Saya rasa itu saja Pak yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Pak Rifki. Ketua saya antri, Ketua. Ikut kanan-kanan antri. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran. Yang pertama, Pak Menteri, saya kira dalam waktu yang kurang dari 6 bulan ke depan, sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023, di mana PP nomor 49 tahun 2018 memberikan norma kepada kita untuk menghapus seluruh pegawai non-ASN, PP itu perlu kita revisi dengan segera. Agar prinsipal guidance yang disepakati oleh banyak pihak termasuk masukan dari DPR, agar tidak ada PHK massal, itu segera mendapatkan kepastian kepada anak bangsa. Saya mendorong ini adalah kado untuk Lebaran Idul Fitri tahun 1444 Hijriah dari pemerintah kepada rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia. Seiring dengan itu, saya meminta agar intervensi digital yang sudah dilakukan oleh Mas Anas selama menjabat sebagai Menpan RB itu juga bisa diberlakukan. Bukan hanya untuk mendata berapa jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia, tetapi juga untuk memastikan dasar hukum keberadaan para honorer itu harus tersentra di Kemenpan RB dan BKN. Jangan sampai day to day, setiap hari terlalu mudah para pejabat di Republik ini yang sebetulnya tidak memiliki alas yuridis untuk menjadikan seseorang honorer itu ngangkat honorer. Yang akan menjadi beban terus-menerus siapapun menterinya dan siapapun yang duduk di Komisi 2 DPR RI ini, dari periode ke periode. Saya menaruh empati yang sangat besar kepada Kementerian PAN-RB, karena kementerian ini diminta bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak ia lakukan, terkait dengan honorer di seluruh Indonesia. Dilakukan di seluruh pemerintah daerah, dilakukan di kementerian lembaga, yang dalam banyak case, itu dilakukan hanya atas dasar kemanusiaan dan kasihan. Saya tidak ingin menggunakan kata yang lebih kasar daripada ini. Ini bulan Ramadan, kita berkewajiban untuk menjaga perilaku tutur kata. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa ada kondisi objektif di beberapa kementerian lembaga, lebih dari 50% tenaga non-ASN yang menyokong kementerian lembaga itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Ambil contoh Kementerian PUPR di balai-balai di seluruh Indonesia. Hampir 50% adalah pegawai non-ASN. Kalau kemudian kita hapuskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018, maka visi Presiden termasuk Undang-Undang RPJMN kita itu nggak jalan terkait dengan akselerasi infrastruktur. Tetapi di banyak tempat kita juga tahu, ada sarjana yang tidak matching dipaksakan bekerja pada pos-pos tertentu. Yang pengangkatannya tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang benar. Nah, untuk merapikan ini semua, saya kira intervensi digital bisa membantu. Kalau memang dia tidak ada di database dan dia tidak diotorisasi oleh Kementerian PAN-RB dan BKN, dia bukan tenaga non-ASN yang di-acceptance oleh negara. Karena kalau tidak, hari ini kita bicara 2,3 juta, besok hari akan menambah menjadi 2,5, lusa bisa menjadi 2,7, akhir tahun menjadi 3,5. Dan yang terakhir, yang perlu juga kita pikirkan, selain kawan-kawan honorer harus kita selamatkan, jangan sampai pikiran kita terkuras hanya untuk honorer, sementara kawan-kawan kita, adik-adik kita fresh graduate, yang juga memiliki hak untuk menjadi bagian dari birokrasi negara, itu terkalahkan formasinya hanya karena kita memfokuskan pada persoalan ini. Karena itu 2,3 juta
posturnya harus kita bedah secara sungguh-sungguh. Dan saya mendorong, tidak perlu takut kemudian untuk tidak populer mengangkat mereka, mohon maaf, tidak mengakseptan mereka yang memang tidak linier dengan kebutuhan birokrasi kita. Karena itu juga adalah hak bagi kawan-kawan yang lain di luar non-ASN untuk masuk dalam birokrasi kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai penyelenggara negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Arifi. Pak Teddy. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan, teman-teman anggota, Pak Menteri dan jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa sudah disampaikan oleh teman-teman, mungkin ini juga dalam bentuk penegasan kembali Pak Menteri. Yang pertama, kaitan dengan prinsip ya, yang tadi, guidance prinsip, hindari PHK massal, kemudian hindari pembengkakan anggaran, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, kemudian sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau sesuai dengan regulasi yang ada, ini yang agak susah kelihatannya, ini tabrakan semua dengan regulasi yang ada. Karena itulah kemudian kaidah, tapi saya juga mungkin ini perlu mengeksplorasi, tidak ada, saya yakin kita lakukan ini dengan niat yang baik, tentunya Pak Menteri juga demikian. Tapi kemudian kan kalau kita tidak memiliki langkah-langkah desain sebagai kedepannya mau seperti apa, itu juga kan sulit juga rasanya. Kalau kita tidak akan masuk kecuali kalau kita juga tahu pintu keluarnya, gitu, seperti itu. Nah karena itulah kemudian menurut saya ini yang perlu kita bedah secara lebih luas lagi. Karena kalau kita melihat pada prinsip ini sebenarnya juga ini adalah membiarkan kondisi yang ada aja. Kalau kita dengan guidance seperti ini misalnya, guidance principle artinya kondisi seperti ini ya tetap seperti ini. Ya tetap seperti ini, walaupun juga kita memahami bahwa yang numpang hidup dari negara ini kan banyak. Dan bahkan saya meyakini bahwa yang menjalankan ekonomi kita ini kan masih berkaitan dengan uang-uang negara juga. Ya termasuk kita yang hadir di sini juga demikian. Ini numpang dari negara juga. Termasuk tenaga-tenaga honorer dan sebagainya. Satu kebijakan ketika kemudian ini tidak dibarengi dengan dasar yang baik, walaupun kebijakan itu baik, ini berimplikasi. Saya masih ingat ketika saya di daerah itu, ketika ada larangan untuk rapat di hotel, bagi para ASN dan sebagainya. Itu mungkin baik kebijakannya. Tapi kemudian banyak juga para penyelenggara hotel dan yang lain sebagainya, tempat-tempat yang datang pada kami, waktu itu saya masih di daerah, dan ujung-ujungnya adalah mereka mem-PHK atau merumahkan sebagian besar karyawannya. Dan ini kan berimplikasi ke sana. Akhirnya kemudian kebijakan itu tetap dibuka kembali dengan ada batasan-batasan tertentu yang kemudian dipahami itu sebenarnya dibuka. Kalau kemudian juga penanganan ASN ini kita juga tidak memiliki desain, saya sering katakan dulu ketika saya masih ingat ketika Pak Menteri almarhum Pak Cahyokumolo Allahumma yarham, saya mengatakan kita harus punya desain. Kalau kemudian ini adalah benang kusut, maka kita coba untuk urai satu persatu. Kecuali kalau kita juga punya kebijakan gunting tadi gitu, gunting aja, pusing-pusing amat kita gunting. Nah ini tapi ini juga tidak selesai. Gitu. Karena ini akan implikasinya sangat banyak. Nah uraian yang saya minta waktu itu kita mulai urai dari tenaga kerja TK tingkat 2. Seperti apa? Pak Menteri sudah sampaikan di sini dan ini perlu kita ketemu. Mungkin juga pimpinan saya usulkan kembali apakah kita bentuk timja atau tim kerja untuk menyelesaikan atau kalau tidak panja untuk penyelesaian tenaga kerja honorer tingkat 2. Ini yang jumlahnya memang tinggal 160.000 lagi, dan ini juga masih banyak yang tenaga administrasi mungkin ya Pak Menteri. Karena ini juga sudah bahasa saya kepada Pak Menteri yang lalu Pak Cahyokumolo adalah ini kalau bayi udah bayi kandung lahir gitu, dan harus diselesaikan memang. Nah kemudian baru kita beranjak kepada penyelesaian tenaga kerja honorer berikutnya. Yang itu tenaga atau non ASN lah, yang kita sebut sekarang seperti apa. Nah ini juga saya terus terang
Mungkin dari Pak Menteri juga sekaligus ini bertanya, seperti apa desainnya seperti apa? Nah, ayo kita bicarakan supaya selesai. Tapi tidak menimbulkan kebijakan-kebijakan yang di tahun politik ini memang tadi saya sepakat. Terjadi kegaduhan yang luar biasa, akhirnya juga berdampak kepada ya capaian-capaian target yang diemban oleh Pak Presiden Jokowi juga jadi terganggu. Saya setuju tadi kaitan dengan digitalisasi, walaupun ini juga memang perlu penyederhanaan yang bertahap, tidak langsung sekaligus, karena ini juga banyak juga yang numpang dari sini juga Pak Menteri. Tidak sedikit yang numpang dari sini juga. Kalau kita bedah saja kan mungkin setahunnya di Indonesia ya jumlahnya fantastis, mungkin bisa ratusan triliun. Walaupun juga ini tetap, ya ini juga bagian dari memang kebijakan yang harus kemudian kita lihat secara kontekstualnya, ya, seperti itu. Karena realitasnya memang demikian. Kalau kemudian seperti halnya juga kebijakan pelarangan tadi rapat di hotel ataupun kebijakan kunjungan kerja katakanlah dilarang di seluruh Indonesia, saya yakin juga banyak maskapai dan hotel yang kemudian jadi persoalan. Nah ini contoh-contoh demikian, mungkin ini juga yang perlu kita coba untuk kita bicarakan sehingga nanti desain ke depan, paling tidak kalau kita tidak bisa menyelesaikan totally seluruhnya, tapi sebagian besar sesuai dengan target-target yang kita capai, tanpa mengorek kemudian kita ingin birokrasi yang handal, yang lincah dan sebagainya, ini juga perlahan-lahan ya kita geser. Karena menurut saya juga kita susah juga untuk menyelesaikan totally 100% ketika kita berbicara realitasnya seperti ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haruna udah datang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ketua. Kami hormati Pak Ketua bersama teman-teman, Pak Menteri, bersama jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi halaman 43 Pak. Pemerintah merancang tahun 22 ini kemarin penghematan uang negara 9,9 triliun. Ini kalau teman-teman pasal-pasal pasti tidak. Artinya masukan. Sekarang ada uang Pak di BPJS tenaga kerja 328 triliun. Ini bisa masukan buat Presiden. Kenapa Bapak tidak bantu BBR per Indonesia? Tidak ada juknisnya Pak. 1.450 BPR konvensional, 250 BPR syariah. Kalau kita kasih 1.650 per 10 miliar per bank, itu kan dapat dicairkan ke debitur sebanyak 13.200.000. Bukan menghilangkan, mengobati pengangguran Pak, mengobati kemiskinan 50%. Ini belum ditemukan pemerintah. Jalan keluar. Itu cuma 16,7 triliun Pak. Membantu BPR per Indonesia. Saya tanya orangnya Mbak tenaga kerja, dia bilang tidak punya juknis Pak. Ini tidak ditemukan. Ini bukan menggunakan negara Pak, bukan. Baru nanti itu diasuransikan Pak, dia skrindokan itu kredit yang 5 juta. 0,4 cuma 200.000 asuransinya per tahun. Berarti risiko APBN tidak ada. Karena pemerintah ini penghematan. Ini yang tidak ditemukan. Jadi kalau 3.300.000 Pak kali 5 juta cuma 16,7 triliun. Jadi kalau Bapak bantu 20 miliar habis miskin. Karena data BPJS cuma 26-27 juta miskin di Indonesia. Bantu BPR 20 juta Pak, miskin habis. Apalagi kalau cuma tenaga honorer. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, perpanjangan izin Pak. Kan tujuan pemerintah mendatai ulang izin itu kan untuk mengetahui membuat NIB, nomor induk berusaha. Kan aturannya Pak, pendirian, sertifikat tanah, KTP, MPP, PBB. Kalau bisa Pak, ini nomor 6 dihapus. IMB Pak. Tidak mungkin ada perusahaan lama kita ada IMB-nya. Sebab kalau kita alih fungsi Pak, seperti di dapil saya, toko mau dijadikan poliklinik, disuruh bikin IMB ulang. Kalau bisa dihapus ini Pak IMB. Tidak mungkin ada perusahaan tidak ada bangunannya.
Ini yang kedua Pak, saya kira itu cuma dua Pak Ketua. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aruna. Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri dengan seluruh jajaran yang saya hormati. Saya baru saja kembali ke Komisi 2. Jadi barangkali ada yang lupa, nama saya Heru dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil 7 Jawa Tengah. Bukan untuk kampanye untuk dipilih karena Pak Menteri bukan dapil saya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ke Pak Menteri. Walau masa tugasnya kalau saya hitung mungkin kurang lebih hanya 1,5 tahun. Kalau dihitung sampai periode Pak Presiden selesai. Ini bisa menjadi merupakan beban yang sangat berat bagi beliau. Tapi bisa juga menjadi masa-masa untuk berbuat kemuliaan untuk orang banyak. Jadi selamat untuk beliau. Beliau pejabat daerah yang sukses sampai sekarang menduduki menteri. Yang kedua, saya ingin menyampaikan masukan atau pandangan. Dalam pandangan saya, para pegawai non-ASN atau honorer atau apapun namanya adalah korban. Mereka objek, bukan subjek. Kalau didekati secara aturan, ada yang diangkat secara sah sesuai aturan itu. Ada yang diangkat bisa saja dianggap tidak sah. Tetapi sah atau tidak sah bukan kemauan mereka. Bisa saja daerah disalahkan. Tapi daerah juga punya alasan. Bisa saja ini menjadi masalah yang terus-menerus seolah-olah tidak kenal selesai. Tapi bukan maunya para honorer, mereka menjadi masalah. Dan kebetulan yang disebut pegawai non-ASN dan atau honorer itu, mereka manusia semua. Mohon maaf, saya bicara seperti ini. Mereka, saya ulangi, mereka itu manusia semua. Ya. Yang merupakan objek, yang merupakan korban. Apapun dan bagaimanapun prosesnya mereka menjadi pegawai honorer. Saya katakan korban, karena konon yang disuruh bayar pun terpaksa mau untuk jadi honorer. Saya yakin bukan karena mereka merasa mampu membayar, terpaksa membayar. Pak Menteri pernah jadi bupati, tahu yang seperti ini. Saya yakin bukan bupati yang main, tapi ada juga orang yang main. Anggap aja ini sinyalemen. Terlalu panjang kalau saya lanjutkan, sudah banyak dari kawan-kawan. Jadi pendekatan kita saya pikir tidak sekedar pendekatan administratif. Tidak sekedar pendekatan hukum. Tidak sekedar bicara efektivitas dan efisiensi. Tapi saya ingin mengajak bicara kemanusiaan. Mereka manusia semua. Banyak yang sudah puluhan tahun. Banyak menjadi honorer sejak dari masih belum berkeluarga. Sampai sekarang anaknya 2 atau 3. Ya. Sekarang sebagian agak beruntung.
Karena ada yang digaji sesuai dengan upah minimum. Tapi ternyata masih ada ya yang terimanya 100, 200, 300 per bulan. Ini. Jadi mereka butuh pertolongan. Butuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butuh kearifan, kebijaksanaan. Mudah-mudahan Pak Menteri punya peluang untuk melakukan seperti itu. Walaupun saya tahu beliau bukan pemegang otoritas mutlak tentang hal ini, saya paham. Oleh karena itu, saya katakan beliau punya kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Menteri berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Pak Toha. Terima kasih Ketua. Mohon maaf terlambat karena pesawat muter-muter di Halim itu 1,5 jam. Ya. Pak Menteri yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Pak Menteri itu senior saya di Komisi 5 dulu. Saya masuk, tapi beliau sudah keluar jadi bupati. Apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya nyimak di jalan tadi, saya pikir sudah cukup. Saya akan menyampaikan aspirasi Dapil Pak Menteri, meskipun aspirasi Dapil ini terjadi di seluruh Indonesia. Jadi ceritanya ada tenaga honorer sudah tes CPNS, akan tapi sampai sekarang 2013, tapi sampai sekarang belum dapat SK. Ini yang lucu. Yang sudah pasti aja nggak pasti, apalagi yang belum pasti. Ini menjadi persoalan. Nah, ini saya ceritakan kronologisnya. Ini yang terjadi di Klaten, tapi juga terjadi di semua kabupaten. Ya, meskipun proporsinya tidak sama dengan kabupaten. Ya, jadi permasalahannya, mohon maaf Ketua, 2 menit mungkin saya bacakan ini. Apa ini? Kronologis K2 CPNS tahun 2013 Kabupaten Klaten yang belum terima SK CPNS, bahwa bersama ini kami K2 Kabupaten Klaten, para penggugat, menyampaikan kronologis terkait dengan permasalahan kami yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS pada tahun 2013, akan tapi belum terima SK sampai saat ini. Udah Pak. Yang pertama, ya Pak, saya minta 2 menit untuk membacakan ini. Saya aspirasi Dapil aja. Ya. Nggak gini, kalau kayak gitu, itu banyak Pak kasusnya. Gitu. Semua. Nah, maksudnya, tadi udah sampaikan itu kan. Ya. Ya udah cukup tuh tadi maksudnya. Yang lainnya kita apa lagi bawahnya? Enggak, maksud saya ini ada kronologisnya, kayak apa begitu loh Pak, pemrosesan dari BKN, Kanrek, kemudian Bupati, hubungannya dengan Kemen, Pan RB dan sebagainya. Maka saya minta waktu 2 menit ya untuk udah, bacakan. 2 menit. Ya, dan ini terjadi di mana-mana, ini contoh kasus saja di Klaten begitu. Bahwa pada bulan Juli 2012 telah diadakan uji publik untuk menyaring kebenaran data-data dari tenaga honorer K2 yang berjumlah 2.572 di lingkungan Pemkab Klaten. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013, kami menerima surat undangan yaitu berupa undangan pengambilan kartu tes seleksi CPNS tahun 2013 untuk tenaga honorer kategori 2 serta menerima pengarahan dan pembekalan dari Bupati. Selanjutnya kami mengikuti ujian seleksi CPNS tahun 2013 formasi tenaga honorer kategori 2. Yang kedua, bahwa kemudian berdasarkan surat Menpan RB nomor B sekian tanggal 9 Februari 2014, pengumuman kelulusan seleksi CPNS tahun 2013 sebagaimana yang telah diumumkan melalui website maupun edaran resmi oleh Menpan RB tanggal 10 Februari 2014, di mana sebanyak 1.098 orang dinyatakan lolos ujian CPNS tersebut, termasuk kami itu yang menggugat ini.
oleh karena itu kami para penggugat adalah tenaga honorer kategori 2 di lingkungan Kabupaten Klaten yang mengikuti ujian seleksi CPNS daerah di lingkungan Pemkab Klaten untuk formasi tenaga honorer kategori 2 tahun anggaran 2013 dan 2014 pada tanggal 3 November 2013. Artinya mereka lolos. Tanggal 2014 sudah diumumkan oleh Menpan RB. Nah, setelah kami dinyatakan lulus, ada beberapa persyaratan yang harus kami penuhi atau melakukan pemberkasan. Maka oleh karena itu pada tanggal 20 Maret 2014 ada undangan dari Pemkab Klaten perihal pemberkasan CPNS tahun 2014 untuk tenaga honorer kategori 2 oleh Bupati, ditujukan kepada tenaga honorer semuanya. Nah, selanjutnya 14 Agustus sampai 22 Agustus dilakukan verifikasi data tenaga honorer, kemudian dilanjutkan dengan uji publik bagi tenaga honorer K2 yang lolos seleksi CPNS formasi tahun 2014. Kemudian dari 1098 orang tenaga honorer K2 yang telah dinyatakan lulus seleksi tahun 2013 telah diusulkan oleh Pemkab Klaten. Nah, akan tapi yang lolos ini dari 2013 ini hanya 764 orang tenaga honorer K2 yang dikeluarkan atau diterbitkan SK CPNS-nya. Sedangkan 296 orang ini belum diterbitkan SK CPNS-nya. Jadi sama-sama lulus tapi yang 764 sudah diterbitkan SK, kemudian yang 296 belum diterbitkan SK. Nah, akhirnya 2000 masuk ke PT UN dan sebagainya karena ngejar-ngejar ini nggak nyampe terus. PT UN menang sampai kasasi menang. Akan tetapi sampai sekarang pun juga belum diterbitkan SK CPNS-nya. Nah, nanti kemarin anunya sudah berkasnya sudah saya sampaikan ke Sekretariat Komisi 2, nanti kita sampaikan ke Pak Menteri untuk dipelajari. Jadi maksud saya begini Pak, sebelum roadmap perencanaan Pak Menteri ke depan itu mau apa Menpan RB itu ya selesaikan dulu permasalahan keranjang-keranjang sampah yang selama ini masih ngotori Menpan RB ini untuk bisa diselesaikan semuanya. Saya pikir itu. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang disampaikan Pak Toha ini kasus bukan? Kasus lagi bukan? Kasus juga bukan? Kasus apa Pak? Bukan Pak Adrianto Pak. Sebentar saya Pak. Paling 2 menit 3 menit lebih, enggak lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak, Ibu, Pak Menteri yang saya hormati, jadi peserta rapat yang berbahagia. Jadi saya pikir begini, Pak Menteri ini kan mantan bupati. Yang mesti Bapak yakini itu satu, bahwa misalkan ini saya bicara tenaga honorer aja. Tenaga honorer itu perlu apa tidak ini menurut Bapak? Kalau kita berbicara lapangan, misalkan Bapak bicara di Banyuwangi, di Jember, di Pasuruan, dan sebagainya. Ini tenaga honorer ini masih perlu apa tidak? Itu keyakinan itu yang harus ditimbulkan. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, bahwa tenaga honorer itu masih diperlukan karena tenaga ASN-nya kurang. Itu yang mesti harus diyakini. Kalau itu sudah diyakini, maka tugas Bapak barangkali harus menyelamatkan yang tertinggal ini. Bukan merancang yang bagus-bagus, oke lah, yang bagus dirancang. Tetapi bagaimana Bapak menyelamatkan kebutuhan dan keadaan honorer ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi mesti yang perlu dipertimbangkan utama itu selamatkan honorer dulu. Karena itu dibutuhkan. Jadi keyakinan dulu dibutuhkan apa tidak. Kalau itu dibutuhkan, Bapak itu harus selamatkan. Itu pertama. Yang kedua, karena kondisi honorer ini memprihatinkan. Sudah bekerja lama, sudah terlanjur di situ, tolong ini diselamatkan Pak. Saya kira itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Supriyanto. Terakhir Pak Yanwar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat, Pak Menteri beserta segenap jajaran.
Ini mungkin nggak lama, tapi saya memberikan beberapa kata kunci saja Pak Menteri, karena ini penting untuk di follow up berikutnya. Pasti hari ini kita tidak bisa mendalami seluruh isu yang tadi kita bicarakan secara lebih detail, sehingga ke depan perlu lagi waktu khusus Pak Ketua untuk pembicaraan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya mencatat 5 hal pointers yang kita bicarakan. Yang pertama, penyelesaian tenaga non-ASN. Yang kedua, reformasi birokrasi tematik. Yang ketiga, transformasi pelayanan publik. Ini soal digitalisasi. Yang keempat, perlunya mulai perhatian terhadap ASN keparlemenan. Artinya ASN di lembaga legislatif. Dan yang kelima, revisi revisi Undang-Undang ASN. Ini 5 topik yang hari ini kita bicarakan. Kalau dirunut, maka ending legislasinya adalah 4 topik tadi bisa diselesaikan di revisi Undang-Undang ASN menurut saya. Apa core poinnya pada akhirnya adalah di Undang-Undang ASN bisa lebih kuat. Penyelesaian tenaga honorer, reformasi birokrasi tematik, transformasi digital, plus juga bagaimana memberikan perhatian yang lebih kuat kepada ASN legislatif. Itu yang kedua Pak Menteri. Yang ketiga, tentu saja pada setiap item ini perlu ada terobosan-terobosan yang menarik saya kira. Kenapa terobosan ini penting? Supaya kita tidak menyelesaikan masalah, tapi kemudian memunculkan masalah baru. Saya ambil contoh misalnya, reformasi birokrasi tematik. Ini kan trauma kita adalah ada slogan, ada jargon, ada yang terlalu dominan selama ini. Sehingga ke depan kan perlu ada perbaikan. Contoh misalnya reformasi birokratik penanggulangan kemiskinan. Ini kan kalau ini kita sebut vision, maka itu akan merubah target, akan merubah cara kerja, merubah strategi, merubah mindset, merubah mental, merubah pola kerja, merubah hubungan antar, hanya khusus untuk bagaimana menanggulangi kemiskinan. Jadi kalau mau diturunin lebih dalam lagi, itu mesti aspeknya banyak sekali. Nah, saya menyarankan bahwa ini jika mau serius, itu di-drive ulang lagi, diturunin sampai ke level yang lebih bawah. Karena kalau visi berubah, otomatis target kerja berubah, cara kerja berubah, pola kerja berubah, persyaratan SDM juga berubah. Nah, saya penting memberi tekanan ini supaya kita tidak lagi terjebak kepada slogan-slogan di masa lalu. Kayaknya kalau dulu kan gampang sekali Pak Menteri. Oh, kita mau bikin apa? Pokoknya pariwisata maju. Wah, Indonesia maju pariwisata. Tapi di bawah, di prakteknya nggak nampak. Artinya tidak nampak penyesuaian terhadap slogan itu, sehingga ini ke depan tidak boleh lagi terjadi. Nah, yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, saya memberikan apresiasi, ini prinsip dasar penyelesaian tenaga honorer, ini meskipun nggak gampang, ini prinsip dasarnya rumit juga Pak Menteri. Bagaimana tidak ada pembengkakan anggaran, tapi menghindari PHK massal, kesejahteraan ASN-nya tidak berkurang, dan seterusnya. Nah, ini kan satu hubungan yang rumit menurut saya, tapi dengan menyampaikan ini saya yakin percaya Pak Menteri dan teman-teman di Menpan RB ada way out atau ada jalan keluar tentang soal ini. Kenapa? Karena ini penting untuk memberikan bukan saja legacy di forum ini, tapi juga memang jawaban atas ini dinanti oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah kabar baik bahwa penyelesaian tenaga honorer atau ASN itu tidak memberikan kekecewaan kepada terutama stakeholder non-ASN. Karena itu izin nanti pendalaman ini saya kira juga harus menjadi bagian dari penguatan revisi Undang-Undang ASN ke depan. Jika target November ini adalah waktu yang harus diputuskan, maka sebelum November berarti Undang-Undang ASN juga mudah-mudahan bisa kita selesaikan, sehingga masuk kepada bulan November itu secara legislasi semuanya bisa kita bereskan, termasuk di dalamnya soal ASN legislatif. Saya kira itu saja sebagai note catatannya. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, dan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan nambahi sedikit.
Benar sedikit Pak ya. Kita jam 1 soalnya udah Menteri ATR BPN lagi. Baik Pak, silakan. 2 menit saja. Yang pertama, rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia yang saya hormati, intinya bahwa DPR RI bersepakat dengan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang 5 2014. Mohon nanti Pak Menteri untuk bisa disampaikan kira-kira substansi apa yang bisa menyelamatkan tenaga honorer itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Bapak Ibu sekalian, Saudara Menteri tadi sudah mendengarkan semua, banyak sekali nih. Sampai 13 orang yang menyampaikan pandangan, masukan. Kami persilakan sebelum kita masuk kesimpulan. Izin Pak Ketua, terima kasih atas masukan, pertanyaan, kritikan dari Ketua, dari Pak Junimat, kemudian dari Pak Samsurizal, Pak Gaus, Pak Hendro Suwantoro, kemudian Pak Cornelis, Pak Wahyu, makasih ada Pak Wahyu, nanti kami jawab Pak Wahyu, kemudian Pak Agung, Pak Teddy, Pak Rifki, Pak Herlina, kemudian Pak Heru, terima kasih, Pak Toha, Pak Prihanto, kemudian Pak Yanuar, dan terakhir Pak Priyatna. Pak sekalian saya hormati, pertama bagi kami honorer itu penting untuk pelayanan publik. Jadi kami tidak ingin jawab semuanya karena waktunya pendek Pak Ketua, nanti akan kami jawab tertulis. Jadi sangat penting untuk pelayanan publik. Khusus untuk DPR, Pak Sekjen nanti kami minta inten komunikasi dengan Bu Rini. Saya tanya pernah nggak komunikasi, ternyata belum. Nah, belum komunikasi. Nah, perlu inten kira-kira. Jadi gini, tapi nanti dengan kekhususan tadi akan gaji. Kenapa ini kemarin tidak segera tereksekusi? Karena ada arahan dari Wapres sebagai pembina KPRBN. Bahwa Tukin hanya bisa naik kalau penyederhanaan birokrasinya jalan. Tapi tadi pimpinan minta DPR dikecualikan. Mudah-mudahan tidak ada lembaga lain semua minta dikecualikan. Termasuk kemarin Menko Polhukam Pak Mahfud minta dikecualikan, kami tidak sampaikan langsung karena nanti akan jadi presiden bagi tempat lain. Nah, izin sementara DPR ini ada Sekjen DPR dari total 203 jabatan struktural eselon 3 dan 4 yang diusulkan untuk disederhanakan hanya 8 jabatan eselon 4 atau 4% dari total jabatan yang dapat disederhanakan. Nah, oleh karena itu, maka kemarin teman-teman masih melihat ini nanti harus menyampaikan ke tim KPRBN Wapres. Jadi kami harus sampaikan Pak bahwa DPR perlu mendapat pengecualian. Karena beberapa kami mendapatkan teguran karena penyederhanaan birokrasi ini harus jalan. Tetapi jika ini sesuatu yang sangat urgent karena pelayannya agak berbeda, nanti kami akan minta izin khusus di DPR. Kami sampaikan. Nanti harapan kami komunikasi Pak ya dengan Bu Sekjen. Bapak sekalian, terkait dengan penerimaan CPNS, ini kan yang sekarang yang dijalankan hanya di Mahkamah Agung. Di Kejaksaan Agung, BIN, dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kalau jaksa tidak mungkin honorer. Jaksa harus ASN. Jaksa. PNS. Tidak boleh P3K. Yang lain boleh P3K, tapi jaksa nggak bisa P3K. Kemudian begitu juga hakim. Hakim tidak bisa P3K. Hakim harus PNS. Maka ini jadi prioritas. Karena kekurangan hakim begitu besar dan tidak bisa diganti oleh P3K. Begitu juga di BIN. Intelijen tidak boleh P3K. Ketua, izin Ketua. Pak. Izin. Pak, itu hakim itu bukannya ada hakim ad hoc ya? Itu statusnya apa? Ini berbeda lagi. Ini hakim yang untuk hakim di daerah-daerah. Untuk pengadilan dan lain-lain. Ya. Pengadilan umum? Iya, pengadilan umum. Jadi ini perlu ada di beberapa daerah pengadilan kekurangan hakim. Sehingga ini dan tidak mungkin direkrut dari P3K, kira-kira gitu. Nah, terkait dengan ASN yang ada di Kementerian di DPR, nanti kami akan kaji dan kami akan diskusikan. Begitu juga terkait dengan IPDN, terima kasih masukannya, nanti akan kami kaji kembali dan akan kami jawab secara tertulis. Ibu dan saya hormati, terkait juga dengan data ASN yang tidak valid, jadi kita sudah meminta SPTJM kepada semua PPK dan audit data PKN dan BPKP. Jadi ini kita minta kepada BPKP untuk mengaudit data ini,
Memang Pak, saya ini sering sampaikan, saya ini kalau pemain bola masuk di babak kedua menit ke-13. Nah, urusannya banyak. Tidak mungkin semua kami beresin, maka kami punya 7 skala prioritas yang harus kami beresin. Sekaligus kami jawab Pak Wahyu yang tadi pencitraan. Jadi 3 bulan pertama Pak Wahyu kami beresin adalah sistem kepegawaian. Pak Wahyu, data kepegawaian kita ini anomali kemarin. Alhamdulillah dengan kerja keras bersama BKN dan tim, sekarang udah 98,2% Pak Wahyu kita beresin tentang data kepegawaian. Yang kedua Pak sekalian, ASN kita selama ini ngurus pindah mutasi, kenaikan pangkat, kemudian ngurus pensiun, itu rumit Pak Wahyu, rumit setengah mati. Nah, kita pangkas dari 14 proses bisnis, sekarang udah kita pangkas tinggal 3. Alhamdulillah sekarang mudah Pak Wahyu. Kalau Bapak temukan, mungkin kami bisa langsung sampaikan ke kami. Inilah arahan dari pimpinan yang pertama, agar customer internal ini kita beresin dulu. Yang kedua Pak Wahyu, urusan JF Pak Wahyu. Kita keliling kemana-mana, JF ini rumit. Ada orang guru ngajar, setelah ngajar pusing ngisi angka kredit. Loh bagaimana mungkin guru ngajar kok disibukkan ngurus angka kredit? Nah ini kita beresin di 3 bulan pertama Pak Wahyu. Alhamdulillah dengan tim Kemenpan dan BKN dan Diknas ini bisa beresin ini Pak Wahyu. Maka sekarang inilah 7 prioritas kami Pak Wahyu yang kami sebagaimana arahan pimpinan Dewan juga yang kami beresin. Termasuk tadi menyelesaikan soal, coba ditayangkan pemangkasan proses bisnis kepegawaian yang ini juga sudah selesai. Izin Pak Menteri, Ketua izin Ketua. Silakan. Saya sebenarnya sependapat dengan Pak Menteri. Cuman yang saya bingung itu sekarang, ini seringkali overlap dengan BKN. Kayak data pegawai Pak. Seharusnya kalau data pegawai itu bagus, itu sudah dikerjakan oleh BKN. Iya, apa karena BKN itu PLT terus panjangan itu kan? Nah saya sebenarnya usul Ketua, kita harus segera membentuk panja terkait hal ini antara BKN dan Menpan RB ini. Ini saling lempar terus. Formasi dibilang Menpan, begitu dari Menpan dilempar ke BKN. Begitu kita tes, kita tanya BKN, dia bilang ke Menpan. Begitu dari Menpan, lempar lagi ke BKN. Sampai saya pernah bilang sama itu ketua BKN itu, Bapak ini kayak kantor pos aja saya bilang. Nah, kita tuh sekarang saya lebih nggak paham lagi sebenarnya antara tugas tupoksi BKN dan Menpan RB. Sebenarnya ini kan kayak overlap. Kalau kita dulu mau bilang mau membubarkan komisi KASN tuh jauh di antara ini. Yang overlap itu sekarang adalah BKN dan Menpan RB. Itu saja Ketua. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi BKN itu di bawah koordinasi Kemenpan RB. Jadi sebenarnya tidak ada tumpang tindih, cuman kita minta pendataannya kemarin diberesin. Alhamdulillah anggota Dewan yang terhormat ini sudah 98,2% sehingga data ini selesai. Yang berikutnya terkait dengan MPP Digital, tidak ada proyek untuk MPP Digital. Jadi MPP Digital ini adalah aplikasi berbagi pakai yang sekarang disiapkan oleh LNSW, kemudian Telkom, kemudian Kementerian BUMN menyiapkan sehingga nanti daerah tinggal pakai Pak Wahyu, tidak perlu beli. Sehingga tidak benar kalau ini ada proyek, kira-kira gitu. Apa kaitannya dengan investasi? Investasi ini yang mengerjakan pelayanan publiknya adalah ASN. Memang aturannya dari berbagai kementerian, tapi penyelenggaranya ASN. Oleh karena itu maka kalau penyelenggaranya ini jalan dengan baik, reformasi birokrasinya jalan, maka pelayanannya akan cepat. Sehingga ini kami lebih ke tata kelolanya. Terus apa urusannya dengan kemiskinan? Jadi Pak sekalian saya hormati, jadi anggota Dewan Pak Wahyu yang kami hormati, sekarang teman-teman berbondong-bondong minta nilai RB-nya ini naik Pak Wahyu. Maka banyak konsultan-konsultan yang diundang supaya nilai RB-nya naik, maka rapat-rapat di hotel tadi. Nah, kalau ini yang terjadi, RB nilai naik berapapun, ini jangan-jangan sibuk di administrasi Pak Ketua. Tidak menambah dampak ke rakyat. Jadi bagus, harus mengupload, coba silakan disampaikan bagaimana penilaian RB yang kita rubah ini Pak Wahyu. Jadi ini bukan soal pencitraan, jadi ini memang metode, saya dulu waktu jadi bupati ribet untuk dapat RB bagus. Harus konsultasi, ngisi macam, isiannya banyak sekali naik. Harus ngisi 259 komponen, ribuan harus diupload. Karena dulu sibuk di hulunya. Nah sekarang kita ingin berdampak, maka kita langsung fokus. Kalau daerah RB-nya mau naik, ya kemiskinannya harus turun, kira-kira gitu. Kalau kemiskinannya nggak turun, maka nilai RB-nya nggak bisa naik karena dampak. Yang kedua investasi harus naik, jadi kami lebih fokus ke dampak.
Jadi RB ini sekarang banyak sekali teman-teman ingin nilai RB dinaikkan, ujungnya supaya tunjangan kinerjanya naik. Nah, supaya tidak sibuk di hulunya, di hilirnya, maka kita langsung sekarang bikin RB tematik dan ini sudah kita sosialisasikan. Terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik itu bukan ide kami. Kebetulan saya masuk, perpresnya keluar. Udah 2 tahun SPB ini nggak ditekan oleh Presiden. Begitu kami menyampaikan Pak Presiden, di seluruh negara, kalau SPBE-nya bagus, mungkin bisa ditampilkan, maka ini akan berdampak ke indeks korupsinya juga akan bagus, tata kelola pemerintahnya akan bagus. Nah, maka kemudian Bapak Presiden menandatangani Perpres ini ketika saya baru menjabat. Kira-kira itu, sehingga Rifki Ketua, izin masuk kira-kira sebentar. gitu, sehingga kami Mas Menteri izin. Kembali ke RB tadi, Mas. Saya sepakat dengan 26 indikator penyederhanaan dari 250 sekian. Kembali pada kebutuhan kami di Kesekjenan DPR RI. Kalau kita buka RB itu, indikatornya adalah kemiskinan, investasi, maka tentu Kesekjenan DPR RI itu tidak kompatibel RB-nya. Karena tadi kita bicaranya kan bagaimana zona integritas, WBK, WBBM, Tukin, dan seterusnya hadir di Kesekjenan kami. Nah karena itu ini sekaligus, ini bagus, tapi mungkin dalam beberapa hal terkait dengan tugas fungsi kelembagaan tertentu ini nggak bisa dipakai nih. Iya. Nah untuk DPR nanti tolong Bu Sekretaris kita rumuskan bersama dengan Kesekjenan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Menteri. Silakan Pak Irwan nambahkan dikit soal ini. Iya Pak Deputi RB Kunwas. Agak cepat Pak. Mohon izin Pak Menteri, mohon izin Bapak Pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Menteri menyampaikan tentang RB tematik yang terkait dengan hal-hal yang ada di hilir agar reformasi birokrasi kita ini betul-betul segera berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan peran kementerian lembaga yang tidak secara langsung tugasnya berkaitan dengan isu-isu tersebut, kami ada 2 track RB begitu. Bapak, yang pertama kita sebut sebagai RB yang bersifat general, artinya upaya kita memperbaiki birokrasi masih tetap berjalan, seperti juga yang terjadi di Sekretariat Dewan, di kementerian yang lain. Kemudian yang kedua tadi adalah yang kita sebut track RB yang tematik. Jadi ini harapannya nanti 2 track ini bersama-sama tadi birokrasinya juga baik dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Demikian tambahan kami, terima kasih Bapak Menteri. Izin Pak Menteri, Pak Deputi, saya sepakat itu, tapi kemudian ini biar tahu, karena banyak sekali media juga di sini, agar ini tidak digeneralisir. Karena kalau ini dimasukkan secara generalis, nanti seolah-olah ini hanya berlaku terutama kepada kawan-kawan di pemerintahan daerah ini terutama. Dan di beberapa kementerian tertentu. Saya mendukung penuh ini, RB berbasis dampak ini, tapi sekali lagi bukan hanya untuk Kesekjenan, ini khusus Kesekjenan dan yang lain-lain. Saya kira nanti perlu dipaparkan secara lebih rinci agar kita tidak confuse melihat indikator-indikator yang disampaikan. Makasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi ini memang setiap kementerian disesuaikan. Itu tadi menyangkut IPDN belum disampaikan secara tegas. Ya. Baik, terkait dengan IPDN, nanti kami ini menjadi masukan buat kami. Jadi kemarin ini ada usulan terkait dengan jadi fokus kita kemarin masih di GF ya. Jadi yang pelaksana sementara kemarin di hold karena kita fokus ke jabatan fungsional. Kira-kira gitu. Tapi jika ada masukan dengan Dewan nanti akan kami bahas kembali Pak terkait dengan soal yang IPDN ini. Dan nanti secara tertulis akan kami jawab termasuk juga dengan jawaban-jawaban yang lain. Izin Pak Ketua. Begini Pak Menteri, kalau tertulis menurut saya tidak paripurna ya. Data yang di kami itu di Komisi 2 itu ada kesepakatan, ada keputusan antara Kementerian Kemenpan dengan Mendagri tentang IPDN ini dan sesuai dengan kuota yang diajukan. Dan itu ada SK dari menterinya ada itu. Ya kan? Nah, kesepakatan di akhir itu menyatakan bahwa moratorium akan dilakukan pada tahun 2024. Nah, kedua, kok bisa maju ke 2023? Nah, kalau totalnya 534 itu kan hanya jabatan fungsional.
Jabatan fungsional. Bagaimana jabatan pelaksana? Itu Pak Menteri. Iya kan? Kan kasihan yang pada sekolah-sekolah itu nanti mau kemana mereka itu? Begitu Pak. Kasihan mereka itu kemana? Ya kalau melihat permasalahan dari Kemenpan ini kan 534 berarti 1 per kabupaten kota. Biasanya 2. 1 per provinsi, biasanya 4. Nah selebihnya kemana ini? Padahal negara sudah menyekolahkan mereka ini semua. Itu Pak Menteri. Jadi kesepakatan yang sudah ada itu tolonglah ditindaklanjuti. Silakan Pak. Baik Pak Ketua, soal IPDN. Pak Alex mau nambahkan, Pak Alex? Oke, silakan. Terima kasih Pak Menteri, pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat postur ASN kita yang jumlahnya 4,2 juta, 1,5 juta hampir itu adalah jabatan pelaksana Bapak. Sementara pada saat ini kita sedang secara masif melakukan digitalisasi melalui Perpres SPBE. Jadi dampak dari digitalisasi tentu akan terjadi shifting di dalam jabatan. Dan negara-negara maju yang sudah lebih dulu melakukan transformasi digital, piramida ASN-nya itu sudah terbalik. Jadi bukan pelaksananya lagi yang lebih banyak, karena interaksi masyarakat itu sudah lebih banyak ke digital. Piramidanya terbalik. Karena itu kebijakan rekrutmen yang kami siapkan, yang disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB, jabatan pelaksana memang kita perkirakan akan terjadi negatif growth hampir 30% dalam 5 tahun ke depan. Karena dampak dari digitalisasi yang perlu kita pertimbangkan. Sementara jabatan fungsional teknis itu kita upayakan zero growth. Pelayanan dasar seperti guru dan nakes itu masih positif growth karena memang kebutuhannya masih ada. Kira-kira itu yang membuat mengapa kami memprioritaskan dulu untuk memberikan formasi kepada jabatan fungsional dan untuk sementara melakukan freezing kepada jabatan pelaksana. Kira-kira itu tambahannya. Terima kasih. Begini Pak, izin Pak Ketua. Itu kan sudah ada kesepakatan bahwa moratorium untuk jabatan pelaksana itu akan diterapkan pada tahun 2024. Kok bisa maju ke 2023? Dan ada keputusan menteri mengenai ini. Itu cabut dulu dong keputusannya. Kan begitu Pak. Ya ini kita hanya mau mendudukkan yang benar. Ya kan? Kan begitu. Dan setahu kita itu di Komisi 2 sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri juga ke Pak Menpan mengenai ini. Coba bayangkan seterusnya IPDN itu akan kosong Pak. Akan kosong. Ya. Di tahun 2022 ada 1230 formasi. Tahun 2021 11 nama formasi. Di tahun 2023 cuman 534 formasi. Di sana Pak ribuan. IPDN itu ada 6 kalau saya nggak salah di Indonesia. Itu kosong semua Pak kalau begini. Ya kan kosong semua. Nah coba lah, belum lagi masalah sosialisasi. Ini kan belum ada sosialisasi Pak. Nah kecuali kalau sudah ada sosialisasi ya dan para pemerintah daerah sudah paham mengenai ini. Nah, ini yang perlu Pak. Jadi jangan kita mengejar target ya kan, tetapi tidak mencapai goal yang benar Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Nanti akan kami evaluasi kembali. Rebu kami akan jadwalkan dengan Mendagri khusus rapat soal ini. Kami akan bahas dengan beliau. Hari Rabu jam 13.30 kami dengan beliau. Ya, terima kasih. Baik, Pak sekalian saya hormati, yang berikutnya terkait dengan RB tematik sudah, terkait dengan guiding principle. Jadi begini, kami sekarang terus intensif, sungguh-sungguh untuk menyelesaikan soal ini. Jadi Pak, yang terakhir tadi penting nggak? Bagi kami penting, karena di daerah kalau tidak ada honorer itu di beberapa sisi lumpuh pelayanan publik Pak. Karena memang ASN-nya terbatas. Oleh karena itu kami intent dengan pimpinan komisi untuk mencari alternatif, dan sekarang kami sedang jalan juga dengan Asosiasi Bupati se-Indonesia, dengan Asosiasi Provinsi se-Indonesia, dan juga Asosiasi Wali Kota se-Indonesia untuk mencari titik yang paling aman dari guiding principle tadi. Sehingga dengan demikian, Pak sekalian, kami terus akan berupaya mencari titik yang paling pas penyelesaian sesuai dengan rekomendasi dan masukan anggota Dewan tadi. Tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada PHK massal, dan juga tidak ada penurunan pendapatan.
Dan ini kami sedang matangkan terus dengan pimpinan, dengan apeksi dan apkasi. Memang ini tidak mudah, tapi insya Allah kami sudah mulai kelihatan alternatif penyelesaiannya. Sehingga dengan demikian harapan kami tidak terlalu lama juga dengan anggota pimpinan Dewan dan juga para asosiasi untuk menyelesaikan ini. Terkait dengan beberapa data yang sudah mereka dapat formasi tapi belum ada pengangkatan, ini dengan beberapa keputusan di pengadilan ini memang sedang akan kita evaluasi. Sebagian ini daerah tidak mengusulkan terkait dengan formasi yang mereka perlukan. Oleh karena itu, kita sedang lakukan pendalaman Pak Ketua, dan nanti akan kami jawab secara tertulis terkait dengan case-case yang muncul di daerah, yang itu tidak hanya di Klaten, tapi di banyak daerah juga ada soal yang sama. Kira-kira gitu. Terima kasih. Silakan. Pak Menteri, masalah pengusulan itu, karena Menteri Keuangan itu tidak menambah DAU-nya, makanya mereka tidak mau lagi peduli. Janjinya dulu kan pengangkatan pegawai, oke, tambah DAU-nya untuk pembayaran gaji. Nyatanya Menteri Keuangan tidak melakukan itu. Nah, oleh karena itu tolong koordinasi dengan baik dengan Menteri itu supaya ditambah DAU untuk pembayaran gaji. Sebab DAU yang sudah ada aja sudah diformat penggunaannya ini. Beda zaman kita dulu jadi bupati. DAU-nya tidak terlalu dikunci, sekarang sudah dikunci. Pendidikan sekian, kesehatan sekian, infrastruktur sekian. Sehingga tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Oleh karena itu para kepala daerah tidak dia angkat, dia teruskan. Terima kasih. Ya, jadi memang alangkah baiknya juga nanti ngundang Menteri Keuangan bersama kita. Dan ini saya kira masalah kita bersama, terutama terkait dengan formasi di daerah. Iya. Memang ujungnya ke Menteri Keuangan, semua hal. Iya. Ketua, izin Ketua. Ya. Sebelum ini jadi domainnya Menteri Keuangan, jadi kan mumpung masih di kita, itu kan tim dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait tenaga honorer yang terdiri dari Kementerian Menpan RB, BKN, APSI, APEKSI, APKASI. Semoga berhasil, itu aja Ketua. Karena tidak diajakkan kita DPR, jadi tidak perlu perubahan undang-undang ASN, cukup dengan tim saja. Karena dengan pimpinan komisi udah justru ini nggak perlu ditulis, berlangsung terus-menerus. Bukan di situ, mau Pak Menteri. Kan yang sebenarnya esensinya yang perlu diperbaiki itu undang-undang ASN-nya. Iya. Nah, makanya saya bilang kalau ini tidak dibutuhkan perubahan undang-undang ASN, bagus, cukup selesai dengan sini. Karena kita kan masih banyak undang-undang pemerintahan daerah yang menurut siapa tahu ada provinsi-provinsi lain Ketua itu lebih cepat pembahasannya satu kali masa sidang ada uang selesainya juga kan. Ada gajinya, ada honornya. Terima kasih. Ya, jadi penyelesaiannya komprehensif Pak Wahyu. Jadi ada pendekatan yang shortcut gitu, yang cepat mungkin harus itu diserahkan kepada pemerintah. Nah, tetapi sambil itu kita juga akan menyempurnakan undang-undang ASN dan itu nanti akan dalam kesimpulan. Cukup ya? Saya kira kita langsung masuk kesimpulan. Pimpinan 1 menit. Jadi untuk mereview aja Pak Menteri ini. Jadi tahun 2018 itu kan sebenarnya dulu munculnya P3K pertama kali kan sudah usulan DPR masuk ke DAU dari Kementerian Keuangan waktu itu. Tapi pertemuan akhirnya berbalik, pertemuan di Batam, Bupati Wali Kota itu dikumpulkan, ketemu Menteri Keuangan, akhirnya berubah, dikembalikan ke daerah. Ini awal pangkal masalah. Nah, sampai sekarang bermasalah lagi. Di daerah masyarakat menuntut P3K, duitnya nggak ada di DAU-nya. Kalau nggak diakomodir, dia bermasalah secara elektoral dan sebagainya itu. Yang terakhir, ini kan saya pesan betul kepada Pak Menteri, kaitannya dengan ASN yang ada, yang banyak menjabat sebagai kepala daerah PJ. Ini cobalah tampilkan bedanya antara yang dipilih dengan yang dijabat oleh ASN. Karena apa? Jangan ikut permainan
pinter belanja masalah, hanya kepentingan elektoral, tapi daerah pembangunannya atau peningkatan pendapatan daerah tetap rendah. Terima kasih. Ya, nanti kita evaluasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Enro. Kita langsung ke kesimpulan. Ada 7 kesimpulan. Ya. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2003 berdasarkan pasal 99 ayat 2 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pemerintah dengan perjanjian kerja dengan catatan A. Tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja massal kepada seluruh tenaga honorer. B. Tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. C. Kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. D. Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Ya, setuju. Setuju? Pimpinan. Ya. Tadi kan persoalan penyelesaian tenaga honorer pada batas akhir 28 November 2023 dari Kemenpan RB mewakili pemerintah kan minta kesepakatan dengan kita. Kemudian kita membuat kesimpulan seperti ini, apakah kita sudah sepakat gitu loh? Sudah, Pak. Dalam pertemuan berikutnya sudah sepakat. Oh begitu? Sudah ada. Jadi tidak bisa Bahwa minta tidak, penundaan untuk atas nama kawan-kawan honorer? Sudah, waktu itu sudah kita buat, pemerintah tidak boleh memberlakukan itu kalau belum ada konsep penyelesaian. Coba dibuka kalau. Oke, baik, terima kasih. Sepakatnya itu sudah ada dulu. Terima kasih. Setuju? Jadi ini tindak lanjutnya Pak Agung. Jadi kesepakatan itu kita minta tuh diselesain. Konkretnya konsepnya ini dengan catatan A, B, C, D. Kira-kira begitu. Izin Ketua, ini saya hanya merespon aja penulisan dari materi ini gitu loh. Konsep kesepakatan, perlu kesepakatan di sini, di materi sini Pak. Maksudnya? Di data di sini kan perlu ada kesepakatan gitu loh. Berarti seolah-olah di dalam penyampaian tadi belum ada kesepakatan. Terima kasih. Minta, kita ini minta supaya dikerjakan, kira-kira gitu. Setuju ya? Oke. 2. Komisi 2 DPR mendorong Kementerian PAN RB segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau STPJM masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Melalui Pak Menteri. Ya. SSPTJM. Kebalik dikit. Ya. SSPTJM. SPTJM. Iya, P-nya di SP, S-nya satu, Pak. Oh, ya. SPTJM. Ya. Oke. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Setuju ya? 3. Dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi DPR RI dan Kementerian PDN sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ya harus setuju karena sudah dibahas juga di paripurna. Terus di pimpinan. Silakan. Iya, silakan. Ya sedikit. Yang nomor 3 itu saran saya dipertegas selesainya kapan. Ini periode kemarin itu RUU ASN juga sama Pak Yanuar itu dibikin pansus juga nggak selesai. Ini kita mau hanya apa namanya meneruskan terus sampai berapa periode gitu loh. Terima kasih. Ya, Pak Wahyu. Kemenpan RB ini mewakili pemerintah Republik atau berdiri sendiri, Ketua? Nanti kalau dia setuju, di waktu terakhir kali ditanya, ya saya setuju Pak, katanya. Presiden nggak setuju, katanya lanjut. Ya enggak jadi barang ini.
Jadi Kalau ditanya dulu dengan Pak Menteri, apakah Bapak mewakili pemerintah Republik Indonesia setuju untuk melanjutkan pembahasan ini? Kalau tidak setuju, tidak bisa kita tulis di sini, Ketua. Nah ini kan kita tanya nih, kalau setuju berarti kita ketok. Tadi saya sudah menyampaikan setuju, Pak Ketua. Iya. Udah. Ini. Mewakili pemerintah. Sudah, tulis saja di situ. Komisioner dan Pemerintah Republik Indonesia. Iya, nggak, kalau 3 ini kalau nggak setuju berarti kan nggak kita ketok, itu aja. Setuju kan, Menteri Pak? Setuju, Pak. Sudah. Oke. 4. Menghadapi perubahan lingkungan global yang berkembang dan cenderung tidak terprediksi, Komisi DPR mendukung Menteri PAN melaksanakan reformasi birokrasi tematik, khususnya di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan. Setuju. Setuju. Untuk apa, Ketua? Loh, tadi kan ini salah satu bagian dari isi dari ASN. Terus tadi juga sudah dipresentasikan. Ya mohon maaf, Ketua. Kalau saya tuh melihatnya ini nanti akhirnya malah malah bias. Artinya ini nggak perlu maksudnya? Ya tidak perlu menurut saya, itu kan itu agenda dari Kemenpan RB. Kita tidak ada pernah membahas secara detail tentang digitalisasi administrasi pemerintahan. Kalau kita ingin memberikan dukungan terhadap digitalisasi pemerintahan, administrasi pemerintahan, ya kita bahas secara khusus tentang digitalisasi administrasi pemerintahan. Silakan yang lain. Siap, Pak Agung. Ya, kesimpulan angka 4 ini rumusan redaksionalnya datang dari Kemenpan RB atau dari Sekretariatan Komisi 2. Kalau ini bersama-sama, maka kita setujui. Gitu. Tetapi kalau datang dari Kemenpan RB, ya kita mesti kaji dulu secara detail gitu, Ya, tentang birokrasi Pak Agung tematik. yang mewakili Komisi 2 setuju apa enggak? Saya belum setuju sama dengan Pak. Oke. Setuju apa? Setuju. Setuju ada maksudnya. Yang tadi kan sudah dibahas, masukkan saja. Perkara jalan apa tidak jalan nanti dihitung belakang, Pak. Terima kasih. Lah bukan. Ini bukan soal jalan nggak jalan. Kita anggap ini penting nggak digitalisasi administrasi pemerintahan ini, itu problemnya. Ya penting, Pak, karena itu merupakan visi misinya dari kementerian. Iya, makanya itu aja pertanyaannya. Ya, kita betul. anggap penting apa enggak? Kalau kita nggak penting, nggak usah kita ambil kesimpulan. Kalau kita nggak menganggap, kalau misal penting bahwa kemudian nanti harus dibahas, dan ini juga nanti salah satu bagian yang akan masuk dibahas di ASN, benar kan Pak Samsul Rizal ya? Soal digitalisasi ini. Izin, Ketua. Bagian, izin Pak Irun. Ya. Bagian pada rancangan undang-undang yang akan kita bahas tentang perubahan Undang Nomor 5 tahun 2014 itu, intisari justru memberikan penekanan kepada diwujudkannya digitalisasi administrasi pemerintahan. Itu yang paling utama. Jadi modernisasi ke depan untuk PNS itu menjadi, ASN itu menjadi asisten berlevel dunia, berkelas dunia, kunci di sini. Kalau kita tidak pakai digitalisasi, boro-boro mau mencapai kelas dunia. Jauh, Pak Gandhi. Izin, Ketua, kalau kita berbicara tentang pentingan undang-undang, kepentingan Demokrat berbeda dengan kepentingan yang lain. Bagi kami, pentingan undang-undang ASN itu terkait masalah penyelesaian honorer. Yang lain menjadi tidak penting, mau digital, mau manual, terserah, yang penting selesai urusan honorer dan P3K. Jadi kalau saya itu tidak melihat urgensinya urusan di sini Partai Demokrat. Partai Demokrat penting itu bagaimana menyelesaikan masalah honorer dan P3K. Ya Pak, izin Ketua. Semua itu adalah bagian daripada tugas kita, termasuk juga masalah penyelesaian persoalan pegawai honor dan P3K. Dan tadi sudah diberikan solusinya. Tidak akan ada pembengkakan anggaran, tidak akan ada pemberhentian pegawai honor. Dan itu statement-statement itu kan kita pegang bersama. Tapi di sisi lain kita juga punya tugas yang maha jauh tadi karena sudah termasuk dalam konsep apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bagaimana mewujudkan ASN berkelas dunia. Nah, itu mesti terkait di dalamnya adalah reformasi merubah Undang-Undang Nomor
nomor 5 tahun 2004 itu. Jadi honorarium P3K kita selesaikan, tapi kita bicara juga soal ASN ke depan, ASN berkelas dunia. Jadi mesti kita lakukan perubahan undang-undang dengan reformasi birokrasi tematik, khususnya dalam hal digitalisasi, karena di digitalisasi sudah ada juga surat keputusan Presiden nomor 95 itu, Perpres nomor 95 tahun 2018, bahwasanya sudah ada pelaksanaan elektronik apa? SPB. Sistem PP-nya udah ada, digitalisasi PP-nya. itu ya di pemerintahan. Ya itu Pak Ketua. Oke. Ya, saya pimpinan. Silakan Pak Gaus. Ya. Oh, Pak Heru dulu, Pak Heru dulu baru Pak Gaus. Ya, saya melihatnya digitalisasi administrasi pemerintahan itu penting untuk menyongsong masa depan. Tetapi permasalahan yang sekarang juga harus selesai dulu, yaitu tentang bagaimana nasib saudara-saudara kita para pegawai non-ASN. Saya kira itu. Makasih. Sebelum Pak Gaus, kita ini udah nomor 4 Pak. Ya. Nomor 1-nya tadi itu udah bicara soal penyelesaian tenaga honorer. Jadi jangan dianggap kita masuk nomor 4, 1, 2, 3-nya itu hilang gitu. Ya. Ya. Jadi tolong kita catat urusan Bapak Ibu di atas itu udah ada nomor 1. Nomor 1 kita buat. Ya. Bukan nomor 4, bukan nomor terakhir. Dan ini perjuangan Komisi 2. Ya. Perjuangan kita semua. Nah, bahwa kemudian sekarang kita membicarakan tentang masa depan soal administrasi pemerintahan, ya kenapa kita nggak mendukung yang baik saja gitu. Dan ini sedang kita bahas. Jadi kalau Pak Endro tadi bilang harus ada apa namanya batas waktu. Salah satu kemarin kita yang membuat mundur itu isu soal ini juga. Gitu. Ini isunya. Gitu. Silakan Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Ya, saya akan mengungkapkan apa yang pimpinan sampaikan. Jadi Bapak Ibu, para non-ASN yang ada di atas, hampir tiap ada pertemuan RDP antara Komisi 2 dengan Pak Menteri, termasuk juga Pak Menteri Cahyokumolo, tidak pernah yang tidak bicara kita tentang bagaimana para non-ASN harus jelas dan sebagaimana yang saya ungkapkan tadi. Jadi saya tidak perlu berpanjang lebar. Langsung aja, Pak. Adalah bahwa nomor 1 itu adalah prioritas. Kan ada nomor 1 kesimpulan kita. Jadi kita berharap bagaimana penataan masa depan para ASN itu adalah suatu keniscayaan. Yang kedua adalah kita tidak juga melupakan persoalan masa depan digitalisasi dalam rangka melakukan penataan terhadap persoalan-persoalan kepemerintahan itu. Jadi artinya Ketua, saya kalau bicara tentang fraksi tadi, fraksi PAN mendukung apa yang sudah digariskan oleh pimpinan NT. Terima kasih. Kita setuju ya? 4 ya? Nomor 5. Komisi 2 DPR dan Kementerian PANEB menyetujui perlu perlakuan penanganan tersendiri dan berbeda ASN legislatif atau Sekretariat Jenderal DPR RI dengan eksekutif dalam manajemen ASN keparlamenan. Bukan ini. Ketua, menurut saya bahasanya jangan begitu, Ketua. Gimana? Saya setuju, tapi bahasanya enggak begitu. Iya, gimana? Usulkanlah, gimana? Begini. Kita ikut Pak Wahyu nih. Menyetujui pemberlakuan penanganan itu sendiri, bahwasanya aturan itu tidak bisa digeneralisir seperti apa yang disampaikan oleh Rifki tadi. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir aturan itu untuk seluruh daerah tuh, dalam ini kementerian lembaga itu sama. Ini kan sama ceritanya dengan orang cerita apa namanya pembagian DBHCT waktu kami memeriksa cukai rokok antara daerah penghasil dengan daerah penghasil diberlakukan sama aturannya. Iya, langsung aja usulnya. Nah, ini maksudnya tadi adalah ini kalau terkait dengan reformasi birokrasi, tuken, kemiskinan, inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI itu tidak ngurus itu.
Jadi kalau itu dikaitkan akhirnya reformasi birokrasinya terkait dengan pengurangan angka kemiskinan, tingkat inflasi, apa yang lurus di sini? Nggak ada. Kementerian Pertahanan, nggak ada juga. Apa bisa menurunkan pertahanan itu menurunkan tingkat kemiskinan, inflasi segala macam? Yang urusan mereka cuma urusan perang, siap kagak perang, kan gitu kan? Iya, terus gantinya usulnya apa? Ya bahasanya itu, jangan begitu Ketua. Iya, kayak gimana? Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB setuju, menyetujui untuk tidak mengeneralisir aturan terkait apa tadi itu. Izin Ketua, kalau Jangan gini. izin Ketua, Silakan. kita langsung saja menyebutkan apa yang tadi yang sudah kita sepakati dan direspon oleh Pak Menteri. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN RB mensepakati untuk penanganan secara khusus terhadap pembentukan ASN yang bertugas di parlemen. Kurang lebih begitu. Jadi ada kekhususan yang kita buat kepada mereka yang di parlemen itu. Yang maksud saya begini Pak, akan dituangkan di dalam rancangan undang-undang nomor 5 tahun 2014 itu. Tunggu dulu, sebentar. Kita tanya Saudara Menteri dulu. Itu kan ada diatur dalam peraturan undangan toh. Izin. Nah, apa? Silakan. Baik. Kalau kami, kalau boleh 5 dan 6 itu digabung Pak Ketua. Kami punya rumusan untuk menyarikan dari arahan pimpinan dan para anggota Dewan terhormat. Jadi 5-6 digabung kira-kira begini rumusannya. Karena kalau tersendiri khusus nanti nggak bisa movingnya, nggak bisa mudah ASN ke tempat lain. Nah, jadi ini ASN di sini bisa pindah ke tempat lain. Jadi kalau diatur tersendiri nanti agak repot. Oleh karena itu Komisi 2 Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan Sekjen. Untuk itu menugaskan Sesmen PAN dan Sekjen DPR untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Ya, langsung Pak Sekjen ditugaskan. Kira-kira. Oke. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan Sekjen. Penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Nah, untuk itu menugaskan Sesmen PAN dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Untuk mensiasati ke depan. Untuk itu menugaskan Sesman PAN dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Kesepakatan. Atau kesimpulan menelanjutinya ada itu aja. Iya boleh. Sudah. Boleh. Oke ya. Sebentar Ketua. Silakan. Nah itu kalimat dari Menteri itu. Jadi kalau Menteri sudah begitu, apalagi kita kan. Enggak, jadi itu digabung 5, 6 itu tadi digabung. Nah, yang 6 hapus. Ya. Nah, itu harus di ini juga yang nomor 6 itu ditambahin aja. Jadi untuk menugaskan Sekjen Menteri dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk melanjutnya khusus atau termasuk lagi ya, tadi termasuk. Di mana? Nah, itu harus ada
Ada stressing lah, ada stressing. Ya, oke. 6 itu nggak digabung dengan nomor 5 itu jadiin 1 aja ketua, sudah dianggap cocok. Udah. Makanya itu. Iya. Ketua. Setuju? Ketua, apa perlu itu teknis itu apa perlu? Artinya harus ditindaklanjuti dengan menugaskan sekretaris. Disimpulan kan nggak perlu itu. Artinya kita sama-sama tahu sudah itu begitu. Gini, Pak Toha tadi kan masih dimuter-muter di pesawat. Ya kan? Nah, jadi sebelum Pak Toha turun, kita udah rapat tadi, Pak Sekjen DPR itu bertemu langsung dengan pimpinan. Dan ini udah mungkin 5-6 kali ya masalah ini disampaikan. Nah, Pak Toha harus tahu bahwa teman-teman ASN di Sekretariat Jenderal kita ini tukinnya paling kecil. Karena ada syarat yang tidak mungkin dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, harus melakukan penyederhanaan struktur. Ya. Nah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu yang kita minta tidak bisa diterapkan kepada semua lembaga termasuk lembaga legislatif. Karena fungsi pelayanannya berbeda. Nggak bisa fungsi pelayanan di kementerian disamakan dengan fungsi pelayanan di Sekretariat Jenderal DPR. Nah, karena bapak-bapak di Sekretariat Jenderal ini mempertahankan struktur yang lama, itu menjadi kendala penilaian Kementerian PNB untuk naikin tukin. Makanya mereka ini nggak akan tukinnya kecil terus, gitu. Nah ini yang mau kita bantu, kira-kira gitu. Itu Pak riwayatnya. Gitu. Setuju ya? Ya saya sepakat, isinya sepakat gitu loh. Cuman redaksinya itu kok. Gimana redaksinya kalau masih kurang gimana? Begitu loh. Yang mana yang masih harus diperbaiki? Apakah harus ada kata-kata menugaskan sekretaris Kementerian PAN RB ini kan sudah disimpulkan, sudah mendukung upaya reformasi birokrasi dan penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, cukup itu. Nah, itunya di belakang layar, artinya teknisnya di belakang layar, jangan ditulis di situ. Nah, soalnya tadi bilang udah ketemu, ternyata belum ketemu. Ya karena sekarang kan sudah ketemu, tinggal bahas. Lo enggak selama ini udah berapa kali ketemu tapi nggak tuntas-tuntas Pak. Udah menurut saya nggak apa-apa lah ini. Ya, oke. Nomor 6. Komisi DPR meminta Kementerian PNB merevisi surat Menteri PAN RB untuk menambahkan bidang dukungan legislatif DPR dan melaksanakan. Ini saya konsekuensi dari 5 nanti. Ya, jadi sebetulnya kalau pada akhirnya kesepakatannya harus merevisi, ya merevisi. Tapi kalau misalnya dengan cara yang lain, kira-kira gitu ya. Orkestrasi program nasional ini diorkestrasi oleh 4 Menko. Jadi kalau 4 Menko ini bergerak, ini percapaiannya akan cepat. Dan kami sangat senang karena 4 Menko ini bergerak cepat atas saran Bapak Presiden, sehingga penanganan program nasional secara terpadu melalui peningkatan akurasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program lintas sektor ini bisa jalan. Bapak sekalian, berikutnya terkait dengan penyederhanaan jabatan untuk birokrasi yang lincah. Kemarin kita agak repot sekali karena jabatan pelaksana kita begitu banyak sehingga ini sangat berat untuk bergerak cepat. Maka dari 3.414 klasifikasi kami telah rombak tinggal menjadi 3 klasifikasi saja. Dan ini berdampak pada kelincahan mobilitas 1,4 juta ASN. Begitu juga untuk jabatan fungsional yang ASN hanya bisa pindah dalam satu rumpun. Kalau dulu hanya jadi arsiparis, dia sampai pensiun di arsiparis, sekarang mereka sudah bisa digerakkan sesuai dengan potensi mereka. Sehingga ASN bisa pindah lintas rumpun, sehingga birokrasi jauh lebih lincah, dan ini berdampak kepada 2,1 juta ASN. Berikutnya ASN kalau dulu disibukkan pengisian angka kredit dan pengajuan DUPA atau daftar usulan penetapan angka kredit, sekarang tidak ada lagi pengisian DUPA yang cenderung administratif, sehingga ASN bisa total mengajar dan capaian organisasinya kami harap ke depan jauh lebih tinggi. Terkait dengan penyederhanaan regulasi, Pak Ketua, kami juga ingin laporkan, kami sedang bekerja keras dengan lintas kementerian yang dikoordinir oleh teman-teman di Deputi SDMA. Saat ini ada lebih dari 1.000 regulasi yang over-regulated,
tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia. Maka pilihan pertama, revisi Undang-Undang 5 tentang aparatur sipil negara yang sedang diperkarasi oleh teman-teman DPR. Yang kedua adalah perumusan PP manajemen pegawai ASN, yang ini akan mencabut seluruhnya dari 307 peraturan, mencabut sebagian dari 16 peraturan, dan ini prakarsa Kemenpan RB yang sekarang sedang dibahas, termasuk nanti akan mencabut 11 PP, 295 Kepres, Perpres, dan 1 Kepres. Nah, sekalian yang berikutnya adalah 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang ini terus menjadi fokus kami, yaitu mall pelayanan publik yang direct service, pelayanan langsung orang datang ke mall pelayanan publik. Yang berikutnya ada electronic service yang sekarang sudah dikembangkan, yaitu MPP digital. Beberapa daerah telah cukup progresif untuk menuju ke tempat ini. Yang berikutnya adalah self-service, pelayanan mandiri. Yang berikutnya adalah mobile service, pelayanan langsung yang keliling ke berbagai tempat. Nah, MPP digital ini, Bapak sekalian, targetnya Mei ini akan jalan untuk di sedikitnya 20 kabupaten kota dan menuju ke 100 kota. Yang sekarang ini terus dilakukan replikasi dari dari Smart Kampung yang di Banyuwangi bersama dengan Telkom, Mandiri, LNSW, dan juga Peruri. Di mana MPP digital ini merupakan pelayanan publik berbasis elektronik pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Yang fitur-fitur utamanya sekarang Pak Ketua adalah terkait dengan pengajuan permohonan layanan, tracking layanan, riwayat layanan, pengaduan layanan, profil pengguna, dan notifikasi. Nah, sekarang ini Pak Ketua, di berbagai daerah sekarang penduduk sedang melakukan face recognition sekali saja, sehingga begitu melakukan face recognition, data mereka sudah ada di data digital, mereka tidak perlu lagi berulang untuk pengisian data karena data mereka telah direkam. Sehingga dengan demikian targetnya, kalau sebelumnya masyarakat mengisi data berulang-ulang, targetnya ke depan masyarakat hanya cukup sekali input data saja. Karena sudah pakai face recognition, maka data mereka keluar. Sehingga kalau dia datang ke rumah sakit, secara bertahap, tidak harus mengisi banyak aplikasi, cukup dengan menggunakan ID yang mereka miliki, data-data itu akan keluar. Inilah rintisan MPP digital di 21 kabupaten kota, yang kemudian juga ada 100 kota berikutnya yang menjadi rintisan dari mall pelayanan publik yang sekarang sedang dikerjakan bersama-sama. Integrasi Adminduk dengan seluruh pelayanan publik ini menjadi pekerjaan kami dengan Kemendagri, Pak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, yang dibantu oleh Telkom, LNSW, Mandiri, dan juga oleh oleh Peruri. Nah, inilah peta sebaran MPP di Indonesia. Ini jumlah MPP berdasarkan tipologinya, ada kabupaten, kepulauan, kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah progres pembentukan MPP, kami ingin laporkan, karena MPP ini digital yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat lewat mall pelayanan publik ini. Belum terdapat di 394, tapi secara bertahap sudah terdata 338 dan masih dalam proses 56 kabupaten kota. Kami kira ini Pak Ketua dan Ibu yang saya hormati, hal-hal pokok dan juga skala prioritas yang sedang kami kerjakan hari-hari ini di Kemenpan RB. Selebihnya jika ada pertanyaan nanti lampiran-lampiran akan terus kami sampaikan, termasuk kami sudah membuka line telepon Pak Ketua, karena beberapa kebijakan baru ini rata-rata tidak dipahami dengan baik oleh daerah. Maka banyak daerah kadang harus konsultasi dan perjalanan dinas ke Jakarta. Supaya tidak menumpuk perjalanan dinas ke Jakarta, maka sudah kami buka ini. Kalau hari Selasa, hari SDM aparatur. Kalau hari Kamis, pelayanan publik, kemudian Rabu hari Kunwas, Jumat kelembagaan, sehingga mereka bisa tanya by phone. Begitu juga kami telah berikan jabatan fungsional, mereka tanyanya ke siapa untuk instansi pusat. Evaluasi kelas jabatan, instansi pusat ke siapa, semua kami deploy untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu juga terkait dengan pengadaan, penanganan dan pengadaan untuk ASN. Sehingga dengan demikian, alhamdulillah, kami juga buat chatbot si pandai, sehingga mereka secara elektronik bisa dijawab dengan cepat kalau pertanyaan-pertanyaan yang sama berulang. Dari apa yang kami kerjakan ini Pak Ketua, kami bisa mengurangi tamu 93%. Jumlah tamu kementerian berkurang datang ke kantor. Dan ini jumlahnya cukup signifikan karena bisa kita selesaikan secara daring, kecuali yang sangat mendesak saja yang datang ke tempat kami. Dan ini kita bisa hemat kurang lebih perjalanan dinas 75 miliar dalam beberapa bulan ini dengan daerah tidak lagi datang ke Jakarta. Dan ternyata jauh lebih efektif. Karena datang ke Jakarta rombongan 15 orang,
yang datang kadang cuma 3 orang ke kantor. Nah, 3 orang itu pun kadang sambil main HP nanya-nanya. Tapi dengan ini mereka lebih mendapatkan informasi yang cukup. Kami kira terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri PAN RB. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan. Yang pertama nanti yang terkait dengan soal Sekretariat Jenderal DPR, mungkin setelah ini nanti ditindaklanjuti, ada pertemuan langsung antara Pak Sekjen dengan Bu Sekjen juga. Kemudian yang kedua, kami persilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau Pak Junimat, Samsul, Pak Daus, Pak Endro, Pak Cornelis, nanti kita bagi aja Pak Haruna, ya. Kita bagi. Pak Wahyu, Pak Agung, Pak Endro, Pak Rifki, banyak banget. Pak Teddy, Pak Heru, banyak. Silakan Pak Junimat. Ya, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Menteri dan jajarannya, di halaman 10, Pak. Halaman 10 tentang hasil pendataan tenaga non-ASN. Jumlah tenaga non-ASN 2.360.723, Saudara Menteri. Nah, kami ingin bertanya apakah dari total tenaga non-ASN ini sudah termasuk Satpol PP yang lebih kurang 70.137 dan rata-rata mereka yang sudah bekerja di atas 10 tahun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menyangkut IPDN. Saudara Menteri, IPDN itu dalam formasi yang harus dipenuhi karena menyangkut juga peserta dari OAP, orang asli Papua. Orang asli Papua, total yang diajukan itu 1.410 praja untuk tahun 2023. Dan dari total ini ya merupakan hasil pembahasan dengan tim Kemenpan RB. Ini sudah pernah dibahas, Pak. Kita punya suratnya di sini. Nah, ternyata dari hasil pembahasan yang sudah fix, Kemenpan RB membuat surat bahwa untuk mengisi CPNS di lingkungan organisasi pemerintah, dari IPDN ditetapkan hanya 534 formasi. Begitu, Saudara Menteri. Nah, kalau 534 formasi, ya, menurut kami tidak rasional. Kenapa demikian? Sebagiannya selama ini ya untuk satu kabupaten kota masing-masing terbagi untuk 2 orang pamong. 2 orang pamong di sana. Dan provinsi 4 pamong setiap tahunnya. 4 pamong. Nah, kalau hanya diberikan kuota 5-3 formasi tentu akan membuat kerja-kerja di daerah itu dari pamong akan pincang, Saudara Menteri. Dan kalau kuota setiap tahun 534, maka dipastikan IPDN akan kosong. IPDN akan kosong. Kenapa demikian? Kuota IPDN itu lebih kurang di atas 1.100, Pak, selama ini. Dan anggaran sudah kita ketok
untuk tahun 2023, Pak Menteri. Nah, dibandingkan dengan sekolah-sekolah kedinasan lain, ya, seperti misalnya Kementerian Perhubungan membutuhkan 1.408 kebutuhan, keuangan 1.100, hukum dan HAM 525, ini tidak berubah, Pak. Kenapa IPD itu mesti dirubah? Nah, dari segi perbandingan biasanya, dan itu dari hasil kajian, setiap tahun 2 untuk kabupaten kota, ya, untuk provinsi 4, Saudara Menteri. Ini kira-kira apa rasionalitas dari Kementerian PAN untuk memberikan kuota yang jauh sekali dari kuota yang sebelumnya, dari 1.410 menjadi 534 formasi. Ini Pak, apa pertimbangan rasionalitasnya? Nah, saya menyinggung sedikit tentang parlemen. Kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, bahwa parlemen membutuhkan 400 formasi, Saudara Menteri. 400 formasi. 400 formasi dan semua punya unit kerja di sana. Tetapi surat dari Kemenpan mengatakan mengurangi, kalau saya nggak salah, 70%. Ya, Pak Sekjen? Efisiensi 70%. Ya, kami yang merasakan di DPR ini bagaimana Kesekjen itu bekerja ya, secara terus-menerus, dan apabila dilakukan efisiensi 70%, maka tidak usah menurut Kesekjenan. Menurut kami ini akan membuat kerja-kerja di DPR akan terganggu. Nah, lagi pula kenapa harus misalnya ada surat dari Kemenpan, ya, Kemenpan yang hanya memberikan kewenangan kepada 4 instansi atau lembaga yang bisa menerima calon ASN, yaitu Yudikatif, Mahkamah Agung, kalau saya nggak salah BIN, dosen, dan kejaksaan. Artinya, tolong dari Kemenpan itu melakukan kajian kembali, supaya parlemen juga dimasukkan. Ya. Dalam salah satu lembaga, jadi 4 tambah 1 jadi 5. Nah, bagaimana nanti aturan mainnya atau apa yang perlu didetailkan, ya menurut kami dari Sekjen Kemenpan bisa koordinasi dengan Sekjen DPR RI. Ya, apalagi DPD itu ya, DPD itu efisiensinya tidak sampai 70, Pak. DPD. Iya kan? Tidak sampai 70%. Nah, kok DPR itu efisiensi sampai 70%, Saudara Menteri. Saya kira sementara ini saja, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junimat. Selanjutnya Pak Samsuri Rijal. Terima kasih Ketua, Bapak Pimpinan Komisi 2, serta Menteri PAN RB, serta seluruh jajaran yang kami hormati, dan para anggota yang berbahagia. Langsung saja kami ingin menyampaikan, bahwasanya untuk dimaklumi, tadi sudah disampaikan bahwa sejumlah pegawai itu justru tidak mengecil, justru membengkak kan Pak Menteri ya. Setelah dilakukan pendataan pegawai non-ASN itu. Termasuk juga di dalamnya sebagaimana yang sudah kita sering bahas,
adalah pegawai misalnya pegawai honor di KPU, pegawai honor Bawaslu yang mereka itu adalah menjadi tenaga handalan di tempat mereka itu bekerja. Dan itu yang menjadi jaminan untuk memfollow up pekerjaan tahapan di KPU Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu ke depan. Sementara ancaman dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang mereka akan berakhir pada tanggal bulan November tahun 2023 ini, waktunya sudah sangat dekat itu Pak Menteri. Kita sangat mendukung dengan statement Pak Menteri yang sudah tadi diekspos di tengah kita, bahwasanya tidak akan ada PHK massal, dan tidak akan ada pembengkakan anggaran. Kita sangat dukung sekali itu. Dan tidak mengurangi pendapatan dari masing-masing mereka yang akan diterima, serta sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi saya ini agak pelik juga memikirkan bagaimana kombinasi dari keempat hal yang memang sangat kita harapkan itu bisa terwujud. Tapi dalam waktu yang singkat, pertanyaan kami apakah itu bisa direalisir tanpa pengurangan pendapatan mereka, tanpa ada pembengkakan anggaran, kemudian artinya mereka tidak diberhentikan, kemudian mereka itu tidak terkurangi pendapatan atau penerimaan mereka, dan tetap kita akan menggunakan regulasi yang ada. Nah, jadi barangkali secara konkretnya ini bagaimana kira-kira rumusan yang akan kita hadapi. Apakah ini akan kita tuangkan dalam rancangan undang-undang perubahan undang nomor 5 tahun 2014 atau bagaimana? Kalaupun akan dituangkan bagian-bagian itu dalam rancangan undang 2014, apakah perubahan itu akan bisa kita buru menjelang tanggal bulan November tahun 2024 yang sentiasa menjadi ancaman bagi pegawai honor kita se-Indonesia. Ya, kita memang akui ada beberapa keteledoran yang dibuat oleh kepala daerah yang melanggar bahwasanya pelarangan pengangkatan, tapi justru mereka mengangkat pegawai honor itu. Tapi ini udah memang nasi sudah jadi bubur dan mereka tidak bisa kita apa-apain. Walaupun ada dari mereka yang belum menyampaikan SPTJM-nya itu, ya itulah kondisi kita Indonesia. Nah, itu yang pertama kami ingin tanyakan. Yang kedua, memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Pak Junimat tadi itu tentang pegawai parlemen ini Pak Menteri. Kalau saya menyorotnya, ada nanti kepincangan struktur yang ada di dalam struktur kelembagaan di Sekretariat Jenderal DPR RI ini. Kalau tidak kita siapkan pegawai-pegawai negeri dari mereka dan hanya kita siapkan tenaga honor saja misalnya, nah, suatu ketika kan mereka ini akan pensiun. Nah, bagaimana cara kita mengisi kalau mereka yang pensiun dan kekosongan yang terjadi akibat mereka yang pensiun itu? Ya, sangat terganggu. Sementara kan DPR ini akan kerja terus. Di satu sisi. Di sisi lain, kami juga sebagai anggota menjadi kadang-kadang terhalang juga beberapa pelayanan menjadi terhambat. Misalnya pelayanan keuangan atau pelayanan kepegawaian mereka atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kunjungan kita ke satu tempat ke daerah lain. Jadi kalau memang mereka tidak profesional bekerja, mungkin karena tidak ada job yang memberikan semacam motivasi mereka, ini yang kita kasihankan. Jadi pegawai-pegawai ya jelas memerlukan motivasi. Dan kami berharap hal ini tidak saja dilihat secara teknis kepegawaian dengan aturan-aturan yang ada, tentu pertimbangan-pertimbangan politis juga mesti kita lihat juga sisi-sisi itu, khusus untuk pegawai parlemen. Nah, saran kami apakah ini akan kita masukkan ke dalam rancangan perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 itu, nanti kita akan bahas ke depan, apakah nanti pegawai itu akan kita bagi pegawai tadi katakan pegawai legislatif, pegawai eksekutif, pegawai yudikatif, sehingga ada cantolannya untuk pegawai parlemen ini. Nah, itu kemungkinan salah satu solusinya. Kita sudah bahas-bahas juga dengan tim ahli DPR, ada kemungkinan untuk memasukkan salah satu pasal di dalam undang-undang perubahan Undang-Undang nomor 5 2014 itu,
Kemungkinan kita masuk dalam salah satu pasalnya seperti itu bunyinya. Jadi ada cantolan untuk pegawai parlemen. Nggak bisa kita membiarkan mereka kosong dan tidak berkarir dan tidak punya harapan untuk berkarir ke depan dari sisi kepegawaian. Walaupun tadi konsep ini barangkali yang Pak Menteri sudah ekspos ini sangat bagus. Artinya kita bertitik tolak dari kinerja, bukan pegawai itu sebagai tumpukan kertas. Kita setuju itu. Tapi itu nanti akan kita buat secara berangsur untuk pegawai parlemen yang ada di DPR RI itu. Kemudian yang ketiga, barangkali terakhir, karena ada rekan-rekan banyak bertanya, ketika kita berbincang dengan para gubernur-gubernur pemekaran di Papua, jadi Papua, Provinsi Papua mekar jadi tambahan 3 provinsi, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Papua Barat mekarkan jadi Papua. Jadi ada 6 Papua di sana, 6 provinsi Papua. Problem yang dihadapi ketika itu dan mereka mengadu pada kita ada persoalan ASN yang ada di sana, Pak Menteri. ASN yang ada di masing-masing Papua itu, pertama mereka yang selama ini duduk di Provinsi Papua Induk, itu tidak serta-merta mau pindah ke Provinsi Pemekaran barunya itu. Karena keluarga-keluarga mereka toh tinggal di Papua Induk, di Papua. Ya mungkin ada fasilitas dan keluarganya dipindahkan ke pegunungan. Nah ini yang menjadi keberatan mereka. Atau dipindahkan ke Merauke, ke Papua Selatan. Atau dipindahkan ke Provinsi Papua Tengah. Jadi ada problem. Jadi kemarin itu gubernur bertengkar, tidak bertengkar. Cuman masing-masing mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena di satu sisi mereka tidak mau pindah, sisi lain juga yang ini masih kekurangan, yang ini berlebihan. Itu dia, orang asli Papua itu tak ada niat untuk jadi ASN. Dia pun tidak begitu familiar dengan apa itu ASN itu. Pegawai negeri itu nggak familiar dia. Jadi ini jadi problem juga, barangkali perlu kita berikan perhatian khusus untuk ASN yang ada di sana, karena sudah ada punya 6 provinsi, jadi saya kira itu tidak sedikit, hampir sebesar Sumatera juga, ya Sumatera ada 8 atau 9 provinsi, mereka sudah 6 dan menjelang akan ada 7 provinsi, Provinsi Papua Utara, yang kita akan segera selesaikan juga naskah akademisnya. Jadi barangkali itu Pak Menteri, 3 hal saja, yang di Papua, kemudian pegawai negeri di ASN di Sekretariat Jenderal, serta tadi itu kira-kira rumusan terhadap pegawai yang akan berhenti ini bagaimana? Agar mereka terhindar dari pemberhentian massal, pendapatan mereka tidak berkurang, kemudian pembengkakan anggaran tidak akan terjadi mudah-mudahan. Dan kita tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Formatnya gimana Pak Menteri? Saya kira demikian itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudijal. Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Menpan RB, Pak Zauranas, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Menyimak dan mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri dan membaca berita tentang sikap pemerintah yang disampaikan oleh Menpan RB ke berbagai mass media, dan itu adalah berdasarkan permintaan daripada Bapak Presiden tentang kebijakan non-ASN. Saya meresponi apa yang Bapak ungkapkan itu, di mana kebijakan itu adalah tidak akan mem-PHK
para non-ASN, di mana PP yang mengatur tentang itu, bahwa tanggal 28 November sudah tidak ada lagi namanya non-ASN itu. PP ini tentunya membuat galau para non-ASN. Tapi dengan berita-berita yang Bapak ungkapkan, dan saya menggarisbawahi terhadap apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentu para non-ASN merasa gembira karena diperlakukan sesuai dengan harapan dan keinginan, tetapi saya melihat belum jelas grand design daripada solusi terhadap mereka-mereka itu. Yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49/218. Ini kan menjadi simalakama bagi pemerintah pusat, di mana pada pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan di luar non-ASN dan P3K. Artinya dilarang mengangkat para non-ASN. Di satu sisi, Bapak di PP ini juga mengatakan bahwa yang 2018 ke bawah, itu dinyatakan bahwa pegawai non-ASN masih dapat bekerja sampai dengan 2023. Artinya adalah non-ASN yang diangkat sebelum tahun 2018. Logika berpikirnya adalah pasal 96 itu menyatakan di atas 2018 tidak ada satupun institusi ataupun pejabat untuk melakukan pengangkatan non-ASN. Dan kita selalu berbicara tentang hal ini. Berapa sebetulnya jumlah non-ASN itu? Validitasnya sampai detik ini saya katakan juga belum pas. Walaupun Bapak mengatakan dalam buku kerja Bapak ini mengatakan 2,3 juta lebih. Ini bisa saya konfirmasi kepada Bapak, ketika Bapak menyampaikan kepada kami, ada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada seluruh institusi, baik pemerintah pusat ataupun daerah, ada yang tidak menjawab. Saya kesal ketika itu. Masa kementerian lembaga, apalagi pemerintah daerah, masih ada, kata Bapak, maaf saya ingat betul itu. Mau dibawa kemana pemerintahan kita? Masa Menpan RB yang ditugaskan oleh Presiden menangani persoalan-persoalan tentang aparatur sipil negara dan struktur kepemerintahan, masih saja ada pihak pemerintah pusat satu, saya ingat betul, saya tidak salah barangkali, boleh dikoreksi kalau salah. Itu pernyataan Bapak ketika itu. Termasuk juga kepala-kepala daerah. Nah, berkaitan dengan Bapak baru saja masuk sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden sebagai Menpan RB, Bapak keluarkan surat edaran. Saya juga menyampaikan ketika hasil reses dan juga ada konferensi yang dilaksanakan di MPR ini, saya juga adalah sebagai narasumber. Mereka itu mengeluh dan menyampaikan kepada MPR ketika itu, satu di daerah dapil saya ketika itu di Pariaman dan Kabupaten Solo, sikap daripada pemerintah tidak sebetulnya maksud Bapak Menteri ini sangat luar biasa.
untuk menampung semua data-data itu, jangan ada yang tinggal. Sehingga Bapak akan membuat grand design mau dikemanakan para non-ASN ini. Kalau non-ASN ini berbagai macam juga levelnya, Pak. Yang saya ungkapkan ketika itu adalah di mana BKD tidak meresponi, malah Kepala Dinas Pendidikan, Pak. Itu di Padang Pariaman. Datang para guru kepada saya, dia mengatakan data kami tidak bisa dimasukkan menjadi bahagian dari surat edaran. Saya ingat betul ketika itu standarisasi untuk direkrut minimal umur 56 tahun kalau saya tidak salah. Kedua, masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Surat edarannya, Bu. Kalau saya tidak salah, itu bunyinya. Yang intinya yang ingin saya sampaikan adalah masih banyak Bapak Menteri, kepala-kepala daerah, karena apakah kepentingan politik dan lain sebagainya, kalau di Kabupaten Solo saya katakan, orang yang sudah berstatus K2 tidak masuk dalam update data itu. Dia menyampaikan ketika itu di sini, Pak. Dan ini adalah pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan. Silakan lihat di YouTube nanti. Pernah. Yang ingin saya sampaikan adalah non-ASN ini ketika kami bicarakan, Pak, selalu saja naik nilainya, Pak. 500.000, 900.000, 1,2, 1,6, sekarang 2,3. Dan 2,3 juta ini pun saya rasa masih banyak masyarakat yang non-ASN itu berharap dia adalah bagian daripada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada pemerintah. Oleh karena itu, tentu yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana sikap pemerintah, terutama Bapak Menteri Azwar Anas, yang mengomandoi tentang persoalan-persoalan tentang non-ASN ini terhadap mereka yang dalam tanda kutip dizalimi itu. Karena ada BKD nggak usah, dan sebagainya. Banyak alasan, Mbak. Itu salah satu contoh, dan banyak lagi. Seperti yang disampaikan, banyak juga yang datang ke sini tentang Satpol PP, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa upaya yang ingin Bapak lakukan sehingga update data itu betul-betul valid, sehingga Bapak dan pemerintah pusat jelas sikapnya bagaimana terhadap persoalan-persoalan itu. Oleh karena itu, kemudian yang kedua adalah bentuk daripada solusi ini bagaimana, Pak? Ini yang ditunggu-tunggu. Yang jelas dikatakan bahwa 28 November tidak ada yang dipakai. Syukur Alhamdulillah. Ini kebijakan yang sangat luar biasa dan ini adalah yang ditunggu-tunggu. Kalaulah memang ini tidak akan dilakukan PHK dan lain sebagainya, kalimat-kalimat yang tidak akan merugikan para non-ASN, supaya jelas pula masa depan mereka itu dengan berbagai macam ragam bentuk daripada non-ASN itu, kira-kira solusi yang akan diberikan dan akan dicarikan solusi oleh pemerintah bersama DPR itu, usulan dari Bapak itu kira-kira seperti apa. Ini Zoom, Pak, ini didengar oleh semua, ditunggu-tunggu, Pak. Kalau Bapak ke sini nih, para non-ASN itu menonton dari Aceh sampai Papua, Pak. Karena menyangkut harkat martabat kehidupan mereka masa depan. Tolong juga kebijakan yang transparan, jangan ini hanya angin surga karena kita akan menghadapi pemilu. Jangan begini, Pak. Kami profesional dalam menyikapi itu, kalaupun kami ini adalah politisi. Harus jelas mau dibawa kemana para non-ASN sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri Rizal tadi.
anggarannya tidak membengkak, kemudian kesejahteraannya tidak diturunkan, di satu sisi pemasukan kita bagaimana, ini kan sesuatu yang dilematis. Ini yang perlu saya minta penjelasan dari Pak Menteri. Kemudian saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar. Saya ketika itu merasa sudah ada win-win solution tentang DPR, tentang kesekretariatan. Saya barangkali sudah 3,5 tahun dan maaf Pak, sebetulnya saya tidak mau bicara tentang hal ini. Saya bilang sama pimpinan tadi. Tapi lewat lobby-lobby, agaknya apa yang disampaikan oleh DPR belum mendapatkan respon yang positif. Saya perlu juga memberikan gambaran, jangan disamakan DPR ini, lembaga ini dengan kementerian dan lembaga Bapak Ibu, Pak Menteri. Saya 3 periode di DPRD Provinsi, Pak. Pak Menteri pernah jadi bupati. Bahwa seorang sekjen, seorang sekretaris DPR, itu berbeda pelayanannya dibandingkan dengan kementerian dan lembaga, Pak. Bosnya sekjen ini bukan hanya pimpinan DPR. Bosnya DPR, sekjen ini seluruh anggota DPR, Pak. Saya tidak harus melalui ketua untuk berurusan hal-hal yang berkaitan tentang kepentingan pribadi saya dan kawan-kawan, Pak. Kenapa? Karena struktur di kami anggota dewan namanya bukan kepala. Kalau kepala adalah bersifat horizontal dan sifatnya adalah komando dan patuh dan taat apa yang dikatakan oleh kepala. Sedangkan ketua adalah fasilitator, Pak. Mengeluh para sekretariat itu, Pak. Sekretaris DPR, termasuk sekretaris beliau ini. Sekjen kita ini, Pak. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah pola perilaku manajemen di pemerintahan ini harusnya tentu harus kita bedakan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Memang jumlahnya 575, tapi ragam kepala dari 575 ini kalau nggak piawai sekjen ini, barangkali sudah stroke beliau ini. Saya kasihan melihat selalu, saya kasihan melihat beliau ini, Pak, nggak pernah duduk sini nih. Ini karena perintah ketua tadi. Nggak berani juga beliau duduk sini, Pak. Tapi karena ingin bagaimana komunikasi kita harmonis, apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk. Yang kedua, ada kebijakan dari Menpan RB yang dikatakan tadi oleh Pak Junimar. Ada 4 lembaga, kejaksaan, Mahkamah Agung, BIN, dosen. Tentu kami berharap juga saya ini Pak, kepada Pak Menpan RB, kenapa tidak juga diberlakukan hal yang sama terhadap apa yang menjadi rintihan dari Pak Sekjen kita ini. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Sekjen, Pak Menteri Pak Menteri ATR BPN untuk Menpan RB ya. Ini kabar nanti. Agar bisa merevisi, Pak, surat yang Bapak keluarkan nomor 521 MSM 0100 2003 untuk membuka ruang sebagaimana yang saya katakan tadi, Pak. Mudah-mudahan ini jangan menjadi, kalau saya ilustrasikan panjang, Pak. Kerja-kerja daripada sekretariat ini nggak sama dengan di institusi yang lain, bisa kerjanya itu sampai pagi, Pak. Dan itu pernah saya alami, Pak. Sampai subuh, lanjut lagi rapatnya, Pak, jam 10. Setelah baru ketok palunya jam 4, jam 5, lanjut kita briefing,
Dan itu tidak hanya kami anggota panja atau pansus, tetapi pasti didampingi oleh sekretariat. Nah, inilah dedikasi yang dipersembahkan oleh sekretariat kami. Tentu baru pertama kali saya ngomong, Pak, maaf saya sebetulnya nggak berkehendak, tapi karena perintah Pak Junimar, nah itu yang disampaikan tadi, betul serius Pak. Malu saya bicara, ini sebetulnya lewat lobby antara Pak Junimar, Pak Doli dan pimpinan yang lain dengan Pak Menteri, menurut hemat saya ini sudah selesai nih. Ini masalah rumah tangga kita cukup dibicarakan secara personal, tetapi karena ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Sekjen DPR RI, saya terpaksa juga untuk mengungkapkan ini, karena ini adalah juga merupakan aspirasi dari anggota DPR RI. Bukan Komisi 2 saja nih Pak. Karena corongnya di sini adalah untuk bisa bicara dengan Pak Menpan RB adalah Komisi 2. Kami ini ada Pak Menteri, nih ini, nah ya enggak, saya bicara nanti beliau enggak dengar, saya ngomong beliau ngomong tentu enggak tahu. Saya ingin sampaikan adalah ini adalah aspirasi kawan-kawan anggota komisi dari 1 sampai dengan 11 dan juga alat kelengkapan dewan lainnya. Jadi jangan Bapak lihat ini adalah aspirasi Komisi 2. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Gus Padigaus. Pak Endro. Terima kasih pimpinan. Kami hormati Pak Menteri Pan RB beserta jajarannya. Pertama, saya mengapresiasi dari paparan Pak Menteri kaitannya mulai dari pendataan maupun grand design yang ada. Ada beberapa hal yang mungkin saya dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, kaitannya dengan surat edaran Menteri yang kaitannya penghapusan non-ASN November 2023. Saya minta itu tegas saja di sini diputuskan, dicabut saja gitu. Karena ini berdampak luas dan membingungkan. Ya. Nah ini kan mulai dari yang paling ini kan kontradiksi dengan paparan Pak Menteri yang isu lainnya, penerapan reformasi birokrasi tematik menerjemahkan arahan Presiden. Ada 3, yang satu kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, yang ketiga adalah mengurangi dampak risiko ke masyarakat. Poin yang paling penting adalah terkait dengan masalah kemiskinan. Di sini kan Presiden Jokowi sedang giat-giatnya menanggulangi kemiskinan, di mana ada yang namanya para pendamping PKH, SDM-nya cukup banyak di kabupaten. Pak Menteri pernah jadi bupati, pasti paham. Ini mau diapakan? Padahal ini tugas mulia yang harus diselesaikan. Belum lagi yang lain-lainnya, termasuk kalau kita turun ke daerah, banyak guru-guru yang juga masih honorer juga banyak dibanding yang PNS maupun yang P3K. Nah ini di sini dari paparan yang ada belum secara tegas, malah dikatakan perlu kesepakatan. Kesepakatan kami adalah untuk mencabut surat ini dulu, supaya tidak menjadi gundah gulana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara masalah kekinian. Ini dari paparan Pak Menteri ini memang luar biasa. Ini pendekatan grand design maupun pendekatannya teknokratik. Ini sebenarnya paparan seperti ini Pak Menteri lebih
cocoknya dari jadi Menko supaya bisa apa? Menerobos kementerian yang lain. Tidak Menpan RB tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Tidak pada level kementerian saja, saya pikir reformasi birokrasi sampai daerah. Betul ada MPP sudah, digitalisasi oke. Satu hal yang lupa adalah manusianya. Reformasi mental manusianya. Ini contoh yang paling sederhana saja. Kaitannya masalah data kemiskinan. Orang miskin harus melapor bahwa saya miskin. Orang meninggal harus lapor, saya sudah meninggal. Ini kan carut marutnya birokrasi, di mana birokrasi yang belum hadir untuk menyongsong yang ada. Sistem sudah terbangun, tapi manusianya belum. Bagaimana gerakan-gerakan budaya, kesadaran untuk melaporkan hal-hal yang ada supaya masuk ke dalam sistem. Sistem gampang dibuat, tapi orang itu sulit dibangun ke sana. Yang berikutnya kaitannya kekinian juga. Lebih dari separuh provinsi maupun kabupaten itu dijabat oleh penjabat bupati maupun gubernur. Ini semuanya ASN. Saya menagih tata kelola pemerintahan yang baik, di mana asas-asas umumnya yang baik itu harus dijaga, karena ini levelnya ASN. Maksudnya kita lihat Menpan RB harus berkomunikasi mutlak. Kalau tadi bicara masalah kolaboratif, harus Menpan RB harus berkolaboratif dengan kementerian lain. Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri dalam artian pengangkatan PJ. Ribut di samping kita, Provinsi Banten, pengangkatan PJ Sekda oleh PJ Gubernur ini dipertunkan, belum di Musirawas. Karena apa? Dia diangkat jadi PJ Bupati, waktu itu posisinya sebagai Sekda. Begitu dia ngerangkap Sekda, dia melepaskan diri dari Sekda, mengangkat PJ Sekda. Ini kan nggak boleh. Legal standingnya seperti apa? Saya minta juga dikaji juga di Menpan RB, di BKN ada. Ini seperti apa? Ini kan nggak boleh. Begitu digugurkan sebagai sekdanya, habis dia sebagai legal standing sebagai PJ kepala daerah. Ingat, ini bukan pemilihan. Ini penjabat yang ASN. Di daerah lain, di daerah saya ada. Kabupaten dapil saya di Lampung itu juga sama. Nah, ini keterlanjuran kesalahan yang tidak pernah dikoreksi oleh Menpan RB ini menjadi kebiasaan yang buruk, tata kelola yang jelek. Yang berikutnya, model ini kan tahun politik, di mana begitu rebutan PJ pasti ada masalah. Ada apa-apanya, apa adanya. Bukan apa adanya, ada apanya. Mereka berlomba-lomba bagaimana melakukan rolling. Nah, ini saya yang model begini saya mengapresiasi dari Menpan RB, di mana ada beberapa keputusan konsultasi dengan BKN Menpan RB itu di stop karena belum 2 tahun menduduki posisi terakhir sudah di rolling, baru setahun PJ-nya ada rolling. Nah, ini hal-hal inilah yang harus perlu diperkuat kerjasama kolaboratif. Penegakan aturan
ada PP berapa itu? PP 116 kalau nggak salah. 116 Perpres 116 2022. Dia itu kalau merolling harus minta persetujuan BKN. Di daerah saya banyak tuh. Rolling aja. Kebiasaan yang lama itu hanya dengan Mendagri selesai. Nah ini kan ada Perpres. Saya nggak tahu ini Perpres ini apa bunyi-bunyian atau apa namanya ditaati. Bagaimana mereka yang melanggar Perpres yang ada? Enggak diapa-apakan tuh. Jadi kalau memang nggak ditegakkan Perpres ini dicabut aja, diusulkan, dibuang aja. Ini carut marut di daerah begitu. Begitu ada PJ, rolling besar-besar begini-begini. Ini Republik PJ, bahaya. Ini Menpan RB harus di depan untuk mengendalikan birokrasi yang ada. Supaya pada tupoksinya, BKN itu luar biasa, ada LAN juga di situ. Ini saya tuntut, Menpan RB harus kolaboratif dengan kementerian yang lain. Berikutnya, kaitannya kita bicara masalah CPNS, P3K. Banyak masalah yang kemarin mafia CPNS tidak diselesaikan. Aktor intelektualnya mana? Kami tidak mendapatkan data yang ada. Ini kalau tidak diselesaikan dari akarnya akan terus berulang. Saya temukan di daerah yang menjadi salah satu pemain mafia CPNS juga didiamkan. Kebanyakan BKD. Ada yang didiamkan dalam posisi yang biasa, tetap jabatannya. Ada yang memang kena sanksi. Anehnya dia menjalani hukuman tapi tidak ada keputusan dia dihukum. Balik lagi dia. Saya nggak tahu ini kita bicara asik ke depan, rekrutmen dan sebagainya. Akar masalahnya dari tahun ke tahun begitu ada seleksi, ada mafia dan sebagainya, tidak pernah selesai. Kasihan masyarakat yang nggak punya duit, berprestasi, pintar, jadi di PNS, kena mafia. Saya minta ini tanggung jawab yang ada ini diselesaikan. Terus yang berikutnya kaitannya peningkatan investasi di sini. Saya bicara masalah langsung menerjemahkan apa yang dikatakan oleh paparan ini. Dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi indeks reformasi birokrasi. Ini kan saya orang daerah, jadi begitu aturannya saring bertindian tidak jalan. Daerah banyak kerusakan lingkungan, ternyata izinnya itu di provinsi atau sekarang tarik pusat. Daerah teriak, nggak bisa apa-apa. Saya dekati supaya bicara masalah kerusakan lingkungan, bicara masalah penegakan hukum lingkungan. Dia izinnya di pusat nggak bisa, pusat nggak bisa mengontrol karena itu daerah. Nah, itu mungkin pimpinan, jadi Pak Menpan RB, saya minta ini sudah saatnya Menpan RB tampil ke depan, di mana birokrasi menjadi andalan, di mana apalagi sekarang itu mendekati tahun politik, penjabat-penjabat kepala daerah banyak sekali, yang tadinya sekda menjadi pejabat kepala daerah, dia itu mempejikan orang lain, hilang posisinya, dia masih bercokol juga. Saya minta Pak Menteri bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Ini pintu masuknya Kementerian Dalam Negeri. Biasa lupa kalau ada perpres, apakah tidak disosialisasi. Sanksi yang tegas juga harus diberlakukan. Yang terakhir, ini kaitan ada PLH
PLT, PJS dan sebagainya. Ini ada kan batas waktunya. Ini PJ kepala daerah nantinya sampai terpilih kembali itu ada yang melebihi 2 tahun. Padahal aturannya mengatakan dia kan pejabat kepala daerah bisa 1 tahun kalikan 2. Pejabat itu namanya pejabat. Kalau setelah 2 ini dia mau sebagai apa? Enggak ada perangkat hukumnya. Dia mau memerintah jadi apa? Bulan ke-25 dia ilegal. Enggak ada. Nah ini ya, situasi demikianlah yang harus disiasati ke depan seperti apa. 2 yang kritis, yang tadi saya katakan bulan ke-25 dia tidak dilengkapi dengan regulasi yang ada. Yang kedua, sekda menjabat PJ kepala daerah, dia mem-PJ-kan sekdanya, itu juga kajiannya seperti apa. Itu nggak bisa posisinya dia. Dia jadi PJ kepala daerah karena sekda. Begitu sekda dicopot, hilang. Ini masih jalan banyak sekali. Ini harus ditertibkan. Yang ini terakhir ya, kaitannya dengan internal juga BKN, Pak. BKN kan sampai sekarang PLT, ya PLT ya, itu berapa tahun? 2 tahun lebih itu. Masa nggak ada orang lain sih? Terus kerangka regulasi ini apa? PLT terus. Dari mana bisa jalan seperti ini dengan situasi masalah birokrasi semacam ini dengan harusnya dengan full power, dengan posisi-posisi yang kuat. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Endro. Saya minta persetujuan untuk kita perpanjang ya. Paling lama 13. Tolong Bapak Ibu perhatikan waktunya. Silakan Pak Cornelis. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan, rekan-rekan anggota Dewan, yang terhormat Saudara Menteri, Pan RB dan seluruh jajarannya. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Saya hanya ingin mempertanyakan 2 hal. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Junimat selaku Wakil Ketua mengenai komposisi jatah untuk formasi IPDN. Kalimantan Barat itu hanya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 aja. Kabupaten lain tidak dapat. Yang dapat Kapuas Hulu, Mempawah, Sanggau, Landak, Kabupaten Kuburaya, dan Singkawang. Provinsi aja nggak dapat. Sedangkan menurut beliau tadi itu sudah disepakati. Karena formasinya tidak ada. Nah ini kami mohon penjelasan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jedimat. Yang kedua, kepastian tentang tenaga honor ini. Mau diberhentikan atau tidak, sebagaimana tadi sudah dipaparkan, ya kita memang harus memberikan penegasan supaya masyarakat tidak ragu-ragu. Kalau memang mau diberhentikan, ya berhentikan. Kalau memang mau bertahan, bertahan. Ya tapi saya mengharap pada pemerintah untuk dicarikan jalan yang terbaik agar tidak menambah angka kemiskinan. Saya rasa cukup karena jatahnya hanya 5 menit. Mau disampaikan sebenarnya banyak, tapi bagi-bagi dengan teman-teman. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Cornelis. Ini Pak Haruna kemana nih? Lewat. Sholat. Saya juga mau sholat Pak. Pak Wahyu. Terima kasih Ketua. Saudara Menpan RB,
Pertanyaan saya coba singkat-singkat aja Pak. Semenjak pertama kali menjabat, saya lihat, mohon maaf Pak, Menpan RB ini lebih banyak pencitraan ya Pak daripada yang dikerjakan. Saya agak merinding melihat statement-statement Bapak itu. Kembali ke pertanyaan Pak. Dari halaman 2 sampai dengan halaman 12. Dari penjelasan ini kita sama-sama paham, yang penting tuh halaman 13 Pak. Jadi semua yang dari nomor 1 sampai halaman 1 sampai halaman 12 kita rangkum saja pertanyaannya di satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak. Bapak menyatakan tadi, ini juga terkait statement-statement yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Tata kelola birokrasi, penerapan reformasi birokrasi tematis. Tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal. Saya tidak tahu Pak apa hubungannya reformasi birokrasi dengan anggaran kemiskinan, termasuk juga penghematan 500 triliun yang Bapak sampaikan di media sosial. Coba Bapak jelaskan dengan saya, apa yang berdampak terhadap penerapan reformasi birokrasi tematis ini lebih penting daripada melakukan revisi undang-undang. Karena semua yang Bapak ceritakan ini Pak, hampir mustahil dilakukan. Coba saya contohkan lagi Pak ya. Penguatan tata kelola birokrasi merespon mengawasi hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden berdampak serius terhadap masyarakat. Bagaimana caranya Pak? ASN ini Pak, dari Sabang sampai Merauke itu, yang Bapak jelaskan tadi koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, mereka lebih mendengar dengan Menteri Keuangan daripada Menteri Dalam Negeri. Tidak ada yang tidak takut Pak dengan Menteri Keuangan. Peningkatan investasi, reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index untuk melipat gandakan investasi. Balik lagi Pak, kalau undang-undangnya tidak diperbaiki gimana caranya Pak? Ini kan kita membuat semacam narasi yang tidak mungkin kita lakukan. Lagi Pak, transformasi digital. Apa yang dilakukan, diidekan ini baik Pak, transformasi digital. Memang platform digital kita ini banyak sekali. Banyak sekali. Tapi untuk mengintegrasikannya, saya rasa butuh 25 tahun Pak. Kalau Bapak ingin melihat bagaimana tingkat kesulitan kita, coba sinkronisasi dulu sistem aplikasi pengusulan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu ada banyak sekali itu. Ada 3, simpulkan jadi 1 dan 3-tiganya ada di Kementerian Keuangan. Tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu di sini. Rasa bapak-bapak yang bekas bupati dan wali kota dan gubernur di sini tahu semua kan? Sudah itu. Nah, saya rasa itu saja dulu Ketua. Semoga tadi bisa dijawab dengan baik dan benar oleh Saudara Menteri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wahyu. Pak Agung. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri yang saya hormati, beserta jajaran, staf pimpinan dan anggota yang kami banggakan. Kanan Pak. Ya, santai aja Pak. Jangan terlalu tegang. Kita pernah punya Menpan sejak periode saya pertama, ada Pak Yudi, ada almarhum Pak Cahyo, dan sekarang Bapak di sini. Semuanya baik Pak. Bahkan yang disampaikan paparan di setiap pembahasan di Komisi 2 pun juga
rasa-rasanya lega. Tetapi entah kenapa setiap kali ada undangan RDP dengan Kemenpan, satu, ya Pak, teman-teman honorer apapun sebutannya, pegawai pemerintah yang ada, ini langsung membanjiri HP kita masing-masing. Sehingga mau tidak mau bikin telapak tangan dan kaki kita dingin, Pak. Sementara kepala dan hati panas. Betapapun ini persoalan yang belum pernah terurai dan belum pernah terpecahkan. Saya ingin melakukan pendekatan regulasi, mau menggunakan undang-undang kepegawaian atau undang-undang yang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, atau tentang rencana tindak lanjut RUU perubahan ASN. Saya mencoba untuk melakukan telaah dari sana secara dangkal dalam pemahaman saya, belum ketemu. Bagaimana mungkin kita membahas RUU perubahan ASN yang sampai sekarang belum tuntas, kemudian kita sudah melakukan langkah kebijakan. Kecuali memang kita mau bareng-bareng bunuh diri, mengambil kebijakan yang tidak ada regulasinya. Contoh, di Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, terutama di PP 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah, di pasal 99 di sana ditulis pegawai non-PNS dan atau non-PPK, P3K masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Ini kalimatnya manis sekali, Pak. Masih dapat bekerja 2023. Tapi teman-teman kami di bawah membacanya setelah November 2023, mereka sudah tidak ada harapan lagi bekerja. Mereka sudah tidak mungkin lagi mendapatkan penghasilan. Sementara mereka Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, maka dengan kita menyepakati ada 5 kesimpulan pada hari ini, maka rapat ini bisa kita akhiri. Sebelum kita tutup, tentu kami atas nama Komisi 2 mengucapkan terima kasih pada Saudara Menteri, Pak RB beserta seluruh jajaran, dan kemudian terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil, maka rapat kerja kita pada hari ini dapat kita akhiri. Terima kasih, selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceweknya gue yang nyari nih. Sekarang tidak ada lagi pengisian dupa yang cenderung administratif, sehingga ASN bisa total mengajar dan capaian organisasinya kami harap ke depan jauh lebih tinggi. Terkait dengan penyerahan regulasi, Pak Ketua, kami juga ingin laporkan, kami sedang bekerja keras dengan lintas kementerian yang dikoordinir oleh teman-teman di Deputi SDMA. Saat ini ada lebih dari 1.000 regulasi yang over-regulated, tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia. Maka nomor pilihan pertama, revisi Undang-Undang 5 tentang aparatur sipil negara yang sedang diperkarasi oleh teman-teman DPR. Yang kedua adalah perumusan PP manajemen pegawai ASN, yang ini akan mencabut seluruhnya dari 307 peraturan, mencabut sebagian dari 16 peraturan, dan ini prakarsa Kemenpan RB yang sekarang sedang dibahas, termasuk nanti akan mencabut 11 PP, 295 Kepres, Perpres, dan 1 Kepres. Nah, sekalian yang berikutnya adalah 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang ini terus menjadi fokus kami, yaitu mall pelayanan publik, yang direct service, pelayanan langsung orang datang ke mall pelayanan publik. Yang berikutnya ada electronic service yang sekarang sudah dikembangkan, yaitu MPP digital. Beberapa daerah telah cukup progresif untuk menuju ke tempat ini. Yang berikutnya adalah self-service, pelayanan mandiri. Yang berikutnya adalah mobile service, pelayanan langsung yang keliling ke berbagai tempat. Nah, MPP digital ini, Bapak sekalian, targetnya Mei ini akan jalan untuk di sedikitnya 20 kabupaten kota dan menuju ke 100 kota. Yang sekarang ini terus dilakukan replikasi dari dari Smart Kampung yang di Banyuwangi bersama dengan Telkom, Mandiri, LNSW, dan juga Peruri, di mana MPP digital ini merupakan pelayanan publik berbasis elektronik,
pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Yang fitur-fitur utamanya sekarang Pak Ketua adalah terkait dengan pengajuan permohonan layanan, tracking layanan, riwayat layanan, pengaduan layanan, profil pengguna, dan notifikasi. Nah sekarang ini Pak Ketua, di berbagai daerah sekarang penduduk sedang melakukan face recognition sekali saja, sehingga begitu melakukan face recognition, data mereka sudah ada di data digital, mereka tidak perlu lagi berulang untuk pengisian data karena data mereka telah direkam. Sehingga dengan demikian targetnya, kalau sebelumnya masyarakat mengisi data berulang-ulang, targetnya ke depan masyarakat hanya cukup sekali input data saja. Karena sudah pakai face recognition, maka data mereka keluar. Sehingga kalau dia datang ke rumah sakit, secara bertahap, tidak harus mengisi banyak aplikasi, cukup dengan menggunakan ID yang mereka miliki, data-data itu akan keluar. Inilah rintisan MPP digital di 12 kabupaten kota, yang kemudian juga ada 100 kota berikutnya yang menjadi rintisan dari mall pelayanan publik yang sekarang sedang dikerjakan bersama-sama. Integrasi Adminduk dengan seluruh pelayanan publik ini menjadi pekerjaan kami dengan Kemendagri, Pak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, yang dibantu oleh Telkom, LNSW, Mandiri, dan juga oleh oleh Peruri. Nah inilah peta sebaran MPP di Indonesia. Ini jumlah MPP berdasarkan tipologinya, ada kabupaten, kepulauan, kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah progres pembentukan MPP, kami ingin laporkan, karena MPP ini digital yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat lewat mall pelayanan publik ini. Belum terdapat di 394, tapi secara bertahap sudah terdata 338 dan masih dalam proses 56 kabupaten kota. Kami kira ini Pak Ketua dan Ibu yang saya hormati, hal-hal pokok dan juga skala prioritas yang sedang kami kerjakan hari-hari ini di Kemenpan RB. Selebihnya jika ada pertanyaan nanti lampiran-lampiran akan terus kami sampaikan, termasuk kami sudah membuka line telepon Pak Ketua, karena beberapa kebijakan baru ini rata-rata tidak dipahami dengan baik oleh daerah. Maka banyak daerah kadang harus konsultasi dan perjalanan dinas ke Jakarta. Supaya tidak menumpuk perjalanan dinas ke Jakarta, maka sudah kami buka ini. Kalau hari Selasa, hari SDM aparatur. Kalau hari Kamis, pelayanan publik, kemudian Rabu hari Kunwas, Jumat kelembagaan, sehingga mereka bisa tanya by phone. Begitu juga kami telah berikan jabatan fungsional, mereka tanyanya ke siapa untuk instansi pusat. Evaluasi kelas jabatan, instansi pusat ke siapa, semua kami deploy untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu juga terkait dengan penanganan dan pengadaan untuk ASN. Sehingga dengan demikian, alhamdulillah, kami juga buat chatbot si pandai, sehingga mereka secara elektronik bisa dijawab dengan cepat kalau pertanyaan-pertanyaan yang sama berulang. Dari apa yang kami kerjakan ini Pak Ketua, kami bisa mengurangi tamu 93%. Jumlah tamu kementerian berkurang datang ke kantor. Dan ini jumlahnya cukup signifikan karena bisa kita selesaikan secara daring, kecuali yang sangat mendesak saja yang datang ke tempat kami. Dan ini kita bisa hemat kurang lebih perjalanan dinas 75 miliar dalam beberapa bulan ini dengan daerah tidak lagi datang ke Jakarta. Dan ternyata jauh lebih efektif. Karena datang ke Jakarta rombongan 15 orang, yang datang kadang cuma 3 orang ke kantor. Nah, 3 orang itu pun kadang sambil main HP nanya-nanya. Tapi dengan ini mereka lebih mendapatkan informasi yang cukup. Kami kira terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Saudara Menteri PAN RB. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan. Yang pertama nanti yang terkait dengan soal Sekretariat Jenderal DPR, mungkin setelah ini nanti ditindaklanjuti, ada pertemuan langsung antara Pak Sekjen dengan Bu Sekjen juga. Kemudian yang kedua, kami persilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau Pak Junimat, Samsul, Pak Daus, Pak Endro, Pak Cornelis, nanti kita bagi aja Pak Haruna, ya. Kita bagi. Pak Wahyu, Pak Agung, Pak Endro, Pak Rifki, banyak banget. Pak Teddy, Pak Heru, banyak.
Silakan Pak Junimat. Ya, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Menteri dan jajarannya, di halaman 10, Pak. Halaman 10 tentang hasil pendataan tenaga non-ASN. Jumlah tenaga non-ASN 2.360.723, Saudara Menteri. Nah, kami ingin bertanya apakah dari total tenaga non-ASN ini sudah termasuk Satpol PP yang lebih kurang 70.137 dan rata-rata mereka yang sudah bekerja di atas 10 tahun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menyangkut IPDN, Saudara Menteri. IPDN itu dalam formasi yang harus dipenuhi karena menyangkut juga peserta dari OAP, orang asli Papua. Orang asli Papua. Total yang diajukan itu 1.410 praja untuk tahun 2023. Dan dari total ini ya merupakan hasil pembahasan dengan tim Kemenpan RB. Ini sudah pernah dibahas, Pak. Kita punya suratnya di sini. Nah, ternyata dari hasil pembahasan yang sudah fix, Kemenpan RB membuat surat bahwa untuk mengisi CPNS di lingkungan organisasi pemerintah, dari IPDN ditetapkan hanya 534 formasi. Begitu, Saudara Menteri. Nah, kalau 534 formasi, ya, menurut kami tidak rasional. Kenapa demikian? Sebagiannya selama ini ya untuk satu kabupaten kota masing-masing terbagi untuk 2 orang pamong. 2 orang pamong di sana. Dan provinsi 4 pamong setiap tahunnya. 4 pamong. Nah, kalau hanya diberikan kuota 5-3 formasi tentu akan membuat kerja-kerja di daerah itu dari pamong akan pincang, Saudara Menteri. Dan kalau kuota setiap tahun 534, maka dipastikan IPDN akan kosong. IPDN akan kosong. Kenapa demikian? Kuota IPDN itu lebih kurang di atas 1.100, Pak, selama ini. Dan anggaran sudah kita ketok untuk tahun 2023, Pak Menteri. Nah, dibandingkan dengan sekolah-sekolah kedinasan lain, ya, seperti misalnya Kementerian Perhubungan membutuhkan 1.408 kebutuhan, Keuangan 1.100, Hukum dan HAM 525, ini tidak berubah, Pak. Kenapa IPDN itu mesti dirubah? Nah, dari segi perbandingan biasanya, dan itu dari hasil kajian, setiap tahun 2 untuk kabupaten kota, ya, untuk provinsi 4, Saudara Menteri. Ini kira-kira apa rasionalitas dari Kementerian PAN untuk memberikan kuota yang jauh sekali dari kuota yang sebelumnya, dari 1.410 menjadi 534 formasi. Ini, Pak. Apa pertimbangan rasionalitasnya? Nah, saya menyinggung sedikit tentang parlemen. Kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, bahwa parlemen membutuhkan
400 formasi, Saudara Menteri. 400 formasi. 400 formasi dan semua punya unit kerja di sana. Tetapi surat dari Kemenpan mengatakan mengurangi kalau saya nggak salah 70%. Ya Pak Sekjen? Efisiensi 70%. Ya, kami yang merasakan di DPR ini bagaimana Kesekjen itu bekerja ya, secara terus-menerus, dan apabila dilakukan efisiensi 70%, maka tidak usah menurut Kesekjenan. Menurut kami ini akan membuat kerja-kerja di DPR akan terganggu. Nah, lagi pula kenapa harus misalnya ada surat dari Kemenpan, ya, Kemenpan yang hanya memberikan kewenangan kepada 4 instansi atau lembaga yang bisa menerima calon ASN, yaitu yudikatif, Mahkamah Agung, kalau saya nggak salah BIN, dosen, dan kejaksaan. Artinya, tolong dari Kemenpan itu melakukan kajian kembali, supaya parlemen juga dimasukkan. Ya. Dalam salah satu lembaga, jadi 4 tambah 1 jadi 5. Nah, bagaimana nanti aturan mainnya atau apa yang perlu didetailkan, ya menurut kami dari Sekjen Kemenpan bisa koordinasi dengan Sekjen DPR RI. Ya, apalagi DPD itu efisiensinya tidak sampai 70, Pak. DPD. Iya kan? Tidak sampai 70%. Nah, kok DPR itu efisiensi sampai 70%, Saudara Menteri. Saya kira sementara ini saja, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junimat. Selanjutnya Pak Samsuri Rijal. Terima kasih Ketua, Bapak Pimpinan Komisi 2, serta Menteri Pan-RB, serta seluruh jajaran yang kami hormati, dan para anggota yang berbahagia. Langsung saja kami ingin menyampaikan, bahwasanya untuk dimaklumi, tadi sudah disampaikan bahwa sejumlah pegawai itu justru tidak mengecil, justru membengkak kan Pak Menteri ya. Setelah dilakukan pendataan pegawai non-ASN itu. Termasuk juga di dalamnya sebagaimana yang sudah kita sering bahas adalah pegawai misalnya pegawai honor di KPU, pegawai honor Bawaslu yang mereka itu adalah menjadi tenaga handalan di tempat mereka itu bekerja. Dan itu yang menjadi jaminan untuk memfollow up pekerjaan tahapan di KPU Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu ke depan. Sementara ancaman dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang mereka akan berakhir pada tanggal bulan November tahun 2023 ini, waktunya sudah sangat dekat itu Pak Menteri. Kita sangat mendukung dengan statement Pak Menteri yang sudah tadi diekspos di tengah kita, bahwasanya tidak akan ada PHK massal, dan tidak akan ada pembengkakan anggaran. Kita sangat dukung sekali itu. Dan tidak mengurangi pendapatan dari masing-masing mereka yang akan diterima, serta sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi saya ini agak pelik juga memikirkan bagaimana kombinasi dari keempat hal yang memang sangat kita harapkan itu bisa terwujud. Tapi dalam waktu yang singkat, pertanyaan kami apakah itu bisa direalisir tanpa pengurangan pendapatan mereka, tanpa ada pembengkakan anggaran, kemudian artinya mereka tidak diberhentikan,
kemudian mereka itu tidak terkurangi pendapatan atau penerimaan mereka, dan tetap kita akan menggunakan regulasi yang ada. Nah, jadi barangkali secara konkretnya ini bagaimana kira-kira rumusan yang akan kita hadapi. Apakah ini akan kita tuangkan dalam rancangan undang-undang perubahan Undang Nomor 5 tahun 2014 atau bagaimana? Kalaupun akan dituangkan bagian-bagian itu dalam rancangan undang 2014, apakah perubahan itu akan bisa kita buru menjelang tanggal bulan November tahun 2024 yang sentiasa menjadi ancaman bagi pegawai honor kita se-Indonesia. Ya, kita memang akui ada beberapa keteledoran yang dibuat oleh kepala daerah yang melanggar bahwasanya pelarangan pengangkatan, tapi justru mereka mengangkat pegawai honor itu. Tapi ini udah memang nasi sudah jadi bubur dan mereka tidak bisa kita apa-apain. Walaupun ada dari mereka yang belum menyampaikan SPTJM-nya itu, ya itulah kondisi kita Indonesia. Nah, itu yang pertama kami ingin tanyakan. Yang kedua, memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Pak Junimat tadi itu tentang pegawai parlemen ini, Pak Menteri. Kalau saya menyorotnya, ada nanti kepincangan struktur yang ada di dalam struktur kelembagaan di Sekretariat Jenderal DPR RI ini. Kalau tidak kita siapkan pegawai-pegawai negeri dari mereka dan hanya kita siapkan tenaga honor saja misalnya, nah, suatu ketika kan mereka ini akan pensiun. Nah, bagaimana cara kita mengisi kalau mereka yang pensiun dan kekosongan yang terjadi akibat mereka yang pensiun itu? Ya, sangat terganggu. Sementara kan DPR ini akan kerja terus. Di satu sisi. Di sisi lain, kami juga sebagai anggota menjadi kadang-kadang terhalang juga beberapa pelayanan menjadi terhambat. Misalnya pelayanan keuangan atau pelayanan kepegawaian mereka atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kunjungan kita ke suatu tempat ke daerah lain. Jadi kalau memang mereka tidak profesional bekerja, mungkin karena tidak ada job yang memberikan semacam motivasi mereka, ini yang kita kasihankan. Jadi pegawai-pegawai ya jelas memerlukan motivasi. Dan kami berharap hal ini tidak saja dilihat secara teknis kepegawaian dengan aturan-aturan yang ada, tentu pertimbangan-pertimbangan politis juga mesti kita lihat juga sisi-sisi itu, khusus untuk pegawai parlemen. Nah, saran kami apakah ini akan kita masukkan ke dalam rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu, nanti kita akan bahas ke depan, apakah nanti pegawai itu akan kita bagi pegawai tadi katakan pegawai legislatif, pegawai eksekutif, pegawai yudikatif, sehingga ada cantolannya untuk pegawai parlemen ini. Nah, itu kemungkinan salah satu solusinya. Kita sudah bahas-bahas juga dengan tim ahli DPR, ada kemungkinan untuk memasukkan salah satu pasal di dalam undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 5 2014 itu, kemungkinan kita masuk dalam salah satu pasalnya seperti itu bunyinya. Jadi ada cantolan untuk pegawai parlemen. Nggak bisa kita membiarkan mereka kosong dan tidak berkarir dan tidak punya harapan untuk berkarir ke depan dari sisi-sisi kepegawaian. Walaupun tadi konsep ini barangkali yang Pak Menteri sudah ekspos ini sangat bagus, artinya kita bertitik tolak dari kinerja, bukan pegawai itu sebagai tumpukan kertas, kita setuju itu. Tapi itu nanti akan kita buat secara berangsur untuk pegawai parlemen yang ada di DPR RI itu. Kemudian yang ketiga, barangkali terakhir, karena ada rekan-rekan banyak bertanya, ketika kita berbincang dengan para gubernur-gubernur pemekaran di Papua, jadi Papua, Provinsi Papua mekar jadi tambahan 3 provinsi, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Papua Barat mekarkan jadi Papua. Jadi ada 6 Papua di sana, 6 provinsi Papua. Problem yang dihadapi ketika itu dan mereka mengadu kepada kita ada persoalan ASN yang ada di sana, Pak Menteri. ASN yang ada di masing-masing Papua itu, pertama mereka yang selama ini duduk di Provinsi Papua Induk, itu tidak serta-merta mau pindah ke Provinsi Pemekaran barunya itu. Karena keluarga-keluarga mereka toh tinggal di Papua Induk, di Papua.
ya mungkin ada fasilitas dan keluarganya dipindahkan ke pegunungan. Nah ini yang menjadi keberatan mereka. Atau dipindahkan ke Merauke, ke Papua Selatan, atau dipindahkan ke provinsi Papua Tengah. Jadi ada problem. Jadi kemarin itu gubernur bertengkar, tidak bertengkar, cuman masing-masing mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena di satu sisi mereka tidak mau pindah, sisi lain juga yang ini masih kekurangan, yang ini berlebihan. Itu dia, orang asli Papua itu tak ada niat untuk jadi ASN. Dia pun tidak begitu familiar dengan apa itu ASN itu. Pegawai negeri itu nggak familiar dia. Jadi ini jadi problem juga, barangkali perlu kita berikan perhatian khusus untuk ASN yang ada di sana. Karena sudah ada punya 6 provinsi, jadi saya kira itu tidak sedikit. Hampir sebesar Sumatera juga, ya Sumatera ada 8 atau 9 provinsi. Mereka sudah 6 dan menjelang akan ada 7 provinsi, Provinsi Papua Utara yang kita akan segera selesaikan juga naskah akademisnya. Jadi barangkali itu Pak Menteri, 3 hal saja, yang di Papua, kemudian pegawai negeri di ASN di Sekretariat Jenderal, serta tadi itu kira-kira rumusan terhadap pegawai yang akan berhenti ini bagaimana? Agar mereka terhindar dari pemberhentian massal, pendapatan mereka tidak berkurang, kemudian pembengkakan anggaran tidak akan terjadi mudah-mudahan. Dan kita tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Formatnya gimana Pak Menteri? Saya kira demikian itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudijal. Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Menpan RB, Pak Zauranas, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Menyimak dan mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri dan membaca berita tentang sikap pemerintah yang disampaikan oleh Menpan RB ke berbagai mass media, dan itu adalah berdasarkan permintaan daripada Bapak Presiden tentang kebijakan non-ASN. Saya meresponi apa yang Bapak ungkapkan itu, di mana kebijakan itu adalah tidak akan mem-PHK para non-ASN, di mana PP yang mengatur tentang itu, bahwa tanggal 28 November sudah tidak ada lagi namanya non-ASN itu. PP ini tentunya membuat galau para non-ASN. Tapi dengan berita-berita yang Bapak ungkapkan, dan saya menggarisbawahi terhadap apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentu para non-ASN merasa gembira karena diperlakukan sesuai dengan harapan dan keinginan, tetapi saya melihat belum jelas grand design daripada solusi terhadap mereka-mereka itu. Yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49 218. Ini kan menjadi simalakama bagi pemerintah pusat
di mana pada pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan AS di luar non-ASN dan P3K. Artinya dilarang mengangkat para non-ASN. Di satu sisi, Bapak di DPP ini juga mengatakan bahwa yang 2018 ke bawah, itu dinyatakan bahwa pegawai non-ASN masih dapat bekerja sampai dengan 2023. Artinya adalah non-ASN yang diangkat sebelum tahun 2018. Logika berpikirnya adalah pasal 96 itu menyatakan di atas 2018 tidak ada satu pun institusi ataupun pejabat untuk melakukan pengangkatan non-ASN. Dan kita selalu berbicara tentang hal ini. Berapa sebetulnya jumlah non-ASN itu? Validitasnya sampai detik ini saya katakan juga belum pas. Walaupun Bapak mengatakan dalam buku kerja Bapak ini mengatakan 2,3 juta lebih. Ini bisa saya konfirmasi kepada Bapak, ketika Bapak menyampaikan kepada kami, ada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada seluruh institusi, baik pemerintah pusat ataupun daerah, ada yang tidak menjawab. Saya kesal ketika itu. Masa kementerian lembaga, apalagi pemerintah daerah, masih ada, kata Bapak. Maaf, saya ingat betul itu. Mau dibawa kemana pemerintahan kita? Masa Menpan RB yang ditugaskan oleh Presiden menangani persoalan-persoalan tentang aparatur sipil negara dan struktur kepemerintahan, masih saja ada pihak pemerintah pusat satu, saya ingat betul, saya tidak salah barangkali, boleh dikoreksi kalau salah. Itu pernyataan Bapak ketika itu. Termasuk juga kepala-kepala daerah. Nah, berkaitan dengan Bapak baru saja masuk sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden sebagai Menpan RB, Bapak keluarkan surat edaran. Saya juga menyampaikan ketika hasil reses dan juga ada konferensi yang dilaksanakan di MPR ini, saya juga adalah sebagai narasumber. Mereka itu mengeluh dan menyampaikan kepada MPR ketika itu, satu di daerah dapil saya, ketika itu di Pariaman dan Kabupaten Solo, sikap daripada pemerintah tidak sebetulnya maksud Bapak Menteri ini sangat luar biasa. Untuk menampung semua data-data itu, jangan ada yang tinggal. Sehingga Bapak akan membuat grand design mau dikemanakan para non-ASN ini. Kalau non-ASN ini berbagai macam juga levelnya, Pak. Yang saya ungkapkan ketika itu adalah di mana BKD tidak meresponi, malah Kepala Dinas Pendidikan, Pak. Itu di Padang Pariaman. Datang para guru kepada saya, dia mengatakan data kami tidak bisa dimasukkan menjadi bahagian dari surat edaran. Saya ingat betul ketika itu standarisasi untuk direkrut minimal umur 56 tahun kalau saya tidak salah. Kedua, masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Surat edarannya, Bu. Kalau saya tidak salah, itu bunyinya. Yang intinya yang ingin saya sampaikan adalah masih banyak Bapak Menteri, kepala-kepala daerah, karena apakah kepentingan politik dan lain sebagainya, kalau di Kabupaten Solo saya katakan, orang yang sudah berstatus K2 tidak masuk dalam update data itu. Dia menyampaikan ketika itu di sini, Pak. Dan ini adalah pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan. Silakan lihat di YouTube nanti. Pernah.
yang ingin saya sampaikan adalah non-ASN ini ketika kami bicarakan Pak, selalu saja naik nilainya Pak. 500.000, 900.000, 1,2, 1,6, sekarang 2,3. Dan 2,3 juta ini pun saya rasa masih banyak masyarakat yang non-ASN itu berharap dia adalah bagian daripada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada pemerintah. Oleh karena itu, tentu yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana sikap pemerintah, terutama Bapak Menteri Azwar Anas, yang mengomandoi tentang persoalan-persoalan tentang non-ASN ini terhadap mereka yang dalam tanda kutip dizalimi itu. Karena ada BKD nggak mau, nggak usah, dan sebagainya. Banyak alasan, Mbak. Itu salah satu contoh, dan banyak lagi. Seperti yang disampaikan, banyak juga yang datang ke sini tentang Satpol PP, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa upaya yang ingin Bapak lakukan sehingga update data itu betul-betul valid, sehingga Bapak dan pemerintah pusat jelas sikapnya bagaimana terhadap persoalan-persoalan itu. Oleh karena itu, kemudian yang kedua adalah bentuk daripada solusi ini bagaimana Pak? Ini yang ditunggu-tunggu. Yang jelas dikatakan bahwa 28 November tidak ada yang dipakai. Syukur Alhamdulillah. Ini kebijakan yang sangat luar biasa dan ini adalah yang ditunggu-tunggu. Kalaulah memang ini tidak akan dilakukan PHK dan lain sebagainya, kalimat-kalimat yang tidak akan merugikan para non-ASN, supaya jelas pula masa depan mereka-mereka itu dengan berbagai macam ragam bentuk daripada non-ASN itu, kira-kira solusi yang akan diberikan dan akan dicarikan solusi oleh pemerintah bersama DPR itu, usulan dari Bapak itu kira-kira seperti apa. Ini Zoom Pak, ini didengar oleh semua, ditunggu-tunggu Pak. Kalau Bapak ke sini nih, para non-ASN itu menonton dari Aceh sampai Papua Pak. Karena menyangkut harkat martabat kehidupan mereka masa depan. Tolong juga kebijakan yang transparan, jangan ini hanya angin surga karena kita akan menghadapi pemilu. Jangan begini Pak. Kami profesional dalam menyikapi itu, kalaupun kami ini adalah politisi. Harus jelas mau dibawa kemana para non-ASN sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri Rizal tadi. Anggarannya tidak membengkak, kemudian kesejahteraannya tidak diturunkan, di satu sisi pemasukan kita bagaimana, ini kan sesuatu yang dilematis. Ini yang perlu saya minta penjelasan dari Pak Menteri. Kemudian saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar. Saya ketika itu merasa sudah ada win-win solution tentang DPR, tentang kesekretariatan. Saya barangkali sudah 3,5 tahun dan maaf Pak, sebetulnya saya tidak mau bicara tentang hal ini. Saya bilang sama pimpinan tadi. Tapi lewat lobby-lobby, agaknya apa yang disampaikan oleh DPR belum mendapatkan respon yang positif. Saya perlu juga memberikan gambaran, jangan disamakan DPR ini, lembaga ini dengan kementerian dan lembaga Bapak Ibu, Pak Menteri. Saya 3 periode di DPRD Provinsi, Pak. Pak Menteri pernah jadi bupati. Bahwa seorang sekjen, seorang sekretaris DPR, itu berbeda pelayanannya dibandingkan dengan kementerian dan lembaga, Pak.
Bosnya Sekjen ini bukan hanya pimpinan DPR. Bosnya DPR, Sekjen ini seluruh anggota DPR, Pak. Saya tidak harus melalui ketua untuk berurusan hal-hal yang berkaitan tentang kepentingan pribadi saya dan kawan-kawan, Pak. Kenapa? Karena struktur di kami anggota dewan namanya bukan kepala. Kalau kepala adalah bersifat horizontal dan sifatnya adalah komando dan patuh dan taat apa yang dikatakan oleh kepala. Sedangkan ketua adalah fasilitator, Pak. Mengeluh para sekretariat itu, Pak. Sekretaris DPR, termasuk sekretaris beliau ini. Sekjen kita ini, Pak. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah pola perilaku manajemen di pemerintahan ini harusnya tentu harus kita bedakan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Memang jumlahnya 575, tapi ragam kepala dari 575 ini kalau nggak piawai sekjen ini, barangkali sudah stroke beliau ini. Saya kasihan melihat beliau nih, Pak, nggak pernah duduk sini nih. Ini karena perintah ketua tadi. Nggak berani juga beliau duduk sini, Pak. Tapi karena ingin bagaimana komunikasi kita harmonis, apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk. Yang kedua, ada kebijakan dari Menpan RB yang dikatakan tadi oleh Pak Junimar. Ada 4 lembaga, Kejaksaan, Mahkamah Agung, BIN, dosen. Tentu kami berharap juga kepada Pak Menpan RB, kenapa tidak juga diberlakukan hal yang sama terhadap apa yang menjadi rintihan dari Pak Sekjen kita ini. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Sekjen, Pak Menteri Pak Menteri ATR BPN untuk Menpan RB ya. Ini kabar nanti. Agar bisa merevisi, Pak, surat yang Bapak keluarkan nomor 521 MSM 0100 2003 untuk membuka ruang sebagaimana yang saya katakan tadi, Pak. Mudah-mudahan ini jangan menjadi, kalau saya ilustrasikan panjang, Pak. Kerja-kerja daripada sekretariat ini nggak sama dengan di institusi yang lain, bisa kerjanya itu sampai pagi, Pak. Dan itu pernah saya alami, Pak. Sampai subuh, lanjut lagi rapatnya, Pak, jam 10. Setelah baru ketok palunya jam 4, jam 5, lanjut kita briefing. Dan itu tidak hanya kami anggota panja atau pansus, tetapi pasti didampingi oleh sekretariat. Nah, inilah dedikasi yang dipersembahkan oleh sekretariat kami. Tentu baru pertama kali saya ngomong, Pak, maaf saya sebetulnya nggak berkehendak, tapi karena perintah Pak Junimar, nah itu yang disampaikan tadi, betul serius, Pak. Malu saya bicara, ini sebetulnya lewat lobi antara Pak Junimar, Pak Doli dan pimpinan yang lain dengan Pak Menteri, menurut hemat saya ini sudah selesai nih. Ini masalah rumah tangga kita cukup dibicarakan secara personal, tetapi karena ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Sekjen DPR RI, saya terpaksa juga untuk mengungkapkan ini, karena ini adalah juga merupakan aspirasi dari anggota DPR RI. Bukan Komisi 2 saja nih, Pak. Karena corongnya di sini adalah untuk bisa bicara dengan Pak Menpan RB adalah Komisi 2. Kami ini ada Pak Menteri, nih ini, ya enggak, saya bicara nanti beliau enggak dengar, saya ngomong beliau ngomong tentu enggak tahu. Saya ingin sampaikan adalah ini adalah aspirasi kawan-kawan anggota komisi dari 1 sampai dengan 11 dan juga alat kelengkapan dewan lainnya. Jadi jangan Bapak lihat ini adalah aspirasi Komisi 2.
Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Gus Padigaus. Pak Endro. Terima kasih pimpinan. Kami hormati Pak Menteri Pan RB beserta jajarannya. Pertama, saya mengapresiasi dari paparan Pak Menteri kaitannya mulai dari pendataan maupun grand design yang ada. Ada beberapa hal yang mungkin saya dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, kaitannya dengan surat edaran Menteri yang kaitannya penghapusan non-ASN November 2023. Saya minta itu tegas saja di sini diputuskan, dicabut saja gitu. Karena ini berdampak luas dan membingungkan. Ya. Nah ini kan mulai dari yang paling ini kan kontradiksi dengan paparan Pak Menteri yang isu lainnya, penerapan reformasi birokrasi tematik menerjemahkan arahan Presiden. Ada 3, yang satu kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, yang ketiga adalah mengurangi dampak risiko ke masyarakat. Poin yang paling penting adalah terkait dengan masalah kemiskinan. Di sini kan Presiden Jokowi sedang giat-giatnya menanggulangi kemiskinan, di mana ada yang namanya para pendamping PKH, SDM-nya cukup banyak di kabupaten. Pak Menteri pernah jadi bupati, pasti paham. Ini mau diapakan? Padahal ini tugas mulia yang harus diselesaikan. Belum lagi yang lain-lainnya, termasuk kalau kita turun ke daerah, banyak guru-guru yang juga masih honorer juga banyak dibanding yang PNS maupun yang P3K. Nah ini di sini dari paparan yang ada belum secara tegas, malah dikatakan perlu kesepakatan. Kesepakatan kami adalah untuk mencabut surat ini dulu, supaya tidak menjadi gundah gulana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara masalah kekinian. Ini dari paparan Pak Menteri ini memang luar biasa. Ini pendekatan grand design maupun pendekatannya teknokratik. Ini sebenarnya paparan seperti ini Pak Menteri lebih cocoknya jadi Menko, supaya bisa menerobos kementerian yang lain. Tidak Menpan RB tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Tidak pada level kementerian saja, saya pikir reformasi birokrasi sampai daerah. Betul ada MPP sudah, digitalisasi oke. Satu hal yang lupa adalah manusianya. Reformasi mental manusianya. Ini contoh yang paling sederhana saja, kaitannya masalah data kemiskinan. Orang miskin harus melapor bahwa saya miskin. Orang meninggal harus lapor, saya sudah meninggal. Ini kan carut marutnya birokrasi, di mana birokrasi yang belum hadir untuk menyongsong yang ada. Sistem sudah terbangun, tapi manusianya belum, bagaimana gerakan-gerakan budaya, kesadaran untuk melaporkan hal-hal yang ada supaya masuk ke dalam sistem. Sistem gampang dibuat, tapi orang itu sulit dibangun ke sana. Yang berikutnya kaitannya kekinian juga.
lebih dari separuh provinsi maupun kabupaten itu dijabat oleh penjabat bupati maupun gubernur. Ini semuanya ASN. Saya menagih tata kelola pemerintahan yang baik, di mana asas-asas umumnya yang baik itu harus dijaga, karena ini levelnya ASN. Maksudnya kita lihat Menpan RB harus berkomunikasi mutlak. Kalau tadi bicara masalah kolaboratif, harus Menpan RB harus berkolaboratif dengan kementerian lain, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri dalam artian pengangkatan PJ. Ribut di samping kita, Provinsi Banten, pengangkatan PJ Sekda oleh PJ Gubernur ini dipertunkan, belum di Musirawas. Karena apa? Dia diangkat jadi PJ Bupati, waktu itu posisinya sebagai Sekda. Begitu dia ngerangkap Sekda, dia melepaskan diri dari Sekda, mengangkat PJ Sekda. Ini kan nggak boleh. Legal standingnya seperti apa? Saya minta juga dikaji juga di Menpan RB, di BKN ada. Ini seperti apa? Ini kan nggak boleh. Begitu digugurkan sebagai sekdanya, habis dia sebagai legal standing sebagai PJ kepala daerah. Ingat, ini bukan pemilihan. Ini penjabat yang ASN. Di daerah lain, di daerah saya ada. Kabupaten dapil saya di Lampung itu sama. Nah, ini keterlanjuran kesalahan yang tidak pernah dikoreksi oleh Menpan RB ini menjadi kebiasaan yang buruk, tata kelola yang jelek. Yang berikutnya, model ini kan tahun politik, di mana begitu rebutan PJ pasti ada masalah. Ada apa-apanya, apa adanya, bukan apa adanya, ada apanya. Mereka berlomba-lomba bagaimana melakukan rolling. Nah, ini saya yang model begini saya mengapresiasi dari Menpan RB, di mana ada beberapa keputusan konsultasi dengan BKN Menpan RB itu di stop karena belum 2 tahun menduduki posisi terakhir sudah di rolling, baru setahun PJ-nya ada rolling. Nah, ini hal-hal inilah yang harus perlu diperkuat kerjasama kolaboratif. Penegakan aturan, ada PP berapa itu? PP 116 kalau nggak salah, 116 Perpres 116 2022. Dia itu kalau merolling harus minta persetujuan BKN. Di daerah saya banyak tuh rolling aja. Kebiasaan yang lama itu hanya dengan Mendagri selesai. Nah, ini kan ada Perpres. Saya nggak tahu ini Perpres ini apa bunyi-bunyian atau ditaati. Bagaimana mereka yang melanggar Perpres yang ada? Enggak diapa-apakan tuh. Jadi kalau memang nggak ditegakkan, Perpres ini dicabut aja, diusulkan, dibuang aja. Ini carun marut di daerah begitu. Begitu ada PJ, rolling besar-besar begini-begini. Ini Republik PJ, bahaya. Ini Menpan RB harus di depan untuk mengendalikan birokrasi yang ada. Supaya pada tupoksinya, BKN itu luar biasa, ada LAN juga di situ. Ini saya tuntut Menpan RB harus kolaboratif dengan kementerian yang lain. Berikutnya, kaitannya kita bicara masalah CPNS, P3K. Banyak masalah yang kemarin mafia CPNS tidak diselesaikan. Aktor intelektualnya mana?
kami tidak mendapatkan data yang ada. Ini kalau tidak diselesaikan dari akarnya akan terus berulang. Saya temukan di daerah yang menjadi salah satu pemain mafia CPNS juga didiamkan. Kebanyakan BKD. Ada yang didiamkan dalam posisi yang biasa, tetap jabatannya. Ada yang memang kena sanksi. Anehnya dia menjalani hukuman tapi tidak ada keputusan dia dihukum. Balik lagi dia. Saya nggak tahu ini kita bicara asik ke depan, rekrutmen dan sebagainya. Akar masalahnya dari tahun ke tahun begitu ada seleksi, ada mafia dan sebagainya, tidak pernah selesai. Kasihan masyarakat yang nggak punya duit, berprestasi, pintar, jadi CPNS, kena mafia. Saya minta ini tanggung jawab yang ada ini diselesaikan. Terus yang berikutnya kaitannya peningkatan investasi di sini. Saya bicara masalah langsung menerjemahkan apa yang dikatakan oleh paparan ini. Dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi indeks reformasi birokrasi. Ini kan saya orang daerah, jadi begitu aturannya saring bertindian tidak jalan. Daerah banyak kerusakan lingkungan, ternyata izinnya itu di provinsi atau sekarang tarik pusat. Daerah teriak, nggak bisa apa-apa. Saya dekati supaya bicara masalah kerusakan lingkungan, bicara masalah penegakan hukum lingkungan. Dia izinnya di pusat nggak bisa, pusat nggak bisa mengontrol karena itu daerah. Nah, itu mungkin pimpinan, jadi Pak Menpan RB, saya minta ini sudah saatnya Menpan RB tampil ke depan, di mana birokrasi menjadi andalan, di mana apalagi sekarang itu mendekati tahun politik, penjabat-penjabat kepala daerah banyak sekali, yang tadinya sekda menjadi pejabat kepala daerah, dia itu mempejikan orang lain, hilang posisinya, dia masih bercokol juga. Saya minta Pak Menteri bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Ini pintu masuknya Kementerian Dalam Negeri. Biasa lupa kalau ada perpres, apakah tidak disosialisasi. Sanksi yang tegas juga harus diberlakukan. Yang terakhir, ini kaitan ada PLH, PLT, PJS dan sebagainya. Ini ada kan batas waktunya. Ini PJ kepala daerah nantinya sampai terpilih kembali itu ada yang melebihi 2 tahun. Padahal aturannya mengatakan dia kan pejabat kepala daerah bisa 1 tahun kalikan 2. Pejabat itu namanya pejabat. Kalau setelah 2 ini dia mau sebagai apa? Enggak ada perangkat hukumnya. Dia mau memerintah jadi apa? Bulan ke-25 dia ilegal, nggak ada. Nah ini ya, situasi demikianlah yang harus disiasati ke depan seperti apa. 2 yang kritis, yang tadi saya katakan bulan ke-25 dia tidak dilengkapi dengan regulasi yang ada. Yang kedua, sekda menjabat PJ kepala daerah, dia mem-PJ-kan sekdanya, itu juga kajiannya seperti apa. Itu nggak bisa posisinya dia. Dia jadi PJ kepala daerah karena sekda. Begitu sekdanya dicopot, hilang. Ini masih jalan banyak sekali. Ini harus ditertibkan.
Yang ini terakhir ya, kaitannya dengan internal juga BKN Pak. BKN kan sampai sekarang PLT, ya PLT ya, itu berapa tahun? 2 tahun lebih itu. Masa nggak ada orang lain sih? Terus kerangka regulasi ini apa? PLT terus. Dari mana bisa jalan seperti ini dengan situasi masalah birokrasi semacam ini dengan harusnya dengan full power, dengan posisi-posisi yang kuat. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Saya minta persetujuan untuk kita perpanjang ya. Paling lama pukul 13. Tolong Bapak Ibu perhatikan waktunya. Silakan Pak Cornelis. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan, rekan-rekan anggota Dewan, yang terhormat Saudara Menteri, Pan RB dan seluruh jajarannya. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Saya hanya ingin mempertanyakan 2 hal. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Junimat selaku Wakil Ketua mengenai komposisi jatah untuk formasi IPDN. Kalimantan Barat itu hanya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 aja. Kabupaten lain tidak dapat. Yang dapat Kapuas Hulu, Mempawah, Sanggau, Landak, Kabupaten Kuburaya, dan Singkawang. Provinsi aja nggak dapat. Sedangkan menurut beliau tadi itu sudah disepakati. Karena formasinya tidak ada. Nah ini kami mohon penjelasan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jedimat. Yang kedua, kepastian tentang tenaga honor ini. Mau diberhentikan atau tidak, sebagaimana tadi sudah dipaparkan, ya kita memang harus memberikan penegasan supaya masyarakat tidak ragu-ragu. Kalau memang mau diberhentikan, ya berhentikan. Kalau memang mau bertahan, bertahan. Ya tapi saya mengharap pada pemerintah untuk dicarikan jalan yang terbaik agar tidak menambah angka kemiskinan. Saya rasa cukup karena jatahnya hanya 5 menit. Mau disampaikan sebenarnya banyak, tapi bagi-bagi dengan teman-teman. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Cornelis. Ini Pak Haruna kemana nih? Lewat. Sholat. Saya juga mau sholat Pak. Pak Wahyu. Terima kasih Ketua. Saudara Menpan RB, pertanyaan saya coba singkat-singkat aja Pak. Semenjak pertama kali menjabat, saya lihat, mohon maaf Pak, Menpan RB ini lebih banyak pencitraan ya Pak daripada yang dikerjakan. Saya agak merinding melihat statement-statement Bapak itu. Kembali ke pertanyaan Pak. Dari halaman 2 sampai dengan halaman 12. Dari penjelasan ini kita sama-sama paham, yang penting itu halaman 13 Pak. Pertanyaannya kapan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Undang-Undang ASN? Jadi semua yang dari nomor 1 sampai halaman 1 sampai halaman 12 kita rangkum saja pertanyaannya di satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak. Bapak menyatakan tadi, ini juga terkait statement-statement yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Tata kelola birokrasi, penerapan reformasi birokrasi tematis. Tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal. Saya tidak tahu Pak apa hubungannya reformasi birokrasi dengan anggaran kemiskinan, termasuk juga penghematan 500 triliun yang Bapak sampaikan di media sosial. Coba Bapak jelaskan dengan saya apa benar-benar
apa yang berdampak terhadap penerapan reformasi birokrasi tematis ini lebih penting daripada melakukan revisi undang-undang. Karena semua yang Bapak ceritakan ini Pak, hampir mustahil dilakukan. Coba saya contohkan lagi Pak ya. Penguatan tata kelola birokrasi merespon mengawasi hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden berdampak serius terhadap masyarakat. Bagaimana caranya Pak? ASN ini Pak, dari Sabang sampai Merauke itu, yang Bapak jelaskan tadi koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, mereka lebih mendengar dengan Menteri Keuangan daripada Menteri Dalam Negeri. Tidak ada yang tidak takut Pak dengan Menteri Keuangan. Peningkatan investasi, reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index untuk melipat gandakan investasi. Balik lagi Pak, kalau undang-undangnya tidak diperbaiki gimana caranya Pak? Ini kan kita membuat semacam narasi yang tidak mungkin kita lakukan. Lagi Pak, transformasi digital. Apa yang dilakukan, diidekan ini baik Pak, transformasi digital. Memang platform digital kita ini banyak sekali. Banyak sekali. Tapi untuk mengintegrasikannya, saya rasa butuh 25 tahun Pak. Kalau Bapak ingin melihat bagaimana tingkat kesulitan kita, coba sinkronisasi dulu sistem aplikasi pengusulan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu ada banyak sekali itu. Ada 3, simpulkan jadi 1 dan 3-tiganya ada di Kementerian Keuangan. Tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu di sini. Kurasa bapak-bapak yang bekas bupati dan wali kota dan gubernur di sini tahu semua kan? Sudah itu. Nah, saya rasa itu saja dulu Ketua. Semoga tadi bisa dijawab dengan baik dan benar oleh Saudara Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Agung. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri yang saya hormati, beserta jajaran, serta pimpinan dan anggota yang kami banggakan. Kanan Pak. Ya, santai aja Pak. Jangan terlalu tegang. Kita pernah punya Menpan sejak periode saya pertama, ada Pak Yudi, ada almarhum Pak Cahyo, dan sekarang Bapak di sini. Semuanya baik Pak. Bahkan yang disampaikan paparan di setiap pembahasan di Komisi 2 pun juga rasa-rasanya lega. Tetapi entah kenapa setiap kali ada undangan RDP dengan Kemenpan, satu, ya Pak, teman-teman honorer apapun sebutannya, pegawai pemerintah yang ada, ini langsung membanjiri HP kita masing-masing. Sehingga mau tidak mau bikin telapak tangan dan kaki kita dingin Pak, sementara kepala dan hati panas. Betapapun ini persoalan yang belum pernah terurai dan belum pernah terpecahkan. Saya ingin melakukan pendekatan regulasi, mau menggunakan undang-undang kepegawaian atau undang-undang yang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, atau tentang rencana tindak lanjut RUU perubahan ASN. Saya mencoba untuk melakukan telaah dari sana secara dangkal dalam pemahaman saya, belum ketemu. Bagaimana mungkin kita membahas RUU perubahan ASN yang sampai sekarang belum tuntas, kemudian kita sudah melakukan langkah kebijakan. Kecuali memang kita mau bareng-bareng bunuh diri, mengambil kebijakan yang tidak ada regulasinya. Contoh,
Di Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, terutama di PP 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah, di pasal 99 di sana ditulis pegawai non-PNS dan atau non-PPK, P3K masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Ini kalimatnya manis sekali Pak, masih dapat bekerja 2023. Tapi teman-teman kami di bawah membacanya setelah November 2023 mereka sudah tidak ada harapan lagi bekerja. Mereka sudah tidak mungkin lagi mendapatkan penghasilan. Sementara mereka menghidupi keluarga banyak sekali. Nah, kami mohon, di sana kan Bapak sebutkan perlu ada kesepakatan. Kalau mau menempuh kebijakan itu, ya konsep kesepakatannya, kami mohon jangan di tahun politik, Pak. Itu bunuh diri bareng-bareng, Pak. Dan juga membuat kami ada di sudut ring yang seolah-olah tidak bisa bekerja. Begitu. Kecuali Bapak bisa memastikan bahwa pemilu akan ditunda, silahkan. Kita bahas sampai dengan tuntas. Tetapi kita sudah tetap komitmen on the track 2024. Kalau 2023 bulan November kemudian mereka berhenti semua, jadi percuma kawan-kawan dulu yang pernah datang di balkon itu kemudian datang ke sini dapat harapan-harapan palsu. Begitu. Kemudian mengenai teman-teman di Kesekjenan. Saya bingung, kalau dalam desain besar penataan kepegawaian pemerintah ini sebetulnya seperti apa konsepnya? Kemarin saya bicara di media, baik televisi maupun radio, menyoroti tanggapan terhadap rendahnya tukin di Kementerian Keuangan. Di sana tertulis paling rendah 5,3, paling tinggi 117 dari 44.602 PNS. Sementara di DPR paling rendah 1,56, paling tinggi 11 juta dari 3.000 PNS yang ada. Belum lagi Kemendak dan kementerian lembaga yang lain. Kita sedang membahas bagaimana ada kesetaraan, keadilan tentang tukin. Tiba-tiba dari lembaga internal kami, kita tidak bisa menuntut lebih atau berharap lebih untuk kawan-kawan yang mereka sudah menjalankan fungsinya. Berdasarkan fungsi yang ada, mereka adalah supporting unit yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Kalau tidak ada penyedia tata naskah, kalau tidak ada legal drafter, kalau tidak ada kemudian kelompok jabatan staf ahli dan sebagainya, bagaimana mungkin proses berjalannya lembaga legislasi yang ada di DPR ini berjalan dengan baik. Jadi tolong, kalau perlu Pak, segera rapat kerja dan terbitkan surat lex specialis derogat lex generali. Setidaknya ada aturan khusus di samping aturan yang lain. Toh masih banyak juga jabatan-jabatan struktural di lembaga-lembaga lain yang mereka tukinya juga masih tinggi. No tukin, no tusi. Tidak ada tunjangan kinerja kalau tidak ada tugas fungsi. Saya terima itu. Tetapi kalau sudah tugas fungsi dijalankan dengan baik, harusnya mereka berhak menanyakan dong, mana tukinnya gitu loh. Karena tukin adalah salah satu prasyaratnya penyelesaian tugas-tugas dengan baik. Gitu. Selanjutnya Pak, kami juga ingin menanyakan, di sana ada disebutkan November 2023 mereka kemudian tidak bekerja lagi, masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Artinya November 2023 mereka sudah tidak bekerja lagi. Lah, apa akibatnya Pak? Kalau sekarang ini kan sudah berjalan, mereka masih berjalan mengabdi pada pemerintah dengan apapun sebutannya, berapapun tunjangannya. Kalau sekiranya ini mengganggu postur APBN, Bapak sampaikan dengan angka-angka, kira-kira ya beban APBN itu untuk penanganan kepegawaian pegawai pemerintah dengan apapun sebutannya itu berapa, supaya nanti kita juga nagih sama Ibu Menteri Keuangan jelas
Begitu Pak. Jangan Bapak mengambil kebijakan, kemudian ternyata dari kementerian lain tidak memberikan respon dukungan dari sisi APBN. Selanjutnya Pak, masalah tentang mall pelayanan publik. Ini bagus sekali. Rasa-rasanya kalau ini bisa berjalan dengan baik, berapapun pegawainya, kalau Bapak mau terapkan struktur yang ideal, saya rasa bisa. Tetapi kalau mall pelayanan publik dan juga kebijakan-kebijakan teknologi informatika itu pendekatannya masih pendekatan proyek, pengadaan sistem elektronik, sistem pemerintahan berbasis elektronik, apapun sebutannya di sana, saya yakin tidak akan pernah selesai. Tadi Bapak menyebutkan salah satu contohnya, salah satu contoh dari sistem ini nanti memperkecil pejabat-pejabat daerah datang ke Jakarta. Dengan demikian ada penghematan. Nah, kami minta catatan, berapa penghematan sesungguhnya? Berapa harga sistem teknologi informatika ini, dan teknologi informatika ini kita beli untuk durasi berapa waktu lamanya? Karena 2024 kita mau pindah ke pusat, Pak. Gitu loh. Jangan sampai nanti belanja lagi sistem teknologinya. Untuk mall pelayanan publik, kami mengapresiasi target-target itu, tetapi tolong Pak koreksi, karena apa? Masih ada warga masyarakat datang ke MPP, tetap masih membutuhkan otorisasi dari pejabat OPD terkait gitu. Ini jelas mengganggu dan ini ambigu. Saya rasa itu saja Pak yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Agung. Pak Rifki. Ketua saya antri, Ketua. Ikut kanan-kanan antri. Makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran. Yang pertama, Pak Menteri, saya kira dalam waktu yang kurang dari 6 bulan ke depan, sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023, di mana PP nomor 49 tahun 2018 memberikan norma kepada kita untuk menghapus seluruh pegawai non-ASN, PP itu perlu kita revisi dengan segera. Agar prinsipal guidance yang disepakati oleh banyak pihak termasuk masukan dari DPR, agar tidak ada PHK massal, itu segera mendapatkan kepastian kepada anak bangsa. Saya mendorong ini adalah kado untuk Lebaran Idul Fitri tahun 1444 Hijriah dari pemerintah kepada rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia. Seiring dengan itu, saya meminta agar intervensi digital yang sudah dilakukan oleh Mas Anas selama menjabat sebagai Menpan RB itu juga bisa diberlakukan, bukan hanya untuk mendata berapa jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia, tetapi juga untuk memastikan dasar hukum keberadaan para honorer itu harus tersentra di Kemenpan RB dan BKN. Jangan sampai day to day, setiap hari terlalu mudah para pejabat di Republik ini yang sebetulnya tidak memiliki alas yuridis untuk menjadikan seseorang honorer itu ngangkat honorer. Yang akan menjadi beban terus-menerus siapapun menterinya dan siapapun yang duduk di Komisi 2 DPR RI ini, dari periode ke periode. Saya menaruh empati yang sangat besar kepada Kementerian PAN-RB. Karena kementerian ini diminta bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak ia lakukan. Terkait dengan honorer di seluruh Indonesia. Dilakukan di seluruh pemerintah daerah, dilakukan di kementerian lembaga, yang dalam banyak case, itu dilakukan hanya atas dasar kemanusiaan dan kasihan. Saya tidak ingin menggunakan kata yang lebih kasar daripada ini. Ini bulan Ramadan, kita berkewajiban untuk menjaga perilaku tutur kata. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa ada kondisi objektif di beberapa kementerian lembaga, lebih dari 50%
tenaga non-ASN yang menyokong kementerian lembaga itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Ambil contoh Kementerian PUPR di balai-balai di seluruh Indonesia. Hampir 50% adalah pegawai non-ASN. Kalau kemudian kita hapuskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018, maka visi Presiden termasuk Undang-Undang RPJMN kita itu nggak jalan terkait dengan akselerasi infrastruktur. Tetapi di banyak tempat kita juga tahu, ada sarjana yang tidak matching dipaksakan bekerja pada pos-pos tertentu. Yang pengangkatannya tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang benar. Nah, untuk merapikan ini semua, saya kira intervensi digital bisa membantu. Kalau memang dia tidak ada di database dan dia tidak diotorisasi oleh Kementerian Pan-RB dan BKN, dia bukan tenaga non-ASN yang di-acceptance oleh negara. Karena kalau tidak, hari ini kita bicara 2,3 juta, besok hari akan menambah menjadi 2,5, lusa bisa menjadi 2,7, akhir tahun menjadi 3,5. Dan yang terakhir, yang perlu juga kita pikirkan, selain kawan-kawan honorer harus kita selamatkan, jangan sampai pikiran kita terkuras hanya untuk honorer, sementara kawan-kawan kita, adik-adik kita fresh graduate, yang juga memiliki hak untuk menjadi bagian dari birokrasi negara, itu terkalahkan formasinya hanya karena kita memfokuskan pada persoalan ini. Karena itu 2,3 juta posturnya harus kita bedah secara sungguh-sungguh, dan saya mendorong tidak perlu takut kemudian untuk tidak populer mengangkat mereka, mohon maaf, tidak mengakseptan mereka yang memang tidak linier dengan kebutuhan birokrasi kita. Karena itu juga adalah hak bagi kawan-kawan yang lain di luar non-ASN untuk masuk dalam birokrasi kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai penyelenggara negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Arifi. Pak Teddy. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan, teman-teman anggota, Pak Menteri dan jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa sudah disampaikan oleh teman-teman, mungkin ini juga dalam bentuk penegasan kembali Pak Menteri. Yang pertama, kaitan dengan prinsip ya, yang tadi, guidance prinsip, hindari PHK massal, kemudian hindari pembengkakan anggaran, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, kemudian sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau sesuai dengan regulasi yang ada, ini yang agak susah kelihatannya, ini tabrakan semua dengan regulasi yang ada. Karena itulah kemudian kaidah, tapi saya juga mungkin ini perlu mengeksplorasi, tidak ada, saya yakin kita lakukan ini dengan niat yang baik, tentunya Pak Menteri juga demikian. Tapi kemudian kan kalau kita tidak memiliki langkah-langkah desain sebagai kedepannya mau seperti apa, itu juga kan sulit juga rasanya. Kalau kita tidak akan masuk kecuali kalau kita juga tahu pintu keluarnya, gitu, seperti itu. Nah, karena itulah kemudian menurut saya ini yang perlu kita bedah secara lebih luas lagi, karena kalau kita melihat pada prinsip ini sebenarnya juga ini adalah membiarkan kondisi yang ada aja. Kalau kita dengan guidance seperti ini, misalnya guidance principle artinya kondisi seperti ini, ya tetap seperti ini. Ya tetap seperti ini, walaupun juga kita memahami bahwa yang numpang hidup dari negara ini kan banyak. Dan bahkan saya meyakini bahwa yang menjalankan ekonomi kita ini kan masih berkaitan dengan uang-uang negara juga. Ya termasuk kita yang hadir di sini juga demikian. Ini numpang dari negara juga. Termasuk tenaga-tenaga honorer dan sebagainya. Satu kebijakan ketika kemudian ini tidak dibarengi dengan dasar yang baik, walaupun kebijakan itu baik, ini berimplikasi. Saya masih ingat ketika saya di daerah itu, ketika ada larangan untuk rapat di hotel, bagi para ASN dan sebagainya. Itu mungkin baik kebijakannya, tapi kemudian banyak juga para penyelenggara hotel dan yang lain sebagainya, tempat-tempat yang datang pada kami
karena waktu itu saya masih di daerah, dan ujung-ujungnya adalah mereka mem-PHK atau merumahkan sebagian besar karyawannya. Dan ini kan berimplikasi ke sana. Akhirnya kemudian kebijakan itu tetap dibuka kembali dengan ada batasan-batasan tertentu yang kemudian dipahami itu sebenarnya dibuka. Kalau kemudian juga penanganan ASN ini kita juga tidak memiliki desain, saya sering katakan dulu ketika saya masih ingat ketika Pak Menteri almarhum Pak Cahyokumolo Allahumma yarham, saya mengatakan kita harus punya desain. Kalau kemudian ini adalah benang kusut, maka kita coba untuk urai satu persatu. Kecuali kalau kita juga punya kebijakan gunting tadi gitu, gunting aja, pusing-pusing amat kita gunting. Nah ini jadi, tapi ini juga tidak selesai, gitu. Karena ini ada implikasinya sangat banyak. Nah uraian yang saya minta waktu itu kita mulai urai dari tenaga kerja TK tingkat 2 seperti apa. Pak Menteri sudah sampaikan di sini dan ini perlu kita ketemu. Mungkin juga pimpinan saya usulkan kembali apakah kita bentuk timja atau tim kerja untuk menyelesaikan atau kalau tidak panja untuk penyelesaian tenaga kerja honorer tingkat 2 ini yang jumlahnya memang tinggal 160.000 lagi dan ini juga masih banyak yang tenaga administrasi mungkin ya Pak Menteri. Karena ini juga sudah bahasa saya kepada Pak Menteri yang lalu Pak Cahyokumolo adalah ini kalau bayi udah bayi kandung lahir gitu dan harus diselesaikan memang. Nah kemudian baru kita beranjak kepada penyelesaian tenaga kerja honorer berikutnya. Yang itu tenaga atau non ASN lah yang kita sebut sekarang seperti apa. Nah ini juga saya terus terang mungkin dari Pak Menteri juga sekaligus ini bertanya seperti apa desainnya seperti apa. Nah ayo kita bicarakan supaya selesai. Tapi tidak menimbulkan kebijakan-kebijakan yang di tahun politik ini memang tadi saya sepakat. Terjadi kegaduhan yang luar biasa, akhirnya juga berdampak kepada ya capaian-capaian target yang diemban oleh Pak Presiden Jokowi juga jadi terganggu. Saya setuju tadi kaitan dengan digitalisasi, walaupun ini juga memang perlu penyederhanaan yang bertahap. Tidak langsung sekaligus, karena ini juga banyak juga yang numpang dari sini juga Pak Menteri. Tidak sedikit yang numpang dari sini juga. Gitu. Kalau kita bedah saja kan mungkin setahunnya di Indonesia ya jumlahnya fantastis, mungkin bisa ratusan triliun. Walaupun juga ini tetap ya ini juga bagian dari memang kebijakan yang harus kemudian kita lihat secara kontekstualnya ya, seperti itu. Karena realitasnya memang demikian. Kalau kemudian seperti halnya juga kebijakan pelarangan tadi rapat di hotel ataupun kebijakan kunjungan kerja katakanlah dilarang di seluruh Indonesia, saya yakin juga banyak maskapai dan hotel yang kemudian jadi persoalan. Nah ini contoh-contoh demikian mungkin ini juga yang perlu kita coba untuk kita bicarakan sehingga nanti desain ke depan paling tidak kalau kita tidak bisa menyelesaikan totally seluruhnya, tapi sebagian besar sesuai dengan target-target yang kita capai tanpa mengorek kemudian kita ingin birokrasi yang handal, yang lincah dan sebagainya, ini juga perlahan-lahan ya kita geser. Karena menurut saya juga kita susah juga untuk menyelesaikan totally 100% ketika kita berbicara realitasnya seperti ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haruna udah datang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ketua, kami hormati Pak Ketua bersama teman-teman, Pak Menteri, bersama jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi halaman 43 Pak, pemerintah merancang tahun 22 ini kemarin penghematan uang negara 9,9 triliun. Ini kalau teman-teman pasal-pasal pasti tidak, artinya masukan. Sekarang ada uang Pak di BPJS tenaga kerja 328 triliun. Ini bisa masukan buat Presiden. Kenapa Bapak tidak bantu BBR per Indonesia? Tidak ada juknisnya Pak. 1.450 BPR konvensional, 250 BPR syariah. Kalau kita kasih 1.650 per 10 miliar per bank, itu kan dapat dicairkan ke debitur sebanyak 13.200.000.
bukan menghilangkan, mengobati pengangguran Pak, mengobati kemiskinan 50%. Ini belum ditemukan pemerintah. Jalan keluar. Itu cuma 16,7 triliun Pak. Membantu BPR per Indonesia. Saya tanya orangnya tenaga kerja, dia bilang tidak punya juknis Pak. Ini tidak ditemukan. Ini bukan negara Pak, bukan. Baru nanti itu diasuransikan Pak, dia skrindokan itu kredit yang 5 juta. 0,4 cuma 200.000 asuransinya per tahun. Berarti risiko APBN tidak ada. Karena pemerintah ini penghematan. Ini yang tidak ditemukan. Jadi kalau 3.300.000 Pak kali 5 juta cuma 16,7 triliun. Jadi kalau Bapak bantu 20 miliar habis miskin. Karena data BPJS cuma 26-27 juta miskin di Indonesia. Bantu BPR 20 juta Pak, miskin habis. Apalagi kalau cuma tenaga honorer. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, perpanjangan izin Pak. Kan tujuan pemerintah mendata ulang izin itu kan untuk mengetahui membuat NIB, nomor induk berusaha. Kan aturannya Pak, pendirian, sertifikat tanah, KTP, MPP, PBB. Kalau bisa Pak, ini nomor 6 dihapus. IMB Pak, tidak mungkin ada perusahaan lama kita ada IMB-nya. Sebab kalau kita alih fungsi Pak, seperti di dapil saya, toko mau dijadikan poliklinik, disuruh bikin IMB ulang. Kalau bisa dihapus ini Pak IMB. Tidak mungkin ada perusahaan tidak ada bangunannya. Ini yang kedua Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aruna. Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri dengan seluruh jajaran yang saya hormati. Saya baru saja kembali ke Komisi 2. Jadi barangkali ada yang lupa, nama saya Heru. Dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil 7 Jawa Tengah. Bukan untuk kampanye, untuk dipilih karena Pak Menteri bukan dapil saya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ke Pak Menteri. Walau masa tugasnya kalau saya hitung mungkin kurang lebih hanya 1,5 tahun. Kalau dihitung sampai periode Pak Presiden selesai. Ini bisa menjadi merupakan beban yang sangat berat bagi beliau. Tapi bisa juga menjadi masa-masa untuk berbuat kemuliaan untuk orang banyak. Jadi selamat untuk beliau. Beliau pejabat daerah yang sukses sampai sekarang menduduki menteri. Yang kedua, saya ingin menyampaikan masukan atau pandangan. Dalam pandangan saya, para pegawai non-ASN atau honorer atau apapun namanya adalah korban. Mereka objek, bukan subjek. Kalau didekati secara aturan, ada yang diangkat secara sah sesuai aturan itu. Ada yang diangkat bisa saja dianggap tidak sah. Tetapi sah atau tidak sah bukan kemauan mereka. Bisa saja daerah disalahkan. Tapi daerah juga punya alasan. Bisa saja ini menjadi masalah yang terus-menerus seolah-olah tidak kenal selesai. Tapi bukan maunya para honorer, mereka menjadi masalah. Dan kebetulan yang disebut pegawai non-ASN dan atau honorer itu, mereka manusia semua. Mohon maaf, saya bicara seperti ini. Mereka, saya ulangi, mereka itu manusia semua.
yang merupakan objek, yang merupakan korban, apapun dan bagaimanapun prosesnya mereka menjadi pegawai honorer. Saya katakan korban, karena konon yang disuruh bayar pun terpaksa mau untuk jadi honorer. Saya yakin bukan karena mereka merasa mampu membayar, terpaksa membayar. Pak Menteri pernah jadi bupati, tahu yang seperti ini. Saya yakin bukan bupati yang main, tapi ada juga orang yang main. Anggap aja ini sinyalemen. Terlalu panjang kalau saya lanjutkan, sudah banyak dari kawan-kawan. Jadi pendekatan kita saya pikir tidak sekedar pendekatan administratif, tidak sekedar pendekatan hukum, tidak sekedar bicara efektivitas dan efisiensi, tapi saya ingin mengajak bicara kemanusiaan. Mereka manusia semua. Banyak yang sudah puluhan tahun, banyak menjadi honorer sejak dari masih belum berkeluarga, sampai sekarang anaknya 2 atau 3. Ya. Sekarang sebagian agak beruntung, karena ada yang digaji sesuai dengan upah minimum. Tapi ternyata masih ada ya, yang terimanya 100, 200, 300 per bulan. Ini. Jadi mereka butuh pertolongan. Butuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butuh kearifan, kebijaksanaan. Mudah-mudahan Pak Menteri punya peluang untuk melakukan seperti itu. Walaupun saya tahu beliau bukan pemegang otoritas mutlak tentang hal ini, saya paham. Oleh karena itu, saya katakan beliau punya kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Menteri berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Pak Toha. Terima kasih Ketua. Mohon maaf terlambat karena pesawat muter-muter di Halim itu 1,5 jam. Ya. Pak Menteri yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Pak Menteri itu senior saya di Komisi 5 dulu. Saya masuk tapi beliau sudah keluar jadi bupati. Apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya nyimak di jalan tadi, saya pikir sudah cukup. Saya akan menyampaikan aspirasi dapil Pak Menteri, meskipun aspirasi dapil ini terjadi di seluruh Indonesia. Jadi ceritanya ada tenaga honorer sudah tes CPNS, akan tapi sampai sekarang 2013, tapi sampai sekarang belum dapat SK. Ini yang lucu. Yang sudah pasti aja nggak pasti, apalagi yang belum pasti. Ini menjadi persoalan. Nah, ini saya ceritakan kronologisnya. Ini yang terjadi di Klaten, tapi juga terjadi di semua kabupaten. Ya, meskipun proporsinya tidak sama dengan kabupaten. Ya, jadi permasalahannya, mohon maaf Ketua, 2 menit mungkin saya bacakan ini. Apa nih? Kronologis K2 CPNS tahun 2013 Kabupaten Klaten yang belum terima SK CPNS, bahwa bersama ini kami K2 Kabupaten Klaten, para penggugat, menyampaikan kronologis terkait dengan permasalahan kami yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS pada tahun 2013, akan tapi belum terima SK sampai saat ini. Udah Pak. Yang pertama, ya Pak, saya minta 2 menit untuk membacakan ini. Saya aspirasi dapil aja. Ya. Nggak gini, kalau kayak gitu, itu banyak Pak kasusnya. Gitu. Semua. Nah, maksudnya tadi udah sampaikan itu kan? Ya. Ya udah cukup tuh tadi maksudnya. Yang lainnya kita apa lagi bawahnya?
Enggak, maksud saya ini ada kronologisnya, kayak apa begitu loh Pak, pemrosesan dari BKN, Kanrek, kemudian Bupati, hubungannya dengan Kemenpan RB dan sebagainya. Maka saya minta waktu 2 menit Ya untuk udah, bacakan. 2 menit. Ya, dan ini terjadi di mana-mana, ini contoh kasus saja di Klaten begitu. Bahwa pada bulan Juli 2012 telah diadakan uji publik untuk menyaring kebenaran data-data dari tenaga honorer K2 yang berjumlah 2.572 di lingkungan Pemkab Klaten. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013 kami menerima surat undangan yaitu berupa undangan pengambilan kartu tes seleksi CPNS tahun 2013 untuk tenaga honorer kategori 2 serta menerima pengarahan dan pembekalan dari Bupati. Selanjutnya kami mengikuti ujian seleksi CPNS tahun 2013 formasi tenaga honorer kategori 2. Yang kedua bahwa kemudian berdasarkan surat Menpan RB nomor B sekian tanggal 9 Februari 2014 pengumuman kelulusan seleksi CPNS tahun 2013 sebagaimana yang telah diumumkan melalui website maupun edaran resmi oleh Menpan RB tanggal 10 Februari 2014 di mana sebanyak 1.098 orang dinyatakan lolos ujian CPNS tersebut termasuk kami itu yang menggugat ini. Oleh karena itu kami para penggugat adalah tenaga honorer kategori 2 di lingkungan Kabupaten Klaten yang mengikuti ujian seleksi CPNS daerah di lingkungan Pemkab Klaten untuk formasi tenaga honorer kategori 2 tahun anggaran 2013 dan 2014 pada tanggal 3 November 2013. Artinya mereka lolos. Tanggal 2014 sudah diumumkan oleh Menpan RB. Nah, setelah kami dinyatakan lulus ada beberapa persyaratan yang harus kami penuhi atau melakukan pemberkasan. Maka oleh karena itu pada tanggal 20 Maret 2014 ada undangan dari Pemkab Klaten perihal pemberkasan CPNS tahun 2014 untuk tenaga honorer kategori 2 oleh Bupati ditujukan kepada tenaga honorer semuanya. Nah, selanjutnya 14 Agustus sampai 22 Agustus dilakukan verifikasi data tenaga honorer. Kemudian dilanjutkan dengan uji publik bagi tenaga honorer K2 yang lolos seleksi CPNS formasi tahun 2014. Kemudian dari 1098 orang tenaga honorer K2 yang telah dinyatakan lulus seleksi tahun 2013 telah diusulkan oleh Pemkab Klaten. Nah, akan tapi yang lolos ini dari 2013 ini hanya 764 orang tenaga honorer K2 yang dikeluarkan atau diterbitkan SK CPNS-nya. Sedangkan 296 orang ini belum diterbitkan SK CPNS-nya. Jadi sama-sama lulus tapi yang 764 sudah diterbitkan SK, kemudian yang 296 belum diterbitkan SK. Nah, akhirnya 2000 masuk ke PT UN dan sebagainya karena ngejar-ngejar ini nggak nyampe terus. PT UN menang sampai kasasi menang. Akan tetapi sampai sekarang pun juga belum diterbitkan SK CPNS-nya. Nah, nanti kemarin anunya sudah berkasnya sudah saya sampaikan ke Sekretariat Komisi 2, nanti kita sampaikan ke Pak Menteri untuk dipelajari. Jadi maksud saya begini Pak, sebelum roadmap perencanaan Pak Menteri ke depan itu mau apa Menpan RB itu ya selesaikan dulu permasalahan keranjang-keranjang sampah yang selama ini masih ngotori Menpan RB ini untuk bisa diselesaikan semuanya. Saya pikir itu. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang disampaikan Pak Toha ini kasus bukan? Kasus lagi bukan? Kasus juga bukan? Kasus apa Pak? Bukan tuh Pak Prianto, Pak Prianto. Sebentar saya Pak, paling 2 menit 3 menit lebih, enggak lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak, Ibu, Pak Menteri yang saya hormati, jadi peserta rapat yang berbahagia. Jadi saya pikir begini, Pak Menteri ini kan mantan Bupati. Yang mesti Bapak yakini itu satu, bahwa misalkan ini saya bicara tenaga honorer aja. Tenaga honorer itu perlu apa tidak ini menurut Bapak?
kalau kita berbicara lapangan. Misalkan Bapak bicara di Banyuwangi, di Jember, di Pasuruan, ini tenaga honorer ini masih perlu apa tidak? Itu keyakinan itu yang harus ditimbulkan. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, bahwa tenaga honorer itu masih diperlukan karena tenaga ASN-nya kurang. Itu yang mesti harus diyakini. Kalau itu sudah diyakini, maka tugas Bapak barangkali harus menyelamatkan yang tertinggal ini. Bukan merancang yang bagus-bagus, oke lah, yang bagus dirancang. Tetapi bagaimana Bapak menyelamatkan kebutuhan dan keadaan honorer ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi mesti yang perlu dipertimbangkan utama itu selamatkan honorer dulu. Karena itu dibutuhkan. Jadi keyakinan dulu dibutuhkan apa tidak. Kalau itu dibutuhkan, Bapak itu harus selamatkan. Itu pertama. Yang kedua, karena kondisi honorer ini memprihatinkan. Sudah bekerja lama, sudah terlanjur di situ, tolong ini diselamatkan, Pak. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Supriyanto. Terakhir Pak Yanwar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat, Pak Menteri beserta segenap jajaran. Ini mungkin nggak lama, tapi saya memberikan beberapa kata kunci saja Pak Menteri, karena ini penting untuk di follow up berikutnya. Pasti hari ini kita tidak bisa mendalami seluruh isu yang tadi kita bicarakan secara lebih detail, sehingga ke depan perlu lagi waktu khusus Pak Ketua untuk pembicaraan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya mencatat 5 hal pointers yang kita bicarakan. Yang pertama, penyelesaian tenaga non-ASN. Yang kedua, reformasi birokrasi tematik. Yang ketiga, transformasi pelayanan publik. Ini soal digitalisasi. Yang keempat, perlunya mulai perhatian terhadap ASN keparlemenan. Artinya ASN di lembaga legislatif. Dan yang kelima, revisi revisi Undang-Undang ASN. Ini 5 topik yang hari ini kita bicarakan. Kalau dirunut, maka ending legislasinya adalah 4 topik tadi bisa diselesaikan di revisi Undang-Undang ASN menurut saya. Apa core poinnya pada akhirnya adalah di Undang-Undang ASN bisa lebih kuat. Penyelesaian tenaga honorer, reformasi birokrasi tematik, transformasi digital, plus juga bagaimana memberikan perhatian yang lebih kuat kepada ASN legislatif. Itu yang kedua Pak Menteri. Yang ketiga, tentu saja pada setiap item ini perlu ada terobosan-terobosan yang menarik saya kira. Kenapa terobosan ini penting? Supaya kita tidak menyelesaikan masalah, tapi kemudian memunculkan masalah baru. Saya ambil contoh misalnya, reformasi birokrasi tematik. Ini kan trauma kita adalah ada slogan, ada jargon, ada yang terlalu dominan selama ini. Sehingga ke depan kan perlu ada perbaikan. Contoh misalnya reformasi birokratik penanggulangan kemiskinan. Ini kan kalau ini kita sebut vision, maka itu akan merubah target, akan merubah cara kerja, merubah strategi, merubah mindset, merubah mental, merubah pola kerja, merubah hubungan antar, hanya khusus untuk bagaimana menanggulangi kemiskinan. Jadi kalau mau diturunin lebih dalam lagi, itu mesti aspeknya banyak sekali. Nah, saya menyarankan bahwa ini jika mau serius, itu di-drive ulang lagi, diturunin sampai ke level yang lebih bawah. Karena kalau visi berubah, otomatis target kerja berubah, cara kerja berubah, pola kerja berubah, persyaratan SDM juga berubah. Nah, saya penting memberitakan ini supaya kita tidak lagi terjebak kepada slogan-slogan di masa lalu. Kayaknya kalau dulu kan gampang sekali Pak Menteri. Oh, kita mau bikin apa? Pokoknya pariwisata maju. Wah, Indonesia maju pariwisata. Tapi di bawah di prakteknya nggak nampak. Artinya tidak nampak penyesuaian terhadap slogan itu. Sehingga ini ke depan tidak boleh lagi terjadi. Nah, yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, saya memberikan apresiasi ini prinsip dasar penyelesaian tenaga honorer ini meskipun nggak gampang, ini prinsip dasarnya rumit juga Pak Menteri. Bagaimana tidak ada pembengkakan anggaran tapi menghindari
PHK massal, kesejahteraan ASN-nya tidak berkurang, dan seterusnya. Nah, ini kan satu hubungan yang rumit menurut saya, tapi dengan menyampaikan ini saya yakin percaya Pak Menteri dan teman-teman di Menpan RB ada way out atau ada jalan keluar tentang soal ini. Kenapa? Karena ini penting untuk memberikan bukan saja legacy di forum ini, tapi juga memang jawaban atas ini dinanti oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah kabar baik bahwa penyelesaian tenaga honorer atau ASN itu tidak memberikan kekecewaan kepada terutama stakeholder non-ASN. Karena itu izin nanti pendalaman ini saya kira juga harus menjadi bagian dari penguatan revisi undang-undang ASN ke depan. Jika target November ini adalah waktu yang harus diputuskan, maka sebelum November berarti undang-undang ASN juga mudah-mudahan bisa kita selesaikan sehingga masuk kepada bulan November itu secara legislasi semuanya bisa kita bereskan, termasuk di dalamnya soal ASN legislatif. Saya kira itu saja sebagai not catatannya. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, dan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan nambahi sedikit. Benar sedikit Pak ya. Kita jam 1 soalnya udah Menteri ATR BPN lagi. Baik Pak, silakan. 2 menit saja. Yang pertama, rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia yang saya hormati. Intinya bahwa DPR RI bersepakat dengan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang 5 2014. Mohon nanti Pak Menteri untuk bisa disampaikan kira-kira substansi apa yang bisa menyelamatkan tenaga honorer itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Saudara Menteri tadi sudah mendengarkan semua, banyak sekali nih. 13 orang yang menyampaikan pandangan masukan. Kami persilakan sebelum kita masuk kesimpulan. Izin Pak Ketua, terima kasih atas masukan, pertanyaan, kritikan dari Ketua, dari Pak Junimat, kemudian dari Pak Samsurizal, Pak Gaus, Pak Hendro Suwantoro, kemudian Pak Cornelis, Pak Wahyu, makasih ada Pak Wahyu, nanti kami jawab Pak Wahyu, kemudian Pak Agung, Pak Teddy, Pak Rifki, Pak Herlina, kemudian Pak Heru, terima kasih, Pak Toha, Pak Prihanto, kemudian Pak Yanuar, dan terakhir Pak Priyatna. Bapak sekalian saya hormati, pertama bagi kami honorer itu penting untuk pelayanan publik. Jadi kami tidak ingin jawab semuanya karena waktunya pendek Pak Ketua, nanti akan kami jawab tertulis. Jadi sangat penting untuk pelayanan publik. Khusus untuk DPR, Pak Sekjen nanti kami minta inten komunikasi dengan Bu Rini. Saya tanya pernah nggak komunikasi, ternyata belum. Nah, belum komunikasi. Nah, perlu inten kira-kira. Jadi gini, tapi nanti dengan kekhususan tadi akan gaji. Kenapa ini kemarin tidak segera tereksekusi? Karena ada arahan dari Wapres sebagai pembina KPRBN. Bahwa Tukin hanya bisa naik kalau penyederhanaan birokrasinya jalan. Tapi tadi pimpinan minta DPR dikecualikan. Mudah-mudahan tidak ada lembaga lain semua minta dikecualikan. Termasuk kemarin Menko Polhukam Pak Mahfud minta dikecualikan, kami tidak sampaikan langsung karena nanti akan jadi presiden bagi tempat lain. Nah, izin sementara DPR ini ada sekjen DPR dari total 203 jabatan struktural eselon 3 dan 4 yang diusulkan untuk disederhanakan hanya 8 jabatan eselon 4 atau 4% dari total jabatan yang dapat disederhanakan. Nah, oleh karena itu maka kemarin teman-teman masih melihat ini nanti harus menyampaikan ke tim KPRBN Wapres. Jadi kami harus sampaikan Pak bahwa DPR perlu mendapat pengecualian. Karena beberapa kami mendapatkan teguran karena penyederhanaan birokrasi ini harus jalan. Tetapi jika ini sesuatu yang sangat urgent karena pelayannya agak berbeda, nanti kami akan minta izin khusus di DPR. Kami sampaikan. Nanti harapan kami komunikasi Pak ya dengan Bu Sekjen. Bapak sekalian, terkait dengan penerimaan CPNS, ini kan yang sekarang yang dijalankan hanya di Mahkamah Agung. Di Kejaksaan Agung, BIN, dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kalau jaksa tidak mungkin honorer.
Jaksa harus ASN, jaksa. PNS. Tidak boleh P3K, yang lain boleh P3K, tapi jaksa nggak bisa P3K. Kemudian begitu juga hakim. Hakim tidak bisa P3K. Hakim harus PNS. Maka ini jadi prioritas. Karena kekurangan hakim begitu besar dan tidak bisa diganti oleh P3K. Begitu juga di BIN. Intelijen tidak boleh P3K. Ketua, izin Ketua, Pak. Izin. Pak, itu hakim itu bukannya ada hakim ad hoc ya? Itu statusnya apa? Ini berbeda lagi. Ini hakim yang untuk hakim di daerah-daerah. Untuk pengadilan dan lain-lain. Ya. Pengadilan umum? Iya, pengadilan umum. Jadi ini perlu ada di beberapa daerah pengadilan kekurangan hakim. Sehingga ini dan tidak mungkin direkrut dari P3K, kira-kira gitu. Nah, terkait dengan ASN yang ada di Kementerian di DPR, nanti kami akan kaji dan kami akan diskusikan. Begitu juga terkait dengan IPDN, terima kasih masukannya, nanti akan kami kaji kembali dan akan kami jawab secara tertulis. Ibu dan saya hormati, terkait juga dengan data ASN yang tidak valid, jadi kita sudah meminta SPTJM kepada semua PPK dan audit data PKN dan BPKP. Jadi ini kita minta kepada BPKP untuk mengaudit data ini. Memang Pak, saya ini sering sampaikan, saya ini kalau pemain bola masuk di babak kedua menit ke-13. Nah, urusannya banyak. Tidak mungkin semua kami beresin, maka kami punya 7 skala prioritas yang harus kami beresin. Sekaligus kami jawab Pak Wahyu yang tadi pencitraan. Jadi 3 bulan pertama Pak Wahyu kami beresin adalah sistem kepegawaian. Pak Wahyu, data kepegawaian kita ini anomali kemarin. Alhamdulillah dengan kerja keras bersama BKN dan tim, sekarang udah 98,2% Pak Wahyu kita beresin tentang data kepegawaian. Yang kedua Pak sekalian, ASN kita selama ini ngurus pindah mutasi, kenaikan pangkat, kemudian ngurus pensiun, itu rumit Pak Wahyu. Rumit setengah mati. Nah, kita pangkas dari 14 proses bisnis, sekarang udah kita pangkas tinggal 3. Alhamdulillah sekarang mudah Pak Wahyu. Kalau Bapak temukan, mungkin kami bisa langsung sampaikan ke kami. Inilah arahan dari pimpinan yang pertama, agar customer internal ini kita beresin dulu. Yang kedua Pak Wahyu, urusan JF Pak Wahyu. Kita keliling kemana-mana, JF ini rumit. Ada orang guru ngajar, setelah ngajar pusing ngisi angka kredit. Loh bagaimana mungkin guru ngajar kok disibukkan ngurus angka kredit? Nah ini kita beresin di 3 bulan pertama Pak Wahyu. Alhamdulillah dengan tim Kemenpan dan BKN dan Diknas ini bisa beresin ini Pak Wahyu. Maka sekarang inilah 7 prioritas kami Pak Wahyu yang kami sebagaimana arahan pimpinan Dewan juga yang kami beresin. Termasuk tadi menyelesaikan soal, coba ditayangkan pemangkasan proses bisnis kepegawaian yang ini juga sudah selesai. Izin Pak Menteri, Ketua izin Ketua. Silakan. Saya sebenarnya sependapat dengan Pak Menteri. Cuman yang saya bingung itu sekarang, ini seringkali overlap dengan BKN. Kayak data pegawai Pak. Seharusnya kalau data pegawai itu bagus, itu sudah dikerjakan oleh BKN. Iya, apa karena BKN itu PLT terus panjangan itu kan? Nah saya sebenarnya usul Ketua, kita harus segera membentuk panja terkait hal ini antara BKN dan Menpan RB ini. Ini saling lempar terus. Formasi dibilang Menpan, begitu dari Menpan dilempar ke BKN. Begitu kita tes, kita tanya BKN, dia bilang ke Menpan. Begitu dari Menpan, lempar lagi ke BKN. Sampai saya pernah bilang sama itu Ketua BKN itu, Bapak ini kayak kantor pos aja saya bilang. Nah, kita tuh sekarang saya lebih nggak paham lagi sebenarnya antara tugas tupoksi BKN dan Menpan RB. Sebenarnya ini kan kayak overlap. Kalau kita dulu mau bilang mau membubarkan komisi KASN tuh jauh di antara ini. Yang overlap itu sekarang adalah BKN dan Menpan RB. Itu saja Ketua. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi BKN itu di bawah koordinasi Kemenpan RB. Jadi sebenarnya tidak ada tumpang tindih, cuman kita minta pendataannya kemarin diberesin. Alhamdulillah anggota Dewan yang terhormat ini sudah 98,2% sehingga data ini selesai. Yang berikutnya terkait dengan MPP digital, tidak ada proyek untuk MPP digital. Jadi MPP digital ini adalah aplikasi berbagi pakai yang sekarang disiapkan oleh LNSW, kemudian Telkom, kemudian Kementerian BUMN menyiapkan sehingga nanti daerah tinggal pakai Pak Wahyu, tidak perlu beli. Sehingga tidak benar kalau ini ada proyek, kira-kira gitu. Apa kaitannya dengan investasi?
investasi ini yang mengerjakan pelayanan publiknya adalah ASN. Memang aturannya dari berbagai kementerian, tapi penyelenggaranya ASN. Oleh karena itu, maka kalau penyelenggaranya ini jalan dengan baik, reformasi birokrasinya jalan, maka pelayanannya akan cepat. Sehingga ini kami lebih ke tata kelolanya. Terus apa urusannya dengan kemiskinan? Jadi Pak sekalian saya hormati, jadi anggota Dewan Pak Wahyu yang kami hormati, sekarang teman-teman berbondong-bondong minta nilai RB-nya ini naik Pak Wahyu. Maka banyak konsultan-konsultan yang diundang supaya nilai RB-nya naik, maka rapat-rapat di hotel tadi. Nah, kalau ini yang terjadi, RB nilai naik berapapun, ini jangan-jangan sibuk di administrasi Pak Ketua. Tidak menambah dampak ke rakyat. Jadi bagus, harus mengupload, coba silakan disampaikan bagaimana penilaian RB yang kita rubah ini Pak Wahyu. Jadi ini bukan soal pencitraan, jadi ini memang metode, saya dulu waktu jadi bupati ribet untuk dapat RB bagus. Harus konsultasi, ngisi macam, isiannya banyak sekali naik. Harus ngisi 259 komponen, ribuan harus diupload. Karena dulu sibuk di hulunya. Nah sekarang kita ingin berdampak, maka kita langsung fokus. Kalau daerah RB-nya mau naik, ya kemiskinannya harus turun, kira-kira gitu. Kalau kemiskinannya nggak turun, maka nilai RB-nya nggak bisa naik karena dampak. Yang kedua, investasi harus naik. Jadi kami lebih fokus ke dampak. Jadi RB ini sekarang banyak sekali teman-teman ingin nilai RB dinaikkan, ujungnya supaya tunjangan kinerjanya naik. Nah, supaya tidak sibuk di hulunya, di hilirnya, maka kita langsung sekarang bikin RB tematik, dan ini sudah kita sosialisasikan. Terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, itu bukan ide kami. Kebetulan saya masuk, perpresnya keluar. Udah 2 tahun SPB ini nggak diteken oleh Presiden. Begitu kami menyampaikan Pak Presiden, di seluruh negara, kalau SPBE-nya bagus, mungkin bisa ditampilkan, maka ini akan berdampak ke indeks korupsinya juga akan bagus, tata kelola pemerintahnya akan bagus. Nah, maka kemudian Bapak Presiden menandatangani perpres ini ketika saya baru menjabat. Kira-kira itu, sehingga Rifki Ketua, izin masuk kira-kira sebentar. gitu, sehingga kami... Mas Menteri izin. Ya. Kembali ke RB tadi, Mas. Saya sepakat dengan 26 indikator penyederhanaan dari 250 sekian. Kembali pada kebutuhan kami di Kesekjenan DPR RI. Kalau kita buka RB itu, indikatornya adalah kemiskinan, investasi, maka tentu Kesekjenan DPR RI itu tidak kompatibel RB-nya. Karena tadi kita bicaranya kan bagaimana zona integritas, WBK, WBBM, Tukin, dan seterusnya hadir di Kesekjenan kami. Nah karena itu ini sekaligus, ini bagus, tapi mungkin dalam beberapa hal terkait dengan tugas fungsi kelembagaan tertentu ini nggak bisa dipakai nih. Iya. Nah untuk DPR nanti tolong Bu Sekretaris kita rumuskan bersama dengan Kesekjenan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Menteri. Silakan Pak Irwan nambahkan dikit soal ini. Iya Pak Deputi RB Kunwas. Agak cepat Pak. Mohon izin Pak Menteri, mohon izin Bapak Pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Menteri menyampaikan tentang RB tematik yang terkait dengan hal-hal yang ada di hilir agar reformasi birokrasi kita ini betul-betul segera berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan peran kementerian lembaga yang tidak secara langsung tugasnya berkaitan dengan isu-isu tersebut, kami ada 2 track RB begitu. Bapak, yang pertama kita sebut sebagai RB yang bersifat general, artinya upaya kita memperbaiki birokrasi masih tetap berjalan, seperti juga yang terjadi di Sekretariat Dewan, di kementerian yang lain. Kemudian yang kedua tadi adalah yang kita sebut track RB yang tematik. Jadi ini harapannya nanti 2 track ini bersama-sama tadi birokrasinya juga baik dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Demikian tambahan kami, terima kasih Bapak Menteri. Izin Pak Menteri, Pak Deputi, saya sepakat itu, tapi kemudian ini biar tahu, karena banyak sekali media juga di sini, agar ini tidak digeneralisir. Karena kalau ini dimasukkan secara generalis, nanti seolah-olah ini hanya berlaku terutama kepada kawan-kawan di pemerintahan daerah ini terutama. Dan di beberapa kementerian tertentu. Saya mendukung penuh ini, RB berbasis dampak ini, tapi sekali lagi bukan hanya untuk Kesekjenan, ini khusus Kesekjenan dan yang lain-lain. Saya kira nanti perlu dipaparkan secara lebih rinci agar kita tidak confuse melihat indikator-indikator yang disampaikan. Makasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi ini memang setiap kementerian disesuaikan. Silakan.
Itu tadi menyangkut IPDN belum disampaikan secara tegas. Iya. Baik, terkait dengan IPDN, nanti kami ini menjadi masukan buat kami. Jadi kemarin ini ada usulan terkait dengan apa namanya? Jadi fokus kita kemarin masih di GF ya. Jadi yang pelaksana sementara kemarin di hold karena kita fokus ke jabatan fungsional. Kira-kira gitu. Tapi jika ada masukan dengan Dewan nanti akan kami bahas kembali Pak terkait dengan soal yang IPDN ini. Dan nanti secara tertulis akan kami jawab, termasuk juga dengan jawaban-jawaban yang lain. Izin Pak Ketua. Begini Pak Menteri, kalau tertulis menurut saya tidak paripurna ya. Data yang di kami itu di Komisi 2 itu ada kesepakatan, ada keputusan antara Kementerian Kemenpan dengan Mendagri tentang IPDN ini dan sesuai dengan kuota yang diajukan. Dan itu ada SK dari menterinya ada itu, ya kan? Nah, kesepakatan di akhir itu menyatakan bahwa moratorium akan dilakukan pada tahun 2024. Nah, kedua, kok bisa maju ke 2023? Nah, kalau totalnya 534 itu kan hanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Bagaimana jabatan pelaksana? Itu Pak Menteri. Iya kan? Kan kasihan yang pada sekolah-sekolah itu nanti mau kemana mereka itu? Begitu Pak. Kasihan mereka itu kemana? Ya kalau melihat permasalahan dari Kemenpan ini kan 534 berarti 1 per kabupaten kota. Biasanya 2. 1 per provinsi, biasanya 4. Nah selebihnya kemana ini? Padahal negara sudah menyekolahkan mereka ini semua. Itu Pak Menteri. Jadi kesepakatan yang sudah ada itu tolonglah ditindaklanjuti. Silakan Pak. Baik Pak Ketua, soal IPDN. Pak Alex mau nambahkan Pak Alex? Oke, silakan. Terima kasih Pak Menteri, pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat postur ASN kita yang jumlahnya 4,2 juta, 1,5 juta hampir itu adalah jabatan pelaksana Bapak. Sementara pada saat ini kita sedang secara masif melakukan digitalisasi melalui Perpres SPBE. Jadi dampak dari digitalisasi tentu akan terjadi shifting di dalam jabatan. Dan negara-negara maju yang sudah lebih dulu melakukan transformasi digital, piramida ASN-nya itu sudah terbalik. Jadi bukan pelaksananya lagi yang lebih banyak, karena interaksi masyarakat itu sudah lebih banyak ke digital, piramidanya terbalik. Karena itu kebijakan rekrutmen yang kami siapkan, yang disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB, jabatan pelaksana memang kita perkirakan akan terjadi negatif growth hampir 30% dalam 5 tahun ke depan. Karena dampak dari digitalisasi yang perlu kita pertimbangkan. Sementara jabatan fungsional teknis itu kita upayakan zero growth. Pelayanan dasar seperti guru dan nakes itu masih positif growth karena memang kebutuhannya masih ada. Kira-kira itu yang membuat mengapa kami memprioritaskan dulu untuk memberikan formasi kepada jabatan fungsional dan untuk sementara melakukan freezing kepada jabatan pelaksana. Kira-kira itu tambahannya. Terima kasih. Begini Pak, izin Pak Ketua. Itu kan sudah ada kesepakatan bahwa moratorium untuk jabatan pelaksana itu akan diterapkan pada tahun 2024. Kok bisa maju ke 2023? Dan ada keputusan menteri mengenai ini. Itu cabut dulu dong keputusannya. Kan begitu Pak. Ya ini kita hanya mau mendudukkan yang benar. Ya kan? Kan begitu. Dan setahu kita itu di Komisi 2 sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri juga ke Pak Menpan mengenai ini. Coba bayangkan seterusnya IPDN itu akan kosong Pak. Akan kosong. Ya. Di tahun 2022 ada 1230 formasi. Tahun 2021 11 nama formasi. Di tahun 2023 cuman 534 formasi. Di sana Pak ribuan. IPDN itu ada 6 kalau saya nggak salah di Indonesia. Itu kosong semua Pak kalau begini. Ya kan kosong semua. Nah cobalah, belum lagi masalah sosialisasi. Ini kan belum ada sosialisasi Pak. Nah kecuali kalau sudah ada sosialisasi ya dan para pemerintah daerah sudah paham mengenai ini. Nah, ini yang perlu Pak. Jadi jangan kita mengejar target
ya kan, tetapi tidak mencapai goal yang benar, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Nanti akan kami evaluasi kembali. Rebu kami akan jadwalkan dengan Mendagri khusus rapat soal ini. Kami akan bahas dengan beliau. Hari Rebu jam 13.30 kami dengan beliau. Ya, terima kasih. Baik, Pak sekalian saya hormati, yang berikutnya terkait dengan RB tematik sudah, terkait dengan guiding principle. Jadi begini, kami sekarang terus intensif, sungguh-sungguh untuk menyelesaikan soal ini. Jadi Pak, yang terakhir tadi penting nggak? Bagi kami penting, karena di daerah kalau tidak ada honorer itu di beberapa sisi lumpuh pelayanan publik, Pak. Karena memang ASN-nya terbatas. Oleh karena itu, kami intent dengan pimpinan komisi untuk mencari alternatif, dan sekarang kami sedang jalan juga dengan Asosiasi Bupati se-Indonesia, dengan Asosiasi Provinsi se-Indonesia, dan juga Asosiasi Wali Kota se-Indonesia untuk mencari titik yang paling aman dari guiding principle tadi. Sehingga dengan demikian, Pak sekalian, kami terus akan berupaya mencari titik yang paling pas penyelesaian sesuai dengan rekomendasi dan masukan anggota Dewan tadi. Tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada PHK massal, dan juga tidak ada penurunan pendapatan. Dan ini kami sedang matangkan terus dengan pimpinan, dengan Apeksi dan Apkasi. Memang ini tidak mudah, tapi insya Allah kami sudah mulai kelihatan alternatif penyelesaiannya. Sehingga dengan demikian harapan kami tidak terlalu lama juga dengan pimpinan Dewan dan juga para asosiasi untuk menyelesaikan ini. Terkait dengan beberapa data yang sudah mereka dapat formasi tapi belum ada pengangkatan, ini dengan beberapa keputusan di pengadilan ini memang sedang akan kita evaluasi. Sebagian ini daerah tidak mengusulkan terkait dengan formasi yang mereka perlukan. Oleh karena itu, kita sedang lakukan pendalaman, Pak Ketua, dan nanti akan kami jawab secara tertulis terkait dengan case-case yang muncul di daerah, yang itu tidak hanya di Klaten, tapi di banyak daerah juga ada soal yang sama. Kira-kira gitu. Terima kasih. Silakan. Pak Menteri, masalah pengusulan itu, karena Menteri Keuangan itu tidak menambah DAU-nya. Makanya mereka tidak mau lagi peduli. Janjinya dulu kan pengangkatan pegawai, oke, tambah DAU-nya untuk pembayaran gaji. Nyatanya Menteri Keuangan tidak melakukan itu. Nah, oleh karena itu tolong koordinasi dengan baik dengan Menteri itu supaya ditambah DAU untuk pembayaran gaji. Sebab DAU yang sudah ada aja sudah diformat penggunaannya ini. Beda zaman kita dulu jadi bupati. DAU-nya tidak terlalu dikunci, sekarang sudah dikunci. Pendidikan sekian, kesehatan sekian, infrastruktur sekian. Sehingga tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Oleh karena itu para kepala daerah tidak dia angkat, dia teruskan. Terima kasih. Ya, jadi memang alangkah baiknya juga nanti ngundang Menteri Keuangan bersama kita. Dan ini saya kira masalah kita bersama, terutama terkait dengan formasi di daerah. Iya. Memang ujungnya ke Menteri Keuangan, semua hal. Iya. Ketua, izin Ketua. Ya. Sebelum ini jadi domainnya Menteri Keuangan, jadi kan mumpung masih di kita, itu kan tim dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait tenaga honorer yang terdiri dari Kementerian Menpan RB, BKN, APSI, Apeksi, Apkasi. Semoga berhasil, itu aja Ketua. Karena tidak diajakkan kita DPR, jadi tidak perlu perubahan undang-undang ASN, cukup dengan tim saja. Karena dengan pimpinan komisi udah justru ini nggak perlu ditulis, berlangsung terus-menerus. Bukan di situ, Pak Menteri. Kan yang sebenarnya esensinya yang perlu diperbaiki itu undang-undang ASN-nya. Iya. Nah, makanya saya bilang kalau ini tidak dibutuhkan perubahan undang-undang ASN, bagus, cukup selesai dengan sini. Karena kita kan masih banyak undang-undang pemerintahan daerah yang mendelebah. Siapa tahu ada provinsi-provinsi lain Ketua itu lebih cepat pembahasannya, satu kali masa sidang ada uang selesainya juga kan. Ada gajinya, ada honornya. Terima kasih. Ya, jadi penyelesaiannya komprehensif, Pak Wahyu. Jadi ada pendekatan yang shortcut gitu, yang cepat mungkin itu diserahkan kepada pemerintah. Nah, tetapi sambil itu kita juga akan menyempurnakan undang-undang ASN dan itu nanti akan dalam kesimpulan.
Cukup ya? Saya kira kita langsung masuk kesimpulan. Pimpinan 1 menit. Jadi untuk mereview aja Pak Menteri ini. Jadi tahun 2018 itu kan sebenarnya dulu munculnya P3K pertama kali kan sudah usulan DPR masuk ke DAU dari Kementerian Keuangan waktu itu. Tapi pertemuan akhirnya berbalik, pertemuan di Batam, Bupati Wali Kota itu dikumpulkan, ketemu Menteri Keuangan, akhirnya berubah, dikembalikan ke daerah. Ini awal pangkal masalah. Ya. Nah sampai sekarang bermasalah lagi, di daerah masyarakat menuntut P3K, duitnya nggak ada di DAU-nya, kalau nggak diakomodir dia bermasalah secara elektoral dan sebagainya itu. Yang terakhir, ini kan saya pesan betul kepada Pak Menteri, kaitannya dengan ASN yang ada, yang banyak menjabat sebagai kepala daerah PJ. Ini cobalah tampilkan bedanya antara yang dipilih dengan yang dijabat oleh ASN. Karena apa? Jangan ikut permainan pinter belanja masalah hanya kepentingan elektoral, tapi daerah pembangunannya atau peningkatan pendapatan daerah tetap rendah. Terima kasih. Ya, nanti kita evaluasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Enro. Kita langsung ke kesimpulan. Ada 7 kesimpulan. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2003 berdasarkan pasal 99 ayat 2 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pelayanan pemerintah dengan perjanjian kerja dengan catatan A. Tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja massal kepada seluruh tenaga honorer. B. Tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. C. Kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. D. Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Ya, setuju. Setuju? Pimpinan. Ya. Tadi kan persoalan penyelesaian tenaga honorer pada batas akhir 28 November 2023 dari Kemenpan RB mewakili pemerintah kan minta kesepakatan dengan kita. Kemudian kita membuat kesimpulan seperti ini, apakah kita sudah sepakat gitu loh? Sudah Pak, dalam pertemuan berikutnya sudah sepakat. Oh begitu? Sudah ada. Jadi tidak bisa minta penundaan untuk atas nama kawan-kawan honorer? Sudah, waktu itu sudah kita buat, pemerintah tidak boleh memberlakukan itu kalau belum ada konsep penyelesaian. Coba dibuka kalau. Oke, baik, terima kasih. Kesepakatan itu sudah ada dulu. Terima kasih. Setuju? Jadi ini tindak lanjutnya Pak Agung. Jadi kesepakatan itu kita minta tuh diselesain. Konkretnya konsepnya ini dengan catatan A, B, C, D. Kira-kira begitu. Izin Ketua, ini saya hanya merespon aja penulisan dari materi ini gitu loh. Konsep kesepakatan, perlu kesepakatan di sini, di materi sini Pak. Maksudnya? Di data di sini kan perlu ada kesepakatan gitu loh. Berarti seolah-olah di dalam penyampaian tadi belum ada kesepakatan. Terima kasih. Minta, kita ini minta supaya dikerjakan, kira-kira gitu. Setuju ya? Oke. 2. Komisi 2 DPR mendorong Kementerian PAN-RB segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau STPJM masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Melalui Pak Menteri. Ya. SSPTJM. Kebalik dikit. Ya. SSPTJM. TJM. Iya, P-nya di SP, S-nya satu, Pak. Oh, ya. SPTJM. Ya. Oke. Okay.
Setuju? Setuju. Oke. Setuju ya? 3. Dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi DPR RI dan Kementerian PNR sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ya harus setuju karena sudah dibahas juga di paripurna. Terus di pimpinan. Ketua. Silakan. Iya, silakan. Ya sedikit. Yang nomor 3 itu saran saya dipertegas selesainya kapan. Ini periode kemarin itu RUU ASN juga sama Pak Januar itu dibikin pansus juga nggak selesai. Ini kita mau hanya apa namanya meneruskan terus sampai berapa periode gitu loh. Terima kasih. Ya, Pak Wahyu. Kemenpan RB ini mewakili pemerintah Republik atau berdiri sendiri, Ketua? Nanti kalau dia setuju, di waktu terakhir kali ditanya, ya saya setuju Pak, katanya. Presiden nggak setuju, katanya lanjut. Ya enggak jadi barang ini. Jadi baru ditanya dulu dengan Pak Menteri, apakah Bapak mewakili pemerintah Republik Indonesia setuju untuk melanjutkan pembahasan ini. Kalau enggak setuju, enggak bisa kita tulis di sini, Ketua. Nah ini kan kita tanya nih, kalau setuju berarti kita ketok. Tadi saya sudah menyampaikan setuju Pak Ketua. Iya. Udah. Mewakili pemerintah. Sudah tulis saja di situ. Komisi dan Undang Republik Indonesia. Iya, enggak kalau 3 ini kalau nggak setuju berarti kan nggak kita ketok, itu aja. Setuju kan, Menteri Pak? Setuju Pak. Sudah. Oke. 4. Menghadapi perubahan lingkungan global yang berkembang dan cenderung tidak terprediksi, Komisi DPR mendukung Menteri PNR melaksanakan reformasi birokrasi tematik, khususnya di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan. Setuju. Setuju. Untuk apa, Ketua? Loh, tadi kan ini salah satu bagian dari isi dari ASN. Terus tadi juga sudah dipresentasikan. Ya mohon maaf Ketua, kalau saya tuh melihatnya ini nanti akhirnya malah malah bias. Artinya ini nggak perlu maksudnya? Ya nggak perlu menurut saya, itu kan itu agenda dari Kemenpan RB. Kita nggak ada pernah membahas secara detail tentang digitalisasi administrasi pemerintahan. Kalau kita ingin memberikan dukungan terhadap digitalisasi pemerintahan, administrasi pemerintahan, ya kita bahas secara khusus tentang digitalisasi administrasi pemerintahan. Silakan yang lain. Siap, Pak Agung. Ya, kesimpulan angka 4 ini rumusan redaksionalnya datang dari Kemenpan RB atau dari Sekretariatan Komisi 2. Kalau ini bersama-sama, maka kita setujui. Gitu. Tetapi kalau datang dari Kemenpan RB, ya kita mesti kaji dulu secara detail gitu, ya, tentang birokrasi Pak Agung tematik. yang mewakili Komisi 2 setuju apa enggak? Saya belum setuju sama dengan Pak. Oke. Setuju apa? Setuju. Setuju ada maksudnya. Itu yang tadi kan sudah dibahas, masukkan saja. Perkara jalan apa tidak jalan nanti dihitung belakang, Pak. Terima kasih. Lah bukan. Ini bukan soal jalan nggak jalan. Kita anggap ini penting nggak digitalisasi administrasi pemerintahan ini, itu problemnya. Ya penting, Pak, karena itu merupakan visi misinya dari kementerian. Iya, makanya itu aja pertanyaannya. Ya, kita anggap penting apa enggak? Kalau penting. kita nggak penting, nggak usah kita ambil kesimpulan. Kalau kita nggak menganggap, kalau misalnya penting, bahwa kemudian nanti harus dibahas, dan ini juga nanti salah satu bagian yang akan masuk dibahas di ASN, benar kan Pak Samsul Rizal ya? Soal digitalisasi ini. Izin Ketua. Bagian, ya. Izin Pak Irun. Ya. Bagian pada rancangan undang-undang yang akan kita bahas tentang perubahan Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu, intisari justru memberikan penekanan kepada diwujudkannya digitalisasi administrasi pemerintahan. Itu yang paling utama. Jadi modernisasi ke depan untuk PNS itu menjadi, ASN itu menjadi asisten berlevel dunia, berkelas dunia, kunci di sini. Kalau kita tidak pakai digitalisasi, boro-boro mau mencapai kelas dunia. Jauh.
Izin Ketua, kalau bagi ini kalau kita berbicara tentang kepentingan undang-undang, kepentingan Demokrat berbeda dengan kepentingan yang lain. Bagi kami, kepentingan undang-undang ASN itu terkait masalah penyelesaian honorer. Yang lain menjadi tidak penting, mau digital, mau manual, terserah. Yang penting selesai urusan honorer dan P3K. Jadi kalau saya itu tidak melihat urgensinya urusan di sini Partai Demokrat. Partai Demokrat penting itu bagaimana menyelesaikan masalah honorer dan P3K. Ya Pak izin Ketua. Semua itu adalah bagian daripada tugas kita, termasuk juga masalah penyelesaian persoalan pegawai honor dan P3K. Dan tadi sudah diberikan solusinya. Tidak akan ada pembengkakan anggaran, tidak akan ada pemberhentian pegawai honor. Dan itu statement-statement itu kan kita pegang bersama. Tapi di sisi lain kita juga punya tugas yang maha jauh tadi karena sudah termasuk dalam konsep apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bagaimana mewujudkan ASN berkelas dunia. Nah itu mesti terkait di dalamnya adalah reformasi, merubah Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 itu. Jadi honorarium P3K kita selesaikan, tapi kita bicara juga soal ASN ke depan. ASN berkelas dunia. Jadi mesti kita lakukan perubahan undang-undang dengan reformasi birokrasi tematik, khususnya dalam hal digitalisasi, karena di digitalisasi sudah ada juga surat keputusan Presiden nomor 95 itu, Perpres nomor 95 tahun 2018, bahwasanya sudah ada pelaksanaan elektronik apa? SPBE. Sistem PP-nya udah ada digitalisasi PP-nya. itu ya di pemerintahan. Ya itu Pak Ketua. Oke. Ya, saya pimpinan. Silakan Pak Gaus. Ya. Oh, Pak Heru dulu dari Pak Heru. Pak Heru dulu baru Pak Gaus. Ya, saya melihatnya digitalisasi administrasi pemerintahan itu penting untuk menyongsong masa depan. Tetapi permasalahan yang sekarang juga harus selesai dulu, yaitu tentang bagaimana nasib saudara-saudara kita para pegawai non-ASN. Saya kira itu. Makasih. Sebelum Pak Gaus, kita ini udah nomor 4 Pak. Ya. Nomor 1-nya tadi itu udah bicara soal penyelesaian tenaga honorer. Jadi jangan dianggap kita masuk nomor 4, 1, 2, 3-nya itu hilang gitu. Ya. Jadi tolong kita catat urusan Bapak Ibu di atas itu udah ada nomor 1. Nomor 1 kita buat. Bukan nomor 4, bukan nomor terakhir. Dan ini perjuangan Komisi 2. Ya, perjuangan kita semua. Nah, bahwa kemudian sekarang kita membicarakan tentang masa depan soal administrasi pemerintahan, ya kenapa kita nggak mendukung yang baik saja gitu. Dan ini sedang kita bahas. Jadi kalau Pak Endro tadi bilang harus ada apa namanya batas waktu. Salah satu kemarin kita yang membuat mundur itu isu soal ini juga. Gitu. Ini isunya. Gitu. Silakan Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Ya, saya akan mengungkapkan apa yang pimpinan sampaikan. Jadi Bapak Ibu, para non-ASN yang ada di atas, hampir tiap ada pertemuan RDP antara Komisi 2 dengan Pak Menteri, termasuk juga Pak Menteri Cahyokumolo, tidak pernah yang tidak bicara kita tentang bagaimana para non-ASN harus jelas dan sebagaimana yang saya ungkapkan tadi. Jadi saya tidak perlu berpanjang lebar. Langsung aja, Pak. Adalah bahwa nomor 1 itu adalah prioritas. Karena nomor 1 kesimpulan kita. Jadi kita berharap bagaimana penataan masa depan para ASN itu adalah suatu keniscayaan. Yang kedua adalah kita tidak juga melupakan persoalan masa depan digitalisasi dalam rangka melakukan penataan terhadap persoalan-persoalan kepemerintahan itu. Jadi artinya Ketua, saya kalau bicara tentang fraksi tadi, fraksi PAN mendukung apa yang sudah digariskan oleh pimpinan ini. Terima kasih. Dita setuju ya? 4 ya? Nomor 5.
Komisi 2 DPR dan Kementerian PAN-RB menyetujui perlu perlakuan atau penanganan tersendiri dan berbeda ASN legislatif atau Sekretariat Jenderal DPR RI dengan eksekutif dalam manajemen ASN keparlamenan. Bukan ini, sorry. Ketua, menurut saya bahasanya jangan begitu, Ketua. Gimana? Saya setuju, tapi bahasanya enggak begitu. Iya, gimana? Usulkanlah, gimana? Begini. Kita ikut Pak Wahyu nih. Menyetujui pembelakuan penanganan sendiri, bahwasanya aturan itu tidak bisa digeneralisir seperti apa yang disampaikan oleh Rifki tadi. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir aturan itu untuk seluruh daerah tuh, dalam ini kementerian lembaga itu sama. Ini kan sama ceritanya dengan orang cerita pembagian DBHCT waktu kami memeriksa cukai rokok antara daerah penghasil dengan daerah penghasil diberlakukan sama aturannya. Iya, langsung aja usulnya. Nah, ini maksudnya tadi adalah ini kalau terkait dengan reformasi birokrasi, tuken, kemiskinan, inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI itu tidak ngurus itu. Jadi kalau itu dikaitkan akhirnya reformasi birokrasinya terkait dengan pengurangan angka kemiskinan, tingkat inflasi, apa yang diurus di sini? Nggak ada. Kementerian Pertahanan, tidak ada juga. Apa bisa menurunkan pertahanan itu menurunkan tingkat kemiskinan, inflasi, segala macam? Yang urusan mereka cuma urusan perang. Siap perang, siap kagak perang, kan gitu kan? Iya, terus gantinya usulnya apa? Ya bahasanya itu, jangan begitu, Ketua. Iya, kayak gimana? Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN-RB setuju, menyetujui untuk tidak mengeneralisir aturan terkait apa tadi itu. Atau perlu dibuat aturan. Izin Ketua, kalau Jangan gini. izin Ketua, Silakan. kita langsung saja menyebutkan apa yang tadi yang sudah kita sepakati dan direspon oleh Pak Menteri. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN-RB mensepakati untuk penanganan secara khusus terhadap pembentukan ASN yang bertugas di parlemen. Kurang lebih begitu. Jadi ada kekhususan yang kita buat kepada mereka yang di parlemen itu. Yang maksud saya begini, Pak. Akan dituangkan di dalam rancangan undang-undang nomor 5 tahun 2014 itu. Tunggu dulu, sebentar. Kita tanya Saudara Menteri dulu. Ini itu kan ada diatur dalam peraturan perundangan toh. Izin. Apa? Silakan. Baik. Kalau kami, kalau boleh 5 dan 6 itu digabung, Pak Ketua. Kami punya rumusan untuk menyarikan dari arahan pimpinan dan para anggota Dewan terhormat. Jadi 5-6 digabung kira-kira begini rumusannya. Karena kalau tersendiri khusus nanti nggak bisa movingnya, nggak bisa mudah ASN ke tempat lain. Nah, jadi ini ASN di sini bisa pindah ke tempat lain. Jadi kalau diatur tersendiri nanti agak repot. Oleh karena itu Komisi 2 Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan-RB mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan Sekjen. Untuk itu menugaskan Sesmen PAN dan Sekjen DPR untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Ya, langsung Pak Sekjen ditugaskan. Kira-kira. Oke. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan Sekjen. Penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Nah, untuk itu menugaskan Sesmen PAN dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Untuk mensiasati ke depan. Untuk itu menugaskan Sesman PAN dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Kesepakatan. Atau kesimpulan menindaklanjutinya ada itu aja. Iya, boleh. Sudah. Boleh. Oke ya. Sebentar Ketua. Silakan. Nah itu kalimat dari Menteri itu. Jadi kalau Menterinya sudah begitu, apalagi kita kan.
Enggak, jadi itu digabung 5, 6 itu tadi digabung. Nah, yang 6 hapus. Ya. Nah, itu harus di ini juga yang nomor 6 itu ditambahin aja. Jadi untuk menugaskan selain Menteri dan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk menindaklanjutnya khusus atau termasuk lagi ya, tadi termasuk. Di mana? Nah, itu harus ada stressing lah, ada stressing. Ya, oke. 6 itu nggak digabung dengan nomor 5 itu jadiin satu aja Ketua, sudah dianggap cocok. Udah. Makanya itu. Iya. Ketua. Setuju? Ketua, apa perlu itu? Teknis itu apa perlu? Artinya harus ditindaklanjuti dengan menugaskan sekretaris. Disimpulan kan nggak perlu itu. Artinya kita sama-sama tahu sudah itu begitu. Gini, Pak Toha tadi kan masih dimuter-muter di pesawat. Ya kan? Nah, jadi sebelum Pak Toha turun, kita udah rapat tadi, Pak Sekjen DPR itu bertemu langsung dengan pimpinan. Dan ini udah mungkin 5-6 kali. Ya, masalah ini disampaikan. Nah, Pak Toha harus tahu bahwa teman-teman ASN di Sekretariat Jenderal kita ini tukinnya paling kecil. Karena ada syarat yang tidak mungkin dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, harus melakukan penyederhanaan struktur. Ya. Nah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu yang kita minta tidak bisa diterapkan kepada semua lembaga termasuk lembaga legislatif. Karena fungsi pelayanannya berbeda. Nggak bisa fungsi pelayanan di kementerian disamakan dengan fungsi pelayanan di Sekretariat Jenderal DPR. Nah, karena bapak-bapak di Sekretariat Jenderal mempertahankan struktur yang lama, itu menjadi kendala penilaian Kementerian PNB untuk naikin tukin. Makanya mereka ini nggak akan tukinnya kecil terus, gitu. Nah, ini yang mau kita bantu, kira-kira gitu. Itu Pak riwayatnya. Gitu. Setuju ya? Ya, saya sepakat. Isinya sepakat gitu loh. Cuman redaksinya itu kok. Gimana redaksinya kalau masih kurang gimana? Begitu loh. Yang mana yang masih harus diperbaiki? Apakah harus ada kata-kata menugaskan sekretaris Kementerian PAN RB ini kan sudah disimpulkan, sudah mendukung upaya reformasi birokrasi dan penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, cukup itu. Nah, itunya di belakang layar, artinya teknisnya di belakang layar, jangan ditulis di situ. Nah, soalnya tadi bilang udah ketemu, ternyata belum ketemu. Ya karena sekarang kan sudah ketemu, tinggal bahas. Lo enggak, selama ini udah berapa kali ketemu tapi nggak tuntas-tuntas, Pak. Udah, menurut saya nggak apa-apa lah ini. Ya, oke. Nomor 6, Komisi DPR RI meminta Kementerian PNB merevisi surat Menteri PAN RB untuk menambahkan bidang dukung legislatif DPR RI dan melaksanakan. Ini saya konsekuensi dari 5 nanti. Ya, jadi sebetulnya kalau pada akhirnya kesepakatannya harus merevisi, ya merevisi. Tapi kalau misalnya dengan cara yang lain, kira-kira gitu ya. Ya, nomor 6 ini kan kira-kira salah satu mungkin hasil dari pertemuan antara Sekretaris Kementerian dengan Sekjen DPR. Ya, silakan. Ya, saya kira setuju nomor 5 udah cukup Pak Ketua, jadi tidak perlu nomor 6. Ya, terima kasih. Ya, kita take out aja nih ya. Oke. Baik. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, maka dengan kita menyepakati ada 5 kesimpulan pada hari ini, maka rapat ini bisa kita akhiri. Sebelum kita tutup, tentu kami atas nama Komisi 2 mengucapkan terima kasih pada Saudara Menteri PAN RB beserta seluruh jajaran, dan kemudian terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
maka rapat kerja kita pada hari ini dapat kita akhiri. Terima kasih, selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceweknya gue yang nyari nih. Sekarang tidak ada lagi pengisian dupa yang cenderung administratif, sehingga ASN bisa total mengajar dan capaian organisasinya kami harap ke depan jauh lebih tinggi. Terkait dengan penyerahan regulasi, Pak Ketua, kami juga ingin laporkan, kami sedang bekerja keras dengan lintas kementerian yang dikoordinir oleh teman-teman di Deputi SDMA. Saat ini ada lebih dari 1.000 regulasi yang over-regulated, tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia. Maka nomor pilihan pertama, revisi Undang-Undang 5 tentang aparatur sipil negara yang sedang diperkarasi oleh teman-teman DPR. Yang kedua adalah perumusan PP manajemen pegawai ASN yang ini akan mencabut seluruhnya dari 307 peraturan, mencabut sebagian dari 16 peraturan, dan ini prakarsa Kemenpan RB yang sekarang sedang dibahas, termasuk nanti akan mencabut 11 PP, 295 Kepres, Perpres, dan 1 Kepres. Nah, sekalian yang berikutnya adalah 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang ini terus menjadi fokus kami, yaitu mall pelayanan publik, yang direct service, pelayanan langsung orang datang ke mall pelayanan publik. Yang berikutnya ada electronic service yang sekarang sudah dikembangkan, yaitu MPP digital. Beberapa daerah telah cukup progresif untuk menuju ke tempat ini. Yang berikutnya adalah self-service, pelayanan mandiri. Yang berikutnya adalah mobile service, pelayanan langsung yang keliling ke berbagai tempat. Nah, MPP digital ini, Bapak sekalian, targetnya Mei ini akan jalan untuk di sedikitnya 20 kabupaten kota dan menuju ke 100 kota. Yang sekarang ini terus dilakukan replikasi dari dari Smart Kampung yang di Banyuwangi bersama dengan Telkom, Mandiri, LNSW, dan juga Peruri. Di mana MPP digital ini merupakan pelayanan publik berbasis elektronik pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Yang fitur-fitur utamanya sekarang, Pak Ketua, adalah terkait dengan pengajuan permohonan layanan, tracking layanan, riwayat layanan, pengaduan layanan, profil pengguna, dan notifikasi. Nah, sekarang ini Pak Ketua, di berbagai daerah sekarang penduduk sedang melakukan face recognition sekali saja, sehingga begitu melakukan face recognition, data mereka sudah ada di data digital, mereka tidak perlu lagi berulang untuk pengisian data karena data mereka telah direkam. Sehingga dengan demikian targetnya, kalau sebelumnya masyarakat mengisi data berulang-ulang, targetnya ke depan masyarakat hanya cukup sekali input data saja. Karena sudah pakai face recognition, maka data mereka keluar. Sehingga kalau dia datang ke rumah sakit, secara bertahap, tidak harus mengisi banyak aplikasi, cukup dengan menggunakan ID yang mereka miliki, data-data itu akan keluar. Inilah rintisan MPP digital di 21 kabupaten kota, yang kemudian juga ada 100 kota berikutnya yang menjadi rintisan dari mall pelayanan publik yang sekarang sedang dikerjakan bersama-sama. Integrasi Adminduk dengan seluruh pelayanan publik ini menjadi pekerjaan kami dengan Kemendagri, Pak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, yang dibantu oleh Telkom, LNSW, Mandiri, dan juga oleh oleh Peruri. Nah, inilah peta sebaran MPP di Indonesia. Ini jumlah MPP berdasarkan tipologinya, ada kabupaten, kepulauan, kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah progres pembentukan MPP, kami ingin laporkan, karena MPP ini digital yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat lewat mall pelayanan publik ini. Belum terdapat di 394, tapi secara bertahap sudah terdata 338 dan masih dalam proses 56 kabupaten kota. Kami kira ini, Pak Ketua dan Ibu yang saya hormati, hal-hal pokok dan juga skala prioritas yang sedang kami kerjakan hari-hari ini di Kemenpan RB. Selebihnya, jika ada pertanyaan, nanti lampiran-lampiran akan terus kami sampaikan, termasuk kami sudah membuka line telepon, Pak Ketua, karena beberapa kebijakan baru ini rata-rata tidak dipahami dengan baik oleh daerah. Maka banyak daerah kadang harus konsultasi dan perjalanan dinas ke Jakarta. Supaya tidak menumpuk perjalanan dinas ke Jakarta, maka sudah kami buka ini. Kalau hari Selasa, hari SDM aparatur. Kalau hari Kamis, pelayanan publik, kemudian Rabu hari Kunwas, Jumat kelembagaan, sehingga mereka bisa tanya by phone. Begitu juga kami telah berikan jabatan fungsional mereka tanyanya ke siapa untuk instansi pusat.
Evaluasi kelas jabatan, instansi pusat ke siapa, semua kami deploy untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu juga terkait dengan pengadaan, penanganan dan pengadaan untuk ASN. Sehingga dengan demikian, alhamdulillah, kami juga buat chatbot si Pandai, sehingga mereka secara elektronik bisa dijawab dengan cepat kalau pertanyaan-pertanyaan yang sama berulang. Dari apa yang kami kerjakan ini, Pak Ketua, kami bisa mengurangi tamu 93%. Jumlah tamu kementerian berkurang datang ke kantor. Dan ini jumlahnya cukup signifikan karena bisa kita selesaikan secara daring, kecuali yang sangat mendesak saja yang datang ke tempat kami. Dan ini kita bisa hemat kurang lebih perjalanan dinas 75 miliar dalam beberapa bulan ini dengan daerah tidak lagi datang ke Jakarta. Dan ternyata jauh lebih efektif. Karena datang ke Jakarta rombongan 15 orang, yang datang kadang cuma 3 orang ke kantor. Nah, 3 orang itu pun kadang sambil main HP nanya-nanya. Tapi dengan ini mereka lebih mendapatkan informasi yang cukup. Kami kira terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri PAN RB. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, tadi kita sudah sama-sama mendengar penjelasan. Yang pertama nanti yang terkait dengan soal Sekretariat Jenderal DPR, mungkin setelah ini nanti ditindaklanjuti, ada pertemuan langsung antara Pak Sekjen dengan Bu Sekjen juga. Kemudian yang kedua, kami persilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau Pak Junimat, Samsul, Pak Gaus, Pak Endro, Pak Cornelis, nanti kita bagi aja Pak Haruna, ya. Kita bagi. Pak Wahyu, Pak Agung, Pak Endro, Pak Rifki, banyak banget. Pak Teddy, Pak Heru, banyak. Silakan Pak Junimat. Ya, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Menteri dan jajarannya, di halaman 10, Pak. Halaman 10 tentang hasil pendataan tenaga non-ASN. Jumlah tenaga non-ASN 2.360.723, Saudara Menteri. Nah, kami ingin bertanya apakah dari total tenaga non-ASN ini sudah termasuk Satpol PP yang lebih kurang 70.137 dan rata-rata mereka yang sudah bekerja di atas 10 tahun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menyangkut IPDN, Saudara Menteri. IPDN itu dalam formasi yang harus dipenuhi karena menyangkut juga peserta dari OAP, orang asli Papua. Orang asli Papua. Total yang diajukan itu 1.410 praja untuk tahun 2023. Dan dari total ini ya merupakan hasil pembahasan dengan tim Kemenpan RB. Ini sudah pernah dibahas, Pak. Kita punya suratnya di sini. Nah, ternyata dari hasil pembahasan yang sudah fix, Kemenpan RB membuat surat bahwa untuk mengisi CPNS di lingkungan organisasi pemerintah, dari IPDN ditetapkan hanya 534 formasi. Begitu, Saudara Menteri. Nah, kalau 534 formasi, ya, menurut kami tidak rasional. Kenapa demikian? Sebagiannya selama ini ya untuk satu kabupaten kota masing-masing terbagi untuk 2 orang pamong. 2 orang pamong di sana.
dan provinsi 4 pamong setiap tahunnya. 4 pamong. Nah, kalau hanya diberikan kuota 5-3 informasi tentu akan membuat kerja-kerja di daerah itu dari pamong akan pincang, Saudara Menteri. Dan kalau kuota setiap tahun 5-3-4, maka dipastikan IPDN akan kosong. IPDN akan kosong. Kenapa demikian? Kuota IPDN itu lebih kurang di atas 1.100, Pak, selama ini. Dan anggaran sudah kita ketok untuk tahun 2023, Pak Menteri. Nah, dibandingkan dengan sekolah-sekolah kedinasan lain, ya, seperti misalnya Kementerian Perhubungan membutuhkan 1.408 kebutuhan, keuangan 1.100, hukum dan HAM 525, ini tidak berubah, Pak. Kenapa IPDN itu mesti dirubah? Nah, dari segi perbandingan biasanya, dan itu dari hasil kajian, setiap tahun 2 untuk kabupaten kota, ya, untuk provinsi 4, Saudara Menteri. Ini kira-kira apa rasionalitas dari Kementerian PAN untuk memberikan kuota yang jauh sekali dari kuota yang sebelumnya, dari 1.410 menjadi 534 formasi. Ini, Pak. Apa pertimbangan rasionalitasnya? Nah, saya menyinggung sedikit tentang parlemen. Kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, bahwa parlemen membutuhkan 400 formasi, Saudara Menteri. 400 formasi. 400 formasi dan semua punya unit kerja di sana. Tetapi surat dari Kemenpan mengatakan mengurangi, kalau saya nggak salah, 70%. Ya, Pak Sekjen? Efisiensi 70%. Ya, kami yang merasakan di DPR ini bagaimana Kesekjen itu bekerja ya, secara terus-menerus, dan apabila dilakukan efisiensi 70%, maka tidak usah menurut Kesekjenan. Menurut kami ini akan membuat kerja-kerja di DPR akan terganggu. Nah, lagi pula kenapa harus misalnya ada surat dari Kemenpan, ya, Kemenpan yang hanya memberikan kewenangan kepada 4 instansi atau lembaga yang bisa menerima calon ASN, yaitu yudikatif, Mahkamah Agung, kalau saya nggak salah BIN, dosen, dan kejaksaan. Artinya, tolong dari Kemenpan itu melakukan kajian kembali, supaya parlemen juga dimasukkan. Ya. Dalam salah satu lembaga, jadi 4 tambah 1 jadi 5. Nah, bagaimana nanti aturan mainnya atau apa yang perlu didetailkan, ya menurut kami dari Sekjen Kemenpan bisa koordinasi dengan Sekjen DPR RI. Ya, apalagi DPD itu ya, DPD itu efisiensinya tidak sampai 70, Pak. DPD. Iya kan? Tidak sampai 70%. Nah, kok DPR itu efisiensi sampai 70%, Saudara Menteri.
Saya kira sementara ini dari saja, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junimat. Selanjutnya Pak Samsuri Rijal. Terima kasih Ketua, Bapak Pimpinan Komisi 2, serta Menteri Pan-RB, serta seluruh jajaran yang kami hormati, dan para anggota yang berbahagia. Langsung saja kami ingin menyampaikan, bahwasanya untuk dimaklumi, tadi sudah disampaikan bahwa sejumlah pegawai itu justru tidak mengecil, justru membengkak kan Pak Menteri ya. Setelah dilakukan pendataan pegawai non-ASN itu. Termasuk juga di dalamnya sebagaimana yang sudah kita sering bahas adalah pegawai misalnya pegawai honor di KPU, pegawai honor Bawaslu yang mereka itu adalah menjadi tenaga handalan di tempat mereka itu bekerja. Dan itu yang menjadi jaminan untuk memfollow up pekerjaan tahapan di KPU Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu ke depan. Sementara ancaman dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang mereka akan berakhir pada tanggal bulan November tahun 2023 ini, waktunya sudah sangat dekat itu Pak Menteri. Kita sangat mendukung dengan statement Pak Menteri yang sudah tadi diekspos di tengah kita, bahwasanya tidak akan ada PHK massal, dan tidak akan ada pembengkakan anggaran. Kita sangat dukung sekali itu. Dan tidak mengurangi pendapatan dari masing-masing mereka yang akan diterima, serta sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi saya ini agak pelik juga memikirkan bagaimana kombinasi dari keempat hal yang memang sangat kita harapkan itu bisa terwujud. Tapi dalam waktu yang singkat, pertanyaan kami apakah itu bisa direalisir tanpa pengurangan pendapatan mereka, tanpa ada pembengkakan anggaran, kemudian artinya mereka tidak diberhentikan, kemudian mereka itu tidak terkurangi pendapatan atau penerimaan mereka, dan tetap kita akan menggunakan regulasi yang ada. Nah, jadi barangkali secara konkretnya ini bagaimana kira-kira rumusan yang akan kita hadapi. Apakah ini akan kita tuangkan dalam rancangan undang-undang perubahan Undang Nomor 5 tahun 2014 atau bagaimana? Kalaupun akan dituangkan bagian-bagian itu dalam rancangan undang 2014, apakah perubahan itu akan bisa kita buru menjelang tanggal bulan November tahun 2024 yang sentiasa menjadi ancaman bagi pegawai honor kita se-Indonesia. Ya, kita memang akui ada beberapa keteledoran yang dibuat oleh kepala daerah yang melanggar bahwasanya pelarangan pengangkatan, tapi justru mereka mengangkat pegawai honor itu. Tapi ini udah memang nasi sudah jadi bubur dan mereka tidak bisa kita apa-apain. Walaupun ada dari mereka yang belum menyampaikan SPTJM-nya itu, ya itulah kondisi kita Indonesia. Nah, itu yang pertama kami ingin tanyakan. Yang kedua, memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Pak Junimat tadi itu tentang pegawai parlemen ini Pak Menteri. Kalau saya menyorotnya, ada nanti kepincangan struktur yang ada di dalam struktur kelembagaan di Sekretariat Jenderal DPR RI ini. Kalau tidak kita siapkan pegawai-pegawai negeri dari mereka dan hanya kita siapkan tenaga honor saja misalnya, nah, suatu ketika kan mereka ini akan pensiun. Nah, bagaimana cara kita mengisi kalau mereka yang pensiun dan kekosongan-kekosongan yang terjadi akibat mereka yang pensiun itu? Ya, sangat terganggu. Sementara kan DPR ini akan kerja terus. Nah, di satu sisi. Di sisi lain, kami juga sebagai anggota menjadi kadang-kadang terhalang juga beberapa pelayanan menjadi terhambat. Misalnya pelayanan keuangan atau pelayanan kepegawaian mereka atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kunjungan kita ke satu tempat ke daerah lain. Jadi kalau memang mereka tidak profesional bekerja, mungkin karena tidak ada job yang memberikan semacam motivasi mereka, ini yang kita kasihankan. Jadi pegawai-pegawai ya jelas memerlukan motivasi. Dan kami berharap hal ini tidak saja dilihat secara
secara teknis kepegawaian dengan aturan-aturan yang ada, tentu pertimbangan-pertimbangan politis juga mesti kita lihat juga sisi-sisi itu, khusus untuk pegawai parlemen. Nah, saran kami apakah ini akan kita masukkan ke dalam rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu, nanti kita akan bahas ke depan apakah nanti pegawai itu akan kita bagi pegawai tadi katakan pegawai legislatif, pegawai eksekutif, pegawai yudikatif, sehingga ada cantolannya untuk pegawai parlemen ini. Nah, itu kemungkinan salah satu solusinya. Kita sudah bahas-bahas juga dengan tim ahli DPR, ada kemungkinan untuk memasukkan salah satu pasal di dalam undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 5 2014 itu, kemungkinan kita masuk dalam salah satu pasalnya seperti itu bunyinya. Jadi ada cantolan untuk pegawai parlemen. Nggak bisa kita membiarkan mereka kosong dan tidak berkarir dan tidak punya harapan untuk berkarir ke depan dari sisi-sisi kepegawaian. Walaupun tadi konsep ini barangkali yang Pak Menteri sudah ekspos ini sangat bagus, artinya kita bertitik tolak dari kinerja, bukan pegawai itu sebagai tumpukan kertas, kita setuju itu. Tapi itu nanti akan kita buat secara berangsur untuk pegawai parlemen yang ada di DPR RI itu. Kemudian yang ketiga, barangkali terakhir, karena ada rekan-rekan banyak bertanya, ketika kita berbincang dengan para gubernur-gubernur pemekaran di Papua, jadi Papua, Provinsi Papua mekar jadi tambahan 3 provinsi, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Papua Barat mekarkan jadi Papua. Jadi ada 6 Papua di sana, 6 provinsi Papua. Problem yang dihadapi ketika itu dan mereka mengadu kepada kita ada persoalan ASN yang ada di sana, Pak Menteri. ASN yang ada di masing-masing Papua itu, pertama mereka yang selama ini duduk di Provinsi Papua Induk, itu tidak serta-merta mau pindah ke Provinsi Pemekaran barunya itu. Karena keluarga-keluarga mereka toh tinggal di Papua Induk, di Papua. Ya mungkin ada fasilitas dan keluarganya dipindahkan ke pegunungan. Nah ini yang menjadi keberatan mereka. Atau dipindahkan ke Merauke, ke Papua Selatan. Atau dipindahkan ke Provinsi Papua Tengah. Jadi ada problem. Jadi kemarin itu gubernur bertengkar, tidak bertengkar, cuman masing-masing mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena di satu sisi mereka tidak mau pindah, sisi lain juga yang ini masih kekurangan, yang ini berlebihan. Itu dia, orang asli Papua itu tak ada niat untuk jadi ASN. Dia pun tidak begitu familiar dengan apa itu ASN itu. Pegawai negeri itu nggak familiar dia. Jadi ini jadi problem juga, barangkali perlu kita berikan perhatian khusus untuk ASN yang ada di sana. Karena sudah ada punya 6 provinsi, jadi saya kira itu tidak sedikit, hampir sebesar Sumatera juga, ya Sumatera ada 8 atau 9 provinsi. Mereka sudah 6 dan menjelang akan ada 7 provinsi, Provinsi Papua Utara, yang kita akan segera selesaikan juga naskah akademisnya. Jadi barangkali itu, Pak Menteri, 3 hal saja, yang di Papua, kemudian pegawai negeri di ASN di Sekretariat Jenderal, serta tadi itu kira-kira rumusan terhadap pegawai yang akan berhenti ini bagaimana? Agar mereka terhindar dari pemberhentian massal, pendapatan mereka tidak berkurang, kemudian pembengkakan anggaran tidak akan terjadi mudah-mudahan. Dan kita tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Formatnya gimana Pak Menteri? Saya kira demikian itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsudijal. Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Menpan RB, Pak Zauranas, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Menyimak dan mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri,
dan membaca berita tentang sikap pemerintah yang disampaikan oleh Menpan RB ke berbagai mass media, dan itu adalah berdasarkan permintaan daripada Bapak Presiden tentang kebijakan non-ASN. Saya meresponi apa yang Bapak ungkapkan itu, di mana kebijakan itu adalah tidak akan mem-PHK para non-ASN, di mana PP yang mengatur tentang itu, bahwa tanggal 28 November sudah tidak ada lagi namanya non-ASN itu. PP ini tentunya membuat galau para non-ASN. Tapi dengan berita-berita yang Bapak ungkapkan, dan saya menggarisbawahi terhadap apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentu para non-ASN merasa gembira karena diperlakukan sesuai dengan harapan dan keinginan. Tetapi saya melihat belum jelas grand design daripada solusi terhadap mereka-mereka itu. Yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49/218. Ini kan menjadi simalakama bagi pemerintah pusat, di mana pada pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan di luar non-ASN dan P3K. Artinya dilarang mengangkat para non-ASN. Di satu sisi, Bapak di PP ini juga mengatakan bahwa yang 2018 ke bawah, itu dinyatakan bahwa pegawai non-ASN masih dapat bekerja sampai dengan 2023. Artinya adalah non-ASN yang diangkat sebelum tahun 2018. Logika berpikirnya adalah pasal 96 itu menyatakan di atas 2018 tidak ada satupun institusi ataupun pejabat untuk melakukan pengangkatan non-ASN. Dan kita selalu berbicara tentang hal ini. Berapa sebetulnya jumlah non-ASN itu? Validitasnya sampai detik ini saya katakan juga belum pas. Walaupun Bapak mengatakan dalam buku kerja Bapak ini mengatakan 2,3 juta lebih. Ini bisa saya konfirmasi kepada Bapak, ketika Bapak menyampaikan kepada kami, ada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada seluruh institusi, baik pemerintah pusat ataupun daerah, ada yang tidak menjawab. Saya kesal ketika itu. Masa kementerian, lembaga, apalagi pemerintah daerah, masih ada, kata Bapak. Maaf, saya ingat betul itu. Mau dibawa kemana pemerintahan kita? Masa Menpan RB yang ditugaskan oleh Presiden menangani persoalan-persoalan tentang aparatur sipil negara dan struktur kepemerintahan, masih saja ada pihak pemerintah pusat satu, saya ingat betul, saya tidak salah barangkali, boleh dikoreksi kalau salah. Itu pernyataan Bapak ketika itu. Termasuk juga kepala-kepala daerah.
Nah, berkaitan dengan Bapak baru saja masuk sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden sebagai Menpan RB, Bapak keluarkan surat edaran. Saya juga menyampaikan ketika hasil reses dan juga ada konferensi yang dilaksanakan di MPR ini, saya juga adalah sebagai narasumber. Mereka itu mengeluh dan menyampaikan kepada MPR ketika itu, satu di daerah dapil saya ketika itu di Pariaman dan Kabupaten Solo, sikap daripada pemerintah tidak sebetulnya maksud Bapak Menteri ini sangat luar biasa. Untuk menampung semua data-data itu jangan ada yang tinggal. Sehingga Bapak akan membuat grand design mau dikemanakan para non-ASN ini. Kalau non-ASN ini berbagai macam juga levelnya, Pak. Yang saya ungkapkan ketika itu adalah di mana BKD tidak meresponi, malah Kepala Dinas Pendidikan, Pak. Itu di Padang Pariaman. Datang para guru kepada saya, dia mengatakan data kami tidak bisa dimasukkan menjadi bahagian dari surat edaran. Saya ingat betul ketika itu standarisasi untuk direkrut minimal umur 56 tahun kalau saya tidak salah. Kedua, masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Surat edarannya, Bu. Kalau saya tidak salah, itu bunyinya. Yang intinya yang ingin saya sampaikan adalah masih banyak Bapak Menteri, kepala-kepala daerah, karena apakah kepentingan politik dan lain sebagainya, kalau di Kabupaten Solo saya katakan, orang yang sudah berstatus K2 tidak masuk dalam update data itu. Dia menyampaikan ketika itu di sini, Pak. Dan ini adalah pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan. Silakan lihat di YouTube nanti. Pernah. Yang ingin saya sampaikan adalah non-ASN ini ketika kami bicarakan, Pak, selalu saja naik nilainya, Pak. 500.000, 900.000, 1,2, 1,6, sekarang 2,3. Dan 2,3 juta ini pun saya rasa masih banyak masyarakat yang non-ASN itu berharap dia adalah bagian daripada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada pemerintah. Oleh karena itu, tentu yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana sikap pemerintah, terutama Bapak Menteri Azwar Anas, yang mengomandoi tentang persoalan-persoalan tentang non-ASN ini terhadap mereka yang dalam tanda kutip dizalimi itu. Karena ada BKD nggak mau, nggak usah, dan sebagainya. Banyak alasan, Pak. Itu salah satu contoh, dan banyak lagi. Seperti yang disampaikan, banyak juga yang datang ke sini tentang Satpol PP, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa upaya yang ingin Bapak lakukan sehingga update data itu betul-betul valid, sehingga Bapak dan pemerintah pusat jelas sikapnya bagaimana terhadap persoalan-persoalan itu. Oleh karena itu, kemudian yang kedua adalah bentuk daripada solusi ini bagaimana, Pak? Ini yang ditunggu-tunggu. Yang jelas dikatakan bahwa 28 November tidak ada yang dipakai. Syukur Alhamdulillah. Ini kebijakan yang sangat luar biasa dan ini adalah yang ditunggu-tunggu. Kalaulah memang ini tidak akan dilakukan PHK dan lain sebagainya, kalimat-kalimat yang tidak akan merugikan para non-ASN, supaya jelas pula masa depan mereka itu dengan berbagai macam ragam bentuk daripada non-ASN itu, kira-kira solusi yang akan diberikan dan akan dicarikan solusi oleh pemerintah bersama DPR itu, usulan dari Bapak itu kira-kira seperti apa? Ini
Zoom Pak, ini didengar oleh semua, ditunggu-tunggu Pak. Kalau Bapak ke sini nih, para non-ASN itu menonton dari Aceh sampai Papua Pak. Karena menyangkut harkat martabat kehidupan mereka masa depan. Tolong juga kebijakan yang transparan, jangan ini hanya angin surga karena kita akan menghadapi pemilu. Jangan begini Pak. Kami proporsional dalam menyikapi itu, kalaupun kami ini adalah politisi. Harus jelas mau dibawa kemana para non-ASN sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri Rizal tadi. Anggarannya tidak membengkak, kemudian kesejahteraannya tidak diturunkan, di satu sisi pemasukan kita bagaimana, ini kan sesuatu yang dilematis. Ini yang perlu saya minta penjelasan dari Pak Menteri. Kemudian saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar. Saya ketika itu merasa sudah ada win-win solution tentang DPR, tentang kesekretariatan. Saya barangkali sudah 3,5 tahun dan maaf Pak, sebetulnya saya tidak mau bicara tentang hal ini. Saya bilang sama pimpinan tadi. Tapi lewat lobby-lobby, agaknya apa yang disampaikan oleh DPR belum mendapatkan respon yang positif. Saya perlu juga memberikan gambaran, jangan disamakan DPR ini, lembaga ini dengan kementerian dan lembaga Bapak Ibu, Pak Menteri. Saya 3 periode di DPRD Provinsi, Pak. Pak Menteri pernah jadi bupati. Bahwa seorang sekjen, seorang sekretaris DPR, itu berbeda pelayanannya dibandingkan dengan kementerian dan lembaga, Pak. Bosnya sekjen ini bukan hanya pimpinan DPR. Bosnya DPR, sekjen ini seluruh anggota DPR, Pak. Saya tidak harus melalui ketua untuk berurusan hal-hal yang berkaitan tentang kepentingan pribadi saya dan kawan-kawan, Pak. Kenapa? Karena struktur di kami anggota dewan namanya bukan kepala. Kalau kepala adalah bersifat horizontal dan sifatnya adalah komando dan patuh dan taat apa yang dikatakan oleh kepala. Sedangkan ketua adalah fasilitator, Pak. Mengeluh para sekretariat itu, Pak. Sekretaris DPR, termasuk sekretaris beliau ini. Sekjen kita ini, Pak. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah pola perilaku manajemen di pemerintahan ini harusnya tentu harus kita bedakan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Memang jumlahnya 575, tapi ragam kepala dari 575 ini kalau nggak piawai sekjen ini, barangkali sudah stroke beliau ini. Saya kasihan melihat selalu, saya kasihan melihat beliau ini, Pak. Nggak pernah duduk sini nih. Ini karena perintah ketua tadi. Nggak berani juga beliau duduk sini, Pak. Tapi karena ingin bagaimana komunikasi kita harmonis, apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk. Yang kedua, ada kebijakan dari Menpan RB yang dikatakan tadi oleh Pak Junimar. Ada 4 lembaga, kejaksaan, Mahkamah Agung, BIN, dosen. Tentu kami berharap juga berharap saya ini Pak, kepada Pak Menpan RB, kenapa tidak juga diberlakukan hal yang sama terhadap apa yang menjadi rintihan dari Pak Sekjen kita ini. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Sekjen, Pak Menteri Pak Menteri ATR BPN untuk Menpan RB ya. Ini kabar nanti.
agar bisa merevisi, Pak, surat yang Bapak keluarkan nomor 521 MSM 0100 2003 untuk membuka ruang sebagaimana yang saya katakan tadi, Pak. Mudah-mudahan ini jangan menjadi, kalau saya ilustrasikan panjang, Pak. Kerja-kerja daripada sekretariat ini nggak sama dengan di institusi yang lain, bisa kerjanya itu sampai pagi, Pak. Dan itu pernah saya alami, Pak. Sampai subuh, lanjut lagi rapatnya, Pak, jam 10. Setelah baru ketok palunya jam 4, jam 5, lanjut kita briefing, dan itu tidak hanya kami anggota panja atau pansus, tetapi pasti didampingi oleh sekretariat. Nah, inilah dedikasi yang dipersembahkan oleh sekretariat kami. Tentu baru pertama kali saya ngomong, Pak, maaf, saya sebetulnya nggak berkehendak, tapi karena perintah Pak Junimar, nah itu yang disampaikan tadi, betul serius, Pak. Malu saya bicara, ini sebetulnya lewat lobby antara Pak Junimar, Pak Doli dan pimpinan yang lain dengan Pak Menteri, menurut hemat saya ini sudah selesai nih. Ini masalah rumah tangga kita cukup dibicarakan secara personal, tetapi karena ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Sekjen DPR RI, saya terpaksa juga untuk mengungkapkan ini, karena ini adalah juga merupakan aspirasi dari anggota DPR RI. Bukan Komisi 2 saja nih, Pak. Karena corongnya di sini adalah untuk bisa bicara dengan Pak Menpan RBI adalah Komisi 2. Kami ini ada Pak Menteri, nih, ini, ya enggak, saya bicara nanti beliau enggak dengar, saya ngomong, beliau ngomong tentu enggak tahu. Saya ingin sampaikan adalah, ini adalah aspirasi kawan-kawan anggota komisi dari 1 sampai dengan 11 dan juga alat kelengkapan dewan lainnya. Jadi jangan Bapak lihat ini adalah aspirasi Komisi 2. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Padigaus. Pak Endro. Terima kasih pimpinan. Kami hormati Pak Menteri Pan RB beserta jajarannya. Pertama, saya mengapresiasi dari paparan Pak Menteri kaitannya mulai dari pendataan maupun grand design yang ada. Ada beberapa hal yang mungkin saya dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, kaitannya dengan surat edaran Menteri yang kaitannya penghapusan non-ASN November 2023. Saya minta itu tegas saja di sini diputuskan, dicabut saja gitu. Karena ini berdampak luas dan membingungkan. Ya. Nah ini kan mulai dari yang paling ini kan kontradiksi dengan paparan Pak Menteri yang isu lainnya, penerapan reformasi birokrasi tematik menerjemahkan arahan Presiden. Ada 3, yang satu kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, yang ketiga adalah mengurangi dampak risiko ke masyarakat. Poin yang paling penting adalah terkait dengan masalah kemiskinan. Di sini kan Presiden Jokowi sedang giat-giatnya menanggulangi kemiskinan, di mana ada yang namanya para pendamping PKH, SDM-nya cukup banyak di kabupaten. Pak Menteri pernah jadi bupati, pasti paham. Ini mau diapakan? Padahal ini tugas mulia yang harus diselesaikan. Belum lagi yang lain-lainnya, termasuk kalau kita turun ke daerah, banyak guru-guru yang juga masih honorer juga banyak dibanding yang
PNS maupun yang P3K. Nah ini di sini dari paparan yang ada belum secara tegas, malah dikatakan perlu kesepakatan. Kesepakatan kami adalah untuk mencabut surat ini dulu, supaya tidak menjadi menjadi gundah gulana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara masalah kekinian. Nah, ini dari paparan Pak Menteri ini memang luar biasa. Ini pendekatan grand design maupun pendekatannya teknokratik. Ini sebenarnya paparan seperti ini Pak Menteri lebih cocoknya jadi Menko, supaya bisa menerobos kementerian yang lain. Tidak Menpan RB tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Tidak pada level kementerian saja, saya pikir reformasi birokrasi sampai daerah. Betul ada MPP sudah, digitalisasi oke. Satu hal yang lupa adalah manusianya. Reformasi mental manusianya. Ini contoh yang paling sederhana saja, kaitannya masalah data kemiskinan. Orang miskin harus melapor bahwa saya miskin. Orang meninggal harus lapor, saya sudah meninggal. Ini kan carut marutnya birokrasi, di mana birokrasi yang belum hadir untuk menyongsong yang ada. Sistem sudah terbangun, tapi manusianya belum. Bagaimana gerakan-gerakan budaya, kesadaran untuk melaporkan hal-hal yang ada supaya masuk ke dalam sistem. Sistem gampang dibuat, tapi orang itu sulit dibangun ke sana. Yang berikutnya kaitannya kekinian juga. Lebih dari separuh provinsi maupun kabupaten itu dijabat oleh penjabat, bupati maupun gubernur. Ini semuanya ASN. Saya menagih tata kelola pemerintahan yang baik, di mana asas-asas umumnya yang baik itu harus dijaga, karena ini levelnya ASN. Maksudnya kita lihat Menpan RB harus berkomunikasi mutlak. Kalau tadi bicara masalah kolaboratif, harus Menpan RB harus berkolaboratif dengan kementerian lain, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri dalam artian pengangkatan PJ. Ribut di samping kita, Provinsi Banten, pengangkatan PJ Sekda oleh PJ Gubernur ini dipertunkan. Belum di Musirawas. Karena apa? Dia diangkat jadi PJ Bupati, waktu itu posisinya sebagai Sekda. Begitu dia ngerangkap Sekda, dia melepaskan diri dari Sekda, mengangkat PJ Sekda. Ini kan nggak boleh, legal standingnya seperti apa. Saya minta juga dikaji juga di Menpan RB, di BKN ada, ini seperti apa. Ini kan nggak boleh, begitu digugurkan sebagai Sekdanya, habis dia sebagai legal standing, sebagai PJ Kepala Daerah. Ingat, ini bukan pemilihan, ini penjabat yang ASN. Di daerah lain, di daerah saya ada kabupaten dapil saya di Lampung, itu sama. Nah ini keterlanjuran, kesalahan yang tidak pernah dikoreksi oleh Menpan RB, ini menjadi kebiasaan yang buruk, tata kelola yang jelek. Yang berikutnya, model ini kan tahun politik, di mana begitu rebutan PJ pasti ada masalah.
ada apa-apanya, apa adanya. Bukan apa adanya, ada apanya. Mereka berlomba-lomba bagaimana melakukan rolling. Nah ini saya yang model begini saya mengapresiasi dari Menpan RB, di mana ada beberapa keputusan konsultasi dengan BKN maupun RB itu di stop karena belum 2 tahun menduduki posisi terakhir sudah di rolling, baru setahun PD-nya ada rolling. Nah ini hal-hal inilah yang harus perlu diperkuat kerjasama kolaboratif. Penegakan aturan, ada PP berapa itu? PP 116 kalau nggak salah, 116 Perpres 116 2022. Dia itu kalau merolling harus minta persetujuan BKN. Di daerah saya banyak tuh rolling aja. Kebiasaan yang lama itu hanya dengan Mendagri selesai. Nah ini kan ada Perpres. Saya nggak tahu ini Perpres ini apa bunyi-bunyian atau apa namanya ditaati. Bagaimana mereka yang melanggar Perpres yang ada? Enggak diapa-apakan tuh. Jadi kalau memang nggak ditegakkan Perpres ini dicabut aja, diusulkan, dibuang aja. Ini carut marut di daerah begitu. Begitu ada PJ, rolling besar-besar begini-begini. Ini Republik PJ, bahaya. Ini Menpan RB harus di depan untuk mengendalikan birokrasi yang ada. Supaya pada tupoksinya, BKN itu luar biasa, ada LAN juga di situ. Ini saya tuntut, Menpan RB harus kolaboratif dengan kementerian yang lain. Berikutnya, kaitannya kita bicara masalah CPNS, P3K. Banyak masalah yang kemarin mafia CPNS tidak diselesaikan. Aktor intelektualnya mana? Kami tidak mendapatkan data yang ada. Ini kalau tidak diselesaikan dari akarnya akan terus berulang. Saya temukan di daerah yang menjadi salah satu pemain mafia CPNS juga didiamkan. Kebanyakan BKD. Ada yang didiamkan dalam posisi yang biasa, tetap jabatannya. Ada yang memang kena sanksi. Anehnya dia menjalani hukuman tapi tidak ada keputusan dia dihukum. Balik lagi dia. Saya nggak tahu ini kita bicara asik ke depan, rekrutmen dan sebagainya. Akar masalahnya dari tahun ke tahun begitu ada seleksi, ada mafia dan sebagainya, tidak pernah selesai. Kasihan masyarakat yang nggak punya duit, berprestasi, pintar, jadi di PNS, kena mafia. Saya minta ini tanggung jawab yang ada ini diselesaikan. Terus yang berikutnya kaitannya peningkatan investasi di sini. Saya bicara masalah langsung menerjemahkan apa yang dikatakan oleh paparan ini. Dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi indeks reformasi birokrasi. Ini kan saya orang daerah, jadi begitu aturannya saring bertindian tidak jalan. Daerah banyak kerusakan lingkungan, ternyata izinnya itu di provinsi atau sekarang tarik pusat. Daerah teriak, nggak bisa apa-apa. Saya dekati supaya bicara masalah kerusakan lingkungan, bicara masalah penegakan hukum lingkungan. Dia izinnya di pusat nggak bisa, pusat nggak bisa mengontrol karena itu daerah. Nah, itu mungkin pimpinan, jadi Pak Menpan RB, saya minta ini sudah saatnya Menpan RB tampil ke depan, di mana birokrasi menjadi andalan, di mana apalagi sekarang itu mendekati tahun politik,
penjabat-penjabat kepala daerah banyak sekali yang tadinya sekda menjadi penjabat kepala daerah, dia itu mem-PJ-kan orang lain, hilang posisinya, dia masih bercokol juga. Saya minta Pak Menteri bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Ini pintu masuknya Kementerian Dalam Negeri. Biasa lupa kalau ada perpres, apakah tidak disosialisasi. Sanksi yang tegas juga harus diberlakukan. Yang terakhir, ini kaitan ada PLH, PLT, PJS dan sebagainya. Ini ada kan batas waktunya. Ini PJ kepala daerah nantinya sampai terpilih kembali itu ada yang melebihi 2 tahun. Padahal aturannya mengatakan dia kan pejabat kepala daerah bisa 1 tahun kalikan 2. Pejabat namanya pejabat. Kalau setelah 2 ini dia mau sebagai apa? Enggak ada perangkat hukumnya. Dia mau memerintah jadi apa? Bulan ke-25 dia ilegal. Enggak ada. Nah ini ya, situasi demikianlah yang harus disiasati ke depan seperti apa. 2 yang kritis, yang tadi saya katakan bulan ke-25 dia tidak dilengkapi dengan regulasi yang ada. Yang kedua, sekda menjabat PJ kepala daerah, dia mem-PJ-kan sekdanya, itu juga kajiannya seperti apa. Itu nggak bisa posisinya dia. Dia jadi PJ kepala daerah karena sekda. Begitu sekdanya dicopot, hilang. Ini masih jalan banyak sekali. Ini harus ditertibkan. Yang ini terakhir ya, kaitannya dengan internal juga BKN, Pak. BKN kan sampai sekarang PLT ya, itu berapa tahun? 2 tahun lebih itu. Masa nggak ada orang lain sih? Terus kerangka regulasinya apa? PLT terus. Dari mana bisa jalan seperti ini dengan situasi masalah birokrasi semacam ini dengan harusnya dengan full power, dengan posisi-posisi yang kuat. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Saya minta persetujuan untuk kita perpanjang ya. Paling lama 13. Tolong Bapak Ibu perhatikan waktunya. Silakan Pak Cornelis. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan, rekan-rekan anggota Dewan, yang terhormat Saudara Menteri, Pan RB dan seluruh jajarannya. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Saya hanya ingin mempertanyakan 2 hal. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Junimat selaku Wakil Ketua mengenai komposisi jatah untuk formasi IPDN. Kalimantan Barat itu hanya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 aja. Kabupaten lain tidak dapat. Yang dapat Kapuas Hulu, Mempawah, Sanggau, Landak, Kabupaten Kuburaya, dan Singkawang. Provinsi aja nggak dapat. Sedangkan menurut beliau tadi itu sudah disepakati. Karena formasinya tidak ada. Nah ini kami mohon penjelasan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jedimat. Yang kedua, kepastian tentang tenaga honor ini. Mau diberhentikan atau tidak, sebagaimana tadi sudah dipaparkan, ya kita memang harus memberikan penegasan supaya masyarakat tidak ragu-ragu. Kalau memang mau diberhentikan, ya berhentikan. Kalau memang mau bertahan, bertahan. Ya tapi saya mengharap pada pemerintah untuk dicarikan jalan yang terbaik.
agar tidak menambah angka kemiskinan. Saya rasa cukup karena jatahnya hanya 5 menit. Mau disampaikan sebenarnya banyak, tapi bagi-bagi dengan teman-teman. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Cornelis. Ini Pak Haruna kemana nih? Lewat. Sholat. Saya juga mau sholat Pak. Pak Wahyu. Terima kasih Ketua. Saudara Menpan RB, pertanyaan saya coba singkat-singkat aja Pak. Semenjak pertama kali menjabat, saya lihat, mohon maaf Pak, Menpan RB ini lebih banyak pencitraan ya Pak daripada yang dikerjakan. Saya agak merinding melihat statement-statement Bapak itu. Kembali ke pertanyaan Pak. Dari halaman 2 sampai dengan halaman 12. Dari penjelasan ini kita sama-sama paham, yang penting itu halaman 13 Pak. Pertanyaannya, kapan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Undang-Undang ASN? Jadi semua yang dari nomor 1 sampai halaman 1 sampai halaman 12 kita rangkum saja pertanyaannya di satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak. Bapak menyatakan tadi, ini juga terkait statement-statement yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Tata kelola birokrasi, penerapan reformasi birokrasi tematis. Tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal. Saya tidak tahu Pak apa hubungannya reformasi birokrasi dengan anggaran kemiskinan, termasuk juga penghematan 500 triliun yang Bapak sampaikan di media sosial. Coba Bapak jelaskan dengan saya, apa yang berdampak terhadap penerapan reformasi birokrasi tematis ini lebih penting daripada melakukan revisi undang-undang. Karena semua yang Bapak ceritakan ini Pak, hampir mustahil dilakukan. Coba saya contohkan lagi Pak ya. Penguatan tata kelola birokrasi merespon mengawasi hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden berdampak serius terhadap masyarakat. Bagaimana caranya Pak? ASN ini Pak, dari Sabang sampai Merauke itu, yang Bapak jelaskan tadi koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, mereka lebih mendengar dengan Menteri Keuangan daripada Menteri Dalam Negeri. Tidak ada yang tidak takut Pak dengan Menteri Keuangan. Peningkatan investasi, reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index untuk melipat gandakan investasi. Balik lagi Pak, kalau undang-undangnya tidak diperbaiki gimana caranya Pak? Ini kan kita membuat semacam narasi yang tidak mungkin kita lakukan. Lagi Pak, transformasi digital. Apa yang dilakukan, diidekan ini baik Pak, transformasi digital. Memang platform digital kita ini banyak sekali. Banyak sekali. Tapi untuk mengintegrasikannya, saya rasa butuh 25 tahun Pak. Kalau Bapak ingin melihat bagaimana tingkat kesulitan kita, coba sinkronisasi dulu sistem aplikasi pengusulan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu ada banyak sekali itu. Ada 3, simpulkan jadi 1 dan 3-tiganya ada di Kementerian Keuangan. Tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu di sini. Rasa bapak-bapak yang bekas bupati dan wali kota dan gubernur di sini tahu semua kan? Sudah itu. Nah,
Saya rasa itu saja dulu Ketua. Semoga tadi bisa dijawab dengan baik dan benar oleh Saudara Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Agung. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri yang saya hormati, beserta jajaran, staf pimpinan dan anggota yang kami banggakan. Kanan Pak. Ya, santai aja Pak. Jangan terlalu tegang. Kita pernah punya Menpan sejak periode saya pertama, ada Pak Yudi, ada almarhum Pak Cahyo, dengan sekarang Bapak di sini. Semuanya baik Pak. Bahkan yang disampaikan paparan di setiap pembahasan di Komisi 2 pun juga rasa-rasanya lega. Tetapi entah kenapa setiap kali ada undangan RDP dengan Kemenpan, satu, ya Pak, teman-teman honorer apapun sebutannya, pegawai pemerintah yang ada, ini langsung membanjiri HP kita masing-masing. Sehingga mau tidak mau bikin telapak tangan dan kaki kita dingin Pak, sementara kepala dan hati panas. Betapapun ini persoalan yang belum pernah terurai dan belum pernah terpecahkan. Saya ingin melakukan pendekatan regulasi, mau menggunakan undang-undang kepegawaian atau undang-undang yang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, atau tentang rencana tindak lanjut RUU perubahan ASN. Saya mencoba untuk melakukan telaah dari sana secara dangkal dalam pemahaman saya, belum ketemu. Bagaimana mungkin kita membahas RUU perubahan ASN yang sampai sekarang belum tuntas, kemudian kita sudah melakukan langkah kebijakan. Kecuali memang kita mau bareng-bareng bunuh diri, mengambil kebijakan yang tidak ada regulasinya. Contoh, di Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, terutama di PP 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah, di pasal 99 di sana ditulis pegawai non-PNS dan atau non-PPK, P3K masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Ini kalimatnya manis sekali Pak, masih dapat bekerja 2023. Tapi teman-teman kami di bawah membacanya setelah November 2023, mereka sudah tidak ada harapan lagi bekerja. Mereka sudah tidak mungkin lagi mendapatkan penghasilan, sementara mereka menghidupi keluarga banyak sekali. Nah, kami mohon, di sana kan Bapak sebutkan perlu ada kesepakatan. Kalau mau menempuh kebijakan itu, ya konsep kesepakatannya, kami mohon jangan di tahun politik, Pak. Itu bunuh diri bareng-bareng, Pak. Dan juga membuat kami ada di sudut ring yang seolah-olah tidak bisa bekerja. Begitu. Kecuali Bapak bisa memastikan bahwa pemilu akan ditunda, silahkan. Kita bahas sampai dengan tuntas. Tetapi kita sudah tetap komitmen on the track 2024. Kalau 2023 bulan November kemudian mereka berhenti semua, jadi percuma kawan-kawan dulu yang pernah datang di balkon itu kemudian datang ke sini dapat harapan-harapan palsu. Begitu. Kemudian mengenai teman-teman di kesekjenan. Saya bingung, kalau dalam desain besar penataan kepegawaian pemerintah ini sebetulnya seperti apa konsepnya? Kemarin saya bicara di media, baik televisi maupun radio, menyoroti tanggapan terhadap rendahnya tukin di Kementerian Keuangan. Di sana tertulis paling rendah 5,3, paling tinggi 117 dari 44.602 PNS. Sementara di DPR paling rendah 1,56, paling tinggi 11 juta dari 3.000 PNS yang ada. Belum lagi Kemendak dan kementerian lembaga yang lain. Kita sedang membahas bagaimana ada kesetaraan, keadilan tentang tukin. Tiba-tiba dari lembaga internal kami
Kita tidak bisa menuntut lebih atau berharap lebih untuk kawan-kawan yang mereka sudah menjalankan fungsinya. Berdasarkan fungsi yang ada, mereka adalah supporting unit yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Kalau tidak ada penyedia tata naskah, kalau tidak ada legal drafter, kalau tidak ada kemudian kelompok jabatan staf ahli dan sebagainya, bagaimana mungkin proses berjalannya lembaga legislasi yang ada di DPR ini berjalan dengan baik. Jadi tolong, kalau perlu Pak, segera rapat kerja dan terbitkan surat lex specialis derogat lex generali. Setidaknya ada aturan khusus di samping aturan yang lain. Toh masih banyak juga jabatan-jabatan struktural di lembaga-lembaga lain yang mereka tukinya juga masih tinggi. No tukin, no tusi. Tidak ada tunjangan kinerja kalau tidak ada tugas fungsi. Saya terima itu. Tetapi kalau sudah tugas fungsi dijalankan dengan baik, harusnya mereka berhak menanyakan dong, mana tukinnya gitu loh. Karena tukin adalah salah satu prasyaratnya penyelesaian tugas-tugas dengan baik. Gitu. Selanjutnya Pak, kami juga ingin menanyakan, di sana ada disebutkan November 2023 mereka kemudian tidak bekerja lagi, masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Artinya November 2023 mereka sudah tidak bekerja lagi. Lah, apa akibatnya Pak? Kalau sekarang ini kan sudah berjalan, mereka masih berjalan mengabdi pada pemerintah dengan apapun sebutannya, berapapun tunjangannya. Kalau sekiranya ini mengganggu postur APBN, Bapak sampaikan dengan angka-angka, kira-kira ya beban APBN itu untuk penanganan kepegawaian pegawai pemerintah dengan apapun sebutannya itu berapa, supaya nanti kita juga nagih sama Ibu Menteri Keuangan jelas, begitu Pak. Jangan Bapak mengambil kebijakan, kemudian ternyata dari kementerian lain tidak memberikan respon dukungan dari sisi APBN. Selanjutnya Pak, masalah tentang mall pelayanan publik. Ini bagus sekali, rasa-rasanya kalau ini bisa berjalan dengan baik, berapapun pegawainya, kalau Bapak mau terapkan struktur yang ideal, saya rasa bisa. Tetapi kalau mall pelayanan publik dan juga kebijakan-kebijakan teknologi informatika itu pendekatannya masih pendekatan proyek, pengadaan sistem elektronik, sistem pemerintahan berbasis elektronik, apapun sebutannya di sana, saya yakin tidak akan pernah selesai. Tadi Bapak menyebutkan salah satu contohnya, salah satu contoh dari sistem ini nanti memperkecil pejabat-pejabat daerah datang ke Jakarta. Dengan demikian ada penghematan. Nah, kami minta catatan, berapa penghematan sesungguhnya? Berapa harga sistem teknologi informatika ini, dan teknologi informatika ini kita beli untuk durasi berapa waktu lamanya? Karena 2024 kita mau pindah ke pusat, Pak. Gitu loh. Jangan sampai nanti belanja lagi sistem teknologinya. Untuk mall pelayanan publik, kami mengapresiasi target-target itu, tetapi tolong Pak koreksi, karena apa? Masih ada warga masyarakat datang ke MPP tetap masih membutuhkan otorisasi dari pejabat OPD terkait gitu. Ini jelas mengganggu dan ini ambigu. Saya rasa itu saja Pak yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Pak Rifki. Ketua saya antri, Ketua. Ikut kanan-kanan antri. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran. Yang pertama, Pak Menteri, saya kira dalam waktu yang kurang dari 6 bulan ke depan, sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023,
di mana PP nomor 49 tahun 2018 memberikan norma kepada kita untuk menghapus seluruh pegawai non-ASN, PP itu perlu kita revisi dengan segera. Agar prinsipal guidance yang disepakati oleh banyak pihak termasuk masukan dari DPR, agar tidak ada PHK massal, itu segera mendapatkan kepastian kepada anak bangsa. Saya mendorong ini adalah kado untuk Lebaran Idul Fitri tahun 1444 Hijriah dari pemerintah kepada rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia. Seiring dengan itu, saya meminta agar intervensi digital yang sudah dilakukan oleh Mas Anas selama menjabat sebagai Menpan RB itu juga bisa diberlakukan bukan hanya untuk mendata berapa jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia, tetapi juga untuk memastikan dasar hukum keberadaan para honorer itu harus tersentra di Kemenpan RB dan BKN. Jangan sampai day to day, setiap hari terlalu mudah para pejabat di Republik ini yang sebetulnya tidak memiliki alas yuridis untuk menjadikan seseorang honorer itu ngangkat honorer. Yang akan menjadi beban terus-menerus siapapun menterinya dan siapapun yang duduk di Komisi 2 DPR RI ini, dari periode ke periode. Saya menaruh empati yang sangat besar kepada Kementerian Pan-RB, karena kementerian ini diminta bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak ia lakukan, terkait dengan honorer di seluruh Indonesia. Dilakukan di seluruh pemerintah daerah, dilakukan di kementerian lembaga, yang dalam banyak case, itu dilakukan hanya atas dasar kemanusiaan dan kasihan. Saya tidak ingin menggunakan kata yang lebih kasar daripada ini. Ini bulan Ramadan, kita berkewajiban untuk menjaga perilaku tutur kata. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa ada kondisi objektif di beberapa kementerian lembaga, lebih dari 50% tenaga non-ASN yang menyokong kementerian lembaga itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Ambil contoh Kementerian PUPR di balai-balai di seluruh Indonesia. Hampir 50% adalah pegawai non-ASN. Kalau kemudian kita hapuskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018, maka visi Presiden termasuk Undang-Undang RPJMN kita itu nggak jalan terkait dengan akselerasi infrastruktur. Tetapi di banyak tempat kita juga tahu ada sarjana yang tidak matching dipaksakan bekerja pada pos-pos tertentu, yang pengangkatannya tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang benar. Nah, untuk merapikan ini semua, saya kira intervensi digital bisa membantu. Kalau memang dia tidak ada di database dan dia tidak diotorisasi oleh Kementerian Pan-RB dan BKN, dia bukan tenaga non-ASN yang di-acceptance oleh negara. Karena kalau tidak, hari ini kita bicara 2,3 juta, besok hari akan menambah menjadi 2,5, lusa bisa menjadi 2,7, akhir tahun menjadi 3,5. Dan yang terakhir, yang perlu juga kita pikirkan, selain kawan-kawan honorer harus kita selamatkan, jangan sampai pikiran kita terkuras hanya untuk honorer, sementara kawan-kawan kita, adik-adik kita fresh graduate, yang juga memiliki hak untuk menjadi bagian dari birokrasi negara, itu terkalahkan formasinya hanya karena kita memfokuskan pada persoalan ini. Karena itu 2,3 juta, posturnya harus kita bedah secara sungguh-sungguh, dan saya mendorong, tidak perlu takut kemudian untuk tidak populer, mengangkat mereka, mohon maaf, tidak meng-acceptance mereka yang memang tidak linear dengan kebutuhan birokrasi kita. Karena itu juga adalah hak bagi kawan-kawan yang lain di luar non-ASN untuk masuk dalam birokrasi kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai penyelenggara negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifi. Pak Teddy. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan, teman-teman anggota, Pak Menteri dan jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa sudah disampaikan oleh teman-teman, mungkin ini juga dalam bentuk penegasan kembali Pak Menteri. Yang pertama, kaitan dengan
prinsip ya yang tadi guidance prinsip, hindari PHK massal, kemudian hindari pembengkakan anggaran, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, kemudian sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau sesuai dengan regulasi yang ada, ini yang agak susah kelihatannya, ini tabrakan semua dengan regulasi yang ada. Karena itulah kemudian kaidah, tapi saya juga mungkin ini perlu mengeksplorasi, tidak ada, saya yakin kita lakukan ini dengan niat yang baik, tentunya Pak Menteri juga demikian. Tapi kemudian kan kalau kita tidak memiliki langkah-langkah desain sebagai kedepannya mau seperti apa, itu juga kan sulit juga rasanya. Kalau kita tidak akan masuk kecuali kalau kita juga tahu pintu keluarnya, itu seperti itu. Nah karena itulah kemudian menurut saya ini yang perlu kita bedah secara lebih luas lagi, karena kalau kita melihat pada prinsip ini sebenarnya juga ini adalah membiarkan kondisi yang ada aja. Kalau kita dengan guidance seperti ini, misalnya guidance principle artinya kondisi seperti ini ya tetap seperti ini. Ya tetap seperti ini, walaupun juga kita memahami bahwa yang numpang hidup dari negara ini kan banyak, dan bahkan saya meyakini bahwa yang menjalankan ekonomi kita ini kan masih berkaitan dengan uang-uang negara juga. Ya termasuk kita yang hadir di sini juga demikian. Ini numpang dari negara juga, termasuk tenaga-tenaga honorer dan sebagainya. Satu kebijakan ketika kemudian ini tidak dibarengi dengan dasar yang baik, walaupun kebijakan itu baik, ini berimplikasi. Saya masih ingat ketika saya di daerah itu, ketika ada larangan untuk rapat di hotel bagi para ASN dan sebagainya. Itu mungkin baik kebijakannya, tapi kemudian banyak juga para penyelenggara hotel dan yang lain sebagainya, tempat-tempat yang datang pada kami, waktu itu saya masih di daerah, dan ujung-ujungnya adalah mereka mem-PHK atau merumahkan sebagian besar karyawannya. Dan ini kan berimplikasi ke sana. Akhirnya kemudian kebijakan itu tetap dibuka kembali dengan ada batasan-batasan tertentu yang kemudian dipahami itu sebenarnya dibuka. Kalau kemudian juga penanganan ASN ini kita juga tidak memiliki desain, saya sering katakan dulu ketika saya masih ingat ketika Pak Menteri almarhum Pak Cahyokumolo Allahumma yarham, saya mengatakan kita harus punya desain. Kalau kemudian ini adalah benang kusut, maka kita coba untuk urai satu persatu. Kecuali kalau kita juga punya kebijakan gunting tadi gitu, gunting aja, pusing-pusing amat kita gunting. Nah ini tapi ini juga tidak selesai, gitu. Karena ini ada implikasinya sangat banyak. Nah uraian yang saya minta waktu itu kita mulai urai dari tenaga kerja TK tingkat 2 seperti apa. Pak Menteri sudah sampaikan di sini dan ini perlu kita ketemu. Mungkin juga pimpinan saya usulkan kembali apakah kita bentuk timja atau tim kerja untuk menyelesaikan, atau kalau tidak panja untuk penyelesaian tenaga kerja honorer tingkat 2 ini yang jumlahnya memang tinggal 160.000 lagi, dan ini juga masih banyak yang tenaga administrasi mungkin ya Pak Menteri. Karena ini juga sudah bahasa saya kepada Pak Menteri yang lalu Pak Cahyokumolo adalah ini kalau bayi udah bayi kandung lahir gitu, dan harus diselesaikan memang. Nah kemudian baru kita beranjak kepada penyelesaian tenaga kerja honorer berikutnya, yang itu tenaga atau non ASN lah yang kita sebut sekarang seperti apa. Nah ini juga saya terus terang mungkin dari Pak Menteri juga sekaligus ini bertanya seperti apa desainnya seperti apa. Nah ayo kita bicarakan supaya selesai. Tapi tidak menimbulkan kebijakan-kebijakan yang di tahun politik ini memang tadi saya sepakat. Terjadi kegaduhan yang luar biasa, akhirnya juga berdampak kepada ya capaian-capaian target yang diemban oleh Pak Presiden Jokowi juga jadi terganggu. Saya setuju tadi kaitan dengan digitalisasi, walaupun ini juga memang perlu penyederhanaan yang bertahap, tidak langsung sekaligus. Karena ini juga banyak juga yang numpang dari sini juga Pak Menteri. Tidak sedikit yang numpang dari sini juga. Gitu. Kalau kita bedah saja kan mungkin setahunnya di Indonesia ya jumlahnya fantastis, mungkin bisa ratusan triliun. Walaupun juga ini tetap ya ini juga bagian dari memang kebijakan yang harus kemudian kita lihat secara kontekstualnya seperti itu. Karena realitasnya memang demikian. Kalau kemudian
seperti halnya juga kebijakan pelarangan tadi rapat di hotel ataupun kebijakan kunjungan kerja katakanlah dilarang di seluruh Indonesia, saya yakin juga banyak maskapai yang dan hotel yang kemudian jadi persoalan. Nah ini contoh-contoh demikian mungkin ini juga yang perlu kita coba untuk kita bicarakan sehingga nanti desain ke depan paling tidak kalau kita tidak bisa menyelesaikan totally seluruhnya, tapi sebagian besar sesuai dengan target-target yang kita capai tanpa mengorek kemudian kita ingin birokrasi yang handal, yang lincah dan sebagainya, ini juga perlahan-lahan ya kita geser. Karena menurut saya juga kita susah juga untuk menyelesaikan totally 100% ketika kita berbicara realitasnya seperti ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haruna sudah datang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ketua, kami hormati Pak Ketua bersama teman-teman, Pak Menteri, bersama jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi halaman 43 Pak, pemerintah merancang tahun 22 ini kemarin penghematan uang negara 9,9 triliun. Ini kalau teman-teman pasal-pasal pasti tidak, artinya masukan. Sekarang ada uang Pak di BPJS tenaga kerja 328 triliun. Ini bisa masukkan buat Presiden. Kenapa Bapak tidak bantu BBR per Indonesia? Tidak ada juknisnya Pak. 1.450 BPR konvensional, 250 BPR syariah. Kalau kita kasih 1.650 per 10 miliar per ban, itu kan dapat dicairkan ke debitur sebanyak 13.200.000. Bukan menghilangkan, mengobati pengangguran Pak, mengobati kemiskinan 50%. Ini belum ditemukan pemerintah. Jalan keluar. Itu cuma 16,7 triliun Pak. Membantu BPR per Indonesia. Saya tanya orangnya Pak tenaga kerja, dia bilang tidak punya juknis Pak. Ini tidak ditemukan. Ini bukan menggunakan negara Pak, bukan. Baru nanti itu diasuransikan Pak, dia skrindokan itu kredit yang 5 juta. 0,4 cuma 200.000 asuransinya per tahun. Berarti risiko APBN tidak ada. Karena pemerintah ini penghematan. Ini yang tidak ditemukan. Jadi kalau 3.300.000 Pak kali 5 juta cuma 16,7 triliun. Jadi kalau Bapak bantu 20 miliar habis miskin. Karena data BPJS cuma 26-27 juta miskin di Indonesia. Bantu BPR 20 juta Pak, miskin habis. Apalagi kalau cuma tenaga honorer. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, perpanjangan izin Pak. Kan tujuan pemerintah mendatai ulang izin itu kan untuk mengetahui membuat NIB, nomor induk berusaha. Kan aturannya Pak, akte pendirian, sertifikat tanah, KTP, MPP, PBB. Kalau bisa Pak, ini nomor 6 dihapus. IMB Pak, tidak mungkin ada perusahaan lama kita ada IMB-nya. Sebab kalau kita alih fungsi Pak, seperti di dapil saya, toko mau dijadikan poliklinik, disuruh bikin IMB ulang. Kalau bisa dihapus ini Pak IMB, tidak mungkin ada perusahaan tidak ada bangunannya. Ini yang kedua Pak, sekira itu cuma 2 Pak Ketua. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haruna. Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri dengan seluruh jajaran yang saya hormati. Saya baru saja kembali ke Komisi 2. Jadi barangkali ada yang lupa, nama saya Heru. Dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil 7 Jawa Tengah. Bukan untuk kampanye untuk dipilih karena Pak Menteri bukan dapil saya. Yang pertama,
saya ingin menyampaikan ucapan selamat ke Pak Menteri. Walau masa tugasnya kalau saya hitung mungkin kurang lebih hanya 1,5 tahun. Kalau dihitung sampai periode Pak Presiden selesai. Ini bisa merupakan beban yang sangat berat bagi beliau. Tapi bisa juga menjadi masa-masa untuk berbuat kemuliaan untuk orang banyak. Jadi selamat untuk beliau. Beliau pejabat daerah yang sukses sampai sekarang menduduki menteri. Yang kedua, saya ingin menyampaikan masukan atau pandangan. Dalam pandangan saya, para pegawai non-ASN atau honorer atau apapun namanya adalah korban. Mereka objek, bukan subjek. Kalau didekati secara aturan, ada yang diangkat secara sah sesuai aturan itu. Ada yang diangkat bisa saja dianggap tidak sah. Tetapi sah atau tidak sah bukan kemauan mereka. Bisa saja daerah disalahkan. Tapi daerah juga punya alasan. Bisa saja ini menjadi masalah yang terus-menerus seolah-olah tidak kenal selesai. Tapi bukan maunya para honorer, mereka menjadi masalah. Dan kebetulan yang disebut pegawai non-ASN dan atau honorer itu, mereka manusia semua. Mohon maaf, saya bicara seperti ini. Mereka, saya ulangi, mereka itu manusia semua. Ya. Yang merupakan objek, yang merupakan korban. Apapun dan bagaimanapun prosesnya mereka menjadi pegawai honorer. Saya katakan korban, karena konon yang disuruh bayar pun terpaksa mau untuk jadi honorer. Saya yakin bukan karena mereka merasa mampu membayar, terpaksa membayar. Pak Menteri pernah jadi bupati, tahu yang seperti ini. Saya yakin bukan bupati yang main, tapi ada juga orang yang main. Anggap aja ini sinyalemen. Terlalu panjang kalau saya lanjutkan, sudah banyak dari kawan-kawan. Jadi pendekatan kita saya pikir tidak sekedar pendekatan administratif, tidak sekedar pendekatan hukum, tidak sekedar bicara efektivitas dan efisiensi, tapi saya ingin mengajak bicara kemanusiaan. Mereka manusia semua. Banyak yang sudah puluhan tahun. Banyak menjadi honorer sejak dari masih belum berkeluarga. Sampai sekarang anaknya 2 atau 3. Ya. Sekarang sebagian agak beruntung. Karena ada yang digaji sesuai dengan upah minimum. Tapi ternyata masih ada ya, yang terimanya 100, 200, 300 per bulan. Ini. Jadi mereka butuh pertolongan. Butuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butuh kearifan, kebijaksanaan. Mudah-mudahan Pak Menteri punya peluang untuk melakukan seperti itu. Walaupun saya tahu beliau bukan pemegang otoritas mutlak tentang hal ini, saya paham. Oleh karena itu, saya katakan beliau punya kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Menteri berhasil.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Pak Toha. Terima kasih Ketua. Mohon maaf terlambat karena pesawat muter-muter di Halim itu 1,5 jam. Ya. Pak Menteri yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Pak Menteri itu senior saya di Komisi 5 dulu. Saya masuk tapi beliau sudah keluar jadi bupati. Apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya nyimak di jalan tadi, saya pikir sudah cukup. Saya akan menyampaikan aspirasi dapil Pak Menteri, meskipun aspirasi dapil ini terjadi di seluruh Indonesia. Jadi ceritanya ada tenaga honorer sudah tes CPNS, akan tapi sampai sekarang 2013, tapi sampai sekarang belum dapat SK. Ini yang lucu. Yang sudah pasti aja nggak pasti, apalagi yang belum pasti. Ini menjadi persoalan. Nah, ini saya ceritakan kronologisnya. Ini yang terjadi di Klaten, tapi juga terjadi di semua kabupaten. Ya, meskipun proporsinya tidak sama dengan kabupaten. Ya, jadi permasalahannya, mohon maaf Ketua, 2 menit mungkin saya bacakan ini. Apa ini? Kronologis K2 CPNS tahun 2013 Kabupaten Klaten yang belum terima SK CPNS, bahwa bersama ini kami K2 Kabupaten Klaten, para penggugat, menyampaikan kronologis terkait dengan permasalahan kami yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS pada tahun 2013, akan tapi belum terima SK sampai saat ini. Udah Pak. Yang pertama, ya Pak, saya minta 2 menit untuk membacakan ini. Saya aspirasi dapil aja. Ya. Nggak gini, kalau kayak gitu, itu banyak Pak kasusnya. Gitu. Semua. Nah, maksudnya, tadi udah sampaikan itu kan? Ya. Ya udah cukup tuh tadi maksudnya. Yang lainnya kita apa lagi bawahnya? Enggak, maksud saya ini ada kronologisnya, kayak apa begitu loh Pak, pemrosesan dari BKN, Kanrek, kemudian Bupati, hubungannya dengan Kemenpan RB dan sebagainya. Maka saya minta waktu 2 menit Ya untuk udah, bacakan. 2 menit. Ya, dan ini terjadi di mana-mana. Ini contoh kasus saja di Klaten begitu. Bahwa pada bulan Juli 2012 telah diadakan uji publik untuk menyaring kebenaran data-data dari tenaga honorer K2 yang berjumlah 2.572 di lingkungan Pemkab Klaten. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013 kami menerima surat undangan, yaitu berupa undangan pengambilan kartu tes seleksi CPNS tahun 2013 untuk tenaga honorer kategori 2 serta menerima pengarahan dan pembekalan dari Bupati. Selanjutnya kami mengikuti ujian seleksi CPNS tahun 2013 formasi tenaga honorer kategori 2. Yang kedua, bahwa kemudian berdasarkan surat Menpan RB nomor B sekian tanggal 9 Februari 2014, pengumuman kelulusan seleksi CPNS tahun 2013 sebagaimana yang telah diumumkan melalui website maupun edaran resmi oleh Menpan RB tanggal 10 Februari 2014, di mana sebanyak 1.098 orang dinyatakan lolos ujian CPNS tersebut, termasuk kami itu yang menggugat ini. Oleh karena itu kami para penggugat adalah tenaga honorer kategori 2 di lingkungan Kabupaten Klaten yang mengikuti ujian seleksi CPNS daerah di lingkungan Pemkab Klaten untuk formasi tenaga honorer kategori 2 tahun anggaran 2013 dan 2014 pada tanggal 3 November 2013. Artinya mereka lolos. Tanggal 2014 sudah diumumkan oleh Menpan RB. Nah, setelah kami dinyatakan lulus, ada beberapa persyaratan yang harus kami penuhi atau melakukan pemberkasan. Maka oleh karena itu pada tanggal 20 Maret 2014 ada undangan dari Pemkab Klaten perihal pemberkasan CPNS tahun 2014 untuk tenaga honorer kategori 2 oleh Bupati, ditujukan kepada tenaga honorer semuanya. Nah, selanjutnya 14 Agustus sampai 22 Agustus dilakukan verifikasi data tenaga honorer. Kemudian dilanjutkan dengan uji publik bagi tenaga honorer K2 yang lolos seleksi CPNS formasi tahun 2014. Kemudian
dari 1098 orang tenaga honorer K2 yang telah dinyatakan lulus seleksi tahun 2013 telah diusulkan oleh Pemkab Klaten. Nah, akan tapi yang lolos ini dari 2013 ini hanya 764 orang tenaga honorer K2 yang dikeluarkan atau diterbitkan SKCPNS-nya. Sedangkan 296 orang ini belum diterbitkan SKCPNS-nya. Jadi sama-sama lulus tapi yang 764 sudah diterbitkan SK, kemudian yang 296 belum diterbitkan SK. Nah, akhirnya masuk ke PT UN dan sebagainya karena ngejar-ngejar ini nggak nyampe terus. PT UN menang sampai kasasi menang. Akan tetapi sampai sekarang pun juga belum diterbitkan SK CPNS-nya. Nah, nanti kemarin anunya sudah berkasnya sudah saya sampaikan ke Sekretariat Komisi 2, nanti kita sampaikan ke Pak Menteri untuk dipelajari. Jadi maksud saya begini Pak, sebelum roadmap perencanaan Pak Menteri ke depan itu mau apa Menpan RB itu ya selesaikan dulu permasalahan keranjang-keranjang sampah yang selama ini masih ngotori Menpan RB ini untuk bisa diselesaikan semuanya. Saya pikir itu. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang disampaikan Pak Toha ini sedikit aja. Kasus bukan? Kasus lagi bukan? Kasus juga bukan? Kasus apa Pak? Bukan Pak Prianto, Pak Prianto. Sebentar saja Pak. Paling 2 menit, 3 menit lebih, enggak lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, Bapak, Ibu, Pak Menteri yang saya hormati, jadi peserta rapat yang berbahagia. Jadi saya pikir begini, Pak Menteri ini kan mantan bupati. Yang mesti Bapak yakini itu satu, bahwa misalkan ini saya bicara tenaga honorer aja. Tenaga honorer itu perlu apa tidak ini menurut Bapak? Kalau kita berbicara lapangan. Misalkan Bapak bicara di Banyuwangi, di Jember, di Pasuruan, dan ini tenaga honorer ini masih perlu apa tidak? Itu keyakinan itu yang harus ditimbulkan. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, bahwa tenaga honorer itu masih diperlukan karena tenaga ASN-nya kurang. Itu yang mesti harus diyakini. Kalau itu sudah diyakini, maka tugas Bapak barangkali harus menyelamatkan yang tertinggal ini. Bukan merancang yang bagus-bagus, oke lah, yang bagus dirancang. Tetapi bagaimana Bapak menyelamatkan kebutuhan dan keadaan honorer ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi mesti yang perlu dipertimbangkan utama itu selamatkan honorer dulu. Karena itu dibutuhkan. Jadi keyakinan dulu dibutuhkan apa tidak. Kalau itu dibutuhkan, Bapak itu harus selamatkan. Itu pertama. Yang kedua, karena kondisi honorer ini memprihatinkan. Sudah bekerja lama, sudah terlanjur di situ, tolong ini diselamatkan Pak. Saya kira itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Suprianto. Terakhir Pak Yanwar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat, Pak Menteri beserta segenap jajaran. Ini mungkin nggak lama, tapi saya memberikan beberapa kata kunci saja Pak Menteri, karena ini penting untuk di follow up berikutnya. Pasti hari ini kita tidak bisa mendalami seluruh isu yang tadi kita bicarakan secara lebih detail, sehingga ke depan perlu lagi waktu khusus Pak Ketua untuk pembicaraan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya mencatat 5 hal pointers yang kita bicarakan. Yang pertama, penyelesaian tenaga non-ASN. Yang kedua, reformasi birokrasi tematik. Yang ketiga, transformasi pelayanan publik. Ini soal digitalisasi. Yang keempat, perlunya mulai perhatian terhadap ASN keparlemenan. Artinya ASN di lembaga legislatif. Dan yang kelima, revisi revisi Undang-Undang ASN. Ini 5 topik yang hari ini kita bicarakan. Kalau dirunut, maka ending legislasinya adalah 4 topik tadi bisa diselesaikan di revisi Undang-Undang ASN menurut saya.
core poinnya pada akhirnya adalah di undang-undang ASN bisa lebih kuat. Penyelesaian tenaga honorer, reformasi birokrasi tematik, transformasi digital, plus juga bagaimana memberikan perhatian yang lebih kuat kepada ASN legislatif. Itu yang kedua Pak Menteri. Yang ketiga, tentu saja pada setiap item ini perlu ada terobosan-terobosan yang menarik saya kira. Kenapa terobosan ini penting? Supaya kita tidak menyelesaikan masalah, tapi kemudian memunculkan masalah baru. Saya ambil contoh misalnya, reformasi birokrasi tematik. Ini kan trauma kita adalah ada slogan, ada jargon, ada yang terlalu dominan selama ini. Sehingga ke depan kan perlu ada perbaikan. Contoh misalnya reformasi birokratik penanggulangan kemiskinan. Ini kan kalau ini kita sebut vision, maka itu akan merubah target, akan merubah cara kerja, merubah strategi, merubah mindset, merubah mental, merubah pola kerja, merubah hubungan antar, hanya khusus untuk bagaimana menanggulangi kemiskinan. Jadi kalau mau diturunin lebih dalam lagi, itu mesti aspeknya banyak sekali. Nah, saya menyarankan bahwa ini jika mau serius, itu di-drive ulang lagi, diturunin sampai ke level yang lebih bawah. Karena kalau visi berubah, otomatis target kerja berubah, cara kerja berubah, pola kerja berubah, persyaratan SDM juga berubah. Nah, saya penting memberi tekanan ini supaya kita tidak lagi terjebak kepada slogan-slogan di masa lalu. Kayaknya kalau dulu kan gampang sekali Pak Menteri. Oh, kita mau bikin apa? Pokoknya pariwisata maju. Wah, Indonesia maju pariwisata. Tapi di bawah, di prakteknya nggak nampak. Artinya tidak nampak penyesuaian terhadap slogan itu. Sehingga ini ke depan tidak boleh lagi terjadi. Nah, yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, saya memberikan apresiasi ini prinsip dasar penyelesaian tenaga honorer ini meskipun nggak gampang, ini prinsip dasarnya rumit juga Pak Menteri. Bagaimana tidak ada pembengkakan anggaran tapi menghindari PHK massal, kesejahteraan ASN-nya tidak berkurang dan seterusnya. Nah, ini kan satu hubungan yang rumit menurut saya, tapi dengan menyampaikan ini saya yakin percaya Pak Menteri dan teman-teman di Menpan RB ada way out atau ada jalan keluar tentang soal ini. Kenapa? Karena ini penting untuk memberikan bukan saja legacy di forum ini, tapi juga memang jawaban atas ini dinanti oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah kabar baik bahwa penyelesaian tenaga honorer atau ASN itu tidak memberikan kekecewaan kepada terutama stakeholder non-ASN. Karena itu izin nanti pendalaman ini saya kira juga harus menjadi bagian dari penguatan revisi undang-undang ASN ke depan. Jika target November ini adalah waktu yang harus diputuskan, maka sebelum November berarti undang-undang ASN juga mudah-mudahan bisa kita selesaikan sehingga masuk kepada bulan November itu secara legislasi semuanya bisa kita bereskan, termasuk di dalamnya soal ASN legislatif. Saya kira itu saja sebagai note catatannya. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, dan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan nambahi sedikit. Benar sedikit Pak ya. Kita jam 1 soalnya udah Menteri ATR BPN lagi. Baik Pak, silakan. 2 menit saja. Yang pertama, rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia yang saya hormati. Intinya bahwa DPR RI bersepakat dengan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang 5 2014. Mohon nanti Pak Menteri untuk bisa disampaikan kira-kira substansi apa yang bisa menyelamatkan tenaga honorer itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Saudara Menteri tadi sudah mendengarkan semua, banyak sekali nih. Sampai 13 orang yang menyampaikan pandangan, masukan. Kami persilakan sebelum kita masuk kesimpulan. Izin Pak Ketua, terima kasih atas masukan, pertanyaan, kritikan dari Ketua, dari Pak Junimat, kemudian dari Pak Samsurizal, Pak Gaus,
Pak Hendro Suwantoro, kemudian Pak Cornelis, Pak Wahyu, makasih ada Pak Wahyu, nanti kami jawab Pak Wahyu, kemudian Pak Agung, Pak Teddy, Pak Rifki, Pak Herlina, kemudian Pak Heru, terima kasih, Pak Toha, Pak Prihanto, kemudian Pak Yanuar, dan terakhir Pak Priyatna. Pak sekalian saya hormati, pertama bagi kami honorer itu penting untuk pelayanan publik. Jadi kami tidak ingin jawab semuanya karena waktunya pendek Pak Ketua, nanti akan kami jawab tertulis. Jadi sangat penting untuk pelayanan publik. Khusus untuk DPR, Pak Sekjen nanti kami minta inten komunikasi dengan Bu Rini. Saya tanya pernah nggak komunikasi, ternyata belum. Nah, belum komunikasi. Nah, perlu inten kira-kira. Jadi gini, tapi nanti dengan kekhususan tadi akan kaji. Kenapa ini kemarin tidak segera tereksekusi? Karena ada arahan dari Wapres sebagai pembina KPRBN. Bahwa Tukin hanya bisa naik kalau penyederhanaan birokrasinya jalan. Tapi tadi pimpinan minta DPR dikecualikan. Mudah-mudahan tidak ada lembaga lain semua minta dikecualikan. Termasuk kemarin Menko Polhukam Pak Mahfud minta dikecualikan, kami tidak sampaikan langsung karena nanti akan jadi presiden bagi tempat lain. Nah, izin sementara DPR ini ada Sekjen DPR dari total 203 jabatan struktural eselon 3 dan 4 yang diusulkan untuk disederhanakan hanya 8 jabatan eselon 4 atau 4% dari total jabatan yang dapat disederhanakan. Nah, oleh karena itu, maka kemarin teman-teman masih melihat ini nanti harus menyampaikan ke tim KPRBN Wapres. Jadi kami harus sampaikan Pak bahwa DPR perlu mendapat pengecualian. Karena beberapa kami mendapatkan teguran karena penyederhanaan birokrasi ini harus jalan. Tetapi jika ini sesuatu yang sangat urgent karena pelayannya agak berbeda, nanti kami akan minta izin khusus di DPR. Kami sampaikan. Nanti harapan kami komunikasi Pak ya dengan Bu Sekjen. Bapak sekalian, terkait dengan penerimaan CPNS, ini kan yang sekarang yang dijalankan hanya di Mahkamah Agung. Di Kejaksaan Agung, BIN, dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kalau jaksa tidak mungkin honorer. Jaksa harus ASN. Jaksa. PNS. Tidak boleh P3K. Yang lain boleh P3K, tapi jaksa nggak bisa P3K. Kemudian begitu juga hakim. Hakim tidak bisa P3K. Hakim harus PNS. Maka ini jadi prioritas. Karena kekurangan hakim begitu besar dan tidak bisa diganti oleh P3K. Begitu juga di BIN. Intelijen tidak boleh P3K. Ketua, izin Ketua, Pak. Izin. Pak, itu hakim itu bukannya ada hakim ad hoc ya? Itu statusnya apa? Ini berbeda lagi. Ini hakim yang untuk hakim di daerah-daerah. Untuk pengadilan dan lain-lain. Ya. Pengadilan umum? Iya, pengadilan umum. Jadi ini perlu ada di beberapa daerah pengadilan kekurangan hakim. Sehingga ini dan tidak mungkin direkrut dari P3K, kira-kira gitu. Nah, terkait dengan ASN yang ada di Kementerian di DPR, nanti kami akan kaji dan kami akan diskusikan. Begitu juga terkait dengan IPDN, terima kasih masukannya, nanti akan kami kaji kembali dan akan kami jawab secara tertulis. Ibu dan saya hormati, terkait juga dengan data ASN yang tidak valid, jadi kita sudah meminta SPTJM kepada semua PPK dan audit data PKN dan BPKP. Jadi ini kita minta kepada BPKP untuk mengaudit data ini. Memang Pak, saya ini sering sampaikan, saya ini kalau pemain bola masuk di babak kedua menit ke-13. Nah, urusannya banyak. Tidak mungkin semua kami beresin, maka kami punya 7 skala prioritas yang harus kami beresin. Sekaligus kami jawab Pak Wahyu yang tadi pencitraan. Jadi 3 bulan pertama Pak Wahyu kami beresin adalah sistem kepegawaian. Pak Wahyu, data kepegawaian kita ini anomali kemarin. Alhamdulillah dengan kerja keras bersama BKN dan tim, sekarang udah 98,2% Pak Wahyu kita beresin tentang data kepegawaian. Yang kedua Pak sekalian, ASN kita selama ini ngurus pindah mutasi, kenaikan pangkat, kemudian ngurus pensiun, itu rumit Pak Wahyu. Rumit setengah mati. Nah, kita pangkas dari 14 proses bisnis, sekarang udah kita pangkas tinggal 3. Alhamdulillah sekarang mudah Pak Wahyu. Kalau Bapak temukan, mungkin kami bisa langsung sampaikan ke kami. Inilah arahan dari pimpinan yang pertama, agar customer internal ini kita beresin dulu. Yang kedua Pak Wahyu, urusan JF Pak Wahyu. Kita keliling kemana-mana, JF ini rumit. Ada orang guru ngajar, setelah ngajar pusing ngisi angka kredit.
Loh bagaimana mungkin guru ngajar kok disibukkan ngurus angka kredit? Nah ini kita beresin di 3 bulan pertama Pak Wahyu. Alhamdulillah dengan tim Kemenpan dan BKN dan Diknas ini bisa beresin ini Pak Wahyu. Maka sekarang inilah 7 prioritas kami Pak Wahyu yang kami sebagaimana arahan pimpinan Dewan juga yang kami beresin. Termasuk tadi menyelesaikan soal, coba ditayangkan pemangkasan proses bisnis kepegawaian. Yang ini juga sudah selesai. Izin Pak Menteri, Ketua izin Ketua. Silakan. Saya sebenarnya sependapat dengan Pak Menteri. Cuman yang saya bingung itu sekarang, ini seringkali overlap dengan BKN. Kayak data pegawai Pak. Seharusnya kalau data pegawai itu bagus, itu sudah dikerjakan oleh BKN. Ya, apa karena BKN itu PLT terus panjangan itu kan? Nah saya sebenarnya usul Ketua, kita harus segera membentuk panja terkait hal ini antara BKN dan Menpan RB ini. Ini saling lempar terus. Formasi dibilang Menpan, begitu dari Menpan dilampir ke BKN. Begitu kita tes, kita tanya BKN, dia bilang ke Menpan. Begitu dari Menpan, lempar lagi ke BKN. Sampai saya pernah bilang sama itu Ketua BKN itu, Bapak ini kayak kantor pos aja saya bilang. Nah, kita tuh sekarang saya lebih nggak paham lagi sebenarnya antara tugas tupoksi BKN dan Menpan RB sebenarnya. Ini kan kayak overlap. Kalau kita dulu mau bilang mau membubarkan komisi KASN tuh jauh di antara ini. Yang overlap itu sekarang adalah BKN dan Menpan RB. Itu saja Ketua. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi BKN itu di bawah koordinasi Kemenpan RB. Jadi sebenarnya tidak ada tumpang tindih, cuman kita minta pendataannya kemarin diberesin. Alhamdulillah anggota Dewan yang terhormat ini sudah 98,2% sehingga data ini selesai. Yang berikutnya terkait dengan MPP digital, tidak ada proyek untuk MPP digital. Jadi MPP digital ini adalah aplikasi berbagi pakai yang sekarang disiapkan oleh LNSW, kemudian Telkom, kemudian Kementerian BUMN menyiapkan sehingga nanti daerah tinggal pakai Pak Wahyu, tidak perlu beli, sehingga tidak benar kalau ini ada proyek, kira-kira gitu. Apa kaitannya dengan investasi? Investasi ini yang mengerjakan pelayanan publiknya adalah ASN. Memang aturannya dari berbagai kementerian, tapi penyelenggaranya ASN. Oleh karena itu maka kalau penyelenggaranya ini jalan dengan baik, reformasi birokrasinya jalan, maka pelayanannya akan cepat. Sehingga ini kami lebih ke tata kelolanya. Terus apa urusannya dengan kemiskinan? Jadi Pak sekalian saya hormati, jadi anggota Dewan Pak Wahyu yang kami hormati, sekarang teman-teman berbondong-bondong minta nilai RB-nya ini naik Pak Wahyu. Maka banyak konsultan-konsultan yang diundang supaya nilai RB-nya naik, maka rapat-rapat di hotel tadi. Nah, kalau ini yang terjadi, RB nilai naik berapapun, ini jangan-jangan sibuk di administrasi Pak Ketua. Tidak menambah dampak ke rakyat. Jadi bagus, harus mengupload, coba silakan disampaikan bagaimana penilaian RB yang kita rubah ini Pak Wahyu. Jadi ini bukan soal pencitraan, jadi ini memang metode, saya dulu waktu jadi bupati ribet untuk dapat RB bagus. Harus konsultasi, ngisi macam, isiannya banyak sekali naik. Harus ngisi 259 komponen, ribuan harus diupload. Karena dulu sibuk di hulunya. Nah sekarang kita ingin berdampak, maka kita langsung fokus. Kalau daerah RB-nya mau naik, ya kemiskinannya harus turun, kira-kira gitu. Kalau kemiskinannya nggak turun, maka nilai RB-nya nggak bisa naik karena dampak. Yang kedua, investasi harus naik. Jadi kami lebih fokus ke dampak. Jadi RB ini sekarang banyak sekali teman-teman ingin nilai RB dinaikkan, ujungnya supaya tunjangan kinerjanya naik. Nah, supaya tidak sibuk di hulunya, di hilirnya, maka kita langsung sekarang bikin RB tematik. Dan ini sudah kita sosialisasikan. Terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, itu bukan ide kami. Kebetulan saya masuk, perpresnya keluar. Udah 2 tahun SPB ini nggak ditekan oleh Presiden. Begitu kami menyampaikan Pak Presiden, di seluruh negara, kalau SPBE-nya bagus, mungkin bisa ditampilkan, maka ini akan berdampak ke indeks korupsinya juga akan bagus, tata kelola pemerintahnya akan bagus. Nah, maka kemudian Bapak Presiden menandatangani Perpres ini ketika saya baru menjabat. Kira-kira itu, sehingga Rifki Ketua, izin masuk kira-kira sebentar. gitu, sehingga kami... Mas Menteri, izin. Ya. Kembali ke RB tadi, Mas. Saya sepakat dengan 26 indikator penyederhanaan dari 250 sekian. Kembali pada kebutuhan kami di Kesekjenan DPR RI. Kalau kita buka RB itu, indikatornya adalah kemiskinan, investasi, maka tentu Kesekjenan DPR RI itu tidak kompatibel RB-nya.
Karena tadi kita bicaranya kan bagaimana zona integritas, WBK, WBBM, Tukin, dan seterusnya hadir di kesekjenan kami. Nah karena itu ini sekaligus, ini bagus, tapi mungkin dalam beberapa hal terkait dengan tugas fungsi kelembagaan tertentu, ini nggak bisa dipakai nih. Iya. Nah untuk DPR nanti tolong Bu Sekretaris kita rumuskan bersama dengan kesekjenan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Pak Menteri. Silakan Pak Irwan nambahkan dikit soal ini. Iya Pak Deputi RB Kunwas. Agak cepat Pak. Mohon izin Pak Menteri, mohon izin Bapak Pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Menteri menyampaikan tentang RB tematik yang terkait dengan hal-hal yang ada di hilir agar reformasi birokrasi kita ini betul-betul segera berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan peran kementerian lembaga yang tidak secara langsung tugasnya berkaitan dengan isu-isu tersebut, kami ada 2 track RB begitu, Bapak. Yang pertama kita sebut sebagai RB yang bersifat general, artinya upaya kita memperbaiki birokrasi masih tetap berjalan, seperti juga yang terjadi di Sekretariat Dewan, di kementerian yang lain. Kemudian yang kedua tadi adalah yang kita sebut track RB yang tematik. Jadi ini harapannya nanti 2 track ini bersama-sama tadi birokrasinya juga baik dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Demikian tambahan kami, terima kasih Bapak Menteri. Izin Pak. Pak Menteri, Pak Deputi, saya sepakat itu, tapi kemudian ini biar tahu, karena banyak sekali media juga di sini, agar ini tidak digeneralisir. Karena kalau ini dimasukkan secara generalis, nanti seolah-olah ini hanya berlaku terutama kepada kawan-kawan di pemerintahan daerah ini terutama. Dan di beberapa kementerian tertentu. Saya mendukung penuh ini, RB berbasis dampak ini, tapi sekali lagi bukan hanya untuk kesekjenan, nih khusus kesekjenan dan yang lain-lain. Saya kira nanti perlu dipaparkan secara lebih rinci, agar kita tidak confuse melihat indikator-indikator yang disampaikan. Makasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi ini memang setiap kementerian silakan. Itu tadi menyangkut IPDN belum disampaikan secara tegas. Iya. Baik, terkait dengan IPDN nanti kami ini menjadi masukan buat kami. Jadi kemarin ini ada usulan terkait dengan jadi fokus kita kemarin masih di GF ya. Jadi yang pelaksana sementara kemarin di hold karena kita fokus ke jabatan fungsional, kira-kira gitu. Tapi jika ada masukan dengan Dewan nanti akan kami bahas kembali Pak terkait dengan soal yang IPDN ini. Dan nanti secara tertulis akan kami jawab, termasuk juga dengan jawaban-jawaban yang lain. Izin Pak Ketua. Begini Pak Menteri, kalau tertulis menurut saya tidak paripurna ya. Ya, data yang di kami itu di Komisi 2 itu ada kesepakatan, ada keputusan antara Kementerian Kemenpan dengan Mendagri tentang IPDN ini dan sesuai dengan kuota yang diajukan. Dan itu ada SK dari menterinya ada itu. Ya kan? Nah, kesepakatan di akhir itu menyatakan bahwa moratorium akan dilakukan pada tahun 2024. Nah, kedua, kok bisa maju ke 2023? Nah, kalau totalnya 534, itu kan hanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Bagaimana jabatan pelaksana? Itu Pak Menteri. Iya kan? Kan kasihan yang pada sekolah-sekolah itu nanti mau kemana mereka itu? Begitu Pak. Kasihan mereka itu kemana? Ya kalau melihat permasalahan dari Kemenpan ini kan 534 berarti 1 per kabupaten kota. Biasanya 2. 1 per provinsi, biasanya 4. Nah selebihnya kemana ini? Padahal negara sudah menyekolahkan mereka ini semua. Itu Pak Menteri. Jadi kesepakatan yang sudah ada itu tolonglah ditindaklanjuti. Silakan Pak. Baik Pak Ketua, soal IPDN. Pak Alex mau nambahkan Pak Alex? Oke, silakan. Terima kasih Pak Menteri, pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat postur ASN kita yang jumlahnya 4,2 juta, 1,5 juta hampir itu adalah jabatan pelaksana Bapak. Sementara pada saat ini kita sedang secara masif melakukan digitalisasi melalui Perpres SPBE. Jadi dampak dari digitalisasi tentu akan terjadi shifting di dalam jabatan.
Dan negara-negara maju yang sudah lebih dulu melakukan transformasi digital, piramida ASN-nya itu sudah terbalik. Jadi bukan pelaksananya lagi yang lebih banyak, karena interaksi masyarakat itu sudah lebih banyak ke digital. Piramidanya terbalik. Karena itu kebijakan rekrutmen yang kami siapkan, yang disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB, jabatan pelaksana memang kita perkirakan akan terjadi negatif growth hampir 30% dalam 5 tahun ke depan. Karena dampak dari digitalisasi yang perlu kita pertimbangkan. Sementara jabatan fungsional teknis itu kita upayakan zero growth. Pelayanan dasar seperti guru dan nakes itu masih positif growth karena memang kebutuhannya masih ada. Kira-kira itu yang membuat mengapa kami memprioritaskan dulu untuk memberikan formasi kepada jabatan fungsional dan untuk sementara melakukan freezing kepada jabatan pelaksana. Kira-kira itu tambahannya. Terima kasih. Begini Pak, izin Pak Ketua. Itu kan sudah ada kesepakatan bahwa moratorium untuk jabatan pelaksana itu akan diterapkan pada tahun 2024. Kok bisa maju ke 2023? Dan ada keputusan menteri mengenai ini. Itu cabut dulu dong keputusannya. Kan begitu Pak. Ya ini kita hanya mau mendudukkan yang benar. Ya kan? Kan begitu. Dan setahu kita itu di Komisi 2 sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri juga ke Pak Menpan mengenai ini. Coba bayangkan seterusnya IPD itu akan kosong Pak, akan kosong. Ya, di tahun 2022 ada 1230 formasi, tahun 2021 11 nama formasi, di tahun 2023 cuman 534 formasi. Di sana Pak ribuan. IPD itu ada 6 kalau saya nggak salah di Indonesia. Itu kosong semua Pak kalau begini. Ya kan kosong semua. Nah coba lah, belum lagi masalah sosialisasi. Ini kan belum ada sosialisasi Pak. Nah kecuali kalau sudah ada sosialisasi ya dan para pemerintah daerah sudah paham mengenai ini. Nah, ini yang perlu Pak. Jadi jangan kita mengejar target ya kan, tetapi tidak mencapai goal yang benar Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Nanti akan kami evaluasi kembali. Rebu kami akan jadwalkan dengan Mendagri khusus rapat soal ini. Kami akan bahas dengan beliau. Hari Rebu jam 13.30 kami dengan beliau. Ya, terima kasih. Baik, Pak sekalian saya hormati, yang berikutnya terkait dengan RB tematik sudah, terkait dengan guiding principle. Jadi begini, kami sekarang terus intensif sungguh-sungguh untuk menyelesaikan soal ini. Jadi Pak, yang terakhir tadi penting nggak? Bagi kami penting, karena di daerah kalau tidak ada honorer itu di beberapa sisi lumpuh pelayanan publik Pak. Karena memang ASN-nya terbatas. Oleh karena itu kami intent dengan pimpinan komisi untuk mencari alternatif, dan sekarang kami sedang jalan juga dengan Asosiasi Bupati se-Indonesia, dengan Asosiasi Provinsi se-Indonesia, dan juga Asosiasi Wali Kota se-Indonesia untuk mencari titik yang paling aman dari guiding principle tadi. Sehingga dengan demikian, Pak sekalian, kami terus akan berupaya mencari titik yang paling pas penyelesaian sesuai dengan rekomendasi dan masukan anggota Dewan tadi. Tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada PHK massal, dan juga tidak ada penurunan pendapatan. Dan ini kami sedang matangkan terus dengan pimpinan, dengan apeksi dan apkasi. Memang ini tidak mudah, tapi insya Allah kami sudah mulai kelihatan alternatif penyelesaiannya. Sehingga dengan demikian harapan kami tidak terlalu lama juga dengan anggota pimpinan Dewan dan juga para asosiasi untuk menyelesaikan ini. Terkait dengan beberapa data yang sudah mereka dapat formasi tapi belum ada pengangkatan, ini dengan beberapa keputusan di pengadilan ini memang sedang akan kita evaluasi. Sebagian ini daerah tidak mengusulkan terkait dengan formasi yang mereka perlukan. Oleh karena itu kita sedang lakukan pendalaman Pak Ketua, dan nanti akan kami jawab secara tertulis terkait dengan case-case yang muncul di daerah, yang itu tidak hanya di Klaten tapi di banyak daerah juga ada soal yang sama. Kira-kira gitu. Terima kasih. Silakan. Pak Menteri, masalah pengusulan itu karena Menteri Keuangan itu tidak menambah DAU-nya. Makanya mereka tidak mau lagi peduli. Janjinya dulu kan pengangkatan pegawai, oke,
tambah DAU-nya untuk pembayaran gaji. Nyatanya Menteri Keuangan tidak melakukan itu. Nah, oleh karena itu tolong koordinasi dengan baik dengan Menteri itu supaya ditambah DAU untuk pembayaran gaji. Tapi DAU yang sudah ada aja sudah diformat penggunaannya ini. Beda zaman kita dulu jadi bupati. DAU-nya tidak terlalu dikunci. Sekarang sudah dikunci. Pendidikan sekian, kesehatan sekian, infrastruktur sekian. Sehingga tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Oleh karena itu para kepala daerah tidak dia angkat, dia teruskan. Terima kasih. Ya, jadi memang alangkah baiknya juga nanti ngundang Menteri Keuangan bersama kita. Dan ini saya kira masalah kita bersama, terutama terkait dengan formasi di daerah. Iya. Memang ujungnya ke Menteri Keuangan, semua hal. Iya. Ketua, izin Ketua. Ya. Sebelum ini jadi domainnya Menteri Keuangan, jadi kan mumpung masih di kita, itu kan tim dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait tenaga honorer yang terdiri dari Kementerian Menpan RB, BKN, APSI, APEKSI, APKASI. Semoga berhasil, itu aja Ketua. Karena tidak diajakkan kita DPR, jadi tidak perlu perubahan undang-undang ASN, cukup dengan tim saja. Karena dengan pimpinan komisi udah justru ini nggak perlu ditulis, berlangsung terus-menerus. Bukan di situ, maaf Pak Menteri. Kan yang sebenarnya esensinya yang perlu diperbaiki itu undang-undang ASN-nya. Iya. Nah, makanya saya bilang kalau ini tidak dibutuhkan perubahan undang-undang ASN, bagus, cukup selesai dengan sini. Karena kita kan masih banyak undang-undang pemerintahan daerah yang berubah. Siapa tahu ada provinsi-provinsi lain Ketua itu lebih cepat pembahasannya, satu kali masa sidang ada uang selesainya juga kan. Ada gajinya, ada honornya. Makasih. Ya, jadi penyelesaiannya komprehensif, Pak Wahyu. Jadi ada pendekatan yang shortcut gitu, yang cepat, mungkin harus itu diserahkan kepada pemerintah. Nah, tetapi sambil itu kita juga akan menyempurnakan undang-undang ASN, dan itu nanti akan dalam kesimpulan. Cukup ya? Saya kira kita langsung masuk kesimpulan. Pimpinan 1 menit. Jadi untuk mereview aja Pak Menteri ini. Jadi tahun 2018 itu kan sebenarnya dulu munculnya P3K pertama kali kan sudah usulan DPR masuk ke DAU dari Kementerian Keuangan waktu itu. Tapi pertemuan akhirnya berbalik, pertemuan di Batam, Bupati Wali Kota itu dikumpulkan, ketemu Menteri Keuangan, akhirnya berubah, dikembalikan ke daerah. Ini awal pangkal masalah. Nah, sampai sekarang bermasalah lagi. Di daerah masyarakat menuntut P3K, duitnya nggak ada, di DAU-nya, kalau nggak diakomodir, dia bermasalah secara elektoral dan sebagainya itu. Yang terakhir, ini kan saya pesan betul kepada Pak Menteri, kaitannya dengan ASN yang ada, yang banyak menjabat sebagai kepala daerah PJ. Ini cobalah tampilkan bedanya antara yang dipilih dengan yang dijabat oleh ASN. Karena apa? Jangan ikut permainan pinter belanja masalah hanya kepentingan elektoral, tapi daerah pembangunannya atau peningkatan pendapatan daerah tetap rendah. Terima kasih. Ya. Nanti kita evaluasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Enro. Kita langsung ke kesimpulan. Ada 7 kesimpulan. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2003 berdasarkan pasal 99 ayat 2 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pemerintah dengan perjanjian kerja dengan catatan A. Tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja massal kepada seluruh tenaga honorer. B. Tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini.
C. Kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. D. Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Ya, setuju, Pak. Setuju? Pimpinan. Ya. Tadi kan persoalan penyelesaian tenaga honorer pada batas akhir 28 November 2023 dari Kemenpan RB mewakili pemerintah kan minta kesepakatan dengan kita. Kemudian kita membuat kesimpulan seperti ini, apakah kita sudah sepakat gitu loh? Sudah, Pak. Dalam pertemuan berikutnya sudah sepakat. Oh begitu? Sudah ada. Jadi tidak bisa Bahwa minta penundaan untuk atas nama kawan-kawan honorer? Sudah, waktu itu sudah kita buat, pemerintah tidak boleh memberlakukan itu kalau belum ada konsep penyelesaian. Coba dibuka kalau. Oke, baik, terima kasih. Sepakatnya itu sudah ada dulu. Terima kasih. Setuju? Jadi ini tindak lanjutnya Pak Agung. Jadi kesepakatan itu kita minta tuh diselesain. Konkretnya konsepnya ini dengan catatan A, B, C, D. Kira-kira begitu. Izin Ketua, ini saya hanya merespon aja penulisan dari materi ini gitu loh. Konsep kesepakatan, perlu kesepakatan di sini, di materi sini Pak. Maksudnya? Di data di sini kan perlu ada kesepakatan gitu loh. Berarti seolah-olah di dalam penyampaian tadi belum ada kesepakatan. Terima kasih. Minta, kita ini minta supaya dikerjakan, kira-kira gitu. Setuju ya? Oke. 2. Komisi 2 DPR mendorong Kementerian PAN-RB segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau STPJM masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Melalui Pak Menteri. Ya. SSPTJM. Kebalik dikit. Ya. SSPTJM. TJM. Iya, P-nya di SP, S-nya satu, Pak. Oh, Ya. SPTJM. Ya. Oke. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Setuju ya? 3. Dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi DPR RI dan Kementerian PRR sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ya harus setuju karena sudah dibahas juga di paripurna. Terus pimpinan. Silakan. Iya, silakan. Ya, sedikit. Yang nomor 3 itu saran saya dipertegas selesainya kapan. Ini periode kemarin itu RUU ASN juga sama Pak Yanuar itu dibikin pansus juga nggak selesai. Ini kita mau hanya apa namanya meneruskan terus sampai berapa periode gitu loh. Terima kasih. Ya, Pak Wahyu. Kemenpan RB ini mewakili pemerintah Republik atau berdiri sendiri, Ketua? Nanti kalau dia setuju, di waktu terakhir kali ditanya, ya saya setuju Pak, katanya. Presiden nggak setuju, katanya lanjut. Ya enggak jadi barang ini. Baru ditanya dulu dengan Pak Menteri, apakah Bapak mewakili pemerintah Republik Indonesia setuju untuk melanjutkan pembahasan ini. Kalau enggak setuju, enggak bisa kita tulis di sini, Ketua. Nah ini kan kita tanya nih, kalau setuju berarti kita ketok. Tadi saya sudah menyampaikan setuju, Pak itu. Iya. Udah. Ini. Mewakili pemerintah. Sudah tulis saja di situ. Komisi dan Undang Republik Indonesia. Iya, enggak kalau 3 ini kalau nggak setuju berarti kan nggak kita ketok, itu aja. Setuju kan, Menteri Pak? Setuju, Pak. Sudah. Oke. 4. Menghadapi perubahan lingkungan global yang berkembang dan cenderung tidak terprediksi, Komisi DPR mendukung Menteri PAN melaksanakan reformasi birokrasi tematik, khususnya di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan. Setuju, Pak. Setuju. Untuk apa, Ketua? Loh, tadi kan ini salah satu bagian dari isi dari ASN. Terus tadi juga sudah dipresentasikan. Ya mohon maaf Ketua, kalau saya tuh melihatnya ini nanti akhirnya malah malah bias.
Artinya ini nggak perlu maksudnya? Ya tidak perlu menurut saya, itu kan itu agenda dari Kemenpan RB. Kita tidak ada pernah membahas secara detail tentang digitalisasi administrasi pemerintahan. Kalau kita ingin memberikan dukungan terhadap digitalisasi pemerintahan, administrasi pemerintahan, ya kita bahas secara khusus tentang digitalisasi administrasi pemerintahan. Silakan yang lain. Siap, Pak Agung. Ya, kesimpulan angka 4 ini rumusan redaksionalnya datang dari Kemenpan RB atau dari Sekretariatan Komisi 2. Kalau ini bersama-sama, maka kita setujui. Gitu. Tetapi kalau datang dari Kemenpan RB, ya kita mesti kaji dulu secara detail gitu, Ya, tentang birokrasi Pak Agung tematik. yang mewakili Komisi 2 setuju apa enggak? Saya belum setuju sama dengan Pak. Oke. Setuju, Bang? Setuju. Setuju ada maksudnya. Nah. Itu yang tadi kan sudah dibahas, masukkan saja. Perkara jalan apa tidak jalan nanti dihitung belakang, Pak. Terima kasih. Loh bukan. Ini bukan soal jalan nggak jalan. Kita anggap ini penting nggak digitalisasi administrasi pemerintahan ini, itu problemnya. Ya penting, Pak, karena itu merupakan visi misinya dari kementerian. Iya, makanya itu aja pertanyaannya. Ya, kita betul. nggak penting apa enggak? Kalau kita nggak penting, nggak usah kita ambil kesimpulan. Kalau kita nggak menganggap, kalau misal penting, bahwa kemudian nanti harus dibahas, dan ini juga nanti salah satu bagian yang akan masuk dibahas di ASN, benar kan Pak Samsul Rizal ya? Soal digitalisasi ini. Izin Ketua. Bagian, ya. Izin Pak Irun. Ya. Ya. Bagian pada rancangan undang-undang yang akan kita bahas tentang perubahan Undang Nomor 5 tahun 2014 itu, intisari justru memberikan penekanan kepada diwujudkannya digitalisasi administrasi pemerintahan. Itu yang paling utama. Jadi modernisasi ke depan untuk PNS itu menjadi, ASN itu menjadi asisten berlevel dunia, berkelas dunia, kunci di sini. Kalau kita tidak pakai digitalisasi, boro-boro mau mencapai kelas dunia. Jauh, panggang dari Izin arti. Ketua, kalau kalau kita bercerita tentang kepentingan undang-undang, kepentingan Demokrat berbeda dengan kepentingan yang lain. Bagi kami, kepentingan undang-undang ASN itu terkait masalah penyelesaian honorer. Yang lain menjadi tidak penting, mau digital, mau manual, terserah. Yang penting selesai urusan honorer dan P3K. Jadi kalau saya itu tidak melihat urgensinya urusan di sini Partai Demokrat tuh. Partai Demokrat penting itu bagaimana menyelesaikan masalah honorer dan P3K. Ya Pak izin Ketua. Semua itu adalah bagian daripada tugas kita, termasuk juga masalah penyelesaian persoalan pegawai honor dan P3K. Dan tadi sudah diberikan solusinya. Tidak akan ada pembengkakan anggaran, tidak akan ada pemberhentian pegawai honor. Dan itu statement-statement itu kan kita pegang bersama. Tapi di sisi lain kita juga punya tugas yang maha jauh tadi karena sudah termasuk dalam konsep apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bagaimana mewujudkan ASN berkelas dunia. Nah, itu mesti terkait di dalamnya adalah reformasi merubah Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 itu. Jadi honorarium P3K kita selesaikan, tapi kita bicara juga soal ASN ke depan, ASN berkelas dunia. Jadi mesti kita lakukan perubahan undang-undang dengan reformasi birokrasi tematik, khususnya dalam hal digitalisasi, karena di digitalisasi sudah ada juga surat keputusan Presiden nomor 95 itu, Perpres nomor 95 tahun 2018, bahwasanya sudah ada pelaksanaan elektronik apa? SPB. Sistem PP-nya udah ada digitalisasi PP-nya. itu ya di pemerintahan. Ya itu Pak Ketua. Oke. Ya, saya pimpinan. Silakan Pak Gaus. Ya. Oh, Pak Heru dulu dari Pak Heru. Pak Heru dulu baru Pak Gaus. Ya. Saya melihatnya digitalisasi administrasi pemerintahan itu penting untuk menyongsong masa depan. Tetapi permasalahan yang sekarang juga harus selesai dulu. Yaitu tentang bagaimana nasib saudara-saudara kita para pegawai non-ASN. Saya kira itu. Terima kasih.
sebelum Pak Gaus, kita ini udah nomor 4 Pak. Ya. Nomor satunya tadi itu udah bicara soal penyelesaian tenaga honorer. Jadi jangan dianggap kita masuk nomor 4, 1, 2, 3-nya itu hilang gitu. Ya. Jadi tolong kita catat urusan Bapak Ibu di atas itu udah ada nomor 1. Nomor 1 kita buat. Ya. Bukan nomor 4, bukan nomor terakhir. Dan ini perjuangan Komisi 2. Ya, perjuangan kita semua. Nah, bahwa kemudian sekarang kita membicarakan tentang masa depan soal administrasi pemerintahan, ya kenapa kita nggak mendukung yang baik saja gitu. Dan ini sedang kita bahas. Jadi kalau Pak Endro tadi bilang harus ada apa namanya batas waktu. Salah satu kemarin kita yang membuat mundur itu isu soal ini juga. Gitu. Ini isunya. Gitu. Silakan Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Ya, saya akan mengungkapkan apa yang pimpinan sampaikan. Jadi Bapak Ibu, para non-ASN yang ada di atas, hampir tiap ada pertemuan RDP antara Komisi 2 dengan Pak Menteri, termasuk juga Pak Menteri Cahyokumolo, tidak pernah yang tidak bicara kita tentang bagaimana para non-ASN harus jelas. Dan sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, jadi saya tidak perlu berpanjang lebar. Artinya adalah bahwa nomor 1 itu adalah prioritas. Karena nomor 1 kesimpulan kita. Jadi kita berharap bagaimana penataan masa depan para ASN itu adalah suatu keniscayaan. Yang kedua adalah kita tidak juga melupakan persoalan masa depan digitalisasi dalam rangka melakukan penataan terhadap persoalan-persoalan kepemerintahan itu. Jadi artinya Ketua, saya kalau bicara tentang fraksi tadi, fraksi PAN mendukung apa yang sudah digariskan oleh pimpinan ini. Terima kasih. Dita setuju ya? 4 ya? Nomor 5. Komisi 2 DPR dan Kementerian PAN-RB menyetujui perlu perlakuan atau penanganan tersendiri dan berbeda ASN legislatif atau Sekretariat Jenderal DPR RI dengan eksekutif dalam manajemen ASN keparlamenan. Bukan ini. Ketua, menurut saya bahasanya jangan begitu, Ketua. Gimana? Saya setuju, tapi bahasanya enggak begitu. Iya, gimana? Usulkanlah, gimana? Begini. Kita ikut Pak Wahyu nih. Menyetujui pembelakuan penanganan itu sendiri, bahwasanya aturan itu tidak bisa generalisir seperti apa yang disampaikan oleh Rifki tadi. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir aturan itu untuk seluruh daerah tuh dalam ini kementerian lembaga itu sama. Ini kan sama ceritanya dengan orang cerita apa namanya pembagian DBHCT waktu kami memeriksa cukai rokok antara daerah penghasil dengan daerah penghasil diberlakukan sama aturannya. Iya, langsung aja usulnya. Nah, ini maksudnya tadi adalah ini kalau terkait dengan reformasi birokrasi, tuken, kemiskinan, inflasi. Sekretariat Jenderal DPR RI itu tidak ngurus itu. Jadi kalau itu dikaitkan akhirnya reformasi birokrasinya terkait dengan pengurangan angka kemiskinan, tingkat inflasi, apa yang diurus di sini? Nggak ada. Kementerian Pertahanan, tidak ada juga. Apa bisa menurunkan pertahanan itu menurunkan tingkat kemiskinan, inflasi segala macam? Yang urusan mereka cuma urusan perang. Siap perang, siap kagak perang, kan gitu kan? Iya, terus gantinya usulnya apa? Ya bahasanya itu, jangan begitu Ketua. Iya, kayak gimana? Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN-RB setuju, menyetujui untuk tidak mengeneralisir aturan terkait apa tadi itu. Izin Ketua, kalau gini. Izin Ketua, silakan. Kita langsung saja menyebutkan apa yang tadi yang sudah kita sepakati dan direspon oleh Pak Menteri. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN-RB mensepakati untuk penanganan secara khusus terhadap pembentukan ASN yang bertugas di parlemen. Kurang lebih begitu. Jadi ada kekhususan yang kita buat kepada
mereka yang di departemen itu yang maksud saya begini Pak, akan dituangkan di dalam rancangan undang-undang nomor 5 tahun 2014 itu. Tunggu dulu, sebentar. Kita tanya Saudara Menteri dulu. Ini itu kan ada diatur dalam peraturan perundangan tuh. Izin. Nah, apa? Silakan. Baik. Kalau kami, kalau boleh 5 dan 6 itu digabung Pak Ketua. Kami punya rumusan untuk menyarikan dari arahan pimpinan dan para anggota Dewan terhormat. Jadi 5, 6 digabung kira-kira begini rumusannya. Karena kalau tersendiri khusus nanti nggak bisa movingnya, nggak bisa mudah ASN ke tempat lain. Nah, jadi ini ASN di sini bisa pindah ke tempat lain. Jadi kalau diatur tersendiri nanti agak repot. Oleh karena itu Komisi 2 Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan Sekjen. Untuk itu menugaskan Sesmen PAN dan Sekjen DPR untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Ya, langsung Pak Sekjen ditugaskan. Kira-kira. Oke. Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Nah, untuk itu menugaskan Sesmen PAN dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Untuk mensiasati ke depan. Untuk itu menugaskan Sesman PAN dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Kesepakatan. Atau kesimpulan menindaklanjutinya ada itu aja. Iya boleh. Sudah. Boleh. Oke ya. Sebentar Ketua. Silakan. Nah itu kalimat dari Menteri itu. Jadi kalau Menterinya sudah begitu, apalagi kita kan. Enggak, jadi itu digabung 5, 6 itu tadi digabung. Nah, yang 6 hapus. Ya. Nah, itu harus di ini juga yang nomor 6 itu ditambahin aja. Jadi untuk menugaskan selain Menteri dan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menindaklanjutinya khusus atau termasuk lagi ya, tadi termasuk. Di mana? Nah, itu harus ada stressing lah, ada stressing. Ya. Oke. 6 itu enggak digabung dengan nomor 5 itu jadiin satu aja Ketua. Sudah dianggap cocok. Udah. Makanya nih. Iya. Ketua. Setuju? Ketua, apa perlu itu? Teknis itu apa perlu? Artinya harus ditindaklanjuti dengan menugaskan sekretaris. Disimpulan kan nggak perlu itu. Artinya kita sama-sama tahu sudah itu begitu. Gini, Pak Toha tadi kan masih dimuter-muter di pesawat. Ya kan? Nah, jadi sebelum Pak Toha turun, kita udah rapat tadi, Pak Sekjen DPR itu bertemu langsung dengan pimpinan. Dan ini udah mungkin 5-6 kali. Ya, masalah ini disampaikan. Nah, Pak Toha harus tahu bahwa teman-teman ASN di Sekretariat Jenderal kita ini tukinnya paling kecil. Karena ada syarat yang tidak mungkin dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, harus melakukan penyederhanaan struktur. Ya. Nah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu yang kita minta tidak bisa diterapkan kepada semua lembaga termasuk lembaga legislatif.
karena fungsi pelayanannya berbeda. Nggak bisa fungsi pelayanan di kementerian disamakan dengan fungsi pelayanan di Sekretariat Jenderal DPR. Nah, karena bapak-bapak di Sekretariat Jenderal ini mempertahankan struktur yang lama, itu menjadi kendala penilaian Kementerian PNB untuk naikin tukin. Makanya mereka ini nggak akan, tukinnya kecil terus. Gitu. Nah ini yang mau kita bantu, kira-kira gitu. Itu Pak, riwayatnya. Gitu. Setuju ya? Ya saya sepakat, isinya sepakat gitu loh. Cuman redaksinya itu kok. Gimana redaksinya kalau masih kurang teknis gimana? Begitu loh. Yang mana yang masih harus diperbaiki? Apakah harus ada kata-kata menugaskan Sekretaris Kementerian PAN RB, ini kan sudah disimpulkan. Sudah mendukung upaya reformasi birokrasi dan penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, cukup itu. Nah, itunya di belakang layar, artinya teknisnya di belakang layar, jangan ditulis di situ. Nah, soalnya tadi bilang udah ketemu, ternyata belum ketemu. Ya karena sekarang kan sudah ketemu, tinggal bahas. Lo enggak, selama ini udah berapa kali ketemu tapi nggak tuntas-tuntas Pak. Udah menurut saya nggak apa-apa lah ini. Ya, oke. Nomor 6, Komisi DPR RI meminta Kementerian PNB merevisi surat Menteri PAN-RB untuk menambahkan bidang dukung legislatif DPR RI dan melaksanakan. Ini saya konsekuensi dari 5 nanti. Ya, jadi sebetulnya kalau pada akhirnya kesepakatannya harus merevisi, ya merevisi. Tapi kalau misalnya dengan cara yang lain, kira-kira gitu ya. Ya, nomor 6 ini kan kira-kira salah satu mungkin hasil dari pertemuan antara Sekretaris Kementerian dengan Sekjen DPR. Ya, silakan. Ya, saya kira setuju nomor 5 udah cukup Pak Ketua, jadi tidak perlu nomor 6. Ya, terima kasih. Ya, kita take out aja nih ya. Oke. Baik. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, maka dengan kita menyepakati ada 5 kesimpulan pada hari ini, maka rapat ini bisa kita akhiri. Sebelum kita tutup, tentu kami atas nama Komisi 2 mengucapkan terima kasih pada Saudara Menteri PAN RB beserta seluruh jajaran, dan kemudian terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil, maka rapat kerja kita pada hari ini dapat kita akhiri. Terima kasih, selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi ceweknya gue yang nyari nih. Sekarang tidak ada lagi pengisian dupa yang cenderung administratif, sehingga ASN bisa total mengajar dan capaian organisasinya kami harap ke depan jauh lebih tinggi. Terkait dengan penyerahan regulasi, Pak Ketua, kami juga ingin laporkan, kami sedang bekerja keras dengan lintas kementerian yang dikoordinir oleh teman-teman di Deputi SDMA. Saat ini ada lebih dari 1.000 regulasi yang over-regulated, tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia. Maka nomor pilihan pertama, revisi Undang-Undang 5 tentang aparatur sipil negara yang sedang diperkarasi oleh teman-teman DPR. Yang kedua adalah perumusan PP manajemen pegawai ASN yang ini akan mencabut seluruhnya dari 307 peraturan, mencabut sebagian dari 16 peraturan, dan ini prakarsa Kemenpan RB yang sekarang sedang dibahas, termasuk nanti akan mencabut 11 PP, 295 Kepres, Perpres, dan 1 Kepres. Nah, sekalian yang berikutnya adalah 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang ini terus menjadi fokus kami, yaitu mall pelayanan publik, yang direct service, pelayanan langsung orang datang ke mall pelayanan publik. Yang berikutnya ada electronic service yang sekarang sudah dikembangkan, yaitu MPP digital. Beberapa daerah telah cukup progresif untuk menuju ke tempat ini. Yang berikutnya adalah self-service, pelayanan mandiri. Yang berikutnya adalah mobile service, pelayanan langsung yang keliling ke berbagai tempat. Nah, MPP digital ini Bapak sekalian targetnya Mei ini akan
jalan untuk di sedikitnya 20 kabupaten kota dan menuju ke 100 kota. Yang sekarang ini terus dilakukan replikasi dari dari Smart Kampung yang di Banyuwangi bersama dengan Telkom, Mandiri, LNSW, dan juga Peruri, di mana MPB Digital ini merupakan pelayanan publik berbasis elektronik pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Yang fitur-fitur utamanya sekarang Pak Ketua adalah terkait dengan pengajuan permohonan layanan, tracking layanan, riwayat layanan, pengaduan layanan, profil pengguna, dan notifikasi. Nah sekarang ini Pak Ketua, di berbagai daerah sekarang penduduk sedang melakukan face recognition sekali saja, sehingga begitu melakukan face recognition, data mereka sudah ada di data digital, mereka tidak perlu lagi berulang untuk pengisian data karena data mereka telah direkam. Sehingga dengan demikian targetnya, kalau sebelumnya masyarakat mengisi data berulang-ulang, targetnya ke depan masyarakat hanya cukup sekali input data saja. Karena sudah pakai face recognition, maka data mereka keluar. Sehingga kalau dia datang ke rumah sakit, secara bertahap, tidak harus mengisi banyak aplikasi, cukup dengan menggunakan ID yang mereka miliki, data-data itu akan keluar. Inilah rintisan MPB Digital di 21 kabupaten kota, yang kemudian juga ada 100 kota berikutnya yang menjadi rintisan dari mall pelayanan publik yang sekarang sedang dikerjakan bersama-sama. Integrasi Adminduk dengan seluruh pelayanan publik ini menjadi pekerjaan kami dengan Kemendagri, Pak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, yang dibantu oleh Telkom, LNSW, Mandiri, dan juga oleh oleh Peruri. Nah inilah peta sebaran MPP di Indonesia. Ini jumlah MPP berdasarkan tipologinya, ada kabupaten, kepulauan, kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini adalah progres pembentukan MPP, kami ingin laporkan, karena MPP ini digital yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat lewat mall pelayanan publik ini. Belum terdapat di 394, tapi secara bertahap sudah terdata 338 dan masih dalam proses 56 kabupaten kota. Kami kira ini Pak Ketua dan Ibu yang saya hormati, hal-hal pokok dan juga skala prioritas yang sedang kami kerjakan hari-hari ini di Kemenpan RB. Selebihnya jika ada pertanyaan nanti lampiran-lampiran akan terus kami sampaikan, termasuk kami sudah membuka line telepon Pak Ketua, karena beberapa kebijakan baru ini rata-rata tidak dipahami dengan baik oleh daerah. Maka banyak daerah kadang harus konsultasi dan perjalanan dinas ke Jakarta. Supaya tidak menumpuk perjalanan dinas ke Jakarta, maka sudah kami buka ini. Kalau hari Selasa, hari SDM aparatur. Kalau hari Kamis, pelayanan publik, kemudian Rabu hari Kunwas, Jumat kelembagaan, sehingga mereka bisa tanya by phone. Begitu juga kami telah berikan jabatan fungsional, mereka tanyanya ke siapa untuk instansi pusat. Evaluasi kelas jabatan, instansi pusat ke siapa, semua kami deploy untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu juga terkait dengan pengadaan, penanganan dan pengadaan untuk ASN. Sehingga dengan demikian, alhamdulillah, kami juga buat chatbot si pandai, sehingga mereka secara elektronik bisa dijawab dengan cepat kalau pertanyaan-pertanyaan yang sama berulang. Dari apa yang kami kerjakan ini Pak Ketua, kami bisa mengurangi tamu 93%. Jumlah tamu kementerian berkurang datang ke kantor. Dan ini jumlahnya cukup signifikan karena bisa kita selesaikan secara daring, kecuali yang sangat mendesak saja yang datang ke tempat kami. Dan ini kita bisa hemat kurang lebih perjalanan dinas 75 miliar dalam beberapa bulan ini, dengan daerah tidak lagi datang ke Jakarta. Dan ternyata jauh lebih efektif. Karena datang ke Jakarta rombongan 15 orang, yang datang kadang cuma 3 orang ke kantor. Nah, 3 orang itu pun kadang sambil main HP nanya-nanya. Tapi dengan ini mereka lebih mendapatkan informasi yang cukup. Kami kira terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri Pan RB. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan. Yang pertama nanti yang terkait dengan soal Sekretariat Jenderal DPR, mungkin setelah ini nanti ditindaklanjuti, ada pertemuan langsung antara Pak Sekjen dengan Bu Sekjen juga. Kemudian yang kedua, kami persilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau Pak Junimat, Samsul, Pak Gaus, Pak Endro,
Pak Cornelis, Nanti kita bagi aja Pak jawabnya Haruna, ya. Kita bagi. Pak Wahyu, Pak Agung, Pak Endro, Pak Rifki, Banyak banget. Pak Teddy, Pak Heru, banyak. Silakan Pak Junimat. Ya, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Menteri dan jajarannya, di halaman 10, Pak. Halaman 10 tentang hasil pendataan tenaga non-ASN. Jumlah tenaga non-ASN 2.360.723, Saudara Menteri. Nah, kami ingin bertanya apakah dari total tenaga non-ASN sudah termasuk Satpol PP yang lebih kurang 70.137 dan rata-rata mereka yang sudah bekerja di atas 10 tahun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menyangkut IPDN. Saudara Menteri, IPDN itu dalam formasi yang harus dipenuhi karena menyangkut juga peserta dari OAP, orang asli Papua. Orang asli Papua, total yang diajukan itu 1.410 praja untuk tahun 2023. Dan dari total ini ya merupakan hasil pembahasan dengan tim Kemenpan RB. Ini sudah pernah dibahas, Pak. Kita punya suratnya di sini. Nah, ternyata dari hasil pembahasan yang sudah fix, Kemenpan RB membuat surat bahwa untuk mengisi CPNS di lingkungan organisasi pemerintah, dari IPDN ditetapkan hanya 534 formasi. Begitu, Saudara Menteri. Nah, kalau 534 formasi, ya, menurut kami tidak rasional. Kenapa demikian? Sebagiannya selama ini ya untuk satu kabupaten kota masing-masing terbagi untuk 2 orang pamong. 2 orang pamong di sana. Dan provinsi 4 pamong setiap tahunnya. 4 pamong. Nah, kalau hanya diberikan kuota 5-3 formasi tentu akan membuat kerja-kerja di daerah itu dari pamong akan pincang, Saudara Menteri. Dan kalau kuota setiap tahun 534, maka dipastikan IPDN akan kosong. IPDN akan kosong. Kenapa demikian? Kuota IPDN itu lebih kurang di atas 1.100, Pak, selama ini. Dan anggaran sudah kita ketok untuk tahun 2023, Pak Menteri. Nah, dibandingkan dengan sekolah-sekolah kedinasan lain, ya, seperti misalnya Kementerian Perhubungan membutuhkan 1.408 kebutuhan, keuangan 1.100, hukum dan HAM 525, ini tidak berubah, Pak. Kenapa IPDN itu mesti dirubah? Nah, dari segi perbandingan biasanya, dan itu dari hasil kajian, setiap tahun 2 untuk kabupaten kota, ya, untuk provinsi 4, Saudara Menteri. Ini kira-kira apa rasionalitas dari Kementerian PAN untuk memberikan kuota yang jauh sekali dari kuota yang sebelumnya, dari 1.410 menjadi 534 formasi. Ini, Pak.
apa pertimbangan rasionalitasnya. Nah, saya menyinggung sedikit tentang parlemen. Kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, bahwa parlemen membutuhkan 400 formasi, Saudara Menteri. 400 formasi. 400 formasi dan semua punya unit kerja di sana. Tetapi surat dari Kemenpan mengatakan mengurangi, kalau saya nggak salah, 70%. Ya, Pak Sekjen? Efisiensi 70%. Ya, kami yang merasakan di DPR ini bagaimana Kesekjen itu bekerja ya, secara terus-menerus, dan apabila dilakukan efisiensi 70%, maka tidak usah menurut Kesekjenan. Menurut kami ini akan membuat kerja-kerja di DPR akan terganggu. Nah, lagi pula kenapa harus misalnya ada surat dari Kemenpan, ya, Kemenpan yang hanya memberikan kewenangan kepada 4 instansi atau lembaga yang bisa menerima calon ASN, yaitu Yudikatif, Mahkamah Agung, kalau saya nggak salah BIN, dosen, dan kejaksaan. Artinya, tolong dari Kemenpan itu melakukan kajian kembali, supaya parlemen juga dimasukkan. Ya. Dalam salah satu lembaga, jadi 4 tambah 1 jadi 5. Nah, bagaimana nanti aturan mainnya atau apa yang perlu didetailkan, ya menurut kami dari Sekjen Kemenpan bisa koordinasi dengan Sekjen DPR RI. Ya, apalagi DPD itu ya, DPD itu efisiensinya tidak sampai 70, Pak. DPD. Iya kan? Tidak sampai 70%. Nah, kok DPR itu efisiensi sampai 70%, Saudara Menteri. Saya kira sementara ini dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junimat. Selanjutnya Pak Samsuri Rijal. Terima kasih Ketua, Bapak Pimpinan Komisi 2, serta Menteri Pan-RB, serta seluruh jajaran yang kami hormati, dan para anggota yang berbahagia. Langsung saja kami ingin menyampaikan, bahwasanya untuk dimaklumi, tadi sudah disampaikan bahwa sejumlah pegawai itu justru tidak mengecil, justru membengkak kan Pak Menteri ya. Setelah dilakukan pendataan pegawai non-ASN itu. Termasuk juga di dalamnya sebagaimana yang sudah kita sering bahas adalah pegawai misalnya pegawai honor di KPU, pegawai honor Bawaslu yang mereka itu adalah menjadi tenaga handalan di tempat mereka itu bekerja. Dan itu yang menjadi jaminan untuk memfollow up pekerjaan tahapan di KPU Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu ke depan. Sementara ancaman dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang mereka akan berakhir pada tanggal bulan November tahun 2023 ini, waktunya sudah sangat dekat itu Pak Menteri. Kita sangat mendukung dengan statement Pak Menteri yang sudah tadi diekspos di tengah kita, bahwasanya tidak akan ada PHK massal, dan tidak akan ada pembengkakan anggaran. Kita sangat dukung sekali itu. Dan tidak mengurangi pendapatan dari masing-masing mereka yang akan diterima, serta sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi saya ini agak pelik juga memikirkan bagaimana kombinasi dari keempat hal yang memang
sangat kita harapkan itu bisa terwujud. Tapi dalam waktu yang singkat, pertanyaan kami apakah itu bisa direalisir tanpa pengurangan pendapatan mereka, tanpa ada pembengkakan anggaran, kemudian artinya mereka tidak diberhentikan, kemudian mereka itu tidak terkurangi pendapatan atau penerimaan mereka, dan tetap kita akan menggunakan regulasi yang ada. Nah, jadi barangkali secara konkretnya ini bagaimana kira-kira rumusan yang akan kita hadapi. Apakah ini akan kita tuangkan dalam rancangan undang-undang perubahan Undang Nomor 5 tahun 2014 atau bagaimana? Kalaupun akan dituangkan bagian-bagian itu dalam rancangan undang 2014, apakah perubahan itu akan bisa kita buru menjelang tanggal bulan November tahun 2024 yang sentiasa menjadi ancaman bagi pegawai honor kita se-Indonesia. Ya, kita memang akui ada beberapa keteledoran yang dibuat oleh kepala daerah yang melanggar bahwasanya pelarangan pengangkatan, tapi justru mereka mengangkat pegawai honor itu. Tapi ini udah memang nasi sudah jadi bubur dan mereka tidak bisa kita apa-apain. Walaupun ada dari mereka yang belum menyampaikan SPTJM-nya itu, ya itulah kondisi kita Indonesia. Nah, itu yang pertama kami ingin tanyakan. Yang kedua, memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Pak Junimat tadi itu tentang pegawai parlemen ini, Pak Menteri. Kalau saya menyorotnya, ada nanti kepincangan struktur yang ada di dalam struktur kelembagaan di Sekretariat Jenderal DPR RI ini. Kalau tidak kita siapkan pegawai-pegawai negeri dari mereka dan hanya kita siapkan tenaga honor saja misalnya, nah, suatu ketika kan mereka ini akan pensiun. Nah, bagaimana cara kita mengisi kalau mereka yang pensiun dan kekosongan yang terjadi akibat mereka yang pensiun itu? Ya, sangat terganggu. Sementara kan DPR ini akan kerja terus. Di satu sisi. Di sisi lain, kami juga sebagai anggota menjadi kadang-kadang terhalang juga beberapa pelayanan menjadi terhambat. Misalnya pelayanan keuangan atau pelayanan kepegawaian mereka atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kunjungan kita ke satu tempat ke daerah lain. Jadi kalau memang mereka tidak profesional bekerja, mungkin karena tidak ada job yang memberikan semacam motivasi mereka, ini yang kita kasihankan. Jadi pegawai-pegawai ya jelas memerlukan motivasi. Dan kami berharap hal ini tidak saja dilihat secara teknis kepegawaian dengan aturan-aturan yang ada, tentu pertimbangan-pertimbangan politis juga mesti kita lihat juga sisi-sisi itu, khusus untuk pegawai parlemen. Nah, saran kami apakah ini akan kita masukkan ke dalam rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu, nanti kita akan bahas ke depan, apakah nanti pegawai itu akan kita bagi pegawai tadi katakan pegawai legislatif, pegawai eksekutif, pegawai yudikatif, sehingga ada cantolannya untuk pegawai parlemen ini. Nah, itu kemungkinan salah satu solusinya. Kita sudah bahas-bahas juga dengan tim ahli DPR, ada kemungkinan untuk memasukkan salah satu pasal di dalam undang-undang perubahan Undang-Undang Nomor 5 2014 itu, kemungkinan kita masuk dalam salah satu pasalnya seperti itu bunyinya. Jadi ada cantolan untuk pegawai parlemen. Nggak bisa kita membiarkan mereka kosong dan tidak berkarir dan tidak punya harapan untuk berkarir ke depan dari sisi kepegawaian. Walaupun tadi konsep ini barangkali yang Pak Menteri sudah ekspos ini sangat bagus, artinya kita bertitik tolak dari kinerja, bukan pegawai itu sebagai tumpukan kertas, kita setuju itu. Tapi itu nanti akan kita buat secara berangsur untuk pegawai parlemen yang ada di DPR RI itu. Kemudian yang ketiga, barangkali terakhir, karena ada rekan-rekan banyak bertanya, ketika kita berbincang dengan para gubernur-gubernur pemekaran di Papua, jadi Provinsi Papua mekar jadi tambahan 3 provinsi, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Papua Barat mekarkan jadi Papua. Jadi ada 6 Papua di sana, 6 provinsi Papua.
problem yang dihadapi ketika itu dan mereka mengadu kepada kita adalah persoalan ASN yang ada di sana, Pak Menteri. ASN yang ada di masing-masing Papua itu, pertama mereka yang selama ini duduk di Provinsi Papua Induk, itu tidak serta-merta mau pindah ke Provinsi Pemekaran barunya itu. Karena keluarga-keluarga mereka toh tinggal di Papua Induk, di Papua. Ya mungkin ada fasilitas dan keluarganya dipindahkan ke pegunungan. Nah ini yang menjadi keberatan mereka. Atau dipindahkan ke Merauke, ke Papua Selatan. Atau dipindahkan ke Provinsi Papua Tengah. Jadi ada problem. Jadi kemarin itu gubernur bertengkar, tidak bertengkar. Cuman masing-masing mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena di satu sisi mereka tidak mau pindah, sisi lain juga yang ini masih kekurangan, yang ini berlebihan. Nah, itu dia, orang asli Papua itu tak ada niat untuk jadi ASN. Dia pun tidak begitu familiar dengan apa itu ASN itu. Pegawai negeri itu nggak familiar dia. Jadi ini jadi problem juga, barangkali perlu kita berikan perhatian khusus untuk ASN yang ada di sana, karena sudah ada punya 6 provinsi, jadi saya kira itu tidak sedikit, hampir sebesar Sumatera juga, ya Sumatera ada 8 atau 9 provinsi, mereka sudah 6 dan menjelang akan ada 7 provinsi, Provinsi Papua Utara, yang kita akan segera selesaikan juga naskah akademisnya. Jadi barangkali itu Pak Menteri, 3 hal saja, yang di Papua, kemudian pegawai negeri di ASN di Sekretariat Jenderal, serta tadi itu kira-kira rumusan terhadap pegawai yang akan berhenti ini bagaimana? Agar mereka terhindar dari pemberhentian massal, pendapatan mereka tidak berkurang, kemudian pembengkakan anggaran tidak akan terjadi mudah-mudahan. Dan kita tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Formatnya gimana Pak Menteri? Saya kira demikian itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul Rijal. Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Menpan RB, Pak Zauranas, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Menyimak dan mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri dan membaca berita tentang sikap pemerintah yang disampaikan oleh Menpan RB ke berbagai mass media, dan itu adalah berdasarkan permintaan daripada Bapak Presiden tentang kebijakan non-ASN. Saya meresponi apa yang Bapak ungkapkan itu, di mana kebijakan itu adalah tidak akan mem-PHK para non-ASN, di mana PP yang mengatur tentang itu, bahwa tanggal 28 November sudah tidak ada lagi namanya non-ASN itu. PP ini tentunya membuat galau para non-ASN. Tapi dengan berita-berita yang Bapak ungkapkan, dan saya menggarisbawahi terhadap apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentu para non-ASN merasa gembira karena diperlakukan sesuai dengan harapan dan keinginan. Tetapi saya melihat belum jelas grand design daripada
solusi terhadap mereka-mereka itu. Yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49/2018. Ini kan menjadi simalakama bagi pemerintah pusat, di mana pada pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan di luar non-ASN dan P3K. Artinya dilarang mengangkat para non-ASN. Di satu sisi, Bapak di DPP ini juga mengatakan bahwa yang 2018 ke bawah, itu dinyatakan bahwa pegawai non-ASN masih dapat bekerja sampai dengan 2023. Artinya adalah non-ASN yang diangkat sebelum tahun 2018. Logika berpikirnya adalah pasal 96 itu menyatakan di atas 2018 tidak ada satu pun institusi ataupun pejabat untuk melakukan pengangkatan non-ASN. Dan kita selalu berbicara tentang hal ini. Berapa sebetulnya jumlah non-ASN itu? Validitasnya sampai detik ini saya katakan juga belum pas. Walaupun Bapak mengatakan dalam buku kerja Bapak ini mengatakan 2,3 juta lebih. Ini bisa saya konfirmasi kepada Bapak, ketika Bapak menyampaikan kepada kami, ada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada seluruh institusi, baik pemerintah pusat ataupun daerah, ada yang tidak menjawab. Saya kesal ketika itu. Masa kementerian lembaga, apalagi pemerintah daerah, masih ada, kata Bapak. Maaf, saya ingat betul itu. Mau dibawa kemana pemerintahan kita? Masa Menpan RB yang ditugaskan oleh Presiden menangani persoalan-persoalan tentang aparatur sipil negara dan struktur kepemerintahan, masih saja ada pihak pemerintah pusat satu, saya ingat betul, saya tidak salah barangkali, boleh dikoreksi kalau salah. Itu pernyataan Bapak ketika itu. Termasuk juga kepala-kepala daerah. Nah, berkaitan dengan Bapak baru saja masuk sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden sebagai Menpan RB, Bapak keluarkan surat edaran. Saya juga menyampaikan ketika hasil reses dan juga ada konferensi yang dilaksanakan di MPR ini, saya juga adalah sebagai narasumber. Mereka itu mengeluh dan menyampaikan kepada MPR ketika itu, satu di daerah dapil saya ketika itu di Pariaman dan Kabupaten Solo, sikap daripada pemerintah tidak sebetulnya maksud Bapak Menteri ini sangat luar biasa. Untuk menampung semua data-data itu jangan ada yang tinggal. Sehingga Bapak akan membuat grand design mau dikemanakan para non-ASN ini. Kalau non-ASN ini berbagai macam juga levelnya Pak. Yang saya ungkapkan ketika itu adalah di mana BKD tidak meresponi, malah Kepala Dinas Pendidikan Pak. Itu di kota, di Padang Pariaman. Datang para guru kepada saya, dia mengatakan data kami tidak bisa dimasukkan menjadi bahagian dari surat edaran. Saya ingat betul ketika itu standarisasi untuk direkrut minimal umur 56 tahun kalau saya tidak salah. Kedua, masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Surat edarannya Bu, kalau saya tidak salah, itu bunyinya. Yang intinya yang ingin saya sampaikan adalah masih banyak Bapak Menteri
kepala-kepala daerah karena kepentingan politik dan lain sebagainya. Kalau di Kabupaten Solo saya katakan orang yang sudah berstatus K2 tidak masuk dalam update data itu. Dia menyampaikan ketika itu di sini, Pak. Dan ini adalah pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan. Silakan lihat di YouTube nanti. Pernah. Yang ingin saya sampaikan adalah non-ASN ini ketika kami bicarakan, Pak, selalu saja naik nilainya, Pak. 500.000, 900.000, 1,2, 1,6, sekarang 2,3. Dan 2,3 juta ini pun saya rasa masih banyak masyarakat yang non-ASN itu berharap dia adalah bagian daripada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada pemerintah. Oleh karena itu, tentu yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana sikap pemerintah, terutama Bapak Menteri Azwar Anas, yang mengomandoi tentang persoalan-persoalan tentang non-ASN ini terhadap mereka yang dalam tanda kutip dizalimi itu. Karena ada BKD nggak usah, dan sebagainya. Banyak alasan, Mbak. Itu salah satu contoh, dan banyak lagi. Seperti yang disampaikan, banyak juga yang datang ke sini tentang Satpol PP, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Apa upaya yang ingin Bapak lakukan sehingga update data itu betul-betul valid, sehingga Bapak dan pemerintah pusat jelas sikapnya bagaimana terhadap persoalan-persoalan itu. Oleh karena itu, kemudian yang kedua adalah bentuk daripada solusi ini bagaimana, Pak? Ini yang ditunggu-tunggu. Yang jelas dikatakan bahwa 28 November tidak ada yang dipakai. Syukur Alhamdulillah. Ini kebijakan yang sangat luar biasa dan ini adalah yang ditunggu-tunggu. Kalaulah memang ini tidak akan dilakukan PHK dan lain sebagainya, kalimat-kalimat yang tidak akan merugikan para non-ASN, supaya jelas pula masa depan mereka itu dengan berbagai macam ragam bentuk daripada non-ASN itu, kira-kira solusi yang akan diberikan dan akan dicarikan solusi oleh pemerintah bersama DPR itu, usulan dari Bapak itu kira-kira seperti apa. Ini Zoom, Pak, ini didengar oleh semua, ditunggu-tunggu, Pak. Kalau Bapak ke sini nih, para non-ASN itu menonton dari Aceh sampai Papua, Pak. Karena menyangkut harkat martabat kehidupan mereka masa depan. Tolong juga kebijakan yang transparan, jangan ini hanya angin surga karena kita akan menghadapi pemilu. Jangan begini, Pak. Kami profesional dalam menyikapi itu, kalaupun kami ini adalah politisi. Harus jelas mau dibawa kemana para non-ASN sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri Rizal tadi. Anggarannya tidak membengkak, kemudian kesejahteraannya tidak diturunkan, di satu sisi pemasukan kita bagaimana, ini kan sesuatu yang dilematis. Ini yang perlu saya minta penjelasan dari Pak Menteri. Kemudian saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar. Saya ketika itu merasa sudah ada win-win solution tentang DPR, tentang kesekretariatan. Saya barangkali sudah 3,5 tahun dan maaf, Pak, sebetulnya saya tidak mau bicara tentang hal ini. Saya bilang sama pimpinan tadi. Tapi lewat lobby-lobby, agaknya apa yang disampaikan oleh DPR belum mendapatkan respon yang positif. Saya perlu juga memberikan gambaran, jangan disamakan DPR ini, lembaga ini dengan kementerian dan lembaga Bapak Ibu, Pak Menteri.
Saya 3 periode di DPRD Provinsi, Pak. Pak Menteri pernah jadi bupati. Bahwa seorang sekjen, seorang sekretaris DPR itu berbeda pelayanannya dibandingkan dengan kementerian dan lembaga, Pak. Bosnya sekjen ini bukan hanya pimpinan DPR. Bosnya DPR, sekjen ini seluruh anggota DPR, Pak. Saya tidak harus melalui ketua untuk berurusan hal-hal yang berkaitan tentang kepentingan pribadi saya dan kawan-kawan, Pak. Kenapa? Karena struktur di kami anggota dewan namanya bukan kepala. Kalau kepala adalah bersifat horizontal dan sifatnya adalah komando dan patuh dan taat apa yang dikatakan oleh kepala. Sedangkan ketua adalah fasilitator, Pak. Mengeluh para sekretariat itu, Pak. Sekretaris DPR, termasuk sekretaris beliau ini. Sekjen kita ini, Pak. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah pola perilaku manajemen di pemerintahan ini harusnya tentu harus kita bedakan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Memang jumlahnya 575, tapi ragam kepala dari 575 ini kalau nggak piawai sekjen ini, barangkali sudah stroke beliau ini. Saya kasihan melihat selalu, saya kasihan melihat beliau ini, Pak. Nggak pernah duduk sini nih. Ini karena perintah ketua tadi. Nggak berani juga beliau duduk sini, Pak. Tapi karena ingin bagaimana komunikasi kita harmonis, apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk. Yang kedua, ada kebijakan dari Menpan RB yang dikatakan tadi oleh Pak Junimar. Ada 4 lembaga, kejaksaan, Mahkamah Agung, BIN, dosen. Tentu kami berharap juga kepada, saya ini Pak, kepada Pak Menpan RB, kenapa tidak juga diberlakukan hal yang sama terhadap apa yang menjadi rintihan dari Pak Sekjen kita ini. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Sekjen, Pak Menteri Pak Menteri ATR BPN untuk Menpan RB ya. Ini kabar nanti. Agar bisa merevisi, Pak. Surat yang Bapak keluarkan nomor 521 MSM 0100 2003 untuk membuka ruang sebagaimana yang saya katakan tadi, Pak. Mudah-mudahan ini jangan menjadi, kalau saya ilustrasikan panjang, Pak. Kerja-kerja daripada sekretariat ini nggak sama dengan di institusi yang lain, bisa kerjanya itu sampai pagi, Pak. Dan itu pernah saya alami, Pak. Sampai subuh, lanjut lagi rapatnya, Pak, jam 10. Telah baru ketok palunya jam 4, jam 5, lanjut kita briefing, dan itu tidak hanya kami anggota panja atau pansus, tetapi pasti didampingi oleh sekretariat. Nah, inilah dedikasi yang dipersembahkan oleh sekretariat kami. Tentu baru pertama kali saya ngomong, Pak, maaf, saya sebetulnya nggak berkehendak, tapi karena perintah Pak Junimar, nah itu yang disampaikan tadi, betul serius, Pak. Malu saya bicara, ini sebetulnya lewat lobby antara Pak Junimar, Pak Doli dan pimpinan yang lain dengan Pak Menteri, menurut hemat saya ini sudah selesai nih. Ini masalah rumah tangga kita cukup dibicarakan secara personal, tetapi karena ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Sekjen DPR RI, saya terpaksa juga untuk mengungkapkan ini, karena ini adalah juga merupakan aspirasi dari anggota DPR RI. Bukan Komisi 2 saja nih, Pak. Karena corongnya di sini adalah untuk
bisa bicara dengan Pak Menpan RB adalah Komisi 2. Kami ini ada Pak Menteri, nih ini, ya enggak, saya bicara nanti beliau enggak dengar, saya ngomong beliau ngomong tentu enggak tahu. Saya ingin sampaikan adalah ini adalah aspirasi kawan-kawan anggota komisi dari 1 sampai dengan 11 dan juga alat kelengkapan dewan lainnya. Jadi jangan Bapak lihat ini adalah aspirasi Komisi 2. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Gus Padigaus. Pak Endro. Terima kasih pimpinan. Kami hormati Pak Menteri Pan RB beserta jajarannya. Pertama, saya mengapresiasi dari paparan Pak Menteri kaitannya mulai dari pendataan maupun grand design yang ada. Ada beberapa hal yang mungkin saya dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, kaitannya dengan surat edaran Menteri yang kaitannya penghapusan non-ASN November 2023. Saya minta itu tegas saja di sini diputuskan, dicabut saja gitu. Karena ini berdampak luas dan membingungkan. Ya. Nah ini kan mulai dari yang paling ini kan kontradiksi dengan paparan Pak Menteri yang isu lainnya, penerapan reformasi birokrasi tematik menerjemahkan arahan Presiden. Ada 3, yang satu kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, yang ketiga adalah mengurangi dampak risiko ke masyarakat. Poin yang paling penting adalah terkait dengan masalah kemiskinan. Di sini kan Presiden Jokowi sedang giat-giatnya menanggulangi kemiskinan, di mana ada yang namanya para pendamping PKH, SDM-nya cukup banyak di kabupaten. Pak Menteri pernah jadi bupati, pasti paham. Ini mau diapakan? Padahal ini tugas mulia yang harus diselesaikan. Belum lagi yang lain-lainnya, termasuk kalau kita turun ke daerah, banyak guru-guru yang juga masih honorer juga banyak dibanding yang PNS maupun yang P3K. Nah ini di sini dari paparan yang ada belum secara tegas, malah dikatakan perlu kesepakatan. Kesepakatan kami adalah untuk mencabut surat ini dulu, supaya tidak menjadi gundah gulana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara masalah kekinian. Ini dari paparan Pak Menteri ini memang luar biasa. Ini pendekatan grand design maupun pendekatannya teknokratik. Ini sebenarnya paparan seperti ini Pak Menteri lebih cocoknya jadi Menko, supaya bisa menerobos kementerian yang lain. Tidak Menpan RB tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Tidak pada level kementerian saja, saya pikir reformasi birokrasi sampai daerah. Betul ada MPP sudah, digitalisasi oke. Satu hal yang lupa adalah manusianya. Reformasi mental manusianya. Ini contoh yang paling sederhana saja. Kaitannya masalah data kemiskinan. Orang miskin harus melapor bahwa saya miskin. Orang meninggal harus lapor, saya sudah meninggal. Ini kan
carut marutnya birokrasi, di mana birokrasi yang belum hadir untuk menyongsong yang ada. Sistem sudah terbangun, tapi manusianya belum. Bagaimana gerakan-gerakan budaya, kesadaran untuk melaporkan hal-hal yang ada supaya masuk ke dalam sistem. Sistem gampang dibuat, tapi orang itu sulit dibangun ke sana. Yang berikutnya kaitannya kekinian juga. Lebih dari separuh provinsi maupun kabupaten itu dijabat oleh penjabat bupati maupun gubernur. Ini semuanya ASN. Saya menagih tata kelola pemerintahan yang baik, di mana asas-asas umumnya yang baik itu harus dijaga, karena ini levelnya ASN. Maksudnya kita lihat Menpan RB harus berkomunikasi mutlak. Kalau tadi bicara masalah kolaboratif, harus Menpan RB harus berkolaboratif dengan kementerian lain, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri dalam artian pengangkatan PJ. Ribut di samping kita, Provinsi Banten, pengangkatan PJ Sekda oleh PJ Gubernur ini dipertunkan, belum di Musirawas. Karena apa? Dia diangkat jadi PJ Bupati, waktu itu posisinya sebagai Sekda. Begitu dia ngerangkap Sekda, dia melepaskan diri dari Sekda, mengangkat PJ Sekda. Ini kan nggak boleh. Legal standingnya seperti apa? Saya minta juga dikaji juga di Menpan RB, di BKN ada. Ini seperti apa? Ini kan nggak boleh. Begitu digugurkan sebagai sekdanya, habis dia sebagai legal standing sebagai PJ kepala daerah. Ingat, ini bukan pemilihan. Ini penjabat yang ASN. Di daerah lain, di daerah saya ada. Kabupaten dapil saya di Lampung itu sama. Nah, ini keterlanjuran kesalahan yang tidak pernah dikoreksi oleh Menpan RB ini menjadi kebiasaan yang buruk, tata kelola yang jelek. Yang berikutnya, model ini kan tahun politik, di mana begitu rebutan PJ pasti ada masalah. Ada apa-apanya, apa adanya. Bukan apa adanya, ada apanya. Mereka berlomba-lomba bagaimana melakukan rolling. Nah, ini saya yang model begini saya mengapresiasi dari Menpan RB, di mana ada beberapa keputusan konsultasi dengan BKN Menpan RB itu di stop karena belum 2 tahun menduduki posisi terakhir sudah di rolling, baru setahun PJ-nya ada rolling. Nah, ini hal-hal inilah yang harus perlu diperkuat kerjasama kolaboratif. Penegakan aturan, ada PP berapa itu? PP 116 kalau nggak salah, 116 Perpres 116 2022. Dia itu kalau merolling harus minta persetujuan BKN. Di daerah saya banyak tuh rolling aja. Kebiasaan yang lama itu hanya dengan Mendagri selesai. Nah, ini kan ada Perpres. Saya nggak tahu ini Perpres ini apa bunyi-bunyian atau ditaati. Bagaimana mereka yang melanggar Perpres yang ada? Enggak diapa-apakan tuh. Jadi kalau memang nggak ditegakkan, Perpres ini dicabut aja, diusulkan, dibuang aja. Ini carut marut di daerah begitu. Begitu ada PJ, rolling besar-besar begini-begini. Ini Republik PJ, bahaya.
Ini Menpan RB harus di depan untuk mengendalikan birokrasi yang ada. Supaya pada tupoksinya, BKN itu luar biasa, ada LAN juga di situ. Ini saya tuntut Menpan RB harus kolaboratif dengan kementerian yang lain. Berikutnya, kaitannya kita bicara masalah CPNS, P3K. Banyak masalah yang kemarin mafia CPNS tidak diselesaikan. Aktor intelektualnya mana? Kami tidak mendapatkan data yang ada. Ini kalau tidak diselesaikan dari akarnya akan terus berulang. Saya temukan di daerah yang menjadi salah satu pemain mafia CPNS juga didiamkan. Kebanyakan BKD. Ada yang didiamkan dalam posisi yang biasa, tetap jabatannya. Ada yang memang kena sanksi. Anehnya dia menjalani hukuman tapi tidak ada keputusan dia dihukum. Balik lagi dia. Saya nggak tahu ini kita bicara asik ke depan, rekrutmen dan sebagainya. Akar masalahnya dari tahun ke tahun begitu ada seleksi, ada mafia dan sebagainya, tidak pernah selesai. Kasihan masyarakat yang nggak punya duit, berprestasi, pintar, jadi CPNS, kena mafia. Saya minta ini tanggung jawab yang ada ini diselesaikan. Terus yang berikutnya kaitannya peningkatan investasi di sini. Saya bicara masalah langsung menerjemahkan apa yang dikatakan oleh paparan ini. Dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi indeks reformasi birokrasi. Ini kan saya orang daerah, jadi begitu aturannya saring bertindian tidak jalan. Daerah banyak kerusakan lingkungan, ternyata izinnya itu di provinsi atau sekarang tarik pusat. Daerah teriak, nggak bisa apa-apa. Saya dekati supaya bicara masalah kerusakan lingkungan, bicara masalah penegakan hukum lingkungan. Dia izinnya di pusat nggak bisa, pusat nggak bisa mengontrol karena itu daerah. Nah, itu mungkin pimpinan, jadi Pak Menpan RB, saya minta ini sudah saatnya Menpan RB tampil ke depan, di mana birokrasi menjadi andalan, di mana apalagi sekarang itu mendekati tahun politik, penjabat kepala daerah banyak sekali. Yang tadinya sekda menjadi pejabat kepala daerah, dia itu mempejikan orang lain, hilang posisinya, dia masih bercokol juga. Saya minta Pak Menteri bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Ini pintu masuknya Kementerian Dalam Negeri. Biasa lupa kalau ada perpres, apakah tidak disosialisasi. Sanksi yang tegas juga harus diberlakukan. Yang terakhir, ini kaitan ada PLH, PLT, PJS dan sebagainya. Ini ada kan batas waktunya. Ini PJ kepala daerah nantinya sampai terpilih kembali itu ada yang melebihi 2 tahun. Padahal aturannya mengatakan dia kan pejabat kepala daerah bisa 1 tahun kalikan 2. Pejabat itu namanya pejabat. Kalau setelah 2 ini dia mau sebagai apa? Enggak ada perangkat hukumnya. Dia mau memerintah jadi apa? Bulan ke-25 dia ilegal, nggak ada. Nah ini situasi demikianlah yang harus disiasati ke depan seperti apa.
Dua yang kritis, yang tadi saya katakan bulan ke-25 dia tidak dilengkapi dengan regulasi yang ada. Yang kedua, sekda menjabat PJ kepala daerah, dia mem-PJ-kan sekdanya, itu juga kajiannya seperti apa. Itu nggak bisa posisinya dia. Dia jadi PJ kepala daerah karena sekda. Begitu sekdanya dicopot, hilang. Ini masih jalan banyak sekali. Ini harus ditertibkan. Yang ini terakhir ya, kaitannya dengan internal juga BKN, Pak. BKN kan sampai sekarang PLT, ya PLT ya. Itu berapa tahun? 2 tahun lebih itu. Masa nggak ada orang lain sih? Terus kerangka regulasi ini apa? PLT terus. Dari mana bisa jalan seperti ini dengan situasi masalah birokrasi semacam ini dengan harusnya dengan full power, dengan posisi-posisi yang kuat. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Saya minta persetujuan untuk kita perpanjang ya. Paling lama 13. Tolong Bapak Ibu perhatikan waktunya. Silakan Pak Cornelis. Baik, terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan, rekan-rekan anggota Dewan, yang terhormat Saudara Menteri, Pan RB dan seluruh jajarannya. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Saya hanya ingin mempertanyakan 2 hal. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Junimat selaku Wakil Ketua mengenai komposisi jatah untuk formasi IPDN. Kalimantan Barat itu hanya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 aja. Kabupaten lain tidak dapat. Yang dapat Kapuas Hulu, Mempawah, Sanggau, Landak, Kabupaten Kuburaya, dan Singkawang. Provinsi aja nggak dapat. Sedangkan menurut beliau tadi itu sudah disepakati. Karena formasinya tidak ada. Nah ini kami mohon penjelasan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jedimat. Yang kedua, kepastian tentang tenaga honor ini. Mau diberhentikan atau tidak, sebagaimana tadi sudah dipaparkan, ya kita memang harus memberikan penegasan supaya masyarakat tidak ragu-ragu. Kalau memang mau diberhentikan, ya berhentikan. Kalau memang mau bertahan, bertahan. Ya tapi saya mengharap pada pemerintah untuk dicarikan jalan yang terbaik agar tidak menambah angka kemiskinan. Saya rasa cukup karena jatahnya hanya 5 menit. Mau disampaikan sebenarnya banyak, tapi bagi-bagi dengan teman-teman. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Cornelis. Ini Pak Haruna kemana nih? Lewat. Sholat. Saya juga mau sholat Pak. Pak Wahyu. Terima kasih Ketua. Saudara Menpan RB, pertanyaan saya coba singkat-singkat aja Pak. Semenjak pertama kali menjabat, saya lihat, mohon maaf Pak, Menpan RB ini lebih banyak pencitraan ya Pak daripada yang dikerjakan. Saya agak merinding melihat statement-statement Bapak itu. Kembali ke pertanyaan Pak. Dari halaman 2 sampai dengan halaman 12. Dari penjelasan ini kita sama-sama paham, yang penting itu halaman 13 Pak. Pertanyaannya kapan pemerintah akan melanjutkan pembahasan Undang-Undang ASN? Jadi semua yang dari nomor 1 sampai halaman 1 sampai halaman 12 kita rangkum saja pertanyaannya di satu pertanyaan.
Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak. Bapak menyatakan tadi, ini juga terkait statement-statement yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Tata kelola birokrasi, penerapan reformasi birokrasi tematis. Tata kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal. Saya tidak tahu Pak, apa hubungannya reformasi birokrasi dengan anggaran kemiskinan, termasuk juga penghematan 500 triliun yang Bapak sampaikan di media sosial. Coba Bapak jelaskan dengan saya, apa yang berdampak terhadap penerapan reformasi birokrasi tematis ini lebih penting daripada melakukan revisi undang-undang. Karena semua yang Bapak ceritakan ini Pak, hampir mustahil dilakukan. Coba saya contohkan lagi Pak ya. Penguatan tata kelola birokrasi merespon mengawasi hal-hal mendesak sesuai arahan Presiden berdampak serius terhadap masyarakat. Bagaimana caranya Pak? ASN ini Pak, dari Sabang sampai Merauke itu, yang Bapak jelaskan tadi koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, mereka lebih mendengar dengan Menteri Keuangan daripada Menteri Dalam Negeri. Tidak ada yang tidak takut Pak dengan Menteri Keuangan. Peningkatan investasi, reformasi birokrasi memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index untuk melipat gandakan investasi. Balik lagi Pak, kalau undang-undangnya tidak diperbaiki gimana caranya Pak? Ini kan kita membuat semacam narasi yang tidak mungkin kita lakukan. Lagi Pak, transformasi digital. Apa yang dilakukan diidekan ini baik Pak, transformasi digital. Memang platform digital kita ini banyak sekali. Banyak sekali. Tapi untuk mengintegrasikannya, saya rasa butuh 25 tahun Pak. Kalau Bapak ingin melihat bagaimana tingkat kesulitan kita, coba sinkronisasi dulu sistem aplikasi pengusulan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu ada banyak sekali itu. Ada 3, simpulkan jadi 1 dan 3-tiganya ada di Kementerian Keuangan. Tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu di sini. Rasa bapak-bapak yang bekas bupati dan wali kota dan gubernur di sini tahu semua kan? Sudah itu. Nah, saya rasa itu saja dulu Ketua. Semoga tadi bisa dijawab dengan baik dan benar oleh Saudara Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Agung. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri yang saya hormati, beserta jajaran, serta pimpinan dan anggota yang kami banggakan. Kanan Pak. Ya, santai aja Pak. Jangan terlalu tegang. Kita pernah punya Menpan sejak periode saya pertama. Ada Pak Yudi, ada almarhum Pak Cahyo, dan sekarang Bapak di sini. Semuanya baik Pak. Bahkan yang disampaikan paparan di setiap pembahasan di Komisi 2 pun juga rasa-rasanya lega. Tetapi entah kenapa setiap kali ada undangan RDP dengan Kemenpan, satu, ya Pak, teman-teman honorer, apapun sebutannya, pegawai pemerintah yang ada, ini langsung membanjiri HP kita masing-masing. Sehingga mau tidak mau bikin telapak tangan dan kaki kita dingin, Pak. Sementara kepala dan hati panas. Betapapun ini persoalan yang belum pernah terurai dan belum pernah terpecahkan. Saya ingin melakukan pendekatan regulasi, mau menggunakan undang-undang kepegawaian atau undang-undang yang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, atau tentang
rencana tindak lanjut RUU perubahan ASN. Saya mencoba untuk melakukan telaah dari sana secara dangkal dalam pemahaman saya, belum ketemu. Bagaimana mungkin kita membahas RUU perubahan ASN yang sampai sekarang belum tuntas, kemudian kita sudah melakukan langkah kebijakan. Kecuali memang kita mau bareng-bareng bunuh diri, mengambil kebijakan yang tidak ada regulasinya. Contoh, di Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, terutama di PP 49 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah, di pasal 99 di sana ditulis pegawai non-PNS dan atau non-PPK, P3K masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Ini kalimatnya manis sekali Pak, masih dapat bekerja 2023. Tapi teman-teman kami di bawah membacanya setelah November 2023 mereka sudah tidak ada harapan lagi bekerja. Mereka sudah tidak mungkin lagi mendapatkan penghasilan, sementara mereka menghidupi keluarga banyak sekali. Nah, kami mohon, di sana kan Bapak sebutkan perlu ada kesepakatan. Kalau mau menempuh kebijakan itu, ya konsep kesepakatannya, kami mohon jangan di tahun politik, Pak. Itu bunuh diri bareng-bareng, Pak. Dan juga membuat kami ada di sudut ring yang seolah-olah tidak bisa bekerja. Begitu. Kecuali Bapak bisa memastikan bahwa pemilu akan ditunda, silahkan. Kita bahas sampai dengan tuntas. Tetapi kita sudah tetap komitmen on the track 2024. Kalau 2023 bulan November kemudian mereka berhenti semua, jadi percuma kawan-kawan dulu yang pernah datang di balkon itu kemudian datang ke sini dapat harapan-harapan palsu. Begitu. Kemudian mengenai teman-teman di kesekjenan. Saya bingung, kalau dalam desain besar penataan kepegawaian pemerintah ini sebetulnya seperti apa konsepnya? Kemarin saya bicara di media, baik televisi maupun radio, menyoroti tanggapan terhadap rendahnya tukin di Kementerian Keuangan. Di sana tertulis paling rendah 5,3, paling tinggi 117 dari 44.602 PNS. Sementara di DPR paling rendah 1,56. Paling tinggi 11 juta dari 3.000 PNS yang ada. Belum lagi Kemendak dan kementerian lembaga yang lain. Kita sedang membahas bagaimana ada kesetaraan, keadilan tentang tukin. Tiba-tiba dari lembaga internal kami, kita tidak bisa menuntut lebih atau berharap lebih untuk kawan-kawan yang mereka sudah menjalankan fungsinya. Berdasarkan fungsi yang ada, mereka adalah supporting unit yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Kalau tidak ada penyedia tata naskah, kalau tidak ada legal drafter, kalau tidak ada kemudian kelompok jabatan staf ahli dan sebagainya, bagaimana mungkin proses berjalannya lembaga legislasi yang ada di DPR ini berjalan dengan baik. Jadi tolong, kalau perlu Pak, segera rapat kerja dan terbitkan surat lex specialis derogat lex generali. Setidaknya ada aturan khusus, di samping aturan yang lain. Toh masih banyak juga jabatan-jabatan struktural di lembaga-lembaga lain yang mereka tukinya juga masih tinggi. No tukin, no tusi. Tidak ada tunjangan kinerja kalau tidak ada tugas fungsi. Saya terima itu. Tetapi kalau sudah tugas fungsi dijalankan dengan baik, harusnya mereka berhak menanyakan dong, mana tukinnya gitu loh. Karena tukin adalah salah satu prasyaratnya penyelesaian tugas-tugas dengan baik. Gitu. Selanjutnya Pak, kami juga ingin menanyakan, di sana ada disebutkan November 2023 mereka kemudian tidak bekerja lagi, masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Artinya November 2023 mereka sudah tidak bekerja lagi.
Lah, apa akibatnya Pak? Kalau sekarang ini kan sudah berjalan, mereka masih berjalan mengabdi pada pemerintah dengan apapun sebutannya, berapapun tunjangannya. Kalau sekiranya ini mengganggu postur APBN, Bapak sampaikan dengan angka-angka, kira-kira ya beban APBN itu untuk penanganan kepegawaian pegawai pemerintah dengan apapun sebutannya itu berapa, supaya nanti kita juga nagih sama Ibu Menteri Keuangan jelas begitu Pak. Jangan Bapak mengambil kebijakan kemudian ternyata dari kementerian lain tidak memberikan respon dukungan dari sisi APBN. Selanjutnya Pak, masalah tentang mall pelayanan publik, ini bagus sekali. Rasa-rasanya kalau ini bisa berjalan dengan baik, berapapun pegawainya, kalau Bapak mau terapkan struktur yang ideal, saya rasa bisa. Tetapi kalau mall pelayanan publik dan juga kebijakan-kebijakan teknologi informatika itu pendekatannya masih pendekatan proyek, pengadaan sistem elektronik, sistem pemerintahan berbasis elektronik, apapun sebutannya di sana, saya yakin tidak akan pernah selesai. Tadi Bapak menyebutkan salah satu contohnya, salah satu contoh dari sistem ini nanti memperkecil pejabat-pejabat daerah datang ke Jakarta. Dengan demikian ada penghematan. Nah, kami minta catatan, berapa penghematan sesungguhnya? Berapa harga sistem teknologi informatika ini, dan teknologi informatika ini kita beli untuk durasi berapa waktu lamanya? Karena 2024 kita mau pindah ke pusat, Pak. Gitu loh. Jangan sampai nanti belanja lagi sistem teknologinya. Untuk mall pelayanan publik, kami mengapresiasi target-target itu, tetapi tolong Pak koreksi, karena apa? Masih ada warga masyarakat datang ke MPP tetap masih membutuhkan otorisasi dari pejabat OPD terkait gitu. Ini jelas mengganggu dan ini ambigu. Saya rasa itu saja Pak yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Pak Rifki. Ketua saya antri, Ketua. Ikut kanan-kanan antri. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi beserta seluruh jajaran. Yang pertama, Pak Menteri, saya kira dalam waktu yang kurang dari 6 bulan ke depan, sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023, di mana PP nomor 49 tahun 2018 memberikan norma kepada kita untuk menghapus seluruh pegawai non-ASN, PP itu perlu kita revisi dengan segera. Agar prinsipal guidance yang disepakati oleh banyak pihak termasuk masukan dari DPR, agar tidak ada PHK massal, itu segera mendapatkan kepastian kepada anak bangsa. Saya mendorong ini adalah kado untuk Lebaran Idul Fitri tahun 1444 Hijriah dari pemerintah kepada rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia. Seiring dengan itu, saya meminta agar intervensi digital yang sudah dilakukan oleh Mas Anas selama menjabat sebagai Menpan RB itu juga bisa diberlakukan bukan hanya untuk mendata berapa jumlah tenaga honorer di seluruh Indonesia, tetapi juga untuk memastikan dasar hukum keberadaan para honorer itu harus tersentra di Kemenpan RB dan BKN. Jangan sampai day to day, setiap hari terlalu mudah para pejabat di Republik ini yang sebetulnya tidak memiliki alas yuridis untuk menjadikan seseorang honorer itu ngangkat honorer. Yang akan menjadi beban terus-menerus siapapun menterinya dan siapapun yang duduk di Komisi 2 DPR RI ini, dari periode ke periode. Saya menaruh empati yang sangat besar kepada Kementerian Pan-RB, karena kementerian ini diminta bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak ia lakukan, terkait dengan honorer di seluruh Indonesia. Dilakukan di seluruh pemerintah daerah, dilakukan di kementerian lembaga,
yang dalam banyak case itu dilakukan hanya atas dasar kemanusiaan dan kasihan. Saya tidak ingin menggunakan kata yang lebih kasar daripada ini. Ini bulan Ramadan, kita berkewajiban untuk menjaga perilaku tutur kata. Tetapi itulah kenyataannya, bahwa ada kondisi objektif di beberapa kementerian lembaga, lebih dari 50% tenaga non-ASN yang menyokong kementerian lembaga itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Ambil contoh Kementerian PUPR di balai-balai di seluruh Indonesia. Hampir 50% adalah pegawai non-ASN. Kalau kemudian kita hapuskan berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018, maka visi Presiden termasuk Undang-Undang RPJMN kita itu nggak jalan terkait dengan akselerasi infrastruktur. Tetapi di banyak tempat kita juga tahu, ada sarjana yang tidak matching dipaksakan bekerja pada pos-pos tertentu. Yang pengangkatannya tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang benar. Nah, untuk merapikan ini semua, saya kira intervensi digital bisa membantu. Kalau memang dia tidak ada di database dan dia tidak diotorisasi oleh Kementerian Pan-RB dan BKN, dia bukan tenaga non-ASN yang di-acceptance oleh negara. Karena kalau tidak, hari ini kita bicara 2,3 juta, besok hari akan menambah menjadi 2,5, lusa bisa menjadi 2,7, akhir tahun menjadi 3,5. Dan yang terakhir, yang perlu juga kita pikirkan, selain kawan-kawan honorer harus kita selamatkan, jangan sampai pikiran kita terkuras hanya untuk honorer, sementara kawan-kawan kita, adik-adik kita fresh graduate, yang juga memiliki hak untuk menjadi bagian dari birokrasi negara, itu terkalahkan formasinya, hanya karena kita memfokuskan pada persoalan ini. Karena itu 2,3 juta, posturnya harus kita bedah secara sungguh-sungguh, dan saya mendorong, tidak perlu takut kemudian untuk tidak populer, mengangkat mereka, mohon maaf, tidak meng-acceptan mereka yang memang tidak linear dengan kebutuhan birokrasi kita. Karena itu juga adalah hak bagi kawan-kawan yang lain di luar non-ASN untuk masuk dalam birokrasi kita. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai penyelenggara negara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifi. Pak Teddy. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan, teman-teman anggota, Pak Menteri dan jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa sudah disampaikan oleh teman-teman, mungkin ini juga dalam bentuk penegasan kembali Pak Menteri. Yang pertama, kaitan dengan prinsip ya, yang tadi, guidance prinsip, hindari PHK massal, kemudian hindari pembengkakan anggaran, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini, kemudian sesuai dengan regulasi yang ada. Kalau sesuai dengan regulasi yang ada, ini yang agak susah kelihatannya, ini tabrakan semua dengan regulasi yang ada. Karena itulah kemudian kaidah, tapi saya juga mungkin ini perlu mengeksplorasi, tidak ada, saya yakin kita lakukan ini dengan niat yang baik, tentunya Pak Menteri juga demikian. Tapi kemudian kan kalau kita tidak memiliki langkah-langkah desain sebagai kedepannya mau seperti apa, itu juga kan sulit juga rasanya. Kalau kita tidak akan masuk kecuali kalau kita juga tahu pintu keluarnya, gitu, seperti itu. Nah, karena itulah kemudian menurut saya ini yang perlu kita bedah secara lebih luas lagi, karena kalau kita melihat pada prinsip ini sebenarnya juga ini adalah membiarkan kondisi yang ada aja. Kalau kita dengan guidance seperti ini, misalnya guidance principle artinya kondisi seperti ini ya tetap seperti ini. Ya, tetap seperti ini, walaupun juga kita memahami bahwa yang numpang hidup dari negara ini kan banyak, dan bahkan saya meyakini bahwa yang menjalankan ekonomi kita ini kan masih berkaitan dengan uang-uang negara juga. Ya termasuk kita yang hadir di sini juga demikian. Ini numpang dari negara juga, termasuk tenaga-tenaga honorer dan sebagainya. Satu kebijakan ketika kemudian ini tidak dibarengi dengan
dasar yang baik, walaupun kebijakan itu baik, ini berimplikasi. Saya masih ingat ketika saya di daerah itu, ketika ada larangan untuk rapat di hotel bagi para ASN dan sebagainya. Itu mungkin baik kebijakannya, tapi kemudian banyak juga para penyelenggara hotel dan yang lain sebagainya, tempat-tempat yang datang pada kami, waktu itu saya masih di daerah, dan ujung-ujungnya adalah mereka mem-PHK atau merumahkan sebagian besar karyawannya. Dan ini kan berimplikasi ke sana. Akhirnya kemudian kebijakan itu tetap dibuka kembali dengan ada batasan-batasan tertentu yang kemudian dipahami itu sebenarnya dibuka. Kalau kemudian juga penanganan ASN ini kita juga tidak memiliki desain, saya sering katakan dulu ketika saya masih ingat ketika Pak Menteri almarhum Pak Cahyokumolo almarhum yarham, saya mengatakan kita harus punya desain. Kalau kemudian ini adalah benang kusut, maka kita coba untuk urai satu persatu. Kecuali kalau kita juga punya kebijakan gunting tadi gitu, gunting aja, pusing-pusing amat kita gunting. Nah ini tapi ini juga tidak selesai. Gitu. Karena ini ada implikasinya sangat banyak. Nah, uraian yang saya minta waktu itu kita mulai urai dari tenaga kerja TK tingkat 2. Seperti apa? Pak Menteri sudah sampaikan di sini dan ini perlu kita ketemu. Mungkin juga pimpinan saya usulkan kembali apakah kita bentuk timja atau tim kerja untuk menyelesaikan atau kalau tidak panja untuk penyelesaian tenaga kerja honorer tingkat 2. Ini yang jumlahnya memang tinggal 160.000 lagi, dan ini juga masih banyak yang tenaga administrasi mungkin ya Pak Menteri. Karena ini juga sudah bahasa saya kepada Pak Menteri yang lalu Pak Cahyokumolo adalah ini kalau bayi udah bayi kandung lahir gitu, dan harus diselesaikan memang. Nah kemudian baru kita beranjak kepada penyelesaian tenaga kerja honorer berikutnya, yang itu tenaga atau non ASN lah, yang kita sebut sekarang seperti apa. Nah ini juga saya terus terang mungkin dari Pak Menteri juga sekaligus ini bertanya, seperti apa desainnya seperti apa, nah ayo kita bicarakan supaya selesai. Tapi tidak menimbulkan kebijakan-kebijakan yang di tahun politik ini memang tadi saya sepakat. Terjadi kegaduhan yang luar biasa, akhirnya juga berdampak kepada ya capaian-capaian target yang diemban oleh Pak Presiden Jokowi juga jadi terganggu. Saya setuju tadi kaitan dengan digitalisasi, walaupun ini juga memang perlu penyederhanaan yang bertahap, tidak langsung sekaligus, karena ini juga banyak juga yang numpang dari sini juga Pak Menteri. Tidak sedikit yang numpang dari sini juga. Gitu. Kalau kita bedah saja kan mungkin setahunnya di Indonesia ya jumlahnya fantastis, mungkin bisa ratusan triliun. Walaupun juga ini tetap, ya ini juga bagian dari memang kebijakan yang harus kemudian kita lihat secara kontekstualnya ya, seperti itu. Karena realitasnya memang demikian. Kalau kemudian seperti halnya juga kebijakan pelarangan tadi rapat di hotel ataupun kebijakan kunjungan kerja katakanlah dilarang di seluruh Indonesia, saya yakin juga banyak maskapai dan hotel yang kemudian jadi persoalan. Nah ini contoh-contoh demikian, mungkin ini juga yang perlu kita coba untuk kita bicarakan sehingga nanti desain ke depan paling tidak kalau kita tidak bisa menyelesaikan totally seluruhnya, tapi sebagian besar sesuai dengan target-target yang kita capai tanpa mengorek kemudian kita ingin birokrasi yang handal, yang lincah dan sebagainya, ini juga perlahan-lahan ya kita geser. Karena menurut saya juga kita susah juga untuk menyelesaikan totally 100% ketika kita berbicara realitasnya seperti ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Haruna sudah datang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ketua, kami hormati Pak Ketua bersama teman-teman, Pak Menteri, bersama jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi halaman 43 Pak, pemerintah merancang tahun 22 ini kemarin penghematan uang negara 9,9 triliun. Ini kalau teman-teman pasal-pasal pasti tidak, artinya masukan. Sekarang ada uang Pak di BPJS tenaga kerja 328 triliun. Ini bisa masukan buat Presiden. Kenapa Bapak tidak bantu
BBR per Indonesia, tidak ada juknisnya Pak. 1.450 BPR konvensional, 250 BPR syariah. Kalau kita kasih 1.650 per 10 miliar per ban, itu kan dapat dicairkan ke debitur sebanyak 13.200.000. Bukan menghilangkan, mengobati pengangguran Pak, mengobati kemiskinan 50%. Ini belum ditemukan pemerintah. Jalan keluar. Itu cuma 16,7 triliun Pak. Membantu BPR per Indonesia. Saya tanya orangnya tenaga kerja, dia bilang tidak punya juknis Pak. Ini tidak ditemukan. Ini bukan negara Pak, bukan. Baru nanti itu diasuransikan Pak, dia skrindokan itu kredit yang 5 juta. 0,4 cuma 200.000 asuransinya per tahun. Berarti risiko APBN tidak ada. Karena pemerintah ini penghematan. Ini yang tidak ditemukan. Jadi kalau 3.300.000 Pak kali 5 juta cuma 16,7 triliun. Jadi kalau Bapak bantu 20 miliar habis miskin. Karena data BPJS cuma 26-27 juta miskin di Indonesia. Bantu BPR 20 juta Pak, miskin habis. Apalagi kalau cuma tenaga honorer. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, perpanjangan izin Pak. Kan tujuan pemerintah mendatai ulang izin itu kan untuk mengetahui membuat NIB, nomor induk berusaha. Kan aturannya Pak, pendirian, sertifikat tanah, KTP, MPP, PBB. Kalau bisa Pak, ini nomor 6 dihapus. IMB Pak, tidak mungkin ada perusahaan lama kita ada IMB-nya. Sebab kalau kita alih fungsi Pak, seperti di dapil saya, toko mau dijadikan poliklinik, disuruh bikin IMB ulang. Kalau bisa dihapus ini Pak IMB. Tidak mungkin ada perusahaan tidak ada bangunannya. Ini yang kedua Pak, segera itu cuma 2 Pak Ketua. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aruna. Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Pak Menteri dengan seluruh jajaran yang saya hormati. Saya baru saja kembali ke Komisi 2. Jadi barangkali ada yang lupa, nama saya Heru. Dari fraksi PDI Perjuangan, Dapil 7 Jawa Tengah. Bukan untuk kampanye untuk dipilih karena Pak Menteri bukan dapil saya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat ke Pak Menteri. Walau masa tugasnya kalau saya hitung mungkin kurang lebih hanya 1,5 tahun. Kalau dihitung sampai periode Pak Presiden selesai. Ini bisa menjadi merupakan beban yang sangat berat bagi beliau. Tapi bisa juga menjadi masa-masa untuk berbuat kemuliaan untuk orang banyak. Jadi selamat untuk beliau. Beliau pejabat daerah yang sukses sampai sekarang menduduki menteri. Yang kedua, saya ingin menyampaikan masukan atau pandangan. Dalam pandangan saya, para pegawai non-ASN atau honorer atau apapun namanya adalah korban. Mereka objek, bukan subjek. Kalau didekati secara aturan, ada yang diangkat secara sah sesuai aturan itu. Ada yang diangkat bisa saja dianggap tidak sah. Tetapi sah atau tidak sah bukan kemauan mereka. Bisa saja daerah disalahkan. Tapi daerah juga punya alasan. Bisa saja ini menjadi masalah yang terus-menerus seolah-olah tidak kenal selesai.
Tapi bukan maunya para honorer, mereka menjadi masalah. Dan kebetulan yang disebut pegawai non-ASN dan atau honorer itu, mereka manusia semua. Mohon maaf, saya bicara seperti ini. Mereka, saya ulangi, mereka itu manusia semua. Ya. Yang merupakan objek, yang merupakan korban. Apapun dan bagaimanapun prosesnya, mereka menjadi pegawai honorer. Saya katakan korban, karena konon yang disuruh bayar pun terpaksa mau untuk jadi honorer. Saya yakin bukan karena mereka merasa mampu membayar, terpaksa membayar. Pak Menteri pernah jadi bupati, tahu yang seperti ini. Saya yakin bukan bupati yang main, tapi ada juga orang yang main. Anggap aja ini sinyalemen. Terlalu panjang kalau saya lanjutkan, sudah banyak dari kawan-kawan. Jadi pendekatan kita saya pikir tidak sekedar pendekatan administratif. Tidak sekedar pendekatan hukum. Tidak sekedar bicara efektivitas dan efisiensi. Tapi saya ingin mengajak bicara kemanusiaan. Mereka manusia semua. Banyak yang sudah puluhan tahun. Banyak menjadi honorer sejak dari masih belum berkeluarga. Sampai sekarang anaknya 2 atau 3. Ya. Sekarang sebagian agak beruntung. Karena ada yang digaji sesuai dengan upah minimum. Tapi ternyata masih ada ya, yang terimanya 100, 200, 300 per bulan. Ini. Jadi mereka butuh pertolongan. Butuh kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butuh kearifan, kebijaksanaan. Mudah-mudahan Pak Menteri punya peluang untuk melakukan seperti itu. Walaupun saya tahu beliau bukan pemegang otoritas mutlak tentang hal ini, saya paham. Oleh karena itu, saya katakan beliau punya kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya. Saya doakan mudah-mudahan Pak Menteri berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Pak Toha. Terima kasih Ketua. Mohon maaf terlambat karena pesawat muter-muter di Halim itu 1,5 jam. Ya. Pak Menteri yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Pak Menteri itu senior saya di Komisi 5 dulu. Saya masuk, tapi beliau sudah keluar jadi bupati. Apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya nyimak di jalan tadi, saya pikir sudah cukup. Saya akan menyampaikan aspirasi dapil Pak Menteri, meskipun aspirasi dapil ini terjadi di seluruh Indonesia. Jadi ceritanya ada tenaga honorer sudah tes CPNS, akan tapi sampai sekarang 2013, tapi sampai sekarang belum dapat SK. Ini yang lucu. Yang sudah pasti aja nggak pasti, apalagi yang belum pasti. Ini menjadi persoalan. Nah, ini saya ceritakan kronologisnya. Ini yang terjadi di Klaten, tapi juga terjadi di semua kabupaten. Ya, meskipun proporsinya tidak sama dengan kabupaten. Ya, jadi permasalahannya, mohon maaf Ketua, 2 menit mungkin saya bacakan ini. Apa ini? Kronologis K2 CPNS tahun 2013 Kabupaten Klaten yang belum terima SK CPNS, bahwa bersama ini kami K2 Kabupaten Klaten, para penggugat, menyampaikan kronologis terkait dengan permasalahan kami yang sudah dinyatakan lulus seleksi CPNS pada tahun 2013, akan tapi belum terima SK sampai saat ini.
Udah Pak. Yang pertama, ya Pak, saya Udah. minta 2 menit untuk membacakan ini. Saya aspirasi dapil aja. Ya. Nggak gini, kalau kayak gitu, itu banyak Pak kasusnya. Gitu. Semua. Nah, maksudnya tadi udah sampaikan itu kan? Ya. Ya udah cukup tuh tadi maksudnya. Yang lainnya kita apa lagi bawahnya? Enggak, maksud saya ini ada kronologisnya, kayak apa begitu loh Pak, pemrosesan dari BKN, Kanrek, kemudian Bupati, hubungannya dengan Kemenpan RB dan sebagainya. Maka saya minta waktu 2 menit Ya untuk udah, bacakan. 2 menit. Ya, dan ini terjadi di mana-mana. Ini contoh kasus saja di Klaten begitu. Bahwa pada bulan Juli 2012 telah diadakan uji publik untuk menyaring kebenaran data-data dari tenaga honorer K2 yang berjumlah 2.572 di lingkungan Pemkab Klaten. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013 kami menerima surat undangan yaitu berupa undangan pengambilan kartu tes seleksi CPNS tahun 2013 untuk tenaga honorer kategori 2 serta menerima pengarahan dan pembekalan dari Bupati. Selanjutnya kami mengikuti ujian seleksi CPNS tahun 2013 formasi tenaga honorer kategori 2. Yang kedua, bahwa kemudian berdasarkan surat Menpan RB nomor B sekian tanggal 9 Februari 2014 pengumuman kelulusan seleksi CPNS tahun 2013 sebagaimana yang telah diumumkan melalui website maupun edaran resmi oleh Menpan RB tanggal 10 Februari 2014 di mana sebanyak 1.098 orang dinyatakan lolos ujian CPNS tersebut termasuk kami itu yang menggugat ini. Oleh karena itu kami para penggugat adalah tenaga honorer kategori 2 di lingkungan Kabupaten Klaten yang mengikuti ujian seleksi CPNS daerah di lingkungan Pemkab Klaten untuk formasi tenaga honorer kategori 2 tahun anggaran 2013 dan 2014 pada tanggal 3 November 2013. Artinya mereka lolos. Tanggal 2014 sudah diumumkan oleh Menpan RB. Nah, setelah kami dinyatakan lulus ada beberapa persyaratan yang harus kami penuhi atau melakukan pemberkasan. Maka oleh karena itu pada tanggal 20 Maret 2014 ada undangan dari Pemkab Klaten perihal pemberkasan CPNS tahun 2014 untuk tenaga honorer kategori 2 oleh Bupati ditujukan kepada tenaga honorer semuanya. Nah, selanjutnya 14 Agustus sampai 22 Agustus dilakukan verifikasi data tenaga honorer. Kemudian dilanjutkan dengan uji publik bagi tenaga honorer K2 yang lolos seleksi CPNS formasi tahun 2014. Kemudian dari 1.098 orang tenaga honorer K2 yang telah dinyatakan lulus seleksi tahun 2013 telah diusulkan oleh Pemkab Klaten. Nah, akan tapi yang lolos ini dari 2013 ini hanya 764 orang tenaga honorer K2 yang dikeluarkan atau diterbitkan SKCPNS-nya. Sedangkan 296 orang ini belum diterbitkan SKCPNS-nya. Jadi sama-sama lulus tapi yang 764 sudah diterbitkan SK, kemudian yang 296 belum diterbitkan SK. Nah, akhirnya 2000 masuk ke PT UN dan sebagainya karena ngejar-ngejar ini nggak nyampe terus. PT UN menang sampai kasasi menang. Akan tetapi sampai sekarang pun juga belum diterbitkan SK CPNS-nya. Nah, nanti kemarin anunya sudah berkasnya sudah saya sampaikan ke Sekretariat Komisi 2, nanti kita sampaikan ke Pak Menteri untuk dipelajari. Jadi maksud saya begini Pak, sebelum roadmap perencanaan Pak Menteri ke depan itu mau apa Menpan RB itu ya selesaikan dulu permasalahan keranjang-keranjang sampah yang selama ini masih ngotori Menpan RB ini untuk bisa diselesaikan semuanya. Saya pikir itu. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang disampaikan Pak Toha ini kasus bukan? Kasus lagi bukan? Kasus juga bukan? Kasus apa Pak? Bukan Pak Prianto Pak. Sebentar saya Pak. Paling 2 menit 3 menit lebih, enggak lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pimpinan, Bapak, Ibu, Pak Menteri yang saya hormati, jadi peserta rapat yang berbahagia. Jadi saya pikir begini, Pak Menteri ini kan mantan bupati. Yang mesti Bapak yakini itu satu, bahwa misalkan ini saya bicara tenaga honorer aja. Tenaga honorer itu perlu apa tidak ini menurut Bapak? Kalau kita berbicara lapangan. Misalkan Bapak bicara di Banyuwangi, di Jember, di Pasuruan, dan sebagainya. Ini tenaga honorer ini masih perlu apa tidak? Itu keyakinan itu yang harus ditimbulkan. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, bahwa tenaga honorer itu masih diperlukan karena tenaga ASN-nya kurang. Itu yang mesti harus diyakini. Kalau itu sudah diyakini, maka tugas Bapak barangkali harus menyelamatkan yang tertinggal ini. Bukan merancang yang bagus-bagus, oke lah, yang bagus dirancang. Tetapi bagaimana Bapak menyelamatkan kebutuhan dan keadaan honorer ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi mesti yang perlu dipertimbangkan utama itu selamatkan honorer dulu. Karena itu dibutuhkan. Jadi keyakinan dulu dibutuhkan apa tidak. Kalau itu dibutuhkan, Bapak itu harus selamatkan. Itu pertama. Yang kedua, karena kondisi honorer ini memprihatinkan. Sudah bekerja lama, sudah terlanjur di situ, tolong ini diselamatkan, Pak. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Supriyanto. Terakhir Pak Yanwar. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat, Pak Menteri beserta segenap jajaran. Ini mungkin nggak lama, tapi saya memberikan beberapa kata kunci saja Pak Menteri, karena ini penting untuk di follow up berikutnya. Pasti hari ini kita tidak bisa mendalami seluruh isu yang tadi kita bicarakan secara lebih detail, sehingga ke depan perlu lagi waktu khusus Pak Ketua untuk pembicaraan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini saya mencatat 5 hal pointers yang kita bicarakan. Yang pertama, penyelesaian tenaga non-ASN. Yang kedua, reformasi birokrasi tematik. Yang ketiga, transformasi pelayanan publik. Ini soal digitalisasi. Yang keempat, perlunya mulai perhatian terhadap ASN keparlemenan. Artinya ASN di lembaga legislatif. Dan yang kelima, revisi revisi Undang-Undang ASN. Ini 5 topik yang hari ini kita bicarakan. Kalau dirunut, maka ending legislasinya adalah 4 topik tadi bisa diselesaikan di revisi Undang-Undang ASN menurut saya. Apa core poinnya pada akhirnya adalah di Undang-Undang ASN bisa lebih kuat. Penyelesaian tenaga honorer, reformasi birokrasi tematik, transformasi digital, plus juga bagaimana memberikan perhatian yang lebih kuat kepada ASN legislatif. Itu yang kedua Pak Menteri. Yang ketiga, tentu saja pada setiap item ini perlu ada terobosan-terobosan yang menarik saya kira. Kenapa terobosan ini penting? Supaya kita tidak menyelesaikan masalah, tapi kemudian memunculkan masalah baru. Saya ambil contoh misalnya, reformasi birokrasi tematik. Ini kan trauma kita adalah ada slogan, ada jargon, ada yang terlalu dominan selama ini. Sehingga ke depan kan perlu ada perbaikan. Contoh misalnya reformasi birokratik penanggulangan kemiskinan. Ini kan kalau ini kita sebut vision, maka itu akan merubah target, akan merubah cara kerja, merubah strategi, merubah mindset, merubah mental, merubah pola kerja, merubah hubungan antar, hanya khusus untuk bagaimana menanggulangi kemiskinan. Jadi kalau mau diturunin lebih dalam lagi, itu mesti aspeknya banyak sekali. Nah, saya menyarankan bahwa ini jika mau serius, itu di-drive ulang lagi, diturunin sampai ke level yang lebih bawah. Karena kalau visi berubah, otomatis target kerja berubah, cara kerja berubah, pola kerja berubah, persyaratan SDM juga berubah. Nah, saya penting memberitakan ini supaya kita tidak lagi terjebak kepada slogan-slogan di masa lalu. Kayaknya kalau dulu kan gampang sekali Pak Menteri. Oh, kita mau bikin apa? Pokoknya pariwisata maju. Wah, Indonesia maju pariwisata. Tapi di bawah, di prakteknya nggak nampak. Artinya tidak nampak penyesuaian terhadap slogan itu. Sehingga ini ke depan tidak boleh lagi terjadi.
Nah, yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan, saya memberikan apresiasi ini prinsip dasar penyelesaian tenaga honorer ini meskipun nggak gampang, ini prinsip dasarnya rumit juga Pak Menteri. Bagaimana tidak ada pembengkakan anggaran tapi menghindari PHK massal, kesejahteraan ASN-nya tidak berkurang dan seterusnya. Nah ini kan satu hubungan yang rumit menurut saya, tapi dengan menyampaikan ini saya yakin percaya Pak Menteri dan teman-teman di Menpan RB ada way out atau ada jalan keluar tentang soal ini. Kenapa? Karena ini penting untuk memberikan bukan saja legacy di forum ini, tapi juga memang jawaban atas ini dinanti oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah kabar baik bahwa penyelesaian tenaga honorer atau ASN itu tidak memberikan kekecewaan kepada terutama stakeholder non-ASN. Karena itu izin nanti pendalaman ini saya kira juga harus menjadi bagian dari penguatan revisi undang-undang ASN ke depan. Jika target November ini adalah waktu yang harus diputuskan, maka sebelum November berarti undang-undang ASN juga mudah-mudahan bisa kita selesaikan sehingga masuk kepada bulan November itu secara legislasi semuanya bisa kita bereskan, termasuk di dalamnya soal ASN legislatif. Saya kira itu saja sebagai note catatannya. Terima kasih Pak Menteri, Pak Ketua, dan anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan nambahi sedikit. Benar sedikit Pak ya. Kita jam 1 soalnya udah Menteri ATR BPN lagi. Baik Pak, silakan. 2 menit saja. Yang pertama, rekan-rekan honorer di seluruh Indonesia yang saya hormati, intinya bahwa DPR RI bersepakat dengan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang 5 2014. Mohon nanti Pak Menteri untuk bisa disampaikan kira-kira substansi apa yang bisa menyelamatkan tenaga honorer itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, Saudara Menteri tadi sudah mendengarkan semua, banyak sekali nih. 13 orang yang menyampaikan pandangan, masukan. Kami persilakan sebelum kita masuk kesimpulan. Izin Pak Ketua, terima kasih atas masukan, pertanyaan, kritikan dari Ketua, dari Pak Junimat, kemudian dari Pak Samsurizal, Pak Gaus, Pak Hendro Suwantoro, kemudian Pak Cornelis, Pak Wahyu, makasih ada Pak Wahyu, nanti kami jawab Pak Wahyu, kemudian Pak Agung, Pak Teddy, Pak Rifki, Pak Herlina, kemudian Pak Heru, terima kasih, Pak Toha, Pak Prihanto, kemudian Pak Yanuar, dan terakhir Pak Priyatna. Pak sekalian saya hormati, pertama bagi kami honorer itu penting untuk pelayanan publik. Jadi kami tidak ingin jawab semuanya karena waktunya pendek Pak Ketua, nanti akan kami jawab tertulis. Jadi sangat penting untuk pelayanan publik. Khusus untuk DPR, Pak Sekjen nanti kami minta inten komunikasi dengan Bu Rini. Saya tanya pernah nggak komunikasi, ternyata belum. Nah, belum komunikasi. Nah, perlu inten kira-kira. Jadi gini, tapi nanti dengan kekhususan tadi akan gaji. Kenapa ini kemarin tidak segera tereksekusi? Karena ada arahan dari Wapres sebagai pembina KPRBN bahwa Tukin hanya bisa naik kalau penyederhanaan birokrasinya jalan. Tapi tadi pimpinan minta DPR dikecualikan. Mudah-mudahan tidak ada lembaga lain semua minta dikecualikan. Termasuk kemarin Menko Polhukam Pak Mahfud minta dikecualikan, kami tidak sampaikan langsung karena nanti akan jadi presiden bagi tempat lain. Nah, izin sementara DPR ini ada Sekjen DPR dari total 203 jabatan struktural eselon 3 dan 4 yang diusulkan untuk disederhanakan hanya 8 jabatan eselon 4 atau 4% dari total jabatan yang dapat disederhanakan. Nah, oleh karena itu maka kemarin teman-teman masih melihat ini nanti harus menyampaikan ke tim KPRBN Wapres. Jadi kami harus sampaikan Pak bahwa DPR perlu mendapat pengecualian. Karena beberapa kami mendapatkan teguran karena penyederhanaan birokrasi ini harus jalan. Tetapi jika ini sesuatu yang sangat urgent karena pelayannya agak berbeda,
nanti kami akan minta izin khusus di DPR, kami sampaikan. Nanti harapan kami komunikasi Pak ya dengan Bu Sekjen. Pak sekalian, terkait dengan penerimaan CPNS, ini kan yang sekarang yang dijalankan hanya di Mahkamah Agung. Oh sorry, di Kejaksaan Agung, BIN, dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kalau jaksa tidak mungkin honorer, jaksa harus ASN, jaksa. PNS. Tidak boleh P3K, yang lain boleh P3K, tapi jaksa nggak bisa P3K. Kemudian begitu juga hakim tidak bisa P3K, hakim harus PNS. Maka ini jadi prioritas, karena kekurangan hakim begitu besar dan tidak bisa diganti oleh P3K. Begitu juga di BIN, intelijen tidak boleh P3K. Ketua, izin Ketua, Pak. Izin. Pak, itu hakim itu bukannya ada hakim ad hoc ya? Itu statusnya apa? Ini berbeda lagi, ini hakim yang untuk hakim di daerah-daerah, untuk pengadilan dan lain-lain. Ya. Pengadilan umum? Iya, pengadilan umum. Jadi ini perlu ada di beberapa daerah pengadilan kekurangan hakim, sehingga ini dan tidak mungkin direkrut dari P3K, kira-kira gitu. Nah, terkait dengan ASN yang ada di Kementerian di DPR, nanti kami akan kaji dan kami akan diskusikan. Begitu juga terkait dengan IPDN, terima kasih masukannya, nanti akan kami kaji kembali dan akan kami jawab secara tertulis. Ibu dan saya hormati, terkait juga dengan data ASN yang tidak valid, jadi kita sudah meminta SPTJM kepada semua PPK dan audit data PKN dan BPKP. Jadi ini kita minta kepada BPKP untuk mengaudit data ini. Memang Pak, saya ini sering sampaikan, saya ini kalau pemain bola masuk di babak kedua menit ke-13. Nah, urusannya banyak. Tidak mungkin semua kami beresin, maka kami punya 7 skala prioritas yang harus kami beresin. Sekaligus kami jawab Pak Wahyu yang tadi pencitraan. Jadi 3 bulan pertama Pak Wahyu kami beresin adalah sistem kepegawaian. Pak Wahyu, data kepegawaian kita ini anomali kemarin. Alhamdulillah dengan kerja keras bersama BKN dan tim, sekarang udah 98,2% Pak Wahyu kita beresin tentang data kepegawaian. Yang kedua Pak sekalian, ASN kita selama ini ngurus pindah mutasi, kenaikan pangkat, kemudian ngurus pensiun, itu rumit Pak Wahyu. Rumit setengah mati. Nah, kita pangkas dari 14 proses bisnis, sekarang udah kita pangkas tinggal 3. Alhamdulillah sekarang mudah Pak Wahyu. Kalau Bapak temukan, mungkin kami bisa langsung sampaikan ke kami. Inilah arahan dari pimpinan yang pertama, agar customer internal ini kita beresin dulu. Yang kedua Pak Wahyu, urusan JF Pak Wahyu. Kita keliling kemana-mana, JF ini rumit. Ada orang guru ngajar, setelah ngajar pusing ngisi angka kredit. Loh bagaimana mungkin guru ngajar kok disibukkan ngurus angka kredit? Nah ini kita beresin di 3 bulan pertama Pak Wahyu. Alhamdulillah dengan tim Kemenpan dan BKN dan Diknas ini bisa beresin ini Pak Wahyu. Maka sekarang inilah 7 prioritas kami Pak Wahyu yang kami sebagaimana arahan pimpinan Dewan juga yang kami beresin. Termasuk tadi menyelesaikan soal, coba ditayangkan pemangkasan proses bisnis kepegawaian yang ini juga sudah selesai. Izin Pak Menteri, Ketua izin Ketua. Silakan. Saya sebenarnya sependapat dengan Pak Menteri. Cuman yang saya bingung itu sekarang, ini seringkali overlap dengan BKN. Kayak data pegawai Pak. Seharusnya kalau data pegawai itu bagus, itu sudah dikerjakan oleh BKN. Ya, apa karena BKN itu PLT terus panjangan itu kan? Nah saya sebenarnya usul Ketua, kita harus segera membentuk panja terkait hal ini antara BKN dan Menpan RB ini. Ini saling lempar terus. Formasi dibilang Menpan, begitu dari Menpan dilempar ke BKN. Begitu kita tes, kita tanya BKN, dia bilang ke Menpan. Begitu dari Menpan lempar lagi ke BKN. Sampai saya pernah bilang sama itu Ketua BKN itu, Bapak ini kayak kantor pos aja saya bilang. Nah, kita tuh sekarang saya lebih nggak paham lagi sebenarnya antara tugas tupoksi BKN dan Menpan RB sebenarnya. Ini kan kayak overlap. Kalau kita dulu mau bilang mau membubarkan komisi KASN tuh jauh di antara ini. Yang overlap itu sekarang adalah BKN dan Menpan RB. Itu saja Ketua. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi BKN itu di bawah koordinasi Kemenpan RB. Jadi sebenarnya tidak ada tumpang tindih, cuman kita minta pendataannya kemarin diberesin. Alhamdulillah anggota Dewan yang terhormat ini sudah 98,2% sehingga data ini selesai.
Yang berikutnya terkait dengan MPP digital, tidak ada proyek untuk MPP digital. Jadi MPP digital ini adalah aplikasi berbagi pakai yang sekarang disiapkan oleh LNSW, kemudian Telkom, kemudian Kementerian BUMN menyiapkan sehingga nanti daerah tinggal pakai Pak Wahyu, tidak perlu beli. Sehingga tidak benar kalau ini ada proyek, kira-kira gitu. Apa kaitannya dengan investasi? Investasi ini yang mengerjakan pelayanan publiknya adalah ASN. Memang aturannya dari berbagai kementerian, tapi penyelenggaranya ASN. Oleh karena itu, maka kalau penyelenggaranya ini jalan dengan baik, reformasi birokrasinya jalan, maka pelayanannya akan cepat. Sehingga ini kami lebih ke tata kelolanya. Terus apa urusannya dengan kemiskinan? Jadi Pak sekalian saya hormati, jadi anggota Dewan Pak Wahyu yang kami hormati, sekarang teman-teman berbondong-bondong minta nilai RB-nya ini naik Pak Wahyu. Maka banyak konsultan-konsultan yang diundang supaya nilai RB-nya naik, maka rapat-rapat di hotel tadi. Nah, kalau ini yang terjadi, RB nilai naik berapapun, ini jangan-jangan sibuk di administrasi Pak Ketua. Tidak menambah dampak ke rakyat. Jadi bagus, harus mengupload, coba silakan disampaikan bagaimana penilaian RB yang kita rubah ini Pak Wahyu. Jadi ini bukan soal pencitraan. Jadi ini memang metode. Saya dulu waktu jadi bupati ribet untuk dapat RB bagus. Harus konsultasi, ngisi macam. Isiannya banyak sekali naik. Harus ngisi 259 komponen. Ribuan harus diupload. Karena dulu sibuk di hulunya. Nah sekarang kita ingin berdampak. Maka kita langsung fokus. Kalau daerah RB-nya mau naik, ya kemiskinannya harus turun. Kira-kira gitu. Kalau kemiskinannya nggak turun, maka nilai RB-nya nggak bisa naik karena dampak. Yang kedua, investasi harus naik. Jadi kami lebih fokus ke dampak. Jadi RB ini sekarang banyak sekali teman-teman ingin nilai RB dinaikkan, ujungnya supaya tunjangan kinerjanya naik. Nah, supaya tidak sibuk di hulunya, di hilirnya, maka kita langsung sekarang bikin RB tematik. Dan ini sudah kita sosialisasikan. Terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, itu bukan ide kami. Kebetulan saya masuk, perpresnya keluar. Udah 2 tahun SPB ini nggak ditekan oleh Presiden. Begitu kami menyampaikan Pak Presiden, di seluruh negara, kalau SPBE-nya bagus mungkin bisa ditampilkan, maka ini akan berdampak ke indeks korupsinya juga akan bagus, tata kelola pemerintahnya akan bagus. Nah, maka kemudian Bapak Presiden menandatangani perpres ini ketika saya baru menjabat. Kira-kira itu, sehingga Rifki Ketua, izin masuk kira-kira sebentar. gitu, sehingga kami Mas Menteri izin. ya. Kembali ke RB tadi, Mas. Saya sepakat dengan 26 indikator penyederhanaan dari 250 sekian. Kembali pada kebutuhan kami di Kesekjenan DPR RI. Kalau kita buka RB itu, indikatornya adalah kemiskinan, investasi, maka tentu Kesekjenan DPR RI itu tidak kompatibel RB-nya. Karena tadi kita bicaranya kan bagaimana zona integritas, WBK, WBBM, Tukin, dan seterusnya hadir di Kesekjenan kami. Nah karena itu ini sekaligus ini bagus, tapi mungkin dalam beberapa hal terkait dengan tugas fungsi kelembagaan tertentu ini nggak bisa dipakai nih. Iya. Nah untuk DPR nanti tolong Bu Sekretaris kita rumuskan bersama dengan Kesekjenan. Terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Menteri. Silakan Pak Irwan nambahkan dikit soal ini. Iya Pak Deputi RB Kunwas. Agak cepat Pak. Mohon izin Pak Menteri, mohon izin Bapak Pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Menteri menyampaikan tentang RB tematik yang terkait dengan hal-hal yang ada di hilir agar reformasi birokrasi kita ini betul-betul segera berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan peran kementerian lembaga yang tidak secara langsung tugasnya berkaitan dengan isu-isu tersebut, kami ada 2 track RB begitu, Bapak. Yang pertama kita sebut sebagai RB yang bersifat general, artinya upaya kita memperbaiki birokrasi masih tetap berjalan, seperti juga yang terjadi di Sekretariat Dewan, di kementerian yang lain. Kemudian yang kedua tadi adalah yang kita sebut track RB yang tematik. Jadi ini harapannya nanti 2 track ini bersama-sama tadi birokrasinya juga baik dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Demikian tambahan kami, terima kasih Bapak Menteri. Izin Pak Menteri, Pak Deputi, saya sepakat itu, tapi kemudian ini biar tahu, karena banyak sekali media juga di sini, agar ini tidak digeneralisir. Karena kalau ini dimasukkan secara generalis, nanti seolah-olah, ini hanya berlaku terutama kepada kawan-kawan di pemerintahan daerah ini terutama.
dan di beberapa kementerian tertentu. Saya mendukung penuh ini, RB berbasis dampak ini, tapi sekali lagi bukan hanya untuk kesekjenan, ini khusus kesekjenan dan yang lain-lain. Saya kira nanti perlu dipaparkan secara lebih rinci agar kita tidak confuse melihat indikator-indikator yang disampaikan. Makasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi ini memang setiap kementerian disesuaikan. Itu tadi menyangkut IPDN belum disampaikan secara tegas. Iya. Baik, terkait dengan IPDN, nanti kami ini menjadi masukan buat kami. Jadi kemarin ini ada usulan terkait dengan apa namanya? Jadi fokus kita kemarin masih di GF ya. Jadi yang pelaksana sementara kemarin di hold karena kita fokus ke jabatan fungsional. Kira-kira gitu. Tapi jika ada masukan dengan Dewan nanti akan kami bahas kembali Pak terkait dengan soal yang IPDN ini. Dan nanti secara tertulis akan kami jawab, termasuk juga dengan jawaban-jawaban yang lain. Izin Pak Ketua. Begini Pak Menteri, kalau tertulis menurut saya tidak paripurna ya. Data yang di kami itu di Komisi 2 itu ada kesepakatan, ada keputusan antara Kementerian Kemenpan dengan Mendagri tentang IPDN ini dan sesuai dengan kuota yang diajukan. Dan itu ada SK dari menterinya ada itu, ya kan? Nah, kesepakatan di akhir itu menyatakan bahwa moratorium akan dilakukan pada tahun 2024. Nah, kedua, kok bisa maju ke 2023? Nah, kalau totalnya 534 itu kan hanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Bagaimana jabatan pelaksana? Itu Pak Menteri. Iya kan? Kan kasihan yang pada sekolah-sekolah itu nanti mau kemana mereka itu? Begitu Pak. Kasihan mereka itu kemana? Ya kalau melihat permasalahan dari Kemenpan ini kan 534 berarti 1 per kabupaten kota. Biasanya 2. 1 per provinsi, biasanya 4. Nah selebihnya kemana ini? Padahal negara sudah menyekolahkan mereka ini semua. Itu Pak Menteri. Jadi kesepakatan yang sudah ada itu tolonglah ditindaklanjuti. Silakan Pak. Baik Pak Ketua, soal IPDN. Pak Alex mau nambahkan Pak Alex? Oke, silakan. Terima kasih Pak Menteri, pimpinan, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat postur ASN kita yang jumlahnya 4,2 juta, 1,5 juta hampir itu adalah jabatan pelaksana Bapak. Sementara pada saat ini kita sedang secara masif melakukan digitalisasi melalui Perpres SPBE. Jadi dampak dari digitalisasi tentu akan terjadi shifting di dalam jabatan. Dan negara-negara maju yang sudah lebih dulu melakukan transformasi digital, piramida ASN-nya itu sudah terbalik. Jadi bukan pelaksananya lagi yang lebih banyak, karena interaksi masyarakat itu sudah lebih banyak ke digital. Piramidanya terbalik. Karena itu kebijakan rekrutmen yang kami siapkan, yang disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB, jabatan pelaksana memang kita perkirakan akan terjadi negative growth hampir 30% dalam 5 tahun ke depan. Karena dampak dari digitalisasi yang perlu kita pertimbangkan. Sementara jabatan fungsional teknis itu kita upayakan zero growth. Pelayanan dasar seperti guru dan nakes itu masih positive growth karena memang kebutuhannya masih ada. Kira-kira itu yang membuat mengapa kami memprioritaskan dulu untuk memberikan formasi kepada jabatan fungsional dan untuk sementara melakukan freezing kepada jabatan pelaksana. Kira-kira itu tambahannya. Terima kasih. Begini Pak, izin Pak Ketua. Itu kan sudah ada kesepakatan bahwa moratorium untuk jabatan pelaksana itu akan diterapkan pada tahun 2024. Kok bisa maju ke 2023? Dan ada keputusan menteri mengenai ini. Itu cabut dulu dong keputusannya. Kan begitu Pak. Ya ini kita hanya mau mendudukkan yang benar. Ya kan? Kan begitu. Dan setahu kita itu di Komisi 2 sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri juga ke Pak Menpan mengenai ini. Coba bayangkan seterusnya IPDN itu akan kosong Pak. Akan kosong. Ya. Di tahun 2022 ada 1230 formasi. Tahun 2021 11 nama formasi. Di tahun 2023 cuman 534.
formasi. Di sana Pak ribuan. IPD itu ada 6 kalau saya nggak salah di Indonesia. Itu kosong semua Pak kalau begini. Ya kan kosong semua. Nah coba lah, belum lagi masalah sosialisasi. Ini kan belum ada sosialisasi Pak. Nah kecuali kalau sudah ada sosialisasi ya dan para pemerintah daerah sudah paham mengenai ini. Nah, ini yang perlu Pak. Jadi jangan kita mengejar target, ya kan, tetapi tidak mencapai goal yang benar Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Nanti akan kami evaluasi kembali. Rebu kami akan jadwalkan dengan Mendagri khusus rapat soal ini. Kami akan bahas dengan beliau. Hari Rebu jam 13.30 kami dengan beliau. Ya, terima kasih. Baik, Pak sekalian saya hormati, yang berikutnya terkait dengan RB tematik sudah, terkait dengan guiding principle. Jadi begini, kami sekarang terus intensif, sungguh-sungguh untuk menyelesaikan soal ini. Jadi Pak, yang terakhir tadi penting nggak? Bagi kami penting, karena di daerah kalau tidak ada honorer, itu di beberapa sisi lumpuh pelayanan publik Pak. Karena memang ASN-nya terbatas. Oleh karena itu, kami intent dengan pimpinan komisi untuk mencari alternatif, dan sekarang kami sedang jalan juga dengan Asosiasi Bupati se-Indonesia, dengan Asosiasi Provinsi se-Indonesia, dan juga Asosiasi Wali Kota se-Indonesia, untuk mencari titik yang paling aman dari guiding principle tadi. Sehingga dengan demikian, Pak sekalian, kami terus akan berupaya mencari titik yang paling pas, penyelesaian sesuai dengan rekomendasi dan masukan anggota Dewan tadi. Tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada PHK massal, dan juga tidak ada penurunan pendapatan. Dan ini kami sedang matangkan terus dengan pimpinan, dengan apeksi dan apkasi. Memang ini tidak mudah, tapi insya Allah kami sudah mulai kelihatan alternatif penyelesaiannya. Sehingga dengan demikian harapan kami tidak terlalu lama juga dengan anggota pimpinan Dewan dan juga para asosiasi untuk menyelesaikan ini. Terkait dengan beberapa data yang sudah mereka dapat formasi tapi belum ada pengangkatan, ini dengan beberapa keputusan di pengadilan ini memang sedang akan kita evaluasi. Sebagian ini daerah tidak mengusulkan terkait dengan formasi yang mereka perlukan. Oleh karena itu, kita sedang lakukan pendalaman Pak Ketua, dan nanti akan kami jawab secara tertulis terkait dengan case-case yang muncul di daerah, yang itu tidak hanya di Klaten, tapi di banyak daerah juga ada soal yang sama. Kira-kira gitu. Terima kasih. Silakan. Pak Menteri, masalah pengusulan itu, karena Menteri Keuangan itu tidak menambah DAU-nya, makanya mereka tidak mau lagi peduli. Janjinya dulu kan pengangkatan pegawai, oke, tambah DAU-nya untuk pembayaran gaji. Nyatanya Menteri Keuangan tidak melakukan itu. Nah oleh karena itu tolong koordinasi dengan baik dengan Menteri itu supaya ditambah DAU untuk pembayaran gaji. Sebab DAU yang sudah ada aja sudah diformat penggunaannya ini. Beda zaman kita dulu jadi bupati. DAU-nya tidak terlalu dikunci, sekarang sudah dikunci. Pendidikan sekian, kesehatan sekian, infrastruktur sekian. Sehingga tidak bisa ngapa-ngapa lagi. Oleh karena itu para kepala daerah tidak dia angkat, dia teruskan. Terima kasih. Ya, jadi memang alangkah baiknya juga nanti ngundang Menteri Keuangan bersama kita. Dan ini saya kira masalah kita bersama, terutama terkait dengan formasi di daerah. Iya. Memang ujungnya ke Menteri Keuangan, semua hal. Iya. Ketua, izin Ketua. Ya. Sebelum ini jadi domainnya Menteri Keuangan, jadi kan mumpung masih di kita, itu kan tim dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait tenaga honorer yang terdiri dari Kementerian Menpan RB, BKN, APSI, APEKSI, APKASI. Semoga berhasil, itu aja Ketua. Karena tidak diajakkan kita DPR, jadi tidak perlu perubahan undang-undang ASN, cukup dengan tim saja. Karena dengan pimpinan komisi udah justru ini nggak perlu ditulis, berlangsung terus-menerus. Bukan di situ, maaf Pak Menteri. Kan yang sebenarnya esensinya yang perlu diperbaiki itu undang-undang ASN-nya. Iya. Nah makanya saya bilang kalau ini tidak dibutuhkan perubahan undang-undang ASN, bagus, cukup selesai dengan sini. Karena kita kan masih banyak undang-undang pemerintahan daerah yang berubah. Siapa tahu ada provinsi-provinsi lain Ketua itu lebih cepat pembahasannya. Satu kali masa sidang ada uang selesainya juga kan.
Ya. Nggak ada gajinya, ada honornya. Makasih. Ya, jadi penyelesaiannya komprehensif, Pak Wahyu. Jadi ada pendekatan yang shortcut gitu, yang cepat mungkin harus itu diserahkan kepada pemerintah. Nah, tetapi sambil itu kita juga akan menyempurnakan Undang-Undang ASN dan itu nanti akan dalam kesimpulan. Cukup ya? Saya kira kita langsung masuk kesimpulan. Pimpinan 1 menit. Jadi untuk mereview aja Pak Menteri ini. Jadi tahun 2018 itu kan sebenarnya dulu munculnya P3K pertama kali kan sudah usulan DPR masuk ke DAU dari Kementerian Keuangan waktu itu. Tapi pertemuan akhirnya berbalik, pertemuan di Batam, Bupati Wali Kota itu dikumpulkan, ketemu Menteri Keuangan, akhirnya berubah, dikembalikan ke daerah. Ini awal pangkal masalah. Ya. Nah sampai sekarang bermasalah lagi, di daerah masyarakat menuntut P3K, duitnya nggak ada di DAU-nya, kalau nggak diakomodir dia bermasalah secara elektoral dan sebagainya itu. Yang terakhir, ini kan saya pesan betul kepada Pak Menteri, kaitannya dengan ASN yang ada, yang banyak menjabat sebagai kepala daerah PJ. Ini cobalah tampilkan bedanya antara yang dipilih dengan yang dijabat oleh ASN. Karena apa? Jangan ikut permainan pinter belanja masalah hanya kepentingan elektoral, tapi daerah pembangunannya atau peningkatan pendapatan daerah tetap rendah. Terima kasih. Ya. Nanti kita evaluasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Enro. Kita langsung ke kesimpulan. Ada 7 kesimpulan. Ya. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2003 berdasarkan pasal 99 ayat 2 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pemerintah dengan perjanjian kerja dengan catatan A. Tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja massal kepada seluruh tenaga honorer. B. Tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. C. Kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. D. Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Ya, setuju. Setuju? Pimpinan. Ya. Tadi kan persoalan penyelesaian tenaga honorer pada batas akhir 28 November 2023 dari Kemenpan RB mewakili pemerintah kan minta kesepakatan dengan kita. Kemudian kita membuat kesimpulan seperti ini, apakah kita sudah sepakat gitu loh? Sudah, Pak. Dalam pertemuan berikutnya sudah sepakat. Oh begitu? Sudah ada. Jadi tidak bisa Bahwa minta penundaan untuk atas nama kawan-kawan honorer? Sudah, waktu itu sudah kita buat, pemerintah tidak boleh memberlakukan itu kalau belum ada konsep penyelesaian. Coba dibuka kalau. Oke, baik, terima kasih. Sepakatnya itu sudah ada dulu. Terima kasih. Setuju? Jadi ini tindak lanjutnya Pak Agung. Jadi kesepakatan itu kita minta tuh diselesain. Konkretnya konsepnya ini dengan catatan A, B, C, D. Kira-kira begitu. Izin Ketua, ini saya hanya merespon aja penulisan dari materi ini gitu loh. Konsep kesepakatan, perlu kesepakatan di sini, di materi sini Pak. Maksudnya? Di data di sini kan perlu ada kesepakatan gitu loh. Berarti seolah-olah di dalam penyampaian tadi belum ada kesepakatan. Terima kasih. Minta, kita ini minta supaya dikerjakan, kira-kira gitu. Setuju ya? Oke. 2. Komisi 2 DPR mendorong Kementerian PAN RB segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau STPJM masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN
dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Melalui Pak Menteri. Ya. SSPTJM. Kebalik dikit. Ya. SSPTJM. TJM. Iya, P-nya di SP, S-nya satu, Pak. Oh, Ya. SPTJM. Ya. Oke. Setuju? Setuju, Pak. Oke. Setuju ya? 3. Dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi DPR RI dan Kementerian PRR sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ya harus setuju karena sudah dibahas juga di paripurna. Terus di pimpinan. Silakan. Iya, silakan. Ya, sedikit. Yang nomor 3 itu saran saya dipertegas selesainya kapan. Ini periode kemarin itu RUU ASN juga sama Pak Yanuar itu dibikin pansus juga nggak selesai. Ini kita mau hanya apa namanya meneruskan terus sampai berapa periode gitu loh. Terima kasih. Ya, Pak Wahyu. Kemenpan RB ini mewakili pemerintah Republik atau berdiri sendiri, Ketua? Nanti kalau dia setuju, di waktu terakhir kali ditanya, ya saya setuju Pak, katanya. Presiden nggak setuju, katanya melanjut. Ya enggak jadi barang ini. Jadi kalau ditanya dulu dengan Pak Menteri, apakah Bapak mewakili pemerintah Republik Indonesia setuju untuk melanjutkan pembahasan ini? Kalau enggak setuju, enggak bisa kita tulis di sini, Ketua. Nah ini kan kita tanya nih, kalau setuju berarti kita ketok. Tadi saya sudah menyampaikan setuju, Pak Ketua. Iya. Udah. Ini. Mewakili pemerintah. Sudah tulis saja di situ. Komisi dan Pemerintahan Republik Indonesia. Iya, enggak kalau 3 ini kalau nggak setuju berarti kan nggak kita ketok, itu aja. Setuju kan, Menteri Pak? Setuju, Pak. Sudah. Oke. 4. Menghadapi perubahan lingkungan global yang berkembang dan cenderung tidak terprediksi, Komisi DPR mendukung Menteri PAN melaksanakan reformasi birokrasi tematik, khususnya di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan. Setuju. Setuju. Untuk apa, Ketua? Loh, tadi kan ini salah satu bagian dari isi dari ASN. Terus tadi juga sudah dipresentasikan. Ya mohon maaf Ketua, kalau saya tuh melihatnya ini nanti akhirnya malah malah bias. Artinya ini nggak perlu maksudnya? Ya enggak perlu menurut saya, itu kan itu agenda dari Kemenpan RB. Kita enggak ada pernah membahas secara detail tentang digitalisasi administrasi pemerintahan. Kalau kita ingin memberikan dukungan terhadap digitalisasi pemerintahan, administrasi pemerintahan, ya kita bahas secara khusus tentang digitalisasi administrasi pemerintahan. Silakan yang lain. Siap, Pak Agung. Ya, kesimpulan angka 4 ini rumusan redaksionalnya datang dari Kemenpan RB atau dari Sekretariatan Komisi 2. Kalau ini bersama-sama, maka kita setujui. Gitu. Tetapi kalau datang dari Kemenpan RB, ya kita mesti kaji dulu secara detail gitu, Ya, tentang birokrasi Pak Agung tematik. yang mewakili Komisi 2 setuju apa enggak? Saya belum setuju sama dengan Pak. Oke. Setuju apa? Setuju. Setuju ada maksudnya. Nah. Yang tadi kan sudah dibahas, masukkan saja. Perkara jalan apa tidak jalan nanti dihitung belakang, Pak. Terima kasih. Lah bukan. Ini bukan soal jalan nggak jalan. Kita anggap ini penting nggak digitalisasi administrasi pemerintahan ini, itu problemnya. Ya penting, Pak, karena itu merupakan visi misinya dari kementerian. Iya, makanya itu aja pertanyaannya. Ya, kita betul. anggap penting apa enggak? Kalau kita nggak penting, nggak usah kita ambil kesimpulan. Kalau kita nggak menganggap, kalau misal penting bahwa kemudian nanti harus dibahas, dan ini juga nanti salah satu bagian yang akan masuk dibahas di ASN, benar kan Pak Samsul Rizal ya? Soal digitalisasi ini. Izin Ketua. Bagian, ya. Izin Pak Irun. Ya. Ya.
bagian daripada rancangan undang-undang yang akan kita bahas tentang perubahan Undang Nomor 5 tahun 2014 itu, intisari justru memberikan penekanan kepada diwujudkannya digitalisasi administrasi pemerintahan. Itu yang paling utama. Jadi modernisasi ke depan untuk PNS itu menjadi, ASN itu menjadi asisten berlevel dunia, berkelas dunia, kunci di sini. Kalau kita tidak pakai digitalisasi, boro-boro mau mencapai kelas dunia. Jauh, panggang dari Izin api. Ketua, kalau ini kalau kita bercerita tentang pentingan undang-undang, kepentingan Demokrat berbeda dengan kepentingan yang lain. Bagi kami, pentingan undang-undang ASN itu terkait masalah penyelesaian honorer. Yang lain menjadi tidak penting, mau digital, mau manual, terserah. Yang penting selesai urusan honorer dan P3K. Jadi kalau saya itu tidak melihat urgensinya urusan di sini Partai Demokrat. Partai Demokrat penting itu bagaimana menyelesaikan masalah honorer dan P3K. Ya Pak izin Ketua. Semua itu adalah bagian daripada tugas kita, termasuk juga masalah penyelesaian persoalan pegawai honor dan P3K. Dan tadi sudah diberikan solusinya. Tidak akan ada pembengkakan anggaran, tidak akan ada pemberhentian pegawai honor. Dan itu statement-statement itu kan kita pegang bersama. Tapi di sisi lain kita juga punya tugas yang maha jauh tadi karena sudah termasuk dalam konsep apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bagaimana mewujudkan ASN berkelas dunia. Nah itu mesti terkait di dalamnya adalah reformasi, merubah Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 itu. Jadi honorarium P3K kita selesaikan, tapi kita bicara juga soal ASN ke depan. ASN berkelas dunia. Jadi mesti kita lakukan perubahan undang-undang dengan reformasi birokrasi tematik, khususnya dalam hal digitalisasi, karena di digitalisasi sudah ada juga surat keputusan Presiden nomor 95 itu, Perpres nomor 95 tahun 2018, bahwasanya sudah ada pelaksanaan elektronik apa? SPB. Sistem PP-nya udah ada digitalisasi PP-nya. itu ya di pemerintahan. Ya itu Pak Ketua. Oke. Ya, saya pimpinan. Silakan Pak Gaus. Ya. Oh, Pak Heru dulu, Pak Heru dulu baru Pak Gaus. Ya, saya melihatnya digitalisasi administrasi pemerintahan itu penting untuk menyongsong masa depan. Tetapi permasalahan yang sekarang juga harus selesai dulu, yaitu tentang bagaimana nasib saudara-saudara kita para pegawai non-ASN. Saya kira itu. Makasih. Sebelum Pak Gaus, kita ini udah nomor 4 Pak. Ya. Nomor satunya tadi itu udah bicara soal penyelesaian tenaga honorer. Jadi jangan dianggap kita masuk nomor 4, 1, 2, 3-nya itu hilang gitu. Ya. Jadi tolong kita catat urusan Bapak Ibu di atas itu udah ada nomor 1. Nomor 1 kita buat. Bukan nomor 4, bukan nomor terakhir. Dan ini perjuangan Komisi 2. Ya, perjuangan kita semua. Nah, bahwa kemudian sekarang kita membicarakan tentang masa depan soal administrasi pemerintahan, ya kenapa kita nggak mendukung yang baik saja gitu. Dan ini sedang kita bahas. Jadi kalau Pak Endro tadi bilang harus ada batas waktu. Salah satu kemarin kita yang membuat mundur itu isu soal ini juga. Gitu. Ini isunya. Gitu. Silakan Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Ya, saya akan mengungkapkan apa yang pimpinan sampaikan. Jadi Bapak Ibu, para non-ASN yang ada di atas, hampir tiap ada pertemuan RDP antara Komisi 2 dengan Pak Menteri, termasuk juga Pak Menteri Cahyokumolo, tidak pernah yang tidak bicara kita tentang bagaimana para non-ASN harus jelas. Dan sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, jadi saya tidak perlu berpanjang lebar. Langsung aja, Pak. Adalah bahwa nomor 1 itu adalah prioritas. Kan ada nomor 1 kesimpulan kita. Jadi kita berharap bagaimana penataan masa depan para ASN itu adalah suatu keniscayaan.
Yang kedua adalah kita tidak juga melupakan persoalan masa depan digitalisasi dalam rangka melakukan penataan terhadap persoalan-persoalan kepemerintahan itu. Jadi artinya Ketua, saya kalau bicara tentang fraksi tadi, fraksi PAN mendukung apa yang sudah digariskan oleh pimpinan NT. Terima kasih. Kita setuju ya? 4 ya. Nomor 5. Komisi 2 DPR dan Kementerian PAN-RB menyetujui perlu perlakuan penanganan tersendiri dan berbeda ASN legislatif atau Sekretariat Jenderal DPR RI dengan eksekutif dalam manajemen ASN keparlamenan. Bukan ini. Ketua, menurut saya bahasanya jangan begitu, Ketua. Gimana? Saya setuju, tapi bahasanya enggak begitu. Iya, gimana? Gimana? Usulkanlah, gimana? Begini. Kita ikut Pak Wahyu nih. Menyetujui pemberlakuan penanganan itu sendiri, bahwasanya aturan itu tidak bisa digeneralisir seperti apa yang disampaikan oleh Rifki tadi. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir aturan itu untuk seluruh daerah tuh dalam ini kementerian lembaga itu sama. Ini kan sama ceritanya dengan orang cerita apa namanya pembagian DBHCT waktu kami memeriksa cukai rokok antara daerah penghasil dengan daerah penghasil diberlakukan sama aturannya. Iya, langsung aja usulnya. Nah, ini maksudnya tadi adalah ini kalau terkait dengan reformasi birokrasi, tuken, kemiskinan, inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI itu tidak ngurus itu. Jadi kalau itu dikaitkan akhirnya reformasi birokrasinya terkait dengan pengurangan angka kemiskinan, tingkat inflasi, apa yang diurus di sini? Nggak ada. Kementerian Pertahanan, tidak ada juga. Apa bisa menurunkan pertahanan itu menurunkan tingkat kemiskinan, inflasi segala macam? Yang urusan mereka cuma urusan perang. Siap perang, siap kagak perang, kan gitu kan? Iya, terus gantinya usulnya apa? Ya bahasanya itu, jangan begitu Ketua. Iya, kayak gimana? Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN-RB setuju, menyetujui untuk tidak mengeneralisir aturan terkait apa tadi itu. Izin Ketua, kalau gini. Izin Ketua, silakan. Kita langsung saja menyebutkan apa yang tadi yang sudah kita sepakati dan direspon oleh Pak Menteri. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN-RB mensepakati untuk penanganan secara khusus terhadap pembentukan ASN yang bertugas di parlemen. Kurang lebih begitu. Jadi ada kekhususan yang kita buat kepada mereka yang di parlemen itu. Yang maksud saya begini Pak. Akan dituangkan di dalam rancangan undang-undang nomor 5 tahun 2014 itu. Tunggu dulu, sebentar. Kita tanya Saudara Menteri dulu. Ini itu kan ada diatur dalam peraturan perundangan tuh. Izin. Apa? Silakan. Baik. Kalau kami, kalau boleh 5 dan 6 itu digabung Pak Ketua. Kami punya rumusan untuk menyarikan dari arahan pimpinan dan para anggota Dewan terhormat. Jadi 5, 6 digabung kira-kira begini rumusannya. Karena kalau tersendiri khusus nanti nggak bisa movingnya, nggak bisa mudah ASN ke tempat lain. Nah, jadi ini ASN di sini bisa pindah ke tempat lain. Jadi kalau diatur tersendiri nanti agak repot. Oleh karena itu Komisi 2 Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan-RB mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan Sekjen. Untuk itu menugaskan Sesmen PAN dan Sekjen DPR untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Ya, langsung Pak Sekjen ditugaskan. Kira-kira. Oke. Komisi 2 DPR RI dan Kementerian PAN mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN. Di lingkungan Sekjen. Penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Nah, untuk itu menugaskan Sesmen PAN dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Untuk mensiasati ke depan. Untuk itu menugaskan Sesmen PAN dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti kesepakatan ini. Kesepakatan.
atau kesimpulan Menelanjutinya ada itu aja. Iya boleh. Sudah. Boleh. Oke ya. Sebentar Ketua. Silakan. Nah itu kalimat dari menteri itu. Jadi kalau menterinya sudah begitu, apalagi kita kan? Enggak, jadi itu digabung 5, 6 itu tadi digabung. Nah, yang 6 hapus. Ya. Nah, itu harus di ini juga yang nomor 6 itu ditambahin aja. Jadi untuk menugaskan Staf Menteri dan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk melanjutnya khusus atau termasuk lagi ya, tadi termasuk. Di mana? Nah, itu harus ada stressing lah, ada stressing. Ya. Oke. 6 itu nggak digabung dengan nomor 5 itu jadiin satu aja Ketua. Sudah dianggap cocok. Udah. Makanya itu. Iya. Ketua. Setuju? Ketua, apa perlu itu? Teknis itu apa perlu? Artinya harus ditindaklanjuti dengan menugaskan sekretaris. Disimpulan kan nggak perlu itu. Artinya kita sama-sama tahu sudah itu begitu. Gini, Pak Toha tadi kan masih dimuter-muter di pesawat. Ya kan? Nah, jadi sebelum Pak Toha turun, kita udah rapat tadi, Pak Sekjen DPR itu bertemu langsung dengan pimpinan. Dan ini udah mungkin 5-6 kali. Ya, masalah ini disampaikan. Nah, Pak Toha harus tahu bahwa teman-teman ASN di Sekretariat Jenderal kita ini tukinnya paling kecil. Karena ada syarat yang tidak mungkin dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, harus melakukan penyederhanaan struktur. Ya. Nah, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu yang kita minta tidak bisa diterapkan kepada semua lembaga termasuk lembaga legislatif. Karena fungsi pelayanannya berbeda. Nggak bisa fungsi pelayanan di kementerian disamakan dengan fungsi pelayanan di Sekretariat Jenderal DPR. Nah, karena bapak-bapak di Sekretariat Jenderal ini mempertahankan struktur yang lama, itu menjadi kendala penilaian Kementerian PNB untuk naikin tukin. Makanya mereka ini nggak akan tukinnya kecil terus, gitu. Nah ini yang mau kita bantu, kira-kira gitu. Itu Pak riwayatnya. Gitu. Setuju ya? Ya saya sepakat, isinya sepakat gitu loh. Cuman redaksinya itu kok. Gimana redaksinya kalau masih kurang gimana? Begitu loh. Yang mana yang masih harus diperbaiki? Apakah harus ada kata-kata menugaskan Sekretaris Kementerian PAN RB ini kan sudah disimpulkan, sudah mendukung upaya reformasi birokrasi dan penguatan ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, cukup itu. Nah, itunya di belakang layar, artinya teknisnya di belakang layar, jangan ditulis di situ. Nah, soalnya tadi bilang udah ketemu, ternyata belum ketemu. Ya karena sekarang kan sudah ketemu, tinggal bahas. Lo enggak selama ini udah berapa kali ketemu tapi nggak tuntas-tuntas Pak. Udah menurut saya nggak apa-apa lah ini. Ya, oke. Nomor 6. Komisi DPR RI meminta Kementerian PNB merevisi surat Menteri PAN RB untuk menambahkan bidang dukung legislatif DPR RI dan melaksanakan. Ini saya konsekuensi dari 5 nanti. Ya, jadi sebetulnya kalau pada akhirnya kesepakatannya harus merevisi, ya merevisi. Tapi kalau misalnya dengan cara yang lain, kira-kira gitu ya. Ya, nomor 6 ini kan
kira-kira salah satu mungkin hasil dari pertemuan antara Sekretaris Kementerian dengan Sekjen DPR. Ya, silakan. Ya, saya kira setuju nomor 5 udah cukup Pak Ketua, jadi tidak perlu nomor 6. Ya, terima kasih. Ya, kita take out aja nih ya. Oke. Baik. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, maka dengan kita menyepakati ada 5 kesimpulan pada hari ini, maka rapat ini bisa kita akhiri. Sebelum kita tutup, tentu kami atas nama Komisi 2 mengucapkan terima kasih pada Saudara Menteri, Pak RB beserta seluruh jajaran, dan kemudian terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil, maka rapat kerja kita pada hari ini dapat kita akhiri. Terima kasih, selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceweknya gue yang nyari nih. Sekarang tidak ada lagi pengisian dupa yang cenderung administratif, sehingga ASN bisa total mengajar dan capaian organisasinya kami harap ke depan jauh lebih tinggi. Terkait dengan penyerahan regulasi, Pak Ketua, kami juga ingin laporkan, kami sedang bekerja keras dengan lintas kementerian yang dikoordinir oleh teman-teman di Deputi SDMA. Saat ini ada lebih dari 1.000 regulasi yang over-regulated, tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia. Maka nomor pilihan pertama, revisi Undang-Undang 5 tentang aparatur sipil negara yang sedang diperkarasi oleh teman-teman DPR. Yang kedua adalah perumusan PP manajemen pegawai ASN yang ini akan mencabut seluruhnya dari 307 peraturan, mencabut sebagian dari 16 peraturan, dan ini prakarsa Kemenpan RB yang sekarang sedang dibahas, termasuk nanti akan mencabut 11 PP, 295 Kepres, Perpres, dan 1 Kepres. Nah, sekalian yang berikutnya adalah 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang ini terus menjadi fokus kami, yaitu mall pelayanan publik yang direct service, pelayanan langsung orang datang ke mall pelayanan publik. Yang berikutnya ada electronic service yang sekarang sudah dikembangkan, yaitu MPP digital. Beberapa daerah telah cukup progresif untuk menuju ke tempat ini. Yang berikutnya adalah self-service, pelayanan mandiri. Yang berikutnya adalah mobile service, pelayanan langsung yang keliling ke berbagai tempat. Nah, MPP digital ini, Bapak sekalian, targetnya Mei ini akan jalan untuk di sedikitnya 20 kabupaten kota dan menuju ke 100 kota. Yang sekarang ini terus dilakukan replikasi dari dari Smart Kampung yang di Banyuwangi bersama dengan Telkom, Mandiri, LNSW, dan juga Peruri. Di mana MPP digital ini merupakan pelayanan publik berbasis elektronik pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Yang fitur-fitur utamanya sekarang Pak Ketua adalah terkait dengan pengajuan permohonan layanan, tracking layanan, rewrite layanan, pengaduan layanan, profil pengguna, dan notifikasi. Nah sekarang ini Pak Ketua di berbagai daerah sekarang penduduk sedang melakukan face recognition sekali saja. Sehingga begitu melakukan face recognition, data mereka sudah ada di data digital, mereka tidak perlu lagi berulang untuk pengisian data karena data mereka telah direkam. Sehingga dengan demikian targetnya, kalau sebelumnya masyarakat mengisi data berulang-ulang, targetnya ke depan masyarakat hanya cukup sekali input data saja. Karena sudah pakai face recognition, maka data mereka keluar. Sehingga kalau dia datang ke rumah sakit, secara bertahap, tidak harus mengisi banyak aplikasi, cukup dengan menggunakan ID yang mereka miliki, data-data itu akan keluar. Inilah rintisan MPP digital di 21 kabupaten kota, yang kemudian juga ada 100 kota berikutnya yang menjadi rintisan dari mall pelayanan publik yang sekarang sedang dikerjakan bersama-sama. Integrasi Adminduk dengan seluruh pelayanan publik ini menjadi pekerjaan kami dengan Kemendagri, Pak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, yang dibantu oleh Telkom, LNSW, Mandiri, dan juga oleh oleh Peruri. Nah inilah peta sebaran MPP di Indonesia. Ini jumlah MPP berdasarkan tipologinya, ada kabupaten, kepulauan, kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah progres pembentukan MPP, kami ingin laporkan, karena MPP ini digital yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat, lewat mall pelayanan publik ini.
belum terdapat di 394, tapi secara bertahap sudah terdata 338 dan masih dalam proses 56 kabupaten kota. Kami kira ini Pak Ketua dan Ibu yang saya hormati, hal-hal pokok dan juga skala prioritas yang sedang kami kerjakan hari-hari ini di Kemenpan RB. Selebihnya jika ada pertanyaan nanti lampiran-lampiran akan terus kami sampaikan, termasuk kami sudah membuka line telepon Pak Ketua, karena beberapa kebijakan baru ini rata-rata tidak dipahami dengan baik oleh daerah. Maka banyak daerah kadang harus konsultasi dan perjalanan dinas ke Jakarta. Supaya tidak menumpuk perjalanan dinas ke Jakarta, maka sudah kami buka ini. Kalau hari Selasa, hari SDM aparatur. Kalau hari Kamis, pelayanan publik, kemudian Rabu hari Kunwas, Jumat kelembagaan, sehingga mereka bisa tanya by phone. Begitu juga kami telah berikan jabatan fungsional, mereka tanyanya ke siapa untuk instansi pusat. Evaluasi kelas jabatan, instansi pusat ke siapa, semua kami deploy untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu juga terkait dengan penanganan dan pengadaan untuk ASN. Sehingga dengan demikian, alhamdulillah, kami juga buat chatbot si pandai, sehingga mereka secara elektronik bisa dijawab dengan cepat kalau pertanyaan-pertanyaan yang sama berulang. Dari apa yang kami kerjakan ini Pak Ketua, kami bisa mengurangi tamu 93%. Jumlah tamu kementerian berkurang datang ke kantor. Dan ini jumlahnya cukup signifikan karena bisa kita selesaikan secara daring, kecuali yang sangat mendesak saja yang datang ke tempat kami. Dan ini kita bisa hemat kurang lebih perjalanan dinas 75 miliar dalam beberapa bulan ini dengan daerah tidak lagi datang ke Jakarta. Dan ternyata jauh lebih efektif. Karena datang ke Jakarta rombongan 15 orang, yang datang kadang cuma 3 orang ke kantor. Nah, 3 orang itu pun kadang sambil main HP nanya-nanya. Tapi dengan ini mereka lebih mendapatkan informasi yang cukup. Kami kira terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri Pan RB. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan. Yang pertama nanti yang terkait dengan soal Sekretariat Jenderal DPR, mungkin setelah ini nanti ditindaklanjuti, ada pertemuan langsung antara Pak Sekjen dengan Bu Sekjen juga. Kemudian yang kedua, kami persilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau Pak Junimat, Samsul, Pak Gaus, Pak Endro, Pak Cornelis, nanti kita bagi aja Pak Haruna, ya. Kita bagi. Pak Wahyu, Pak Agung, Pak Endro, Pak Rifki, banyak banget. Pak Teddy, Pak Heru, banyak. Silakan Pak Junimat. Ya, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Menteri dan jajarannya, di halaman 10, Pak. Halaman 10 tentang hasil pendataan tenaga non-ASN. Jumlah tenaga non-ASN 2.360.723, Saudara Menteri. Nah, kami ingin bertanya apakah dari total tenaga non-ASN ini sudah termasuk Satpol PP yang lebih kurang 70.137 dan rata-rata mereka yang sudah bekerja di atas 10 tahun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menyangkut IPDN. Saudara Menteri, IPDN itu dalam formasi yang harus dipenuhi karena menyangkut juga peserta dari OAP, orang asli Papua. Orang asli Papua, total yang diajukan itu 1.410 praja untuk tahun 2023. Dan dari total ini ya
merupakan hasil pembahasan dengan tim Kemenpan RB. Ini sudah pernah dibahas, Pak. Kita punya suratnya di sini. Nah, ternyata dari hasil pembahasan yang sudah fix, Kemenpan RB membuat surat bahwa untuk mengisi CPNS di lingkungan organisasi pemerintah, dari IPDN ditetapkan hanya 534 formasi. Begitu, Saudara Menteri. Nah, kalau 534 formasi, ya, menurut kami tidak rasional. Kenapa demikian? Sebagiannya selama ini ya untuk satu kabupaten kota masing-masing terbagi untuk 2 orang pamong. 2 orang pamong di sana. Dan provinsi 4 pamong setiap tahunnya. 4 pamong. Nah, kalau hanya diberikan kuota 5-3 formasi tentu akan membuat kerja-kerja di daerah itu dari pamong akan pincang, Saudara Menteri. Dan kalau kuota setiap tahun 534, maka dipastikan IPDN akan kosong. IPDN akan kosong. Kenapa demikian? Kuota IPDN itu lebih kurang di atas 1.100, Pak, selama ini. Dan anggaran sudah kita ketok untuk tahun 2023, Pak Menteri. Nah, dibandingkan dengan sekolah-sekolah kedinasan lain, ya, seperti misalnya Kementerian Perhubungan membutuhkan 1.408 kebutuhan, Keuangan 1.100, Hukum dan HAM 525, ini tidak berubah, Pak. Kenapa IPDN itu mesti dirubah? Nah, dari segi perbandingan biasanya, dan itu dari hasil kajian, setiap tahun 2 untuk kabupaten kota, ya, untuk provinsi 4, Saudara Menteri. Ini kira-kira apa rasionalitas dari Kementerian PAN untuk memberikan kuota yang jauh sekali dari kuota yang sebelumnya, dari 1.410 menjadi 534 formasi. Ini, Pak. Apa pertimbangan rasionalitasnya? Nah, saya menyinggung sedikit tentang parlemen. Kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, bahwa parlemen membutuhkan 400 formasi, Saudara Menteri. 400 formasi. 400 formasi. Dan semua punya unit kerja di sana. Tetapi surat dari Kemenpan mengatakan mengurangi, kalau saya nggak salah, 70%. Ya, Pak Sekjen? Efisiensi 70%. Ya, kami yang merasakan di DPR ini bagaimana Kesekjen itu bekerja ya, secara terus-menerus, dan apabila dilakukan efisiensi 70%, maka tidak usah menurut Kesekjenan. Menurut kami ini akan membuat kerja-kerja di DPR akan terganggu. Nah, lagi pula kenapa harus misalnya ada surat dari Kemenpan, ya, Kemenpan yang hanya memberikan kewenangan kepada 4 instansi atau lembaga yang bisa menerima calon ASN, yaitu yudikatif, Mahkamah Agung, kalau saya nggak salah BIN, dosen, dan kejaksaan. Artinya
tolong dari Kemenpan itu melakukan kajian kembali supaya parlemen juga dimasukkan. Ya. Dalam salah satu lembaga, jadi 4 tambah 1 jadi 5. Nah, bagaimana nanti aturan mainnya atau apa yang perlu didetailkan, ya menurut kami dari Sekjen Kemenpan bisa koordinasi dengan Sekjen DPR RI. Ya, apalagi DPD itu efisiensinya tidak sampai 70, Pak. DPD. Iya kan? Tidak sampai 70%. Nah, kok DPR itu efisiensi sampai 70%, Saudara Menteri. Saya kira sementara ini saja, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julimat. Selanjutnya Pak Samsuri Rijal. Terima kasih Ketua, Bapak Pimpinan Komisi 2, serta Menteri Pan-RB, serta seluruh jajaran yang kami hormati, dan para anggota yang berbahagia. Langsung saja kami ingin menyampaikan, bahwasanya untuk dimaklumi, tadi sudah disampaikan bahwa sejumlah pegawai itu justru tidak mengecil, justru membengkak kan Pak Menteri ya. Setelah dilakukan pendataan pegawai non-ASN itu. Termasuk juga di dalamnya sebagaimana yang sudah kita sering bahas adalah pegawai misalnya pegawai honor di KPU, pegawai honor Bawaslu yang mereka itu adalah menjadi tenaga handalan di tempat mereka itu bekerja. Dan itu yang menjadi jaminan untuk memfollow up pekerjaan tahapan di KPU Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu ke depan. Sementara ancaman dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang mereka akan berakhir pada tanggal bulan November tahun 2023 ini, waktunya sudah sangat dekat itu Pak Menteri. Kita sangat mendukung dengan statement Pak Menteri yang sudah tadi diekspos di tengah kita, bahwasanya tidak